شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bom di siaran Solatab PM2 Abdul. Damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat malam, Shalom Maranatha. Ya, di hari Senin ini Pak Bom ambil tema Dul. Bisa berubah enggak? Ingat ya, kata Dul itu Anda jangan salah paham, dulu itu Anda yang tidak memahami Alkitab. Dan Anda yang mengaku orang Kristen, pengikut Kristus, sudah tahu pengikut Kristus tapi tidak mengerti firman Tuhan. Menganggap diri bahwa diri benar. Diri tidak berdosa. Ada orang datang ke gereja, bicara sana, bicara sini. Ada orang tugas pelayanan, tidak pernah layani kita di gereja. Ingat ya, gereja itu untuk orang semua, orang yang berdosa, bukan untuk orang yang Anda orang benar. Malam hari ini Pak Bomo ambil judul, Dul, bisa berubah enggak? Dalam arti berubah ini, dalam kehidupannya bisa ada perubahan enggak? Ya itu dari dirinya sendiri, nanti sebentar kita bahas ya. Minta maaf Pak Bom terlambat karena memang kondisi Pak Bom kurang sehat juga ya, kurang fit. Karena berapa hari ini live sampai berapa jam ya, 15 jam. Karena di belahan dunia Amerika maupun di Eropa waktunya berbeda ya. Karena banyak saudara-saudara kita di Eropa itu mereka senang kalau live bertanya. Ya, orang saudara kita di Eropa. Cuma Pak Bom belum tahu ya caranya bagaimana kasih relay ke teman-teman untuk kita gantian. Saya belum tahu ya, saya masih kaptek. Akil goril susah berubah.
Aduh, shalom ya teman-teman yang di live chat, Tuhan Yesus memberkati, semua pendukung Sholat Tabib 2. Ya, malam ini saya salam-salam dulu buat teman-teman semua yang ada di Indonesia maupun di seluruh luar negeri. Terutama di Australia, Ibu Sylvia Iren, shalom, selamat malam. Di Australia, dan teman-teman semua di Australia, shalom. Shalom Maranatha. Dan di Amerika Serikat, khususnya Ibu Elita, Ibu Nur Hayati Putri, atau Ibu Ika. Terus Pak Edi Gunawan, shalom Pak Edi. Katanya Pak Edi Gunawan mau datang ke Indonesia ya. Pak, ke Papua sini Manokwari, Kota Injil, ujung dunia. Tanah Papua, tanah yang indah. Tanah Papua, orangnya ramah tamah, baik-baik, manis-manis. Leba ya, leba kan manis, madu. Oh, tanah Papua ini tanah yang subur. madu leba kan manis. Orang yang sopan-sopan di sini. Pak Bobo bergaul dengan teman-teman, anak-anak Tuhan baik-baik. Orang Papua baik-baik. Jadi jangan dengar isu di luar ya. Pak Bobom itu lahir di Papua. Jadi Pak Bobom tahu persis orang Papua. Sampai Pak Bobom tahu bahasa Papua, bahasa Biak. Meskipun karena Papua, orang Papua baik-baik. Jadi kalau ada orang isu-isu itu jangan dengar. Salah itu. Oke. Salam juga buat teman-teman di Amerika, ada Pak Dadre, Ibu Meta, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terus semuanya Pak Stanley, Pak Raja Daud, semua ya teman-teman di Amerika Serikat. Dan Ibu Ine di Kanada, dan terutama Ibu terkasih Ibu Budi Artiningsi di Swedia, shalom Bu. Dan saudara terkasih Pak Ian Tobin, shalom, yang ada di Denmark. Dan Pak Yan Sipayung di Norwegia, udah lama yang gak ada kabar ya Pak Yan ya. Terus Ibu Dewi di Jerman, shalom Bu. Bu Dewi ini yang buat sampai signal sudah kuat ya. Bu, makasih Bu ya. Pak Bobom senang kalau menyiar begini gambar nggak putus-putus. Terus teman-teman yang ada di Belanda, Pak Reine Pechler. Nah, terus ada Pak Kees di Belanda, shalom, abang-abang semua ya. Abang-abang yang sangat baik. Reine, Pak Kees, terus ada Kakak Nona. Tadi malam sampai pagi, Kakak Nona dengan Ibu Lenda ya. Kakak Nona, Ibu Lenda, Bagangku sampai tadi malam sampai karena saya udah jengkel, lagi menyiar, mangga saya jatuh depan saya ambil satu kupas. Ya mangga ya. Orang Belanda kan mangga mahal, katanya 4 euro satu kilo, 4 euro berarti sekitar 80.000. Di sini ambil gratis. Terus teman-teman di Belanda ya. Kemudian ada Ibu Helen ya, Ibu Helen di Hong Kong, Ibu Vicky, terus Ibu Nina Murwati di Taiwan. Nah di Belanda juga saya lupa ya siapa nama Belanda ya. Oh ini Ibu Sarce, shalom. Terus Ibu Mary di Belanda, Ibu Ratna, Ibu Iriani, Ibu Winnie, Ibu Marcelina, Ibu Christina di Belanda ya, semua. Teman-teman di Belanda yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan teman-teman yang ada di Timur Leste, Mario Guterres, Lino de Santos, shalom. Dan semua teman-teman yang ada di Papua, Papua Barat. Ya, Papua Barat. Dan seluruh Maluku, Ternate, Tidore, Kepulauan Maluku semua. Shalom, selamat malam. Kakak-kakak Doran nih.
usi Dora, adik-adik Dora, semua yang ada di Ambon, Ternate, yang tetap setia nonton siaran Solat BM2, yang haus akan firman Tuhan. Ingat ya, Pak Bom punya channel ini, kalau ada orang bilang, Pak Bom tidak bawa denom ya, denominasi gereja mana. Pak Bom tidak pernah bawa dalam nama denom, Pak. Mau reform kah, apakah. Kita di sini belajar Alkitab. Kalau yang lain mungkin boleh, kalau saya tidak. Jadi kalau ada yang protes-protes, jangan coba-coba protes. Nanti saya tanya nanti, Nah, Pak Bom tidak hebat, tapi kalau Anda mau coba-coba, masuk. Kalau Anda bawa nama reform ke sini, mau bawa agama apakah apa dari denom manakah, ya, saya tidak mau ya. Di sini cuma dalam nama Yesus saja. Alkitab dalam nama Yesus. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau ada bawa aturan-aturan dari gereja, mau protes, masuk dari sini. Nanti saya tanya kau jawab ya. Jangan bilang kau pintar, profesor, kau dokter, saya tidak pusing. Kita di sini bukan cari hebat, cari jiwa. Ya, jangan papan curi di gereja lain, jemaat. Saya kasih tahu buat hamba Tuhan yang nonton malam hari ini. Jangan papan curi, orang benar bilang papan curi di gereja-gereja yang lain. Kalau dia sudah di Katolik, biarlah dia jemaat di situ. Protestan, biarlah dia di situ. Karismatik, biarlah dia di situ. Advent, biarlah dia di situ. Anda disuruh Tuhan cari orang yang tidak mengenal dia. Orang macam-macam saja, bilang aturan macam-macam saja. Kalau Quran dan saya masuk sini, bawa kau punya ilmu ke sini, jangan bawa mulutmu saja. Ini dul-dul ini. Orang ada menyiar, memberitakan firman Tuhan. Saya protes Pak Bom. Kau masuk ke sini, baru kita bicara kau punya kehebatan. Kau mampu nggak kalau saya tanya Alkitab? Di otakmu ada berapa ayat? Tanya, bawa. Emangnya Tuhan bawa aliran? Paulus sudah katakan di 1 Korintus. Akan ada perpecahan antara jemaat. Ini sudah nih sekarang nih. Abad 21 semakin orang hebat-hebat. Jangan ya. Kita semua tuh begini, mau Katolik, Protestan, Karismatik, Advent, kita bersatu. Jangan kita singgung-singgung, pendeta kalau mau singgung-singgung, aneh-aneh saja. Kau pergi sana bertempur dengan di Azerbaijan kah, di Afghanistan kah, perang di sana. Enak saja kuar-kuar di YouTube. Kuar-kuar itu jangan di YouTube, terjun langsung ke lapangan. Berani enggak? Oh, aneh-aneh saja. Ya, banyak orang begitu, bawa deno. Tidak mau cari jiwa-jiwa, cari kehebatan saja. Saya ini hamba Tuhan sudah puluhan tahun, baru apa yang kau dapat? Terjun ke lapangan, berani nggak? Kalau kau nggak dikejar sama itu pasukan kabel putus. kabel orang Papua bilang kabel adu mamae, pukul. Orang Papua bilang ya. Turun ke lapangan, berani kan tidak? Jangan keluar di YouTube, kasih komentar, pendeta satu khotbah, itu pendeta ini salah. Baca ayat Alkitab, ini pendeta ini salah. Sudah aja, masing-masing urus jemaatnya, masing-masing urus dia punya domba-domba, ya udahlah. Anda urus saja Anda ke gereja, jangan ke sana, cari jemaat sana, cari jemaat sini. Semua itu percaya Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Katolik percaya Tuhan Yesus. Protestan percaya Tuhan Yesus. Karismatik percaya Tuhan Yesus. Advent percaya Tuhan Yesus. Baru apa lagi? Ini kesana bilang begini. Aneh-aneh saja. Pak Bom itu orangnya tidak mau masalah. Yang penting kita jalan lurus saja. Percaya Tuhan Yesus sudah. Kalau bilang ajaran salah, ya sudah itu urusannya. Nanti kan netizen, nanti jemaat yang bisa menilai Anda pelajaran itu Alkitabiah atau tidak. Kalau tidak Alkitabiah, pasti orang-orang Tuhan pasti meninggalkan kau pelajaran. Ya, karena pasti hamba-hamba Tuhan juga protes. Oke, salam-salam juga buat teman-teman di Nusa Tenggara Barat.
dan Nusa Tenggara Timur di sana ada Pak Inyoman Gede. Nanti Pak, aku telepon aja Pak ya, Pak Inyoman. Saya tadi baru bangun karena siang saya belum tidur. Saya siapkan dulu khotbah, terus saya nggak bisa tidur. Tadi sore baru saya tidur ya, sekitar jam setengah 4. Jadi saya cuma tidur hari ini cuma 4, tidak sampai 4 jam. Jadi maklum, minta maaf saya akan terlambat ya. Dan teman-teman semua yang ada di Bali, ada Pak Imade. Pak Imade sudah lama nggak ada kabar ini. Aduh Pak Imade ini, aduh Pak Sania ini sibuk sekali ya. Biasa, sibuk. Ada kerjaannya banyak. Tinggal potong babi, kasih lihat Pak Bobo. Oh, saya kalau ke Bali, saya cari Pak Made saja. Mau saya keliling-keliling ya. Terus teman-teman yang ada di Jawa Timur, semuanya shalom. Di Jawa Tengah, teman-teman di Jawa Tengah ada Pak Hendro, Joko Riyadi, setiap malam ya monitor Pak Joko Riyadi. Terus Jawa Barat, Bandung, Bogor. Pokoknya di mana ya? Pak Susanto, Purwakerto, semuanya. Kemudian di Jakarta ada Ibu Dwi. Bu, makasih Bu. Terus ada Pak Santoso, ada Pak Frans Kiatma, Pak Charlie Maruli, terus Pak Dr. Leon Peter sama Ibu Vera Kartika. Di Jakarta ada Pak Oto Wong. Ya, teman-teman semua yang ada di Jakarta. Pak Binsar Sagala, semua ya. Terus ada Andres Manurung, terus Chen Chilen, Pierre Dermawan, semua teman-teman anak Tuhan. Sudi Parwati, Joanna Gultom, Pak Nelson Simanjuntak di Jambi. Sorry ya Pak Bomong udah langsung aja sebut nama. Berliana Pasaribu, terus Victoria Huta Barat, teman-teman semua ya yang setia dengan siaran Sholat TBM 2 dan semua yang dilatih. Yang terutama Gatuso, Sabto. Ya. Ini teman-teman yang Pak Bomong enggak, zamannya Yusuf Penubulu ya, sudah zaman-zaman dulu ya. Karena Tuhan. Pokoknya kalau mereka bilang, Pak Bomong mana? Hajar bom dorang dulu. Pak Bomong yang tukang bom. Dibantu sama Pak Kasih Karunia, Ibu Abre, Cica Kiler. Waktu itu Cica Kiler baru ya. Siapa lagi namanya? Siapa lagi namanya? Aduh lupa ya teman-teman lama di sana ya. Termasuk Bapak Muhammad Kace. Oh itu sudah. Kalau talang air itu nggak berani. Kalau saya udah masuk, lari dia talang air. Dengkulnya sudah terjawab semua kebohongannya itu ya. Terus teman-teman semua di Sumatera, Pak keluarga Sibarani, terus keluarga Simanukwalit, Simamora, Sianipar, Siagian, Pasaribu, Simanjuntak, keluarga Tampu Bolon, Ibu Heni di Amerika Serikat ya, Shalom. Terus Daniel Simanjuntak di Sorong, Shalom. Rencana hari Rabu ya, beliau mau datang ke Papua, Manokwari lagi. Terus Ibu Emilia Rito yang ada di Ambon, Shalom. Terus Pak Andreas Manurung, Dani Nurhayati di Hong Kong lupa ya. Terus di Jepang, Ibu Eva, Horas, Maholo, dan di Malaysia, Ibu Ina. Dan teman-teman semua yang ada di Asia, Tuhan Yesus memberkati. Di Kalimantan, terima kasih Ibu Griti ya. Ibu Griti dari Banjarmasin tuh di Kalimantan ya. Sorry ya, Pak Bung ini ya Kalimantan ya, Banjarmasin ya. Tapi belum pernah ke Kalimantan sih. Sorry ya, Pak Bung tuh gaptek. Banjarmasin. Banjar. Oh iya,
Yuk Kalimantan ya, Kalimantan Selatan ya. Bu Griti kan yang kirim ini. Bu, sudah datang ya, sudah mau habis. Ini Ibu Griti ya. Ibu Griti kasih kue banyak ya. Terus teman-teman semua di Sulawesi Selatan, khususnya khususnya Ibu Grace. Shalom Bu, terima kasih banyak, selalu setia dan sholat BM2. Sama-sama kita melayani, apalagi Ibu juga seorang penginjil. Terima kasih banyak Bu. Dan saudara saya, keluarga saya ada di Pangala, khususnya di Toraja. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bongi Melo, si Suluku, itu Nasa, selamat. Manasu mereka. Jo Pangala, itu Nasa, Jo Pangala. Dan teman, saya ada di Nusa Tenggara, Sulawesi Tenggara, Damai Kasih, ya di sana ya. Ada yang selalu masuk sini orang Toraja, siapa lagi namanya saya lupa. Kemudian di Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara, ada saya punya ipar-ipar orang, untuk saudara. Yoke Sumarandak, Agus Sumarandak, Jini, semua di Pal 2, maupun keluarga Sumarandak yang ada di Manado dan di Pasor. Dan semua ada di keluarga Tumanung yang ada di Manado dan di Sangir Talaut. Dan keluarga besar Sangir dan Manado di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, sorry ya, Pak Bung, begitu. Fit ya, sabar. Ya, sorry ya, aku mau kasih sedikit. Ya, malam hari ini Pak Bom ambil judul, Dul, bisa berubah enggak? Pak Bom ambil Dul ini karena Pak Bom Dul ini ada orang yang keras kepala. Dikasih tahu 2 kali tidak mendengar. Banyak orang Kristen yang sudah pintar, tapi karena saking pintarnya, dia tidak mau bilang, tidak mau mendengarkan. Karena dia pikir dia hebat. Saya aja dikasih tahu, saya diam. Saya nggak pernah. Orang mau jelekkan saya diam saja. Mau marah, saya diam. Kecuali jangan pukul saya. Kalau pukul sudah lain. Menyakiti tubuh saya. Pasti saya lapor. Itu Roma 13 saya catat, pemerintah. Tapi kalau orang caci maki, mau ludah, mau apa, biar. Itu pun kalau Pak Bom sudah lapor, kalau dia menghina saya serahkan sama Tuhan saja. Saya tidak mungkin lapor dia di polisi. Pak Bom banyak orang tipu, saya biarkan saja. Saya berdoa Tuhan yang berperkara. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Amin, saudara. Kita berdoa buat dia. Sama saja kita taruh bara di atas kepalanya. Nanti dia juga sadar. Biasanya itu orang tuh sadar tuh akhir-akhir ya. Tapi biarlah itu urusannya dia dan Tuhan. Karena kita semua ini mau yang terbaik. Saya dulu orang yang jahat, keras kepala, tidak mendengar orang, saya dulu. Bukan karena kita nanti sudah mau mati baru kita mau sadar, jangan ya. Sadar dari sekarang. Malam ini Pak Bom agak lambat, minta maaf ya, Pak Bom agak lambat. Karena sudah jam setengah 11 ya. Tapi tidak apa-apa ya. Karena kita semua ini haus akan firman Tuhan, tidak mengenal waktu. Karena Pak Bom ini
biar dalam keadaan bagaimanapun, kecuali Pak Bomom sudah slaven, orang bahasa Belanda bilang slaven, sudah tidur, tidak bisa bangun, baru Pak Bomom sudah tidak tahu apa-apa, baru Pak Bomom mulut tidak bisa bicara firman Tuhan. Tapi kalau Pak Bomom masih bisa duduk, Pak Bomom menyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada Pak Bomom langsung berikan. Karena banyak orang khotbah letakkan firman Tuhan, tidak ada orang yang tanya jawab. Saya kepingin sekali orang Kristen bertanya, kita saling bertanya, saling mengisi. Tapi kebanyakan orang Kristen, dia diam saja. Dia protes saja, kalau protes masuk. Ya. Karena kita kalau di gereja, pendeta khotbah tidak ada yang berani interupsi, tidak ada. Nah, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, kasih saya waktu. Paling lama 1 hari, paling cepat 10 menit. Puji Tuhan sampai sekarang, saya jawab paling lama 10 menit. Karena saya manusia. Meskipun tiba-tiba datang hikmat, karunia yang Tuhan berikan sama saya. Bapak pendeta, senior-senior saya, Bapak Stephen Tong, Bapak Sagala, Esra Soru, mereka adalah orang-orang yang hebat. Saya belajar banyak dari beliau-beliau. Dan hamba Tuhan yang lain, saya belajar banyak. Bapak Gilbert Lomendong, saya belajar banyak. Jadi jangan kita bilang kita dari gereja ini, jangan. Pak Bomong punya channel ini, kami sudah sepakat. Pak Lidara, Pak Lobo karismatik. Pak Bomong juga. Tapi Pak Bomong dari GKI. Tapi Pak Bomong banyak namanya bergaul sama anak-anak Tuhan dari karismatik, dari Katolik. Kita semua satu dalam tubuh Kristus. Ngapain kita mau hamba Tuhan ini protes? Saya hari ini sedih loh, karena saya dengar saudara saya dari gereja ini bilang inilah singgung. Gak tahu ya. Kita mau cari jemaat atau mau jadi kehebatan, cari orang kehebatan. Jangan ya. Mari kita beritakan firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Haleluya. Malam hari ini Pak Bomong menyampaikan bahwa bisakah kita orang-orang Kristen ada perubahan dalam diri hidup kita? Apakah orang-orang Kristen yang dikatakan Pak Bomong dul ini yang tugas ter bisa berubah? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu, Tuhan selalu menjaga kami dalam kehidupan kami. Setiap langkah kaki kami, Tuhan selalu tuntun dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kaki kami di mana kaki kami menginjak, Tuhan selalu memberkati kami, menjaga kami. Terima kasih banyak Bapak. Yang mana Tuhan sampai saat ini masih memberikan kami umur panjang, berkat, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami di malam hari ini haus akan firman, rindu akan isi hati Tuhan. Kami semua akan bersama-sama membaca sebagian firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, biar kami semua dapat menerima firman kebenaran. Ampunilah segala dosa kami, yang seperti kami juga lakukan kepada saudara-saudara kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kuduskan kami dengan Roh Kudus. Biarlah kami layak menerima firman kebenaran. Biarlah kami menjadi anak-anak terang. Dan kami penuh dengan damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami memperoleh isi hati Tuhan.
melalui firman yang kami akan baca. Biarlah firman kebenaran boleh kami menabur benih-benih rohani kepada saudara kami. Kami berdoa di malam hari ini. Hamba-Mu dalam tubuh yang lemah. Berkati hamba, berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan. Biarlah hamba-Mu tetap kuat melayani. Memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan di malam hari ini yang haus akan firman. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang. Yang sakit, penyakit, Tuhan angkat dalam nama Yesus. Ubahlah tubuh kami ini. Berikanlah tubuh kami ini kekuatan, kesehatan. Jasmani kami, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dengan kuasa bilir-bilir-Mu, kuasa Roh Kudus. Jamah kami Tuhan. Pulihkan kami. Berkati kehidupan kami. Berkati keluarga kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah kami Tuhan. Kami percaya di malam hari ini. Detik ini juga kami memiliki Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Kami sembuh. Dalam nama Yesus. Pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang kudus. Jaga kami, keluarga kami. Baik sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak, cucu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur tiap hari Tuhan. Kami ada saja jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan selalu setia mengangkat kami. Dan menjaga kami terus Tuhan. Kami berdoa di malam hari ini. Anak-anak Tuhan, yatim piatu, janda, duda yang sudah tidak mampu bekerja. Sampai saat ini belum mencicipi sesuatu nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah mereka layak juga Tuhan. Seperti Tuhan menjaga kami, Tuhan memberikan kami berkat dan sejahtera. Kehidupan kepada kami Tuhan. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur yang mana Tuhan memberikan kami pekerjaan sebagai TNI Polri, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, suster, bidan, petani nelayan, pedagang, pengusaha, tukang parkir, tukang sapu, supir taksi, ojek, apapun pekerjaan kami yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami anak-anak-Mu selalu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, berkati siaran channel Solata BM2. Biarlah pemberitaan firman-Mu, isi hati-Mu, kebenaran anak-anak Tuhan yang jauh daripada-Mu. Mereka mengenal Engkaulah Tuhan satu-satunya, juru selamat bagi kami semua. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami semua dapat mendengar dan mengikuti firman. Kau berkata dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak. Anak-anak-Mu kami semua sering melakukan dosa. Tapi Tuhan selalu menjaga kami, ampuni kami. Berkati tim Solata BM2, hamba-Mu beserta keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Lobo beserta istri dan anak-anak, usaha Tuhan Yesus memberkati. Pak Mordekai, keluarga, anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Usaha, saudara-saudara yang ada di Kalimantan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Timothy dan keluarga. Pak Leo dan keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Budiman, Tuhan Yesus memberkati. Pak Bambang, Ibu Abre, Pak Slamet Riyadi yang mana Engkau pakai sebagai hamba-Mu, Tuhan Yesus memberkati.
Pak Yusuf, Tuhan Yesus memberkati. Palidara Rewawa, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak kami Pak Sibarani, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkat Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Sibarani. Pak Jiki Sembiring, Marban, kami semua yang ada dari tim Solat BM2, Ibu Sylviatur, Ibu Watimena, dan Apologit Kristen yang 77, Ave 88, Rudi Yohanes, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan anak-anak Tuhan semua yang ada di dunia Apologit, Tuhan Yesus berkati kami. Dan anak-anak Tuhan terlebih-lebih yang selalu setia dan haus akan firman Tuhan. Dan sama-sama dengan tim kami memberitakan, membantu dalam pelayanan. Ibu terkasih, Ibu Sylvia, Ibu Vivi, Ibu Dwi, Ibu Dewi, Pak Santoso, Pak Ian Tobing, Ibu Budi Hartinisi, siapapun anak-anak Tuhan. Hambamu tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan tertuju kepada anak-anak Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kami yang terbaik di dalam kami menyampaikan firman kebenaran. Isi hati Tuhan. Biarlah firman kebenaran ini kami semua menabur menjadi benih-benih yang subur di tanah yang subur. Dan kami semua memetik buah. Dan buah-buah ini yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Firman yang hidup. Haleluya. Mari semua percaya katakan. Amin. Ya, minta maaf ya malam ini agak terlambat karena kesehatan Pak Bombong kurang ya, kurang fit ya. Lupa minum vitamin, aduh. Ya. Pak Bombong senang kalau layani Tuhan, Pak Bombong tidak pernah bilang capek. Paling Pak Bombong ya begini sudah. Ya. Ya, malam hari ini kita kembali. Semangat. Ya. Pak Bombong ambil dari kitab Amsal. Ya. Amsal 27 ayat yang ke-5. Okay. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba Tuhan biasanya khotbah di gereja. Ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang berbicara. Tiba-tiba anak-anak Tuhan yang mendengarkan khotbah, kalau kena di hatinya langsung dia berpikir, oh besok saya tidak datang ke gereja, saya pindah gereja. Betul. Kalau yang baik, pendeta ini saya sayang dia sekali. Mantap sekali, pendeta di mana? Coba kalau kena ke dia mau menerima. Manusia toh. Karakter-karakter ini yang bisa berubah atau tidak. Nah ini tanda tanya. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Macam Pak Bobo menyampaikan firman Tuhan. Pak Bobo menyampaikan saja. FNK. Makanya motonya Pak Bobo FNK. Emangnya gue pikirin. Nah, cuma menyampaikan saja. Dia mau berubah dan tidak. Ada orang bilang, Pak Bobo, kenapa firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 6? Barang yang kudus firman Tuhan jangan dibuang seperti mutiara buang di kandang di mulut babi. Kita kan hamba Tuhan menyampaikan. Dia mau terima ke tidak kan? Kan? Gitu? Yang penting tersampaikan. Dia mau terima, undangan sudah diberikan, dia mau berubah, dia mau percaya Yesus. Udah. Kita tidak bisa mengubah ya karakter orang dalam hubungan. Ya. Susah untuk merubah orang. Karena orang-orang bebal ya, kalau orang-orang bebal itu diberitahu dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau mendengarkan masukan.
Kita baca ya dalam Amsal contoh ya. Aku masih bawa dari Amsal ya. Amsal 26. Coba kita lihat Amsal 26 ayat 11. Nah, bukan Pak Bomom yang bicara ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara-saudara yang terkasih, jangan langsung memframing diri ya. Aduh, kemarin saya lakukan ini salah. Kemarin saya sudah lakukan salah. Ini masalah pekerjaan. Jangan Anda bilang Anda bodoh. Tidak. Anda cuma kurang teliti saja. Ya, dalam suatu pekerjaan. Biasanya kalau kita di sekolah kan belajar, habis kita ujian kan ada rangkuman. Terus kita kan tidak store ujian cepat-cepat ke depan. Kita periksa lagi kembali. Ya kan? Nah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bebal, keras kepala. Ya, nanti kita seperti anjing yang kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohan. Nah, ini siapa? Kita baca lagi di Amsal 21. Jadi kita belajar ya, ayat 18. Jangan bertanya dulu di live chat ya. Ntar nanti kalau Pak Baum selesai khotbah bertanya, nggak boleh. Kan Pak Baum lagi ajar kita belajar sama-sama. Oh bukan ya, ayat 18. Oke. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Ya. Dan ayat 18, nah ini. Nah, kelas ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Maksudnya bagaimana? Bingung. Ya, jadi gini ya. Orang fasik ini yang tidak mengenal Tuhan, orang keras kepala ya. Sebagai tebusan bagi orang benar, maksudnya jangan seperti orang otak-otak sebelah. Oh, karena orang-orang kafir itu nanti mereka yang tebus kita punya dosa nanti akhir zaman. Aneh-aneh saja, enak-enak. Kau yang berbuat dosa, kau yang pesta-pesta kawin kiri kanan, kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baru kau punya dosa kita yang tanggung. Aneh-aneh aja. Kenapa itu? Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Maksudnya itu, kita jangan kalau keras kepala orang sudah menegur kita dengan kebaikan, berubahlah. Jangan seakan-akan kita yang keras kepala bahwa kita ini orang benar dan orang itu punya kita yang lebih baik daripada mereka. Ya, ingat, jangan kita memberi bahwa orang baik itu kita nanti berbuat baik, ya, karena orang itu begini ya, maksudnya bagaimana ya, bahasa apa ya, bahasa ini ya, bahasa apa ya, bahasa kampungnya bagaimana ya, orang yang berbuat kita sudah kasih tahu dia baik-baik ya, orang sudah kasih dia baik-baik tapi dia tidak mendengar. Seperti tadi anjing kembali kepada muntahnya. Jadi orang baik ini sudah mengorbankan pemberitaan kabar baik, tapi dia tidak mendengar. Dia pikir bahwa pemberitaan kabar baik itu, oh iya, itu sudah menjadi jaminan bagi dia. Oh tidak, ya, tidak begitu ya. Dan banyak orang yang nakal juga, contoh orang yang rusak, masalah kehidupannya, sosial hidupnya, dia bisa berubah itu ya, dia bisa berubah. Contoh karena dia perubahan mungkin karena dia menyadari, bisa macam-macam. Contoh yang begini, orang yang tidak orang apakah bisa berubah? Kalau Pak Bom bilang bisa berubah, bisa. Makanya Pak Bom selalu
menyampaikan terus firman Tuhan, hantam terus, tembak di kaki dulu, dong. Kalau dia macam-macam, tembak lagi di badan. Kalau dia masih hidup lagi, baru tembak terus. Tembak. Langsung berubah itu. Itu apa? Dalam nama Yesus. Ya. Maksudnya begini, kita berdoa bagi dia saja. Dia melakukan apa yang kita sudah kasih tahu. Berdoa buat dia, jangan mengutuk. Kita berdoa, nanti Tuhan yang jamah. Karena nanti Tuhan jamah dia, banyak tuh terjadi. Orang yang jahat, macam Pak Bom kan langsung Tuhan yang tegur. Nanti Tuhan tegur, apakah kalau Tuhan kasih pandangan sama dia bisa melawan, dia bisa melawan Tuhan. Nah kayak orang-orang yang putar sana, lorong ngidul, kiri kanan, tunggu nanti Tuhan jamah. Nanti Tuhan jamah baru. Duh, Tuhan ampuni saya kalau tahu Engkaulah Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim yang orang Kristen sembah, Tuhan yang hidup. Nah belum dapat tegur. Nanti Tuhan tegur baru mulai takut. Karena apa? Takut. Orang biasanya kalau takut itu bisa berubah. Contoh, papan curi. Papan curi. Udah berpukul satu kampung. Pak. Bawa kantor polisi. Hukuman berat. Orang dari kampung tolak dia. Bisa berubah enggak? Ada orang bisa berubah. Tapi ada yang tidak bisa berubah. Nah itu alternatif ya. Nah yang kedua yang tadi. Orang bisa berubah dalam kehidupan dia karena kasih karunia Allah. Contoh kayak Pak Bom, hidup yang lain. Bisa Tuhan pakai karena anugerah Allah. Kasih karunia Tuhan. Makanya kita bisa berubah. Dulu seperti Ibu Abre, dia tidak mengenal Yesus. Karena kasih karunia Allah, anugerah Tuhan dia berubah. Dia pindah. Ya, karena dia anggap itu sampah. Yang lama. Ya, dalam Filipi 3 ayat 8. Coba saudara buka. Dia menganggap bahwa yang dulu itu sampah. Ibu Abre kan menganggap itu sampah. Dia gak percaya lagi. Ya, dia tahu bahwa dia punya Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang benar. Nah, kadang-kadang juga orang bisa berubah itu karena dia punya pengertian, pembaharuan. Ya toh? Karena zaman dilihat. Kenapa sih orang Kristen ini biar dimarah, tetap sayang. Biar dicaci maki, dipukul, diheniati, gerejanya ditutup, ibadahnya dilarang. Tapi tidak pernah berkuar-kuar, berteriak. Dalam nama Yesus, kami mengutuk. Tidak pernah. Itu nanti orang-orang yang melihat, kok orang Kristen ajarannya begini ya, biar mereka disakiti. Itu nanti terguncang hatinya. Bisa berubah nggak? Berubah. Karena dia bisa berpikir. Sekarang ini teknologi canggih. YouTube ada. Dunia internet ada. Google. Mereka bertanya. Yang tersembunyi semua sudah terbuka. Markus 4 ayat 22. Saudara buka saya di rumah. Siapa nih Alkitab? Jangan tidak siapkan Alkitab. Bolpen dan kertas. Kita belajar. Jadi dunia internet ini sudah membuka semua. Kejelekan, kebusukan. Ini rencana Tuhan. Karena dalam Yesaya 55. Berfirmanlah Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Jalanmu mau menyesatkan orang. Bukan tujuan Tuhan. Tuhan menyayangi umatnya. Jadi Tuhan punya rencana yang terbaik. Melalui channel YouTube. Anak-anak Tuhan mengenal Pak Bom. Memberikan pengajaran Alkitabiah. Semua menjadi kuat iman. Siapa yang mau macam-macam? Pak Bom begini-begini. Pak Bom kasih jurus karate. Iman kuat tak? Bukan karena kehebatan Pak Bom. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua ada bersama Yesus. Coba kalau internet tidak ada, kita monoton di gereja saja. Kalau yang laris ke gereja, yang pintar, yang rajin, tiap hari dia pergi ke gereja. Coba. Itu pun juga banyak yang terpengaruh.
Ketemu cowok ganteng, aduh, laki-laki itu ganteng ya. Bisa terpengaruh, apalagi dia pakai mobil mewah. Oh, toh, Tuhan Yesus dia lupa. Bisa perubahan toh. Bisa berubah ke tempat yang jelek, bisa berubah ke tempat baik karena kasih anugerah. Tapi ke tempat jelek, berubahnya apa? Iblis. Selesai lagi. Makanya semua terbuka. Ya, dunia internet ini sudah terbuka jadi anak-anak Tuhan. Bapak juga tidak tahu. Ini begini, ini begini. Apa ini? Apa itu? Tanda tanya. Makanya orang itu bisa berubah. Patri, kemarin lagi anak Tuhan dari Malang, sudah telepon Pak Bobo mau dibaptis besok, bulan Maret. Sekarang ini dunia internet terbuka aja, saya percaya dalam nama Yesus. Domba-domba yang jauh, dalam nama Yesus, bertobat, Taris berkuasa. Saya percaya malam hari ini ada yang bertobat. Banyak ada yang kontak di WA ya. Jangan takut, kontak di WA saja kalau takut. Nanti Pak Bobo kasih arahan. Dunia internet sudah terbuka. Manusia bisa berubah, jelas bisa berubah. Karena apa? Kasih anugerah Allah. Dan karena pengertian, pembaharuan akal budi. Karena dia sekolah, dia pintar, manusia akan diberikan hikmat. Dia berpikir, masa ajaran ini suruh begini. Lepas saya ikut Yesus. Karena Yesus itu kasih. Tidak pernah orang berteriak sebut nama Tuhan, bunuh dia, bakar dia, pukul dia. Adakah orang Kristen demikian? Justru orang Kristen, oh haleluya, Tuhan Yesus berkati dia. Jauhi kami dari segala kejahatan, kami tinggal dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat, roh-roh pemberontak kami usir. Orang Kristen. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di rumah katakan amin. Orang-orang yang bebal itu memang sulit berubah. Keras tengkuk. Mereka adalah orang-orang yang keras tengkuk, keras kepala. Di dalam Yesaya 48 ayat 4. Contoh aja ya. Contoh begini. Kalau orang keras kepala kayak yang biasanya yang lorong hidul putar balik ya. Seperti anak Kristen. Nah, jangan sentuh itu, api itu panas. Dia berani, masa api panas? Enggak, udah kasih nyala korek. Pegang, langsung bakar tangannya kan. Api panas, apa? Karena sudah dikasih tahu. Orang bebal itu dia tetap kasih menyala korek api itu. Terbakarlah. Sama dengan orang yang keras kepala batu. Dibilang Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ikutlah Yesus. Ikutlah. Anda masih keras kepala. Jangan dengan ajaran yang lain mengatakan bahwa orang Kristen bilang, mati dulu baru nanti Tuhan Yesus menginjil. Itu ajaran bintolol itu. Orang Kristen bodoh. Masing-masing orang itu pertanggungjawabkan dia selama dia masih hidup. Kalau sudah mati, sudah selesai. Mana orang mati mau diberdoakan? Mau kasih dia, berdoa untuk apa? Oh berdoa supaya dia selamat. Hanya yang menebus dosa kita itu Tuhan Yesus. Gak ada orang lain yang menyelamatkan. Saya berdoa, oh Tuhan Yesus, ampuni Bapak saya yang sudah mati. Berikan dia masuk surga. Kau emangnya kau nabi? Nabi aja bisa menyelamatkan diri dia. Nabi tidak bisa menyelamatkan orang. Yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya darah Yesus. Amin, saudara. Jadi banyak anak-anak Kristen itu mau mengambil tindakan, ada coba-coba dulu. Coba-coba dulu. Nanti setelah dia mengetahui, contoh orang bilang, nah jangan pergi ke sana ya. Itu dari pemerintah sudah sampaikan bahwa jangan ke sana, itu gunung mau longsor. Dia pergi. Syukur dia selamat di seberang. Gunung longsor itu jadi pemisahan tidak bisa diambil. Nggak bisa pulang sampai 1 minggu kelaparan di sana. Tinggal dia makan daun saja dengan apakah binatang apa dia makan.
Keras kepala tuh. Nanti dia merasakan setelah pulang diselamatkan sama tim SAR sudah datang baru, aduh Bapak iyo, minta maaf saya keras kepala batu. Nanti sudah ketegur, kau kutegur dan kau kuhajar. Wahyu 3:19 baru bilang, oh iyo. Nanti rumah sakit tangan saudara begini. Aduh iyo Tuhan, ampuni saya iyo. Sudah ketegur, baru berubah. Aneh-aneh saja orang begitu. Tuhan sangat menyayangi kita, anak-anak Kristen. Tuhan mau tuh kita supaya berubah dengan cara hidup yang lama kita tinggalkan. Kita hidup yang baru. Kita masuk dalam kehidupan baru. Ya, kita sama-sama baca firman Tuhan. Pak Bomo ambil dari Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-17 ya. Oke, kita sama-sama baca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau kita sudah merdeka, Galatia 5 ayat 1 dan selanjutnya. Jangan lagi kita mau hidup seperti orang-orang yang karena Tuhan mau kita hidup yang baru. Kalau sudah menjadi manusia yang baru, sudah hidup dengan Allah yang benar, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Kita sudah hidup dalam Tuhan yang benar ya. Nah, marilah kita hidup membaca firman Tuhan, lakukan firman-Nya dengan damai sejahtera. Ada orang bicara, bentar, saya punya Tuhan benar. Menikmati hidup. Layangkan firman Tuhan. Cara saja, nggak usah biarkan saja orang bicara, bentar. Kadang kita mengalami perubahan itu karena ada masalah. Kadang. Kalau yang jelek, dia kena masalah, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Ekonominya sudah hancur. Tuhan, saya sudah rajin gereja, tapi tidak ada berkat. Patah semangat ini ya. Pas ada laki-laki melamar, pakai mobil, Tuhan Yesus dikasih tinggal akal. Kah? Yang penting saya bisa makan hidup. Toh? Belum tapak kuti jadi. Kaget begini laki-laki babujuk orang pelaki. Selesai sudah. Orang pelaki raku-raku nggak ada perambut. Apa? Karena yang banyak duit itu biasanya babe-babe toh. Orang pelaki dah. Mau tatawa juga mau di rumah semua. Biasanya bapak-bapak yang banyak uang jadi cewek-cewek juga pintar. Kalau cewek anak muda jangan ada doi. Kalau bapak-bapak boleh doi banyak-banyak. Mau tatawa di rumah tatawa juga. Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi masalah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Ya. Tuhan mengizinkan kemarin dulu malam Pak Bom sudah khotbah ya. Tadi malam orang bertanya, Tuhan mengizinkan dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-5 dan selanjutnya ya. Dan di Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13, 14. Nanti buka saja. Jadi itu karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kita, mencobai kita, tapi Tuhan izinkan iblis. Ya ayo. Supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, hidup dalam kebenaran. Supaya bilang begini, ini kan Tuhan kasih tahu, itu api. Kau pegang api, panas, langsung, iya Bapak. Nah, Tuhan kan kita panggil Bapak. Iya Bapak sudah kasih tahu, tapi kau pegang terus. Tapi Tuhan menyayangi kita. Contoh begini, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Yunus ya, Yunus 1 ya. Di situ kan Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi ia tidak taat. Yunus ini. Ya toh, dia pergi ke Tarsis. Toh. Sampai di tengah lautan Tuhan kirim badai.
Jangan pikir badai pasti berlalu. Bukan. Memang pasti berlalu. Tapi kan hari itu bagaimana kalau bukan tangan Tuhan, Tuhan sayang dia. Tuhan sayang Yunus. Ditelanlah Yunus dengan ikan. Ikan. Orang Manado bilang ikan makan dia. Kepala batu toh. Tapi Tuhan biarkan. Ya Tuhan sayang. Begitu pula juga Tuhan sayang Anda, saya. Semua Tuhan sayang kita. Karena Tuhan itu setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dan 9. Tuhan itu setia dalam Roma 8 ayat 28 dan 9. Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang mengambil kita untuk menjadi anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 5. Yohanes 1 ayat 12. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Oh. Jadi Tuhan tetap sayang kita. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Makanya Yunus dia taat. Setelah dia dimakan, dia bertobat di dalam perut ikan itu. Tuhan mau supaya kita disadar. Makanya firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3:19. Kau ketegur dan kau kuhajar. Peng! Tampelin. Nanti sudah coba-coba, sudah dilamar, coba-coba. Jogging. Dong-dang. Langsung dapat tangkap dari polisi. So sampai di kantor polisi, ada narkoba tuh. Padahal ngana tidak pakai. Orang kasih slip, taruh di ngana kantong atau dompet. Menangis di kantor polisi. Apa tadi mau? Kita tidak pakai. Tapi orang jebak. Coba aja terus. So kepala batu, kepala suka toki baru mau. Kira mau tegur, itu baru berubah. Karena takut. Kedua, anugerah. Orang-orang begini keras-keras kepala, orang ngidul, belum dapat dia. Orang Manado belum dapat tatoki di kepala. Belum toh. Jadi masih kepala batu, mulut bahambur kiri kanan, fitnah kiri kanan. Yang kedua, tadi pertama karena kita berubah ya, karena masalah. Sekarang berubah karena dijamah oleh Roh Kudus. Ya, dijamah. Ibu Abre dijamah oleh Roh Kudus, Pak Muhammad KC, Saifuddin Ibrahim, dan semua anak-anak Tuhan yang dulu yang terbelakang sekarang sudah terdepan. Haleluya. Kita buka ya di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 17. Oke, kita baca. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oh haleluya, kita baca ulang. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita semua berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan bagi anak-anak Tuhan yang di rumah mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemuliaan bagi kita. Ada damai sejahtera, ada kasih karunia. Kita berkelimpahan. Haleluya. Amin, saudara. Dijamah. Ya, jangan dijamah lek-lek lain dipegang, jangan. Roh Kudus. Karena kita kepenuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 8. Kita buka. Ya. Buka Yohanes 16. Yohanes, ya. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Nah, saya punya bos kayaknya ada gangguan ya, tapi gak apa-apa. Santai. Nah, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita baca ulang. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang, orang yang keras kepala batu mana pun
Manusia sudah bisa aja. Kalau Tuhan yang kutik di pitalinga, dia peselubung di mata semua terbuka langsung. Amin, saudara. Kita berdoa buat orang yang keras kepala batu ya. Yang Kristen-Kristen yang kepala batu. Roh Kudus ini yang mengangkat selubung. Yang membutakan mata hati kita. Sehingga kita anak-anak Tuhan bisa mengerti jalan kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Roh Kudus ini membuat kita menyadari bahwa kehidupan kita ini akan kekal. Karena Yesus berjanji, aku memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Apakah ada orang lain yang bisa berkata, nabi lain bisa berkata, aku memberikan hidup yang kekal? Akulah jalan hidup dan kebenaran. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada. Hanya Yesus. Roh Kudus membuat kita menyadari bahwa kehidupan kekal lebih penting daripada hidup kita sementara di bumi. Nah, untuk itu anak-anak Kristen yang sudah penuh dengan Roh Kudus tidak mungkin dia berpikiran dunia. Tidak mungkin dia jatuh dalam dosa yang begitu yang terus bicara sudah. Sampai dia pipi jual diri mau lihat bapak-bapak mata kerancang suruh rajin gereja ini. Dia ambil orang suami di gereja, aduh dia senset, aduh ini bapak dia sepatu bagus dia tidak berpikir. Kalau ngana mau lakukan itu, ngana lihat dulu DP istri. Kasihan biar DP istri, mungkin ngana bilang, ngana lebih cantik daripada DP istri. Mungkin DP istri bisa ngana lebih cantik, ngana lebih bagoda DP suami. Kasih. Sudah Jo, tinggalkan itu. Atau ini laki-laki. Mentang-mentang dia ganteng, tapi bujuk DP mama. Otak bodoh itu Memerasa. Terserah, kan? Ini firman Tuhan, bukan Pak Bobom. Ya. Tuhan mau kita berubah dengan cara hidup yang kita yang lama. Oke, kita baca sama-sama firman Tuhan. Kita bukan dalam Efesus kembali ya. Efesus ya. 4 ayat yang ke 1 dan 22 ya. Oke. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau kita sudah hidup dalam Kristus, jangan kita lagi melihat ke belakang. Kita tinggalkan masa lalu. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran. Banyak orang Kristen sudah hidup dalam kebenaran, mau jatuh lagi dalam yang ketidakbenaran. Sudah mentang-mentang dia anak Tuhan, saya lakukan dosa, besok saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Anjing kembali kepada muntahnya. Babi kembali kepada kubungannya. 2 Petrus 2 ayat 22. Kubangan. Aduh, kalau babi mandi di tempat berak itu bagaimana? Jorok toh? Anda mau begitu dam? Orang Manado, stop jo Pak Mana. Stop jo. Yang mbak ulah Nah, jadi anak-anak Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini karena Pak Bobom sudah lambat juga ya. Dan memang Pak Bobom memang susut khotbah. Memang tidak begitu ini karena Pak Bobom tadi siang sudah kecapean ya. Sudah berapa hari ini, berapa jam ya. Ya karena, tapi kalau untuk melayani Tuhan Pak Bobom tidak mengenal waktu. Karena Indonesia ini jam kan berbeda. Dan orang suka tuh tanya jawab. Ini yang harus ada hamba Tuhan lain juga bikin hamba Tuhan yang lain. Jangan kau keluar saya di YouTube. Baru tidak mau bikin tanya jawab. Tuh banyak.
Padahal dia pintar, ngaku pintar, protes pendeta sana, protes sana, protes sana. Betul nggak? Ada hamba Tuhan yang begitu? Dia protes hamba Tuhan sana, ajaran sana, dari mana, bagaimana. Baru kalau mau dimasuk tanya, dia tidak berani ditanya. Hanya mulut keluar-keluar saja. Nggak boleh ya, kita anak Tuhan tuh bersatu. Nah sekarang ini manusia yang ketiga itu dalam kehidupan kita yang kita lihat itu manusia berubah ya. Manusia berubah itu karena teknologi, karena pikiran, akal diberikan sehat. Bahwa oh dia bisa mengerti bahwa oh ini begini, oh ini begini. Oh ini ajaran Kristen ini begini. Kalau ajaran yang lain-lain ini hancur-hancur. Oh kalau ajaran Kristen itu biar dia punya gereja ditutup, dia dipukul, dia dimana. Oh Tuhan Yesus ampunilah dia. Oh darah Yesus berkuasa. Tuhan ampunilah dia Tuhan. Karena apa yang dia lakukan dia tidak tahu. Itu ajaran Kristen. Kasih. Mereka yang tidak tahu apa-apa mereka lihat. Oh gini ajaran Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar ya? Mereka tergerak hati mereka. Mereka mau berubah. Jadi perubahan dalam apa ya dalam bahasa pendidikan budi ada istilahnya apa ya paradigma lah pengertian mereka budi kepertika apa namanya bahasa itu ya bahasa anak tren ya. Jadi pengertian mereka tuh ada perubahan karena mereka tahu masalah terbuka semua teknologi sudah mulai ini ya pengertian yang benar itu pekerjaan siapa ini macam ini sekarang ini budi pekerti. Pak Bombom ini. Itu kan karena kesalahan Pak Bombom. Pak Bombom bilang, Tuhan, kalau hikmahnya Tuhan berikan saya tentang Alkitab, jangan hilangkan satu pun dari saya. Tapi kalau yang lain biar sudah. Itu janji Pak Bombom jadi. Ya, jadi ketawa-ketawa di rumah, ketawa saja. Memang Pak Bombom gaptek. Komputer aja Pak Bombom bodoh. ya. Yang penting Pak Bombom bisa makan. Toh. Ya toh, bisa tahu makan. Oh ini daging babi, ini daging sapi, ini ikan. Ya toh. Tapi kalau Pak Bom sampai tidak tahu ini ikan apa, yang penting Pak Bom bisa mencium itu makanan, bisa rasa itu makanan, bisa. Yang penting Alkitab jangan Pak Bom tidak tahu satu ayat. Mau. Kalau yang lain boleh Jo. Oh, yang penting jangan lupa tamang. Itu jangan ya, lupa diri ya. Jangan. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita mengerti apa yang baik, apa yang salah. Dan yang baik itu adalah berkenan di hadapan Allah. Yang sempurna, tapi keputusan untuk hidup dalam kebenaran harus lahir dari hati kita. Ingat ya, keputusan yang benar itu harus lahir dari hati kita. Dengan zaman Roh Kudus ya. Kita coba lihat ya dalam Roma. Roma ya. Roma 2. Roma 12 ya. Kita sama-sama baca firman Tuhan. Baca ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita sudah tahu, oh ini salah, ini narkoba, DP ujung-ujung dan urusan ke Roma 13 ayat 1. Habis itu masuk penjara, dapat tegur, dapat tampele. Syukur juga kalau nganain, mendapat penjara seumur hidup, kalau mati juga dapat tembak di kepala. Baru sebuah dosa, jangan bertobat kenal Tuhan, sampai di atas. Tuhan yang mau lihat, plung, Gehenna, neraka. Nah, kita baca sama-sama lagi di dalam, kita kembali baca di Efesus. Ya, Efesus 4 ini sangat memberkati kita dan semua memberkati ya. Tapi khusus malam ini, hari ini Pak Bom ambil dari Efesus, ya banyak ya. Efesus 4 ayat 25, 26 ya, lanjut. Standar dulu, baru Pak Bom baca ya, terus 8, area nanti Pak Bom baca, oke. Nah, ya, demikian firman Tuhan, sekarang kita baca bersama. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta,
dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Kita baca dulu ya. P31. Ya, bentar ya. Start dulu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kalau Tuhan mau itu, kita menjadi pengikut Allah, pengikut Yesus, kita berbuat yang baik. Kalau sudah pencuri, stop cuy. Sudah jama, kita melihat segala sesuatu yang kan Tuhan kasih pikiran, kita akan pikiran. Jadi kalau ini jahat, sudah cuy, stop cuy. Ya. Anak-anak Kristen memperkuatlah, baca dalam Efesus 4 ini dan 25 sampai 32. Baca baik. Kadang orang berpikir begini, betul Pak Bombong, kita udah melakukan firman, tapi ada saja kita jatuh dalam dosa. Ya memang, karena kita sendiri yang mau. Tuhan mengizinkan iblis, kan kita hidup masih dalam dunia. Coba kalau kita tidur, kita kaki begini toh, setelah kita tidur, injak dunia. Tanah ini kan sudah dikutuk, Adam dan Hawa. Makanya tanah ini dikutuk. Lupa, Tuhan membentuk tanah. Kejadian 3. Ayat 17 dan selanjutnya. Injak tanah, selamat datang masalah. Kecuali kalau ngoni tidur, bangun tidur, nyanda injak ke tanah boleh. Kalau orang sudah mati, so nyanda injak tanah, sudah ada. Tapi kalau sudah masih hidup, masih injak tanah. Selamat datang masalah. Untuk itu kalau mau keluar berdoa. Supaya jangan ada masalah di halaman depan. Amin saudara-saudara. Oke. Kita baca dulu di 1 Timotius. Oke, kita baca. 1 ayat 19. Nah, fokus tanda ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ada memang beberapa orang Kristen ya. Jadi kalau dia sudah tidak cocok dengan hamba Tuhan, dia meninggalkan, ya seperti orang terkenal di Indonesia ya. Dulu dia jadi ajaran Kristen, dia pindah. Ya, dia salah seorang yang terkenal ya. Dia punya channel YouTube, wawancara. Dia meninggalkan Tuhan Yesus karena imannya lemah. Sudah tahu kan? Laki-laki kepala botak. Nah, karena imannya kurang kuat ya. Ini orang-orang begini, ayat-ayat ini kepada mereka ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, bagi siapa yang pindah keluar dari ajaran Kristus, karena mereka menolak hati nurani mereka, karena mereka tidak mengenal Yesus sebenarnya, karena kurang ada pemahaman ya. Jadi kadang orang itu dia tidak mengerti ajaran Kristus, bukan pastor atau pendeta yang salah, tidak. Karena memang dia punya hati nurani, tidak punya, hanya berpikir bahwa dia hebat, dia mengenalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5.
Orang banyak, kayak kemarin kita bahas kitab Yeremia, sebentar malam pasti kita bahas lagi. Yeremia itu mereka bilang itu zamannya Yesus. Yeremia itu tahun berapa, bro? Tahun sekarang ini sudah lebih 3000 tahun ya. Aneh-aneh saja. Orang-orang telah mengerti ya. Nah, pencobaan atau ujian dalam hidup justru supaya Tuhan tahu isi hati kita yang sebenarnya. Supaya Tuhan tahu. Kan Tuhan kan bilang, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini saya percaya dalam nama Yesus, Roh Kudus penuhi anak-anak Tuhan yang bimbang, yang ragu. Tuhan pulihkan. Pulihkan dalam nama Yesus. Kembali pada Tuhan Yesus. Tuhan yang benar, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim yang kami kenal, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembalilah anak-anak Tuhan, pulanglah. Kita baca sama-sama dalam Ulangan. Ulangan ya, kita buka. Ulangan 8. Ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Kita baca ulang sama-sama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau Anda mengalami pencobaan-pencobaan yang biasa, Tuhan tidak mungkin melepaskan Anda. Anda berdoa taat. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan akan melepaskan Anda. Untuk itu, Tuhan mau supaya Anda sadar diri. Berubahlah dalam kehidupan Anda. Sifat Anda keras tengkuk, rubahlah. Supaya Anda menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam gereja berubah. Jangan bilang Anda hebat atau begini. Masing-masing punya porsi. Ada penginjilan. Ada pelayanan. Mencari jiwa-jiwa. Itu tugas Tuhan. Supaya Anda berkenan di hadapan Tuhan. Ayat penguatan bagi Pak Bom-Bom yang biasa Pak Bom-Bom agungkan dalam kehidupan Pak Bom-Bom. Mari kita baca sama-sama. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Inilah moto dari ayatnya Pak Bom-Bom. Selama bertobat, kehidupan Pak Bom-Bom serahkan ke Tuhan. Karena Pak Bom-Bom sampai sekarang masih mengejar. Mari kita semua anak Tuhan. Jangan keras kepala, keras tengkuk, bilang Anda pintar. Belajar. Mengejar kebenaran. Di mana itu Tuhan? Saya ingin belajar, saya ingin cari. Orang kasih tahu, oh iya. Kita dengar, kita dengar. Siapa mengejar kebenaran dan kasih? Orang menegur kita itu karena mereka mencintai kita. Kalau orang tidak tegur berarti dia benci Anda. Kalau orang tegur berarti dia sayang. Tapi kalau orang tidak tegur, ada apa? Satu rumah, kalau orang tidak baku bategur, buang mulut, apakah dia sayang Anda? Enggak, dia benci Anda. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Anda perlu kehidupan.
Kalau Anda ditegur, orang tegur Anda karena kasih. Pak Bobo menyampaikan firman Tuhan karena Pak Bobo sayang. Menyampaikan firman Tuhan, kita memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kita dihargai di hadapan anak-anak Allah. Kita mendapatkan penghormatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang mengerti, oh orang itu dia baik. Dia hidup dalam kekudusan. Meskipun dia jatuh dalam dosa. Tapi kita semua memperoleh apa? Damai sejahtera, sukacita, itulah perubahan dalam hidup kita. Yang percaya di rumah katakan amin. Pak Bobom punya moto dalam kehidupan yang tadi dalam Amsal 21 ayat 21. Makanya Pak Bobom setiap hari orang-orang bingung, Pak Bobom kok bisa duduk 2 jam lebih? Orang biasanya duduk 2 jam, 3 jam, 4 jam. Pak Bobom lewat sampai 15 jam. Pernah 1 hari 7 jam, istirahat setengah jam, lanjut lagi 15 jam. Berarti 23 jam setengah. Berapa itu? 15 tambah 7, iya nih. 22 jam setengah. Karena Pak Bobom mengejar. Mengejar apa? Mengejar jiwa-jiwa yang diajari oleh orang-orang. Ya. Orang-orang yang melakukan menyesatkan anak-anak Tuhan. Pak Bobom di malam hari ini memang kondisi tidak fit. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan sayang Pak Bobom. Ada yang mengingatkan. Tapi kalau Pak Bobom sudah di tempat tidur, Pak Bobom tidak menyampaikan firman Tuhan. Pak Bobom kadang menangis di tempat tidur. Pak Bobom tidak bisa tidur. Karena Pak Bobom sangat sayang ya. Anak Tuhan zaman sekarang banyak jatuh dalam dosa. Banyak hamba Tuhan bilang, hamba Tuhan ini begini. Kalau tidak begini tidak masuk surga. Aduh, kasihan. Jadi Pak Bobom mau kalau kalian mau diskusi, ya masuk jo diskusi di sini ya. Adakah orang hamba Tuhan yang mau bagi ilmunya semua? Jujur Jo, jujur. Orang sebelah saja bilang kita harus jujur. Apa yang saya punya Tuhan berikan. Saya kadang di tempat tidur saya berpikir, Tuhan berikan saya hikmat. Tapi saya punya kepala berpikir tidak pernah berpikir yang lain. Saya hanya berpikir kenapa hamba Tuhan di dunia ini baku tinis. Bilang dia punya ajaran yang benar. Tuhan tidak membawa gereja. Tuhan tidak membawa denom. Tuhan tidak suruh kita hamba Tuhan curi-curi jemaat curi-curi kiri kanan. Anak-anak Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan Anda berpindah-pindah, jangan. Kalau Anda sudah di satu gereja, lakukanlah. Di situ Tuhan Yesus ada. Jangan hamba Tuhan khotbah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Baru Anda pilih jemaat-jemaat yang lain. Jangan. Pak Bobo mengajar. Kita semua anak Tuhan, jangan jadi Abdul. Dul yang ya, hamba Tuhan juga jadi dia dul. Kau khotbah di YouTube, kau singgung pendeta lain. Ajaran pendeta ini begini. Jangan. Kecuali kalau dia mengajar sudah sesat. Yang tidak sesuai dengan Alkitab, baru Anda protes.
Tapi kalau dia masih mengajar kasih tentang Tuhan Yesus, akulah jalan hidup dan kebenaran. Untuk apa Anda mau protes? Percaya Yesus akan selamat. Kenapa Anda protes? Saudara-saudara kita ini Katolik, Advent, Karismatik, GKI, AKBP, semua percaya Tuhan Yesus. Kenapa kita saling ribut? Jangan ya. Kita mengajar supaya anak-anak Tuhan ini ada perubahan dalam hidup itu. Perubahan apa? Bukan perubahan untuk pindah gereja. Kalau begini kan kasihan gereja yang tidak ada musik. Gereja yang pastorinya, kami di Papua ini ada hamba Tuhan yang rumahnya rubuh-rubuh. Kalau kalian ingin lihat, datang ke Papua Barat. Telepon Pak Bobom sekarang kalau mungkin orang yang diberkati. Datang ke sini, nanti Pak Bobom kasih bawa antar. Hamba-hamba Tuhan banyak. Ya. Mereka punya rumah tinggal di triplek, bocor. Mereka melayani. Apakah itu yang kalian mau? Tidak mau masuk di gereja yang tidak layak. Apakah kalian datang ke rumah Tuhan karena kemegahan gereja? Jangan ya. Marilah kalau kita anak Tuhan saling membangun rohani. Jangan kita bilang kita hebat. Salah satu denom ini hebat. Kita cari terjun ke lapangan. Cari anak-anak Tuhan yang jauh tidak mengenal Yesus. Ya. Apakah Pak Bom pernah bilang, Pak Bom sudah menyiar capek? Paling nanti kalau Pak Bom udah gak menyiar, Pak Lidara, Pak Lomo telepon, Pak Bom, menyiarkah? Saya bilang saya kurang sehat. Nanti Pak Lidara, Pak Lomo bilang, Pak Bom istirahat. Saya kadang menyiar, tidak menyiar ya Pak Bobom istirahat. Saya kadang nangis loh kalau saya tidak menyampaikan. Jadi saya merasa ada yang kurang dalam hidup saya. Jadi jangan kita sebagai anak Tuhan tidak merubah hidup kita. Mungkin yang teman dekat saya yang tahu saya. Bisa dekat. Nanti ya Pak Daniel Simanjuntak datang ke Manokwari akan melihat keadaan Pak Bob. Teman-teman tidak tahu apa yang Pak Bob sekarang alami. Nah, ya. Biasanya kita bersanda gurau, cerita, ketawa-ketawa. Kayak tadi pagi, teman-teman dari Eropa, dari Amerika. Ada kan channel Pak Bom ini kan kita siraman rohani, makanan rohani, jasmani, kita kadang ketawa-ketawa. Biarlah kita kehidupan kita ini perubahan. Kan dalam Amsal katakan, hati yang gembira adalah obat yang maju. Untuk itu anak-anak Tuhan, jadi Pak Bobom sarankan, mulai sekarang perubahan hidup mengejarlah kebenaran itu. Sedikit demi sedikit, tiap hari tidak tahu baca Alkitab, baca pelan-pelan. Jangan mengejar dari awal sampai wahyu, kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Baca satu ayat, satu perikop. Baca, pahami ayat itu, kembali lagi. Jangan kejar, santai saja. Supaya kita bisa memahami apa isi hati Tuhan. Oke, mari kita bersama-sama dalam doa, bersatu doa. Bapa, terima kasih banyak. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur. Kami anak-anak-Mu
kami semua sudah membaca sebagian firman kebenaran. Isi hati Tuhan, biarlah ada perubahan hidup dalam diri kami masing-masing. Kami anak-anak-Mu yang keras kepala, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus hati kami yang keras. Biar lembut seperti salju, putih seperti salju. Biarlah kehidupan kita ini semua Tuhan ada di dalam genggaman Tuhan. Biar setiap kehidupan kami, langkah kehidupan kami, Tuhan tuntun kami. Biarlah kami berkenan di hadapan. Kami percaya Tuhan di malam hari ini. Anak-anak Tuhan, hamba-Mu menumpang tangan. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang mereka menyerahkan diri mereka ke dalam tangan dengan penuh kasih sayang. Penuh mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah mereka, biarlah mereka layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengenal Engkau, Tuhan yang benar, jalan keselamatan bagi mereka. Ubahlah hidup mereka. Buka mata hati mereka. Biarlah mereka mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat. Berkati anak-anak Tuhan. Sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak, cucu Tuhan memberkati kami semua. Sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan hamba Tuhan dimanapun berada. Di seluruh dunia hingga ke pelosok seluruh Indonesia. Tuhan Yesus berkati kami. Biarlah kami bersatu. Berjalan seia sekata. Dan menyuarakan maksud isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan di malam hari ini. Anak-anak Tuhan akan dijamah. Dan kepenuhan dengan Roh Kudus. Mereka mengenal Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya di malam hari ini. Kami semua telah menerima firman kebenaran. Kami telah penuh dengan Roh Kudus. Biarlah kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Dalam perubahan kami, dalam kehidupan kebenaran, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita memuji dan memuliakan nama. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup. Kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke teman-teman. Pak Bombong undang ya. Ya, Bombong sudah pin ya. Oke. Shalom Maranatha. Shalom Farida. Shalom Maranatha, shalom. Shalom, shalom. Selamat malam, shalom. Selamat malam, abang. Ya, kita lanjutkan Semalam. nabi palsu ini. Ya. Ada yang ngamuk Pak. Biarin, yang ngamuk biarin aja. Orang kita bahas Alkitab kok. Jadi nabi palsu yang memang ditakdirkan dan harus mati dengan racun. Itu aja. Oke, lanjut Pak Bom. Ya.
Pak Lobo kemana ya? Abang Lobo. Sang Penggugat, Abang Lobo. Ya silakan bergabung ya teman-teman yang mau tanya, silakan ya. Kita sama-sama semua belajar firman Tuhan. Ya sambil menunggu, shalom para raja kafir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Lalu kemana ya? Raja kafir, shalom. Shalom Pak, selamat malam. Selamat. Loh kok suaranya kok kecil? Suaranya kemana ini? Kecil kah? Iya kecil sekali. Kecil banget, Pak. Kecil sekali. Bukan kecil lagi. Bentar, saya bikin. Coba saya share dulu Pak ya. Coba. Masa besar. Iya. Tes. Nah sudah oke. Oke. Ya teman-teman semua di rumah, jangan lupa like ya, subscribe biar siaran Sholat BM2 ini banyak dinonton oleh anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Dan Pak Bom minta dukungan terus karena dalam pelayanan Sholat BM2 ada Pak Bom dibantu oleh anak-anak Tuhan yang mana di Jakarta Pak Lidara, Pak Lobo, beberapa orang akan dibaptis, dan di Jawa Tengah, Jawa Timur yang kami menangani ini Bapak hamba Tuhan Pak Slamet dan Pak Yusuf. Mohon dukungan doa dan perjalanan beliau. Kemudian di Sulawesi Selatan Pak Daeng Kasih dan anak-anak Tuhan di beberapa tempat ya. Terima kasih banyak atas dukungannya tim Sholat BM2. Saya Pak Bom mengucapkan terima kasih dalam pelayanan, dan untuk saudara silakan kalau mau masuk bergabung diskusi silakan kita diskusi. Ya masuk gabung silakan ya. Oke Pak Lidara, apa yang kita mau bahas malam ini? Wah, masuk itu. Pak Lidara mau lihat kah? Iya, yang kita bahas tadi Sudah, malam. ntar. Kasih Saya makanan kasih- lagi nih. Waduh, Kasih makanan lagi. Wah. Dari Ibu Gliti, dari Banjarmasin. waduh. Hmm. Oh, udah asam urat. Jadi Besok Pak Bom. pasti asam urat naik. Biarin aja. Gliti, enak ya. Ini baru Ibu Gliti. Belum lagi dari Banjarmasin. Gak tahu siapa Ibu Gliti kayaknya ya. Belum lagi dari Ibu Dwi. Atau mungkin Ibu Dwi. Tolong ya yang kasih. Sudah lihat nggak? Ada musim apa di Papua? Halo Bo, udah pernah makan ini nggak? Pak apa? Pas itu. Apa sih sibuk bener sampai lupa. Pak siapa? Nah, aku lihat ada abang di bawah. Sebentar dulu. Pernah makan ini nggak? Teman-teman. Apa itu? Oh ini. Ayo, apa ini teman-teman semua? Ya, itu buah Ciri itu matoa. apa namanya? Matoa. Ini matoa kelapa. Iya, saya paling matoa tiap kelapa hari. itu. Tiap hari itu di Kalimantan saya tanam juga kok. Oh, lain dengan yang di Papua, beda. Oh, gitu. Papua punya, Papua Rasanya punya, kayak kelengkeng. Waduh. Rasanya Kalau kayak Kalimantan kelengkeng. punya isinya tidak tebal, tebal ke biji. Kalau Papua punya, dia tuh dagingnya. Kayak kelengkeng. Aduh. Maksudnya apa gitu, kasih orang lihat makannya, Bang. Maksudnya Mahal di lihat ngiler. 1 kilo mau 70 sampai 60 sampai 70 kalau di Papua. Ini bilang makanan rohani, makanan jasmani. Channel ini kacau ya. Rumah saya lagi
Tempat saya sekarang cuaca lagi dingin, ingin menghangatkan cuaca, hangatkan badan Oh, nih, makanya masuk. oh gitu. Iya, nanti saya panaskan deh, bukan menghangatkan lagi. Tadi pagi sudah makan mangga. Pak Keis, Ibu Lenda, datang ke Papua yuk, Manokwari, Kota Injil. Ada dalam Alkitab loh. Buah matoa. Enak ya. Di Belanda tidak ada di buah matoa. Apalagi di Amerika, tidak ada buah matoa. Buah matoa, enak sekali. Oke. Silakan Pak Lidara. Makan sendiri enak amat ya. Mau ngeliatin doang. Iya, coba Pak Bom kita lanjut lagi yang kemarin nih. Kita mesti buka lagi nih ya. Coba kita review lagi Pak. Ya. Ya, coba ulangan 13 kalau kita bangun. Siapa tahu Ya. ada yang liwat ya. Ulangan 13. Ya, jadi di sini kita berbicara kembali nabi palsu ya. Jadi bagaimana sang nabi palsu ini menyesatkan dunia ya, sangat berbahaya Ya. memang palsu. Nabi palsu ini sangat menyesatkan dunia, dan sekarang era keterbukaan, era informasi, Ya. era internet ya, Benar. yang khususnya internet yang dibuat oleh para ilmuwan Israel dan orang-orang keturunan Israel, maka terbukalah ya tentang nubuatan nabi palsu ini. Ya, jadi nabi palsu ini akhirnya nubuatannya tergenapi apa yang dikatakan di Alkitab ya. Ya, kita baca dulu ya. Jadi apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Ya, jadi nabi palsu ini ya, seorang pemimpi ya, sudah ya kita pertegas lagi, nabi palsu ini seorang pemimpi yang berusaha membuat mukjizat ya, mau memberitahukan kepada kita dia punya mukjizat atau tanda, tapi mukjizat atau tanda itu tidak pernah terjadi ya, karena memang nabi palsu ini tidak punya mukjizat ya. Nah, ayat 2, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi dan ia membujuk ya, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya ya. Nah, ini dia katakan mukjizatnya terjadi ya, padahal mukjizatnya kita tahu sendiri adalah mukjizat yang dikarang-karang sendiri ya. Yang dia katakan itu mukjizatnya terjadi tapi dia karang-karang sendiri ya. Kemudian dia mengatakan marilah kita mengikuti Allah lain, sedangkan kita umat-umat yang sudah beriman, umat-umat Tuhan sudah mengikuti atau menyembah YHWH Elohim, sang pencipta yang sudah menciptakan dunia ribuan tahun yang lalu, dan dunia ini sudah terisi, dan dunia ini sudah dipenuhi oleh manusia, dan YHWH sudah mengutus nabi-nabi yang dia tunjuk, nabi-nabi yang benar ya, bukan nabi-nabi palsu ya, karena nabi palsu ini tidak pernah diutus oleh YHWH ya. Ya, kemudian dia katakan mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jadi nabi palsu ini membujuk orang-orang beriman untuk mengikuti Allah lain ya, Allah yang bukan YHWH, yang namanya berbeda daripada YHWH Elohim ya, yang tidak kita kenal sama sekali dan kita
tidak kenal sebelumnya. Dan dia mengatakan, dia meminta dan dia menyuruh kita untuk berbakti kepada Allah lain itu. Ayat 3 dinaikkan Pak Bom. Ini perkataan YHWH ya, ini perkataan Elohim. YHWH yang wow. Apa? Saya juga punya wow. Ton, masuk. Kaget saya sampai. Oke. 3. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan atau YHWH Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau mengasihi YHWH Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Bapak YHWH ya, Elohim kita sudah mengatakan jangan dengarkan nabi palsu atau pemimpi itu, karena dia akan membawa kamu, menyesatkan kamu ya, untuk lari daripada YHWH, penyembahan kepada YHWH Elohim kita yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi ya, supaya kita juga tidak lagi mengasihi YHWH Elohim kita. Ayat 4. Pak Bom naik Pak. Ya, Kalidana baca dulu, saya ke kamar mandi sebentar aja dulu ya. Iya, saya sebenarnya juga mau ke kamar mandi dulu Pak, mau pipis Pak. Soalnya saya mau kasih keluarkan racun dulu saya keluarkan dulu. Iya, saya mau ditampung Pak, semua barangkali ada yang mau minum pipis saya supaya tambah pinter. Orang onta aja diminum pipisnya, masa kita. Oke, ayat 4. Ya, YHWH Elohimmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berbaut. Ya, Bapak, YHWH Elohim sudah menegaskan. Ya, kita harus mengikuti dia. Kita harus menyembah dia. Ya, kita harus takut akan dia. Ya, Tuhan Allah kita, yaitu YHWH Elohim. Ya, kita harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kita dengarkan. Ya, supaya kepadanya hanya kita berbakti. Jangan berbakti atau menyembah kepada Allah lain, atau Allah yang bernama lain, Allah yang bukan bernama YHWH, 4 huruf suci tetragrammaton, Allah lain dari negeri lain ya. Oke, ayat 5. Nabi pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad kepada Tuhan Allahmu. Ya, nabi pemimpi ini mengajak kita untuk murtad atau meninggalkan YHWH Elohim kita. Ya, dan nabi ini sudah ditetapkan harus dihukum mati dan harus mati. Ya, nabi pemimpi ini. Ya, dia mengajak kita. Ya, dia mengajak kita umat, anak-anak orang-orang beriman untuk tidak menyembah Elohim yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, yang membebaskan, yaitu Musa yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, perbudakan Firaun, dan yang menebus kita, bangsa Israel, ya bukan kita tapi bangsa Israel dari rumah perbudakan di Mesir, dengan maksud untuk menyesatkan. Ya. Dinaikkan lagi Pak Bom. Jadi memang nabi palsu ini memang sangat senang menyesatkan ya. Jadi dia mau membawa umat Tuhan untuk disesatkan ya. Ya, dengan maksud untuk menyesatkan ya dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu, atau dari jalan yang diperintahkan YHWH Elohim ya kepadamu untuk dijalani.
Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi kita harus menghapus, kita harus membuang jauh-jauh ya ajaran daripada nabi palsu ini yang ajarannya sesat dan menyesatkan. Lanjut Pak Bom ke ayat ulangan 13 ayat 7 dan 8 Pak Bom. Oke, 6-nya nggak apa-apa, 6-nya langsung ya. Jadi Elohim kita ya, YHWH Elohim kita sudah memberitahukan apabila ada saudaramu laki-laki atau anak ibumu yang artinya sepupu ini kita saudara kita, adik kita, atau anakmu atau anak-anak kita yang laki-laki atau anak-anak kita yang perempuan atau istri kita sendiri atau sahabat karib kita ya membujuk. Nah, mungkin ada kan mereka sudah termakan oleh hasutan sang nabi palsu yang menyesatkan. Nah, akhirnya mereka membujuk kita secara diam-diam. Ya, yang dengan katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyang kita. Ya, jadi bisa saja saudara laki-laki, anak saudara adik ya, anak kita sendiri ya, kemudian istri kita sendiri kalau sudah termakan ya dan sudah disesatkan oleh sang nabi palsu ini dengan tipuan-tipuannya ya, dengan dusta-dustanya ya, maka mereka akan mengajak kita untuk menyembah kepada Allah lain ya, Allah yang bukan bernama YHWH ya, Allah lain lah pokoknya, Allah negeri-negeri dongeng ya. Oke. Kemudian salah satu Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu, yaitu Allah yang harus kita sembah atas bujukan sang nabi palsu yang menyesatkan. Jadi kita menyembah salah satu Allah bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung-ujung bumi. Nah, jadi jelas ya, nabi palsu ini mengajak menyembah Tuhan yang ada di negeri antah berantah. Jadi makanya dia katakan bahwa aku hanya diperintahkan untuk menyembah ya, nabi palsu ini berkata aku diperintahkan hanya untuk menyembah Tuhan negeri ini, gitu dia sebutkan ya. Oke, lanjut ayat 8-nya. Oke ya. Loh, tadi Pak ulangan 13 Pak, masih 8-nya Pak. Waduh, masih kita lanjut Pak. Ulangan 13-nya Pak, masih tadi ya, ayat 8-nya Pak. Biar kita tuntaskan dulu ini ya. Oke, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Jangan engkau merasa sayang atau iba kepadanya. Janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Jangan kita tutupi dengan berbagai macam cara ya. Dengan cara muter Bela-bela dia. Iya, muter sana, muter sini, dibela, iya dibela mati-matian seperti kita akhirnya seperti sapi membunuh ekor sendiri. Ya, jadi muter-muter tidak selesai hanya untuk menutupi kesalahan sang nabi palsu dan penyesat ini. Ya, jadi kita bela mati-matian, walaupun kita tahu bahwa dia memang sudah salah dan sudah sesat dan dia adalah nabi palsu. Tapi berusaha ditutup-tutupi. Oke, 9-nya Pak. Nah, ini makin seru nih Pak. Makin seru ya. Ya. Kayaknya Pak Mordecai, kayaknya Pak Mordecai kayaknya udah mulai panas dia, udah kepanasan. Udah saya udah saya udah yakin Pak Mordecai udah buka baju dia. Pak Mordecai udah mulai buka baju Pak Mordecai. Udah keringetan. Sudah mulai buka kancing baju, baru kancing atas. Oh gitu ya. Udah mulai panas ya berarti ya. Mulai baru hangat. Oke, jadi di ayat 9, tetapi bunuhlah dia. Nah, Tuhan suruh membunuh, bahkan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman mati. Ya bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Dalam arti di sini tangan kita yang sudah disesatkan oleh dia, dibujuk rayu, disesatkan, kemudian rakyat banyak atau orang banyak yang juga ikut disesatkan oleh dia, makanya bersama-sama kita harus membunuh dia.
Ya, bahkan karena Elohim Yahweh sudah menjatuhkan hukuman mati atas dia. Oke, lanjut ke Ulangan 18, Pak. Ulangan 18 ayat 20, 21 dan 22. Oke, jadi nabi palsu ini ya memang nabi palsu ini apa ya mulutnya kalau dibilang mulut Carlota ya. Ikut aja Pak di darah ini. Loh kan saya ikut-ikut kan dibilang katanya Pak Bom kalau mulut yang suka itu mulut Carlota kan. Benar nggak Pak Bom? Begini. Ya. Jadi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, berarti Carlota kan dia ini terlalu berani untuk menyebut nama nama YHWH atau membawa-bawa atau menjual ya kalau istilahnya menjual nama YHWH ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya diutus oleh Sang Pencipta. Saya diutus oleh Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan dia sendiri tidak mengenal YHWH Sang Pencipta itu. Jadi dia hanya mulut Carlota saja mengucapkan demi nama YHWH. Yang perkataannya tidak diperintahkan, tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. YHWH itu tidak pernah memerintahkan nabi palsu ini, ya nabi yang menyesatkan ini atau nabi mulut Carlota ini, ya tidak pernah diperintahkan oleh YHWH untuk menyampaikan firman-Nya karena YHWH mengatakan bahwa perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi Allah lain. Nah, selain membawa-bawa nama kebesaran atau kemahakuasaan YHWH sebagai Sang Pencipta yang dia katakan adalah Tuhannya, nah, dia juga berkata demi nama Allah lain yaitu nama Tuhannya yang dia ciptakan sendiri ya, mengganti nama YHWH. Jadi nama YHWH Sang Pencipta Adonai Elohim diganti dengan nama yang lain ya, nama di sini dikatakan nama Allah lain ya, dan nabi sesat ini, nabi palsu ini mengganti nama YHWH dengan nama atau sebutan yang lain ya. Dan nabi itu harus mati. Tadi sudah sekali diperingatkan nabi itu harus dihukum mati. Sekarang YHWH mengatakan nabi itu harus mati 2 kali sudah ya. Jika sekiranya ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah, kita pasti bingung kan? Ya, kita sebagai orang beriman pasti bingung bahwa apa sih ya yang dikatakan sang nabi penyesat ini, sang nabi palsu ini. Yang dikatakannya bukan perkataan dari yang difirmankan oleh YHWH Sang Pencipta. Ya, apa sih? Nah, ini jawabannya di ayat 22 dinaikkan Pak Bom. Jadi kita kalau bertanya dalam hati kita, bagaimana kita tahu bahwa perkataan itu tidak difirmankan oleh YHWH Sang Pencipta? Ayat 22. Nah, apabila, untuk mengetahuinya kita harus lihat ini, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan. Nah, ini Carlota lagi kan dia berkata demi nama Tuhan. Ya, Tuhan Sang Pencipta. Benar. Tapi yang dia sebutkan nama Tuhan yang tidak jelas. Ya, nama Tuhan yang tidak punya kuasa. Nama Tuhan yang mati, ya, nama Tuhan yang tidak jelas bentuk dan wujudnya. Ya, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai. Nah, iya, nabi palsu ini apa yang dikatakannya itu tidak pernah ada yang sampai dan tidak pernah ada yang terjadi. Ya, karena memang dia dapatkan semua itu dari mimpi. Ya, mimpinya itu juga di dalam goa-goa yang gelap. Ya, tadi kan
Nanti kita akan baca ya. Jadi mimpinya ini dia dapat di gua-gua yang gelap dan dia katakan itu adalah firman Tuhan yang dia dapat. Dan dia katakan bahwa dia telah diutus. Ya, jadi seorang nabi pemimpi ini, nabi sesat ini suka bermain-main di gua. Di gua itu tempat hidup jin, setan, dan semua makhluk genderuwo, kuntilanak, dan lain-lain. Jadi perkataannya tidak terjadi. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Bapa YHWH Elohim Sang Pencipta. Gitu loh. Nah itu loh untuk mengetahui perkataan yang tidak difirmankan oleh Elohim. Nah, bahwa perkataannya tidak pernah ada yang terjadi. Ya, dengan terlalu berani nabi ini telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kita orang beriman nggak boleh gentar sama nabi palsu ini, walaupun dia mengancam. Walaupun dia pasti mengancam-ngancam kita sebagai umat percaya. Oke Pak Bom, lanjut Pak. Kita mundur lagi nih ke Ulangan 4 ayat 28 Pak Bom. Maaf ya Pak Bom. Ulangan 4 ayat 28 Pak Bom. Coba kita lihat apa isinya. Benar apa salah? Nah, di sini si nabi palsu, ya, nabi yang mulut Carlota ini, nabi palsu, nabi yang tidak pernah diutus oleh Bapak YHWH, ya, Sang Pencipta. Di sini dia mengajarkan bahwa maka di sana kamu yang sudah disesatkan akan beribadah kepada Allah lain, ya, kepada nama Allah lain. Bukan kepada nama YHWH Elohim Sang Pencipta, tapi nama Allah lain. Buatan tangan manusia. Jadi buatan mereka, buatan si nabi palsu dan pengikut-pengikutnya. Yaitu dari kayu dan batu. Jadi ada unsur batu, ada unsur kayu. Tuhannya ini diciptakan. Ya. Yang tidak dapat melihat, nah Tuhan ciptaannya ini abstrak, ya, tidak pernah diketahui bagaimana bentuk dan rupanya, ya, dibuat dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, apalagi tidak dapat melihat, apalagi tidak dapat, berarti kalau yang tidak dapat melihat itu buta, yang tidak dapat mendengar itu budak. Bolot. Jelas. Loh iya Jelas kan kalau tidak melihat Pak Lidera ya buta lah. Oh iya Bu. Bener kan saya ngomong nggak salah. Kok Bapak protes? Benar. Saya mulai panas ini, tidak ada AC. Oh panas ya. Nah, kalau Bapak Iya. panas, ini kan ada ARS atau kulkas Bapak buka, pintunya Bapak masuk dalam kulkas supaya jangan panas. Jawabnya Pak. Gitu ya. Ada selingan nggak Pak Lidera? Hah? Ada selingan Ada. nggak? Kalau ada Selingan. selingannya kan tadi kan dikatakan mulut yang apa? Carlota. Carlota. Iya. Mungkin saya mau Itu- apakah sama dengan ayat di Amsal coba untuk selingan? Mulut Carlota Oh itu begitu. kayak Oke, Boleh. sebelum keselingan saya lanjutkan dulu ini ya. Jadi dia tidak dapat melihat, udah pasti buta. Dia tidak dapat mendengar, pasti bolot dan budak. Tidak dapat makan, berarti dia tidak punya tenggorokan dan tidak punya perut. Dan punya tidak mulut. Iya mulut, jangankan mulut, tenggorokan juga nggak bisa. Punya mulut kalau nggak punya tenggorokan juga mau masuk dari mana makanannya? Ayo, Masuk dulu dari mulut dulu, Pak. dalam perut. Iya deh dari mulut. Berarti tidak punya mulut. Ya. Iya. Dan tidak dapat mencium. Berarti dia tidak Berarti punya tidak- hidung. Nah, Jadi- iya. Jadi coba kita bayangkan kalau muka yang tidak punya mata, tidak punya kuping, tidak punya mulut, tidak punya hidung, rata itu muka. Oke, coba lanjut tadi selingannya apa Pak? Ayo selingan, like, yang nonton like. Ayo, supaya bisa tahu siapa yang nonton ini. ya Like, selingan Nah. ini like.
Ya, Selingan Pak Amsal. Pompom, ini kan tadi Ya. menyinggung mulut yang Carlota itu. Nah, kita buka Amsal 4 ayat 24. Ya. Pertelinga kapan? Oke, di mana Amsal lagi? 4:24. Amsal 4 ayat 24 Pak Pompom. Mungkin mulut Carlota itu yang dimaksud di situ mungkin ya. Nah, mungkin nanti dibacakan Pak Lidara sekalian ini. Lanjut Pak Lidara, silakan Pak Lidara. Mulut Carlota mungkin Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi selingannya ini ya, masuk ya masuk juga Pak, masuk ya. Oke, Amsal 4:24. Jadi tadi mulut Carlota ya, mulut yang berbicara dusta karena Tuhan YHWH ya Elohim tidak pernah menyampaikan firman-Nya kepada sang nabi palsu. Tapi dia Carlota, lancang mulut ya. Nah, jadi dikatakan di sini buanglah mulut serong. Nah, Carlota ini mulut serong memang. Buanglah mulut serong daripadamu. Nah, maksudnya nih daripada nabi palsu. Sudah diingatkan nabi palsu jangan ngomong banyak, kamu ngomong dusta. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah, ini bibir dolak-dalik ini. Kalau bibir dolak-dalik ini kayak bibirnya Nandar kayaknya ya. Itu mata yang buta itu bisa diteruskan. Itu ada mata juga itu Pak Lidara di bawah. Lanjut yang lain. Ayo, Oke, lanjut ya. Imamat, Oke. Mau Ya, imamat? kita sebentar belum Pak, belum ke imamat Pak. Ulangan 8 ayat 19 Pak. Coba kita lihat apa isinya nih. Nah, dari ulangan 8 ayat 19. Nah, urutannya dulu nih Pak. Nih kita masih bermain-main di ulangan. Nah, ini dia. Ini menyambung tadi ya. Ya, karena nabi palsu sudah menyesatkan orang. Kemudian orang-orang yang disesatkan ini menyembah kepada Allah lain, ya, yang Allah lain, yang namanya lain, bukan nama YHWH, Elohim. Nah, di sini dia berkata, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, ya, melupakan YHWH Elohim dan mengikuti Allah lain, mengikuti Allah yang namanya lain, ya, yang tidak jelas, yang tidak dapat mencium melihat alias buta, tidak dapat mendengar alias bolot budek, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium, ya, beribadah kepadanya dan sujud, sekali lagi, dan sujud menyembah kepadanya. Nah, karena Bapak Elohim YHWH tidak pernah mengajarkan kita sujud menyembah kepadanya. Apalagi sujud menyembah ke satu arah. Ya, dan sujud menyembah di sini dalam arti ya tahulah kalau sujud itu artinya mencium tanah, ya, berulang-ulang. Nah, kita memang disuruh sujud menyembah, tapi bukan seperti itu. Ya, sujud menyembah kita berbeda. Ya, jadi aku peringatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Sudah 3 kali. Ya, Elohim YHWH sudah memperingatkan ketiga kali. Tadi pertama akan dihukum mati, kemudian akan binasa, dan sekarang pasti binasa. Oke Pak Bom, kita ke Yesaya. Jadi jelas ya si nabi palsu Imamat ini dulu. ya imamat, oke boleh. Nabi palsu ini mengajarkan orang, menyesatkan orang untuk sujud menyembah kepada Allah lain, yaitu Allah buatannya yang terbuat dari unsur kayu dan batu, sujud menyembahnya. Oke, jadi Tuhannya adalah batu dan kayu. Oke, Imamat 26 ya. Nah, ini YHWH ini Bapak YHWH ini Elohim, sang pencipta sudah mengingatkan juga, janganlah kamu membuat berhala bagimu
Berhala itu adalah sembahan yang disembah yang berupa unsur kayu dan batu, ya ini berhala jadi, dan harus sujud menyembah. Dan patung, oh jelas dibilang patung ini. Dan tugu berhala, waduh tugu berhala. Berarti tugu berhala ini kalau tugu itu ya berdiri ya, tugu itu dari batu pasti. Kalau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir. Nah itu batu berukir mungkin ya melambangkan setan yang harus ditimpuk dengan batu mungkin ini ya. Jadi batu ketemu batu. Jadi Dilempar batu ya? ya harus dilempar batu ini sebenarnya. Karena bentuknya tugu kan, tugu itu kan memanjang ke atas, Pak. Ya tugu berhala ini memanjang tinggi ya ke atas ya. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembahnya, menyembah kepadanya. Untuk sujud menyembah kepadanya. Jadi jangan sujud menyembah kepada batu dan kayu. Ya, jangan sujud menyembah kepada patung atau buatan dari unsur kayu dan batu. Ya, sebab akulah Tuhan Allahmu atau sebab akulah Yahweh Elohimmu. Ya, jadi jangan sujud menyembah karena nabi bermulut Karlota ini, nabi palsu ini menyesatkan untuk sujud menyembah Tuhan dari batu dan kayu yang tidak pernah kita kenal maupun nenek moyang kita kenal. Oke, terus ke Yesaya, Pak. Masih ada lagi? Ya udah. Udah, Pak. Kita lari, kita loncat ke Yesaya 21 dulu, Pak. 21 ayat 13. Ini kan sambung menyambung ya. Nah, tadi ciri-ciri dari nabi sesat, nabi palsu yang mulut Karlota, ciri-cirinya. Kemudian sembahannya sudah jelas tadi dikatakan, sembahannya adalah patung atau berhala atau yang terbuat dari unsur kayu dan batu, ya, yang disujud menyembah, sujud menyembah kepada mereka. Sang nabi palsu dan para pengikutnya sujud menyembahnya. Sekarang kita berbicara dari manakah sang nabi palsu ini berasal dan di manakah nabi palsu ini sebelumnya berdiam dan tinggal. Oke. Yesaya 21 ayat 13 berkata, ucapan ilahi terhadap Arabia. Wah, jelas. Berarti ya sang nabi palsu ini, ya, sang nabi palsu ini atau nabi mulut Karlota ini yang berani menjual-jual atau mengatasnamakan Tuhan sang pencipta yaitu YHWH Elohim, ya berasal ucapan ilahi sendiri mengatakan bahwa dari Arabia, di belukar Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah Dedan. Jadi orang ini dari Arabia. Oke. Lanjut nabi palsu ini ya. Yesaya 25, Pak. Bentar dulu, Pak. Itu tadi khalifah itu, Pak. Saudara. Iya. Itu khalifah itu kan pedagang, Pak. Iya, pedagang-pedagang. Ada Pak, ini Pak. Ini. Terus Pak. Oke, jadi kita lanjut ya di Mazmur 83 ya, ayat 1 ya atau 2. Ya Allah, ya Elohim, ya janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Elohim. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Ya, musuh-musuh ini artinya nabi palsu ini ya, mulut Karlota ini ya. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Nabi palsu ini senang melawan umat Tuhan ya. Ya, memusuhi umat Tuhan. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Nah, di sini ya. Jadi nabi palsu ini memerangi orang-orang umat Tuhan ya. Umat-umat orang beriman. Ya, kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa,
sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Nah, nabi palsu Oh. ini memang sangat memusuhi Israel, ya. Nabi palsu ini sangat memusuhi Yahudi, bahkan dia Mengutuk jadi keras. mengutuk atau mencaci maki orang Yahudi yang adalah orang Israel. Jadi dia ingin bahwa bangsa Israel ini harus musnah supaya tidak ada penghalang lagi bagi nabi palsu ini. Karena nabi palsu ini mengaku-ngaku juga bagian daripada Israel dan bagian daripada keturunan YHWH, gitu ya, keturunan nabi-nabi. Kemudian ayat 5, sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Jelas ya bahwa nabi palsu ini akan melawan Tuhan. Ya, dia akan menentang YHWH, Elohim sang pencipta. Oke, lanjut Pak. 6-nya. Nah, nabi palsu ini tadi dikatakan dari ucapan ilahi dari Arabia. Nah, nabi palsu ini juga penghuni kemah karena nabi palsu ini memang orang yang suka atau tinggal di dalam kemah-kemah, ya. Karena memang mereka berpindah-pindah untuk menyerang suku-suku lain. Ya, penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail. Nah, ini bahwa Jelas nih, jelas. bahwa si nabi palsu ini, ya, nabi mulut Carlota ini, ya, yang lancang mulut ini adalah memang dari orang-orang Ismail, ya, yang ada di kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Nah, orang-orang Hagar ini, Hagar kan kita tahu ya, Hagar ini adalah mamanya atau emaknya Ismail, ya. Hagar ini emaknya Ismail yang diusir oleh Abraham. Karena Hagar ini adalah seorang budak, ya. Kalau boleh dibilang sekarang ini IRT, ya. ART, asisten Ya. asisten rumah tangga Ya, daripada Sarah. Dan Hagar ini mempunyai anak, ya, setelah berhubungan dengan Abraham, karena Abraham juga mata keranjang. Mata keranjang. Abraham ini disuruh oleh Sarah untuk menghampiri Hagar ini karena menunggu-nunggu anaknya yang tidak kunjung lahir. Akhirnya Sarah menyuruh menghampiri Hagar sang ART sehingga dia hamil dan melahirkan Ismail. Oke, terus kita masih ada lagi, Pak. Sebelum saya ke Yesaya. Tadi Yesaya udah, ya? Belum. Aduh. Berarti Yeremia 13 kita baca, ya. Yeskiel. Oh, Yeskiel 13. Yeskiel 13 ayat 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah firman YHWH Elohim. Celakalah nabi-nabi yang bebal. Nah, emang nabi palsu ini bebal ini. Sudah dikasih tahu jangan menipu. Jangan mulut Carlota. Jangan lancang mulut. Tapi tidak benar. Dengan mimpi-mimpinya. Sudah diingatkan oleh Yesaya dan Yeremia tadi kan, jangan menyebarkan mimpi-mimpi, tapi dia memang bebal, ya. Jadi nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, karena ya memang karena mimpi itu ya berarti bisikan hatinya sendiri. Karena dia dapat itu semua dari mimpi-mimpinya dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Nabi palsu ini tidak pernah mempunyai penglihatan. Mau bagaimana mau punya penglihatan, Pak? Orang diutus juga enggak. YHWH juga Elohim sang pencipta enggak kenal sama dia. Dan nanti Tuhan marah ya sama orang begitu, ya. Ngamuk, Pak, bukan marah. Coba. Murka, Pak, murka. Murka Tuhan. Nah. Oh iya, murka Tuhan. Yeskiel 13. Nah, ketika YHWH Elohim sang pencipta murka, maka dia berkata,
Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi palsu ini yang melihat perkara-perkara yang menipu. Nabi-nabi ini memang senang menipu, ya. Ya, nabi mulut Carlota ini, nabi palsu ini memang senang sekali menipu, ya, dengan tipu dayanya dan dustanya. Dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong, ya memang dia mengatakan kebohongan semua, omong kosong semua, khayalannya yang dia ucapkan, yang dia katakan dia terima dari Tuhan sebagai firman atau wahyu. Ya, mereka tidak termasuk perkumpulan umatku. Nah, Bapak Elohim mengatakan dia bukan umatku dan dia bukan orang beriman karena memang dia bebal dan dia penyesat. Jadi di luar Israel ya? Di luar Di luar Israel, Israel ya? Luar Israel, Pak. Tapi yang anehnya dia mengaku-ngaku menjalankan ajaran nabi-nabi Israel dan mengaku-ngaku menjalankan menyembah Tuhan YHWH Sang Pencipta. Oke, jadi dia tidak termasuk di dalam umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel. Ya jelas, karena dia bukan orang Israel. Tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah dari Arabia. Karena ucapan ilahi tadi tentang Arabia. Dan itu adalah perkumpulan atau kumpulan di kemah-kemah Edom dan kaum Ismail. Oke, terus loh kok turun lagi? Belum selesai, Pak. Ya. Dan tidak akan masuk lagi ke di tanah Israel. Sabar Jangan akan dulu. masuk. Karena Tanya sudah Pak mati. Mordekai sudah mulai hangat lagi enggak? Oh, saya yakin udah telanjang Pak Mordekai ini, udah kepanasan. Nggak ngomong Sudah, kan, Pak. berarti udah guling-gulingan. AC-nya sudah jalan tadi malam, Pak. Oh, enggak, pasti dia lagi guling-gulingan, Pak, di ubin. Di lantai. Di lantai, ya, karena kepanasan. Tuh, udah masuk di kamar mandi tadi siram-siram tuh, karena kepanasan. Oh iya, saya dengar bunyi kebiur-kebiur, jangan-jangan dia nyemplung ke bak mandi. AC-nya lagi rusak. Ya. Jadi dia tidak akan masuk tanah Israel. Gosip. Karena nah kan marah kan ya, udah panas. Semakin digosok semakin asik. Iya. Sudah basah? Saya sudah keker di sini Pak Mordekai sudah buka baju, saya sudah keker. Iya, saya juga sudah keker. Untung kekeran saya masih baru, Pak. Itu Bukan saya kayak Pak Mordekai. Kalau lihat Digugat terus. Ya, dan dia tidak akan masuk lagi di tanah Israel karena dia memang bukan Israel dan tidak akan masuk ke dalam tanah Israel, apalagi ke dalam suku Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah, bahwa akulah YHWH Elohim. Oke, 10-nya Pak. Nah, oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku, ya mereka menyesatkan umat YHWH, ya dengan mengatakan damai katanya, ya karena katanya mereka adalah ajaran yang damai, ya menyesatkan umat YHWH dengan mengatakan mereka ajaran damai dan damai sejahtera ajarannya mereka, ya. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Bagaimana mau ada damai sejahtera? Orang diperangi terus, salah ngomong, sikat. Salah ngomong, potong leher. Salah ngomong, bunuh. Aduh, bagaimana damai sejahtera? Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Ini untuk apa ngapur ya nggak tahu. Nabi sesat nih mau ngapur rumah. Apa mau ini kali renovasi rumah ya? Dia mendirikan tembok dan oke 11-nya Pak. Oh, ya katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup, luntur lagi. Kemarin ada kebanjiran itu sampai tenggelam itu. Iya makanya luntur kan.
Yang baru di kapur kan luntur, Pak. Jadi lunturlah mereka. Oke. Ada lagi di Yeskiel? Ada lagi? Lari ke ini loh, ya saya 40 ya. Berapa? Ya saya 21, Pak. 21 dulu. Ayat 13. Kita lihat dulu apa isinya. Apa tadi sudah kita baca atau belum? Lupa saya. Udah. Sudah. Oke, 40 ya? iya, saya 25, Pak. 25 ayat 6, Pak. Jangan ke 40, Pak, dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Ya, saya 25 ayat 6, Pak. Apa yang dikatakan bunyi? Aduh, aneh-aneh aja nih Palidara nih. Aneh-aneh aja. Oh, bukan, Pak. Bukan. Salah, Pak. Bukan. Ya, makanya aneh-aneh. Bukan. Salah ini. Sebentar, salah tulis. Ya maklum, Pak. Namanya manusia penuh salah dan dosa. Oke, Yesaya 44. Yesaya 44 melawan. Ya, kan tadi salah, Pak. Minta disunat nih. Berapa? Yesaya 44 ayat 9. Nah, tadi sudah dijelaskan kan bahwa nabi palsu ini membentuk Tuhannya menjadi patung dan sembahan berhala yang terbuat dari unsur kayu dan batu. Nah, di sini di Yesaya dikatakan lagi, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang kesayangan mereka itu, yang mereka sembah itu, kayu dan batu tidak memberi faedah. Penyembah patung itu tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Mereka itu memang matanya sudah dibutakan. Ya, penyembah berhala patung ini yang disesatkan oleh sang nabi palsu ini tidak melihat apa-apa. Ya. Dan tidak mengetahui apa-apa. Mereka selain tidak melihat apa-apa artinya buta dan tidak mengetahui apa-apa berartinya botol. Jadi karena mereka tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Nah, mereka akan malu karena kebotolan mereka dan kebutaan mereka. Mereka seperti orang buta menuntut orang buta, rame-rame kecemplung ke dalam lubang. Yesaya 44 ayat 10-nya, Pak. 10-nya, Pak, turun, Pak. Iya. Iya, siapakah yang membentuk Allah? Ya, Allah ini membentuk sembahan dan menuang patung yang tidak memberi faedah. Nah, nabi sesat ini membentuk patung, menyembah, ya, dengan pengikutnya tidak memberi faedah apa-apa. Hanya kesia-siaan. Oke, ayat 11-nya, Pak. Iya. Nah, sesungguhnya semua pengikut nabi palsu ini akan mendapat malu karena kebotolan mereka, ya, kebutaan mereka. Karena kebotolan mereka sering mereka seperti sapi, Pak. Nguber-nguber ekornya muter aja, ya. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Ya pasti berhala batu dan kayu itu harus dibuat oleh manusia. Ya. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Nah, ini si nabi palsu ini dengan umatnya ini, ya kalau mau menyembah Tuhannya, batunya harus bangkit berdiri sebelum sujud menyembah. Mereka bangkit berdiri dulu, baru sujud menyembah kepada batu dan kayu. Ya, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Ya, mereka akan mendapat malu bersama-sama. Ya, karena menyembah batu dalam kebotolannya. Oke, Pak. Terus ayat 15-nya, Pak. Kita lihat ayat 15-nya ngomong apa, Pak. Dan kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Nah, Pak Mordekai kan sedang memanaskan diri. Apakah sudah panas atau belum? Ya, lagi pula ia menyalakan untuk membakar roti. Sebenarnya kayu itu kan untuk memanaskan diri dan membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah. Nah, kalau kita orang beriman, ya, yang iman kepada YHWH, ya, Sang Pencipta, ya, kayu itu kan kita buat kayu bakar untuk memasak, kayu api.
Terus memakai untuk kalau dingin kita nyalakan api unggun untuk memanaskan diri. Tapi sang nabi palsu ini dan juga untuk membakar roti, tetapi nabi palsu ini membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakan menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Nah, jadi kayu ini dibuat menjadi Allah, ya, menjadi sembahannya, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya sebagai patung, lalu sujud menyembahnya. Tadi unsur kayu dan unsur batu. Karena sembahannya nabi sesat ini, nabi palsu ini memang ada unsur batunya, lebih banyak unsur batunya. Tapi juga ada unsur kayunya karena ada pintu-pintu ya, pintu-pintu itu terbuat dari kayu. Oke, terus ke 17 Pak Bom. Apa yang dikatakan ayat 17-nya? Nah, dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah. Dan sisa kayu itu dikerjakan, dibuat menjadi Allah atau menjadi sembahannya. Menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya. Ya, nabi palsu dengan pengikutnya sujud ramai-ramai kepadanya. Kepada Tuhan sembahannya ini yang dari kayu dan batu. Ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Ya, nabi palsu ini dan pengikutnya selalu mengatakan, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Tolonglah aku sebab engkaulah Allahku, sebab engkaulah Tuhanku yang maha besar. Nah, mereka berdoa dan berkata seperti itu ya kepada patung sembahannya kayu dan batu. Kemudian ayat 18-nya. Ayat 18-nya ya. Oh ya, iya benar Pak, ayat 18. Oke, 18-nya Pak tadi Pak. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa. Mereka umat-umatnya juga tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya ikut sujud menyembah. Mereka hanya ikut apa yang dikatakan nabi palsunya. Ya mereka nggak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Hanya ikut saja dan nurut. Ya. Sebab matanya melekat tertutup. Ya, mata mereka tetap, orang dibilang mereka buta kok. Tidak melihat. Sehingga tidak dapat melihat dan hatinya juga tertutup. Hati mereka tertutup karena sudah disesatkan. Sehingga tidak dapat memahami. Ya, mereka tidak dapat memahami bahwa mereka sedang disesatkan oleh sang nabi palsu. Oke, terus kemudian 20-nya Pak. Langsung kita ke 20 ya. Penutupnya. Pak Bom. Ke 20-nya Pak. Naikin Pak, tolong Pak. Naik Pak ke 20. Iya. Oke. Selingan belum ya? Selingan belum ya? Belum. Oh iya. Jadi orang-orang ini pengikut nabi palsu ini sibuk. Ya, sibuk dengan abu belaka abu itu maksudnya dengan ya kekotoran ya, dengan kesia-siaan ya. Yang disesatkan oleh hatinya yang sudah tertipu, yang tertipu. Jadi hatinya sudah disesatkan orang-orang ini dan sudah tertipu oleh sang nabi palsu. Ya. Karena sembahannya itu adalah ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan sang sembahannya ini yang dari kayu dan batu juga mengatakan bukankah dusta yang menjadi peganganku. Nah, sembahan atau Tuhan daripada sang nabi palsu ini berkata bahwa dia adalah pemegang dusta dan ahli dusta, ahli tipu, menipu dan ahli tipu daya. Oke, lanjut Pak Bomo. Mau diselingan? Mau selingan silakan. Silakan selingan. Saya juga mau minum dulu. Haus Pak, kering. Wah, jangan keliru yang kencing-kencing itu minumnya. Iya, selingan itu kalau di Alkitab kan sering dikatakan dari buahnya lah kita tahu ya. Nah, kalau nenek moyangnya nabi palsu ini kan suka berperang ya. Kemarin sudah dibacakan belum ya di Kejadian ya? Mungkin Kejadian 16 ayat 12 Pak.
Nah, orangnya kan nenek moyangnya kan suka berperang. Nenek moyangnya nabi Oke. palsu ini. Sudah. Ya, 6 ayat Kejadian 16 ayat 12. 2 ayat saja, Pak. Pak Lidara. Selingannya. Silakan Pak Lidara. Ya. Ah, ini kalau ini bicara keledai nih. Memang nabi Nenek moyang. palsu ini memang nabi palsu ini memang seperti keledai, keledai liar ya. Dan umat daripada nabi palsu ini memang kelakuannya seperti keledai liar ya, karena mereka penyembah berhala yang disebut kalau dikatakan itu kafir ya. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus melarang kita untuk menyebut kafir, karena kalau menyebut kafir itu mulut yang karlota dan mulut yang tidak punya aturan. Ya, oke. Kejadian 16 ayat 12 ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Nah, ini karena berbicara dengan kaum Ismail dan kaum Hagar ya. Ya, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya, ini jelas. Iya, Ya, jelas ini. ini Jadi dari kaum Ismail ya Pak, yang tadi sudah disebutkan ya. Nenek Ya, moyangnya pun yang- dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Ya, Nah, ya, ini itu yang memang tadi itu menurut dari buahnya itu. tinggal di Iya. kemah-kemah Edom itu ya. Iya. Yaitu Kemudian ke kaum- Mazmur 120 coba ayat 5 sampai 7. ya. Kenapa ya suka perang? Mazmur 120. Ya, itu nabi palsu dengan umatnya kan suka perang. Tadi kan udah Ayat berapa? jelas. Ayat 5 sampai 7. Dikit-dikit minta perang ini, dikit-dikit. Silahkan Pak Lidara. Sampai 7 Pak Lidara. Apa ini? Oke. Oke, ya ini adalah ini kalau berbicara sih tadi ini masuk kepada kaum pengikut daripada nabi palsu ini yang kalau saya lihat ya. Oke. Ini nubuatan untuk para umat nabi palsu ya. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang yang membenci perdamaian. Nah, jelas memang pengikut nabi palsu ini ya, itu adalah orang yang membenci perdamaian. Mereka senang dengan peperangan ya, karena tidak ada damai sejahtera di dalam hati mereka. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara naik Pak, maka mereka menghadapi perang. Jelas Pak, jelas. Jadi ya kaum ini ya, kaum nabi sesat ini, umatnya memang tidak suka perdamaian dan mereka menghendaki perang. Ya, oke. Ya, karena Bagaimana kalau saya kasih ayat penguat? Oh boleh Pak, karena memang mereka masih ada jiwa-jiwa preman ya, jiwa-jiwa penjahat karena suka perang. Kasih ayat penguat ya. Ya. Silakan. Aduh, ada lagi. Oke. Ya, ini penguat dan pelanjut daripada umat-umatnya nabi palsu yang suka berperang ya. Oke. Mika 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Nah, ini dalam arti nabi palsu jelas ya. Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, nah artinya nih
Artinya yang sesuatu yang Bisa dapat kerjasama, digunakan, bisa ya kerjasama sesuatu lah. yang bermanfaat Pak, yang Ya, bisa mereka dikunyah, pergunakan. dimakan. Ya, untuk makanan Yang mereka yang bisa. yang 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 istilahnya iya saja. Yang Iya, lemah iya, iya. lembut, ya. Iya, iya, iya. Nggak dipaksa Ya, dimakan empuk lah, makanan empuk lah. iya, iya, iya. Nah, ini maksudnya dikunyah juga kan mereka cari makannya di situ ya, cari penghidupannya di situ. Ya, yang menyesatkan bangsaku. Dan apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, mereka akan menyerukan damai. Nah, kalau mengikuti mereka, bayar upeti, ya bayar Bisa, sesuatu Jira. yang bisa ya kita nggak kenal itu Pak. Jadi yang menyerukan membayar yang bisa dikunyah itu artinya bisa dimakan ya. Ya, membayar yang bisa dimakan atau yang untuk membeli yang bisa dimakan. Ya, mereka akan menyuruhkan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, artinya tidak bisa memberi sesuatu yang bisa dikunyah atau dimakan atau dipergunakan, mereka akan menyatakan perang. Nah, akan perang lagi. Aduh. Mereka ini memang suka perang, tidak suka damai, Pak. Ya, oke. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu dan hari menjadi hitam suram bagimu. Nah, ini. Lumpur hitam. Jadi ya nabi palsu ini ya makanya mereka menjadi gelap. Ya mereka gelap segelap-gelapnya. Ya karena sang nabi palsu ini juga mengatakan bahwa ketika katanya dia belum melihat malaikat itu adalah dalam awan yang hitam, pekat, suram. Itu yang menaungi dia. Nah, itu malaikat katanya, malaikat yang menemui dia di dalam goa. Sang nabi palsu ini kan memang suka bermimpi di dalam goa. Jadi ketika itu yang menemui dia katanya malaikat yang memberikan firman Tuhan itu berbentuk hitam dan menyebar luas ya, menyebar sampai ke barat ya. Dan para pelihat akan malu ya, menjadi hitam suram. Dan termasuk juga matahari ini, nabi palsu ini mengatakan matahari ini terbenam di tempat yang hitam, di tempat yang hitam atau tempat yang berlumpur hitam ya. Jadi menjadi hitam pekat suram bagi mereka ya. Oke. Kemudian lanjut Pak. Iya, kita buka di kitab yang jarang dibuka ya. Ya, apa itu Pak? Oh, Jevanya ya, jarang ini Pak. Jarang. Ini kayaknya mereka nggak tahu juga kitab ini ya. Nggak tahu Pak. Nggak tahu, ya? Oh. Paling dia tanya, tahu nggak Zevanya? Oh, Zevanya yang tetangga saya yang baru pindah. Pak Lidara memang. Zevanya 3. Oke, Zevanya 3 ayat 4 mengatakan, para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Waduh, ini dia. Tepat ini Pak. Jadi nabi-nabi palsu ini, ya, nabi-nabi palsu ya saya bilang. Karena banyak nabi palsu ya. Dia punya imam yang sembarang-sembarang juga ya. Jadi imam-imam ini adalah pengajar-pengajarnya atau guru-guru ya yang mengajarkan bahwa menajiskan apa yang kudus. Karena Tuhan sendiri ya, Bapa YHWH Sang Pencipta yang selamat malam semuanya. Selamat malam. Menjadi manusia itu telah menguduskan apapun yang diciptakan, dikuduskan. Tapi pengajar-pengajar sesat ini, pengikut nabi palsu ini menajiskan. Iya, pengikut rasul palsu ya, ada kasus. Si nabi palsu ini ya dengan beraninya memperkosa hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa dia mengikuti hukum Taurat, tapi satu pun hukum Taurat tidak dia ikuti.
Oh, Ya, iya, hukum iya. Taurat. Coba Pak Bom tolong dibuka hukum Taurat Hukum itu Taurat apa. ya. Oh iya, iya. Kita Iya, buka dulu. Iya, iya. iya. Karena nabi palsu ini emang nabi Tidak sesat. menjalankan. Ya, Dia tidak nabi, menjalankan itu. Dia tidak ya, menjalankan. nabi ini biadab Oh, memang, biadab suka dan sesat berbohong itu. ya. Ya, suka berbohong dan memperkosa hukum Taurat. Tapi dia berteriak-teriak, dia mengikuti hukum Taurat. Ya, nabi Berarti palsu ini ya. Padahal tidak. Oke. Yang merubah hukum Taurat itu Saulus. Hukum Taurat itu mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jelas. Jangan ada Allah lain. Tapi nabi palsu ini dengan biadab dan karlotanya dia justru membuat Allah lain, Iya. yaitu dari unsur kayu dan batu untuk disembah. Iya, iya. Oh. Iya, jadi dia mengadakan Allah lain di samping selain daripada YHWH Elohim sang pencipta, dia buat Allah Tapi, lain, yaitu Pak Lidara, dari tadi kayu ada dan suara kayaknya suara yang panas itu. ada setan, kepanasan. kayaknya suara setan. Ada setan ini. Saya dengar. Oke, Kok kita Yang baca kita merubah lanjut, hukum kita lanjut Taurat dulu itu Pak Saul. Bom. Oh, turun dia dulu Kita ya. abaikan dulu suara setan Abaikan itu dulu. Oh ya suara setan. sampai kita selesai membaca ini. Oke, Oh, iya, iya. turun Baca dulu ayat Pak lima. Bom ayat 4-nya, ayat 4-nya Pak belum? Oh ya 4. Iya, iya, iya. Ayat 4-nya ya. Nah, jadi hukum Taurat itu mengatakan ya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau di bumi. Nah, si nabi palsu ini ya, nabi sesat ini ya, nabi biadab kalau dikatakan di Alkitab ini ya, itu dia membuat patung, justru membuat sembahan ya. Patung itu artinya sembahan ya, bukan patung berbentuk ya, tapi patung untuk disembah, yaitu unsur kayu dan batu. Ya, itu. Nanti di ayat yang lain kita akan menemukan bahwa dari unsur kayu dan batu ini berupa bilik. Bilik itu adalah bangunan Roma tuh pasal 7 ayat 14 16 Saulus daripada suatu bangunan batu ya. Oke. Terus kemudian Taurat itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, nabi palsu ini ya, yang menyesatkan ini, nabi sesat ini senang sekali menyebut nama Tuhan, tapi Tuhannya dia, nabi Tuhannya dia, ya. Dan dia juga menyebut suka menyebut-nyebut nama Tuhan Allah, ya Elohim, tapi dengan sembarangan, yang dia ganti-ganti dengan nama lain yang tidak dikenal, ya, yang tidak bisa mencium, tidak bisa makan, ya tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Dia ganti itu. Oke. Terus kemudian ke-8 dikatakan Taurat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Nah, nabi palsu ini nggak kenal hari Sabat, Pak. Kuduskan hari Sabat, kalian pada hari Minggu. Nabi palsu atau nabi nanti biadab. kau lihat sebentar saya jelaskan supaya kau botolan itu hari Minggu ya. Kau botol. Kau setuju, Pak. Jadi panasan dia ya. ada kalau kau yang bodoh di kitab, ini kitab kami bahas. Kau kalau mau diskusi yang enak. Kalau kau nggak mau, saya nggak bakalan kasih naik. Pak Bom, kok ada yang setan ngamuk ya? Tahu kita baca Alkitab udah Alkitab kok ngamuk-ngamuk. Kamu mau diskusi Ya, nggak? oke. Kalau mau diskusi, Enggak. diskusi baik. Ayat 8. Jadi sebentar Pak Bom, saya tolong teruskan bacakan dulu. Roma 7. Saya tuntaskan. Turunkan Enggak dulu, kebagian Pak. nasihat tadi Ya. malam itu dari Pak Mordecai. Oke, nggak kebagian. Enggak kebagian. Oke, Pak Bom, kita lanjut ya semua. Lanjut. Jadi hukum Taurat itu mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi nabi palsu ini, ya nabi biadab ini, ya nabi yang tidak punya kuasa atau tidak punya mujizat ya, yang menyesatkan orang. Dia tidak kenal hari Sabat, tidak tahu dia hari Sabat itu apa. Boro-boro dia mau ingat, Pak. Dia nggak kenal hari Sabat itu apa. Yang dia kenal hari Sabit. Ya, sama hari Sabut dia kenal. Hari Sabat dia nggak kenal. Hari Sabit dia tahu, hari Sabut dia tahu. Oke. Terus Pak Bom, terus lagi turun ke bawah, Pak. Taurat itu jangan membunuh. Iya. Tapi nabi sesat ini, nabi palsu ini senang membunuh. Senang memenggal kepala orang.
Ya, senang membunuh dia. Ya, nabi palsu ini. Taurat mengatakan jangan berzina. Tapi nabi palsu ini senang sekali berzina. Dia mengedepankan nafsu syahwatnya dan dia mengedepankan urusan selangkangan. Ya, jadi dia tidak menjalani hukum Taurat karena di hukum Taurat Bapak YHWH berkata jangan berzina. Gitu. Tapi dia melakukan zina terus. Zina hatinya, zina fisik. Karena apa? Nabi palsu ini ya senang sekali dengan perempuan. Kalau kita ke Bandung beli peyem, nah dia senang peyempuan. Oke. Terus kemudian jangan mencuri. Nah, hari Sabat ini Taurat ini, Tanakh ini, Torah Nevim Ketuvim ini, Torah ini yang sangat diagungkan oleh kita di dalam perjanjian lama itu mengatakan jangan mencuri. Tapi nabi palsu ini dengan biadab dia mencuri, dia merampas harta orang untuk dibagi-bagikan sesama dia. Termasuk Tuhannya juga mendapat bagian dari harta curiannya ini. Dengan alasan apa kita tidak tahu. Tapi untuk apapun Tuhannya ini mendapat bagian dari harta curian kita tidak tahu. Kita tanya pada rumput yang bergoyang atau pada makhluk yang merayap. Oke. 16 ya. Oke, ayat 16. 10 hukum Taurat itu mengatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, pengikut nabi palsu ini sering bersaksi, sering menyatakan kesaksian dengan mengatakan aku bersaksi, tapi dia tidak pernah menjadi saksi karena seorang yang menjadi saksi itu adalah dia melihat sendiri, dia merasakan sendiri, ya, dan dia mengalami sendiri, itu baru namanya saksi. Tapi kalau tidak pernah mengalami, tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan sendiri, itu namanya saksi dusta. Jadi di sini jelas, ya. Lebih berat hukumannya itu Pak Lidara. Lebih berat hukumannya. Jadi jelas nabi palsu ini dan umatnya, pengikutnya sering mengucapkan saksi dusta tentang bersamanya. Sedikit Pak Lidara. Sedikit Pak Lidara. Lanjut, apa lagi Pak? Begini, kita juga maklum. Ya. Masalah saksi tadi, bagaimana mau bersaksi? Kok nggak dusta, dilihat nggak bisa dirasakan, bentuknya nggak tahu, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa mencium dan tidak bisa makan. Jadi bagaimana mau bersaksi? Bingung nggak ada juga. bentuk Pak. Iya bingung Pak, nggak ada bentuk, rata semua itu Pak. Flat namanya, flat Pak. Nonton banyak, like-nya kurang. Ayo like dong. Pak Lidara. Ya. Pak Lidara. Pak Lidara begini. Flat itu datar Pak Lidara. Datar. Kalau tidak punya mata Pak, tidak punya hidung, tidak punya telinga, tidak punya segalanya lah. Susah menunjukkan diri Pak. Ya nggak bisa Pak, apa yang mau dilihat Pak, orang rata. Rata, nggak ada apa-apanya Pak. Dia malu Pak. Ya apa itu kepala bolong? Itu tadi one way. Itu umatnya kepalanya begitu Pak, nggak ada isi. Oh, nggak ada isinya ya. Bulan terbela itu. Bulan terbela. Memang kalau kepala nggak ada isinya. Itu bulan terbela. Udah dikatakan Pak. Tadi tahu nggak Pak Lidara? Tadi tahu Bapak, waktu Pak Lidara lagi baca firman Tuhan, one ngomong, anjing saya kaget loh. Kaget dia loh. No, nih fotonya loh. No. Kaget dia. Ada kepanasan dong. Terpaksa. Tidak, ada yang kan kepanasan. Dia keluar. Gara-gara saya mau panggil ini loh. Loh. Saya panggil loh. Halo? Sakit jiwa? Tolong kirim ambulans ya. Ada yang stres ini. Ada yang kepanasan. Tapi saya bersyukur tadi masuk. Ada teman saya, teman kepanasan. Gara-gara Pak Mordekai bagi AC tadi malam tidak kedapatan dia.
Nggak Jadi udah dapat dia. mulai panas ya, Pak Mordekai. Waduh, jangan Ya, ngamuk-ngamuk ya, Pak. Sudah. Shalom Pak Bombom. Saya panas malah minum sekoteng. Tambah panas, Pak. Tambah Saya panas. saran nih, Pak. Saya saran panas ya supaya Bapak jangan kepanasan, Pak Mordekai. Bapak minum sekoteng yang panas, makan cabai yang pedes, pakai baju lapis 4, pakai kaos kaki, pakai topi, pakai penutup kepala, pakai sarung tangan, Pak. Duduk di depan kompor, pasti Ini mati. ini pengajaran sesat. Iya, memang saya sesatkan. Jangan lupa sepak dibuka, Pak. Jadi biar panasnya merata. Oke, Pak Bambang lanjut lagi, Pak Bambang. Nah. Tadi belum selesai, Pak. Belum. Tadi kan bilang kuduskan hari Sabat. Benar nggak? Cuma saya mau tanya. Hari Sabat itu hari keberapa? Hari Sabat itu hari perhenti. Nah, one way itu baru belajar. Belum tahu, dikira hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hari Sabat ikut begitu. Iya, Tahu otaknya kalender Israel itu kan dalam iya, Mazmur otaknya 100, kopong, Pak. iya. Otaknya Mazmur kopong. 104 ayat 19 itu kan mengatakan perhitungan bulan itu, kalender itu kan dihitung bulan orang Yahudi. Iya. Berarti harinya betul. kan cuma hari pertama, Iya. hari kedua, hari ketiga, hari Iya. keempat. Nah, Iya. sekarang Kalender orang Kristen Julian. ibadah hari Minggu. Hari keberapa? Kan hari ke-7. Iya. Iya, hari ke-7. Apakah kita bisa buka? Orang Buka, Kristen Advent dengan orang Kristen Protestan Katolik ibadah hari Minggu atau ibadah hari Sabtu, yang saya bingung hari kelima harinya dia, kok ibadahnya hari keberapa? Coba kita Hari- buka Alkitab ya. Hari nggak jelas, Buka Pak. Alkitab. Kita buka Alkitab ya. Ah, Buka paling dalam baca. Alkitab. Oke, Ya, sekarang baca. buka. Oke, baca. Ya, jadi inilah bahwa Ibadah hari kita diwajibkan Hari Sabtu. untuk beribadah Hari pada Sabtu. hari Minggu. Ya, Sabtu dan Minggu ya. Karena perhitungannya berbeda. Keluaran 12 ayat 16, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Inilah yang disebut hari Sabat. Hari pertama itu adalah hari Sabtu. Hari ke-7 itu hari Minggu jatuhnya. Karena kalender Julian, kalender daripada Yahudi, hari pertama itu adalah jatuh pada hari Sabtu, kalender kita, kalender Gregorian. Hari ke-7 itu jatuh pada hari Minggu, kalender kita. Makanya orang yang botol otaknya tadi yang pecah, yang kopong, Pak, tunjukin, Pak. Tadi Ya. otaknya yang kosong itu. Oh, iya, sebentar, Nah, sebentar. dia Sebentar. pikir Yang tadi baru masuk itu ya, otaknya begini ya. Ini iya kan? otaknya itu otaknya bolong yang teriak-teriak. Nah, jadi Itu ya. iya kosong, Pak. Itu bisa diisi apa aja. Biasanya diisi kotoran, Pak. Biasanya Oh, diisi kotoran. kotoran. Iya, 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 Tinja, iya. diisi tinja, diisi segala macam, Pak. ngiri Jadi- juga kalau begini ya. Jadi begini, supaya kita tahu juga bahwa orang Yahudi tidak kenal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak kenal dia itu. Yang dia kenal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Nah, pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang berat. Jadi hari pertama itu harus dikuduskan. Nah, hari pertama ini di kalender pada Yahudi jatuhnya hari apa di kalender kita? Ada kalender Gregorian, itu jatuhnya pada hari Sabtu. Karena apa? Hari juga pada kalender Yahudi itu dihitung mulai jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu namanya satu hari. Ya, itu dihitung satu hari. Kalau kita dihitungnya mulai jam 12 malam sampai jam 12 malam itu satu hari. Jadi ketika kalender Yahudi jatuh pada hari Sabtu,
ketika masuk kepada tengah hari itu sudah masuk hari Minggu dihitungan kalender kita. Jadi hari Sabtu itu hari pertama, masuk ke hari ke-7 itu adalah hari Minggu. Hari pertama itu hari Sabtu, kembali lagi kepada hari ke-7. Begitu. Ya, jadi otak-otak kosong ini, yang kopong ini, ya dia pikir kalendernya Yahudi sama kalender bapak moyangnya dia. Pakai hari Minggu. Dia tidak ikut sahabat itu ya, tidak ikut sahabat. Enggak ikut sahabat, nabi sesatnya itu, nabi palsu tuh enggak tahu, enggak ngerti sahabat, dia malah 10 hukum Taurat. iya enggak tahu Pak, dia hukum Taurat juga, malah dia menyesatkan manusia-manusia itu untuk beribadah pada hari pada hari yang keempat. Iya belum Pak. Belum ya? Iya belum Pak. 10 hukum Taurat. Jadi nabi palsu ini tidak kenal hukum Taurat. Yang dia kenal hukum zina sama hukum selangkangan. Oke. Jadi 17 ya, hukum ini jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, tuh jelas. Ya, di dalam hukum Taurat jangan mengingini sesama rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan ngelihat istri orang terus naksir. Terus suruh cerein, suruh dicerein, terus Kalau dia kawinin. Kalau dia Terus naksir sama adik Ina, si Anu naksir sama si Ina, kayak gimana? Masa nabi palsu tak kenal hukum aurat? Ya tak kenal, dia menjalankan hukum aurat itu. Dia yang penting urat sama aurat Pak, urat sama aurat. Itu urat itu bakso urat, gimana sih Pak? Ya kalau nggak ada uratnya nggak bisa berdiri Pak. Bakso urat juga nggak bisa berdiri. Ina ketawa Ina. Serem. Oke. Jadi jangan mengingini rumah sesamamu, maksudnya jangan mengingini itu, jangan ngerampok, jangan merampas rumah sesamamu. Itu Palidara. Ya. Kira-kira kalau ada yang bantu-bantu di Pak Bumum punya rumah terus pembantunya cantik, kira gimana? Diembat gak itu? Sama nabi palsu ini tidak disia-siakan Pak. Itu langsung licin Pak. Sampai tulang-tulangnya habis. Makanan kali. Itu disikat sampai licin Pak. Kalau macam adik Ina Anda tinggal di situ, kira-kira bagaimana Ina? Aduh, adik Ina kasihan. Pasti sudah dibolak-balik kayak tempe, kayak goreng tempe. Pak Lidara. Ya. Pak Lidara. Ya. Saya mau serius bertanya ini Pak. Ini kan kita membahas Alkitab tentang nabi palsu kan? Iya, betul. Sebentar kita selesaikan dulu ini Pak. Sebentar. Oh ya, oke Pak, silakan. Jadi nabi palsu ini tidak menjalani Taurat karena Taurat mengatakan jangan mengingini istrinya, ya, jangan mengingini rumah sesamamu atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sedangkan nabi palsu ini merampas barang orang, ya, mengambil barang-barangnya, ya, kemudian mengingini hamba perempuan orang, mengingini perempuan orang lain, mengingini istri orang, ya, untuk dijadikan istri pastinya. Oke, selesai Pak. Masih ada lagi? Jadi jelas nabi palsu ini tidak menjalani hukum Taurat karena semua hukum Taurat dilanggar oleh nabi palsu ini. Karena tadi kita sudah jelaskan di ayat-ayat sebelumnya, ya, nabi palsu ini suka membunuh, ya, suka mengambil barang orang, ya, suka merampas. Jadi nabi sudah masuk selingan ini Pak ya? Oke. Sebentar Pak, masih ada dulu Pak, biar tuntas Pak, supaya tuntaskan dulu Pak. Iya, yang di komen chat bisa mengerti, ya. Oke, dan yang melihat juga bisa mengerti.
Yang mudah-mudahan jangan ada yang kepanasan. Kalau yang kepanasan, yaitu derita lu lah kepanasan. Oke. Malam pelidara. Ya. Oke. Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan Elohim kepadaku. Jawab Yahweh kepadaku. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Nah ini memang si nabi palsu ini sering bernubuat palsu dengan mengatasnamakan Tuhan Sang Pencipta, yaitu YHWH. Ya. Dan dia juga mengatasnamakan nama Tuhannya yang dia ciptakan sendiri untuk mengganti nama YHWH. Jadi mengaku palsu ya, membuat palsu. Aku tidak mengutus mereka. Nah jelas YHWH tidak pernah mengutus si nabi palsu, tidak memerintahkan kepadanya dan tidak berfirman kepadanya. Nah YHWH tidak pernah berfirman kepada nabi palsu ini. Dan tidak mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong. Jadi nabi palsu ini berkata kepada manusia yang disesatkan dengan perkataan-perkataan bohong, ya, ramalan kosong, ya, angan-angan, khayalan, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Karena memang nabi palsu ini senang bertipu daya. Oke, ada lagi Pak Bom sebelum kita lanjut. Ada. Yeremia 23 nih belum. Belum, sabar dulu. Sabar Pak. Masih panjang. Nih kira-kira masih seminggu ini kayaknya ceritanya. Banyak tapi sabar dulu. Banyak. Kita kasih 3 ayat lagi dulu ya. Ini saya Ya. Pak King David mana sih ya, bantuin saya baca. Pak King David kemana ya Pak King David? Oke, lanjut. Dua lagi. Oke. Enggak, di saya masih Yeremia 23:15, Yeremia 16. Wah, sebanyak. Oke, Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu. Nah, oke ya. Di saya masih ada 35 ayat. Stop dulu sudah ya. Di saya. Aduh. Mulut saya. Aduh, mulut saya doer, Pak. Masih ada 35 ayat. Ayo. Ya, saya nggak mau saingan sama Nandar, Pak. Mulut saya tipis-tipis ntar jadi doer. Ya udah. Tidak. Oke. Layangkanlah Yeremia 3 ayat 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Wah, ini kan syair. Iya, tidak pernah ditiduri ya. Ini syair saya. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Aduh. Wah, ini jelas sekali nih. Nabi palsu ini sering duduk di jalan-jalan menantikan wanita-wanita yang untuk dijadikan kekasih. Ya, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Nah, nabi palsu ini memang senang berzina, ya. Oke. Berarti dengan kejahatannya. Berarti itu yang kepanasan tadi siapa ya? Cangkok dari Arab ya. Pasti kepanasan. Oke, akhirnya kita berbicara pada akhirnya ya. Walaupun masih ada banyak ayat, nanti kita akan kupas lagi. Sebelum itu berikan waktu saya untuk istirahat selama 2 jam. Iya. Kamu lihat ya, saya suruh Pak Merdeka bicara. Kalau ada yang masuk jangan bicara ya, awas ya, awas. Kan istirahat 2 jam. Bobo dulu. Oke, jadi di sinilah. Dikirimin Pak Merdeka ini katanya kepanasan tapi kok adem aja. Pak Merdeka. Pak Merdeka ini. Nah, udah bukan kepanasan aja, dia berarti ketiduran juga. Pada akhirnya kita melihat bahwa nasib tragis daripada sang nabi palsu yang sudah dikatakan dari awal harus binasa dan harus dihukum mati, maka nabi palsu ini seperti ini. Sebab inilah beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab daripada Nabi Yerusalem
telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Jadi nabi palsu ini harus pasti diberi makan ipuh dan minum racun. Maka nabi palsu ini tamatlah riwayatnya. The end. Selesai. Nabi palsu mati Oke. Kita diracun. istirahat dulu ya. Ya, Nanti istirahat Pak. Saya istirahat 2 jam Pak. Selingan. Ya, tambah 3 jam jadi 5 jam Pak. Selingan, Pak, selingan. Selingan Cara- silakan selingan. Iya. Ya, nabi palsu kan umatnya cara beribadahnya kan pasti beda. Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5. Matius 6 ayat 5 Pak. Iya. Habis ini kita ngobrol dulu ya. Iya, ini kan penutupnya kan ini caranya. Ah, silakan Pak Lidara. Suruh Palidara baca. Ya, Udah capek sekalian, dia. sekalian terakhir Kanu, ini saya penutup. saya Suaranya udah Pak istirahat Pak. Suaranya Jam, Pak Pak. Lidara itu penutupan ini suaranya ini. Ya, silakan Pak Lidara. Ya. Mampus Oke. kah tidak? Mampus kah tidak? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya memang, betul Pak. Nabi palsu ini umatnya suka ya berdoa, ya bahkan di jalan-jalan, di tengah jalan juga dia berdoa Pak. Bukan hanya di tikungan Pak. Mereka memang nah umat nabi palsu ini orang yang setia Pak. Setiap tikungan ada maksudnya. Ya udah, sekalian ayat 25 dan 26 Matius 24. Capek Sekalian Pak penutup. Bam. Penutup. Capek Pak Bamom dari Udah tadi penutup. terus. Penutup. Udah ditutup-tutup. Udah penutup. Iya. Ya Matius Yang warna putih itu 20 ya. Matius 24 ayat 25, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Oh sudah ya benar. Nah, lanjut. Sudah dikatakan terlebih dahulu, nggak percaya juga Pak Bom nih. Anu aja Pak Bom, ulangan Nanti- 18 saja ayat apa? Ulangan 18 saja Pak Bom. Udah Udah. lewat ini saja. Jadi Lambat. apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, nabi palsu ini memang hidup Jangan dipercaya. padang gurun. Ya, nabi palsu ini hidup di padang gurun. Kemudian dia juga ada di bilik. Termasuk Tuhannya ada di bilik. Bilik itu adalah suatu bangunan dari batu dengan kayu, itu berbentuk segi 4. Yang ukurannya begitu ya. Iya, yang ukurannya bisa Iya. bisa kecil, bisa besar. Ada yang ukuran 2x2, ada yang ukuran 3x3, ada yang ukuran 10x10, ada yang ukurannya 20x20. Tapi pasti Ini jadi bilik itu berbentuk Ini jadi persegi. pertanyaan juga ini Pak. Kok di Ya. padang gurun ada bilik? Nah, itu dia. Ya. Makanya kita harus bertanya. Untuk Iya. itu sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada waktu yang akan datang. Shalom. Saya mau minum dulu ya. Palidara. Ya. Pak Bom. Kamarnya kemana? Jangan kasih ayat lagi ya. Kalau mau kasih ayat baca sendiri. Iya. Saya nggak mau baca. Udah capek itu. Ya, ini saya mau masukkan aja. Ini kan sudah luar biasa kan untuk tema besok. Tema besok itu bagaimana Besok. babnya? Bagaimana? Ya, Bagaimana Apa- tema besok? Kita Ya, ini melawan dan memusnahkan, menolak dari nabi palsu dan ajarannya. itu besoknya lagi. Yang ini, yang besok yang ini apa penyebab orang murtad? Dikasihkan di polling aja, nanti kita kasih 5. Mungkin salah satunya selangkangan atau jabatan
Nah, itu dipolingkan aja nanti. Kalau iman nggak mungkin lah kalau iman itu nomor 1 juta Iya. itu. Iya, Nah, Iman udah pindah Pak, teman udah saya pindah. pindah, baru kemarin Iman. Iya. Itu juga kan bisa nanti kita lihat dari polling yang di live chat itu. Kita kasih 5 jawaban yang terbaik ya. Nah, mereka nanti Iya. untuk polling bisa. Itu Itu aja kenapa ya, maksudnya. si One Way itu mulut besar ya, tidak bisa menjelaskan sama saya tentang kenapa sampai dunia ini ada berbagai bahasa. Kok nggak bisa belajar ya sama orang yang lebih tahu ya? Sok pintar sekali, orang-orang gitu gila kayak ya. Mana bisa Stres ya apa itu yang tadi gambarnya itu Pak, otaknya ya begitu Pak. Mereka ini kan kadang gini Pak Bom, pendidikan formal itu kan nggak diperlukan. Mereka kan pendidikan agama. Itu yang jadi pengetahuan tentang itu terbelakang. Oke. Siapa lagi mau kasih masukan? Silakan. Pak Otentik atau Pak Toga, silakan. Ya, ini begini Pak. Ini kan kita sudah kenyang mendengarkan tentang nabi palsu ini Pak. Tapi anehnya ada yang merasa, heran juga saya. Kita yang baca Alkitab tentang nabi palsu, tapi ada yang kepanasan. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa nabi palsu yang kita bahas ini kok ada yang membela dia. Jadi cara belajarnya manusia seperti ini kok bisa percaya nabi-nabi palsu ya? Tapi tentang nabi palsu ini ya mungkin mau diapain? Tapi bisa saya baca sendiri. Kalau bisa tampilkan Pak Bom ulangan 18 nabi palsu ini mau diapain? Ayat berapa? Ulangan 18 Pak, ayat 20 sampai. Sudah dibaca tadi sudah. Oh sudah tadi Pak ya, oke baik. Ya dari awal. Baca aja. Iya ya. Ulangan 18 ayat 20 tentang nabi palsu ini. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi tidak perlu kita gentar kepada nabi palsu. Kalau ya mungkin ya saudara-saudara yang mau membela nabi-nabi palsu ini, ya janganlah, saudaraku, janganlah membela nabi palsu ini, karena firman itu nyata. Masih banyak yang nabi yang asli yang harus kita patuhi ajarannya. Karena itu nabi-nabi yang bukan palsu itu kan berhubungan langsung kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang kepanasan di sini mau membela nabi-nabi palsu, ya sadarlah pada malam ini juga. Ya sampai di sini dulu Pak Bom, Pak Lidara.
Pak Mordegai. Rupanya tadi oleh-oleh itu dari Ibu Dwi Ristiati. Ibunya tinggal di Jakarta. Dia pesan barangnya dari Kalimantan, Banjarmasin. Baru makanannya banyak sekali. Gak tahu bisa habis nggak ya? Kayaknya 3 bulan baru habis. Ibu ya, begitu. Makasih banyak. Lanjut. Aduh, silakan Toga. Yo, shalom Pak Bom Bom, shalom semuanya. Saya cuma mau menyampaikan hal yang sering dibahas di channel sebelah, Pak. Karena banyak anak-anak Tuhan yang kurang memahami firman Tuhan, malah percaya, ternyata benar, Bu. Jadi bingung tentang Matius 12 ayat 40. Mungkin yang udah pernah saya sampaikan Pak Bom Bom. Ternyata anak-anak teman-teman kita masih banyak yang nggak ngerti. Banyak karena masalah perhitungan hari di Yahudi kan sama kita kan beda. Jadi Jumat itu patokannya pergantian hari itu ya mungkin seperti yang di Indonesia. Kalau dihitung sesuai dengan pergantian hari di Indonesia memang enggak pas 2 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40 Pak Bom. Oh, masalah Yunus. Ini yang masalah Yunus. Iya, saya Yunus. Iya, Pak. Zuma itu seperti Yunus. Kalian gak usah masuk, dia itu orang bodoh, sudah kasih aja. Zuma itu orang paling bodoh Pak. di dunia. Itu teman-teman yang masuk. Mulut besar itu saja. yang digiring. Itu selalu digiring Juma. Itu orang aja Zuma Pak itu Bom mulut yang mau saya besar, sampaikan. tidak tahu apa-apa. Hanya botol saja begitu loh. Iya, Pak. Masalah, Kalau masalah penanggalan kan sudah dibahas juga Pak Bom Bom dulu pada saat bulan Desember itu ya Pak ya. Ya. Tentang kelahiran Masalah Yesus. Dia tuh nggak tahu. Masalah Yunus. Iya. Ya jadi begini, ya mudah-mudahan sih yang dengar ya umat Kristen ya. Sekali lagi ya saya sih tekankan penanggalan Yahudi yang disebutkan di dalam Alkitab itu berbeda dengan penanggalan kita. Penanggalan yang di dalam Yahudi, di dalam Alkitab tidak pernah menyebutkan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, nggak ada. Ya kan? Coba di mana ada ayat Alkitab bilang bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Dan juga tidak ada nyebut hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak ada, Pak. Gitulah. Jadi penanggalan atau yang disebut di dalam Alkitab selalu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Dan penanggalan Yahudi perhitungan hari di dalam Alkitab yaitu perhitungan Yahudi itu dimulai dari jam 6 pagi Sore sampai jam 6 sore itu 1 hari. Kalau di kita jam 12 malam ya sampai jam 12 malam lagi itu namanya 1 hari. Jadi sudah berbeda 6 jam. Iya 6 jam Pak, iya betul. Ya, jadi dan kalender penghitungan kalender Yahudi ya yang di Alkitab itu semua harinya berjumlah 29 dan 30 hari. Gitu loh. Berapa Pak? 29 dan 30 hari. Penanggalan Yahudi tidak ada yang lebih dari 31. itu. Nggak ada 31. Ya, harinya cuma 29 dan 30 hari. Berarti tidak ada juga 28 ya, karena kita di bulan 2 itu. Nggak ada.
Jadi 1 tahun penghitungan kalender Yahudi hanya 354 hari. Kalau kalender kita 1 tahun berapa hari, Pak? Satu tahun Iya, 1 tahun kalender kita. 300 Jumlahnya berapa hari? 300-an lebih ya Pak ya. Kalau saya tidak salah berapa ya? 365 hari. Iya 300-an iya. Kalender Gregorian atau kalender Gregorian. Masehi itu 365 hari, sedangkan kalender Yahudi itu hanya berjumlah 354 hari. Itu sudah saya live kan berapa kali, apalagi waktu Natal kemarin kita penghitungan hari Natal jatuhnya kapan, itu pakai penanggalan itu. Iya, Jadi betul, Pak. manusia botol-botol itu ya nggak tahu perhitungan 3 hari 3 malamnya bukan perhitungan 3 hari 3 malam kalender kita, Pak. Indonesia ya betul. Iya, bukan Karena 3 hari 3 malamnya kita, 3 hari 3 malamnya kita hari Senin, Selasa, Rebo. Itu karena tiga Palidara, hari 3 malam gitu ya. Palidara. Iya. Nah, dari channel yang saya tonton hari itu sama Juma, beberapa orang Kristen malah itu kaget. Oh ternyata, Pak saya baru tahu ini salah dibilang dihitung seperti yang Pak Didara bilang. Oh iya, iya benar, Pak ini salah, bukan nggak nyampe 3 hari dibilang. Waduh, itu banyak teman-teman yang jadi terpengaruh sama omongan Juma, Pak. Iya, karena nggak mau belajar, yang mau masuk ke sana belum belajar, belum apa-apa udah nyemplung, ya habis dicuci. Langsung mengakui yang kita salah. Sampai di sana bukannya masalah apa dia peroleh di sana malah salah pula juga. Iya, malah terpengaruh gitu loh. Jadi gini ya, nih saya ini kan ya, bahwa kalender Yahudi itu ya hari pertama itu disebut Yom Ehad atau Yom Rishon. Mereka nggak kenal hari Senin. Hari kedua itu disebut Yom Sheni. Hari kedua. Ya. Ya, kalau saya boleh korelasikan dengan hari pertama di sana, Pak, kira-kira hari keberapa di sini, Pak? Hari pertama di sini jatuhnya hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Iya. Berarti dia itu hari pertama di sana ya? Iya, masuk terus ke hari Sabat. Hari ke-7. Terus masuk hari ke-7. Iya. Sirkulasinya begitu. Ya, kemudian Yom hari ketiga itu disebut Yom Shelisi. Hari keempat disebut Yom Revi'i. Hari kelima disebut Yom Kamisi. Hari ke-6 disebut Yom Shishi. Hari ke-7 disebut Yom Sabat. Yom Sabat. Yaitu hari perhentian Sabat. Yang seiring dengan hari Sabtu. Sorry tadi salah ya, yang Sabat itu adalah hari Sabtu, kemudian masuk ke Yom Rishon. Itu pergantian hari ya pada saat matahari terbenam pada hari Sabtu. Pada hari Sabat matahari terbenam jam 6 itu sudah berganti kepada Yom Rishon yang jatuh pada hari Minggu. Hitungan kalender kita. Gitu loh. Jadi hari pertama di sana itu hari Sabtu di sini ya? Iya. Iya. Berarti hari selisih. Hari ke-7 Pak, hari ke-7. Hari Sabat. Yang masuk hari Sabtu. Hari Sabtu di sini. Hari Sabtu, ya hari Sabtu di sini. Di sini. Kemudian hari Minggunya hari pertama langsung masuk lagi dari hari Sabat masuk
ke jam 6 matahari mulai terbenam, itu masuk hari Minggu sudah. Masuk ke hari pertama. Iya. Oke ya, jadi begitu. Kemudian nama bulan itu di kalender Yahudi ya, nama bulan pertama itu namanya bulan Nisan. Itu jumlah harinya 30 hari. Itu kalau di kalender kita itu Maret, antara pertengahan Maret sampai pertengahan April. Itu namanya bulan Nisan. Kemudian bulan kedua itu bulan Iyar. Bulan Iyar itu kalau di kalender kita antara April dengan Mei. Itu jumlah harinya 29 hari. Ketiga itu bulan Sivan. Jumlahnya harinya 30 hari. Di kalender kita jatuhnya antara Mei dan Juni. Iya. Bulan keempat bulan Tamus. Itu 29 hari. Jatuhnya antara Juni dan Juli. Kelima bulan Ab, 30 hari. Jatuhnya Juli dan Agustus. Kemudian bulan Elul, jumlah harinya 29 hari. Jatuhnya Agustus, September. Kemudian bulan Tisri, itu 30 hari. Itu jatuhnya September, Oktober. Kemudian bulan Hiswan, ya, bulan Marheswan atau Heswan, itu antara 29 hari sampai 30 hari karena perhitungan bulannya. Iya. Itu antara Oktober dan November. Kemudian bulan Kislev itu 29 hari dan 30 hari juga. Itu antara November dan Desember. Nah, disinilah yang disebut bulan Kislev, inilah hari Natal yang jatuhnya pada tanggal 25 Desember. Iya. Nah, kemudian bulan Tebet itu 29 hari. Perhitungannya Desember, tanggalan kita dan Januari. Baru bulan Shevat itu 30 hari, Januari, Februari. Kemudian bulan Adar, ya itu 30 hari juga, Februari sampai Maret. Kemudian bulan Adar itu ya, Februari sampai Maret, 30 hari. Jumlah harinya tuh cuma 29 sampai 30 hari. Dan totalnya 1 tahun perhitungan mereka itu 354 hari. Iya. Gitu. Berarti Jadi harus hati-hati. Iya, berarti di sana Pak Alidara kalau bulan ganjil di sana malah kurang dia ya. Iya, ya hitungannya begitu karena mereka. Karena kalau kita di sini bulan ganjil malah ketambah. Iya. Istilahnya sampai 31. Iya kan? Nggak akan ketemu kalau kita hitung dengan tanggalan kita. Iya, penanggalan kita malah lebih dari harinya kalau bulan ganjil. Nah, kalau di sana dia malah kurang. Tapi tetap ganjil juga 29 hari. Jadi perhitungannya mereka pakai perhitungan bulan, Pak. Jadi mereka itu kalau dikonversikan ke tanggalan kita itu adanya di pertengahan, adanya di tengah-tengah. Harinya juga begitu. Harinya itu 1 hari jam 6 matahari terbenam, jam 6 malam, sore sampai jam 6 pagi, itu hitungan 1 hari. Ya, selisih 6 jam. Iya. Gitu loh. Kalau kita kan dia cuma 12 jam, itu hitungannya 1 hari. Kalau kita berapa jam?
satu harinya. 24 jam, Pak. Iya. Beda. Jadi itu orang-orang botol itu mau ngotot ngitung dengan otaknya mereka nggak akan ketemu. Iya, karena perhitungan kita satu hari itu kan dihitungnya dari 12.00 ya Pak ya. Tengah malam. Iya. Iya, benar. 12.00 sampai kembali lagi 12.00. 00, iya. Hari sampai jam Iya, 00 kan begitu. Iya, Kalau iya. mereka enggak, Pak. Itu yang harus diketahui. Sebelum Iya. ngomong sama mereka harus tahu dulu bulan itu. Makanya di sana tidak pernah di Alkitab ada tulis hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa, nggak ada, Pak. Sampai kiamat juga nggak bakal ketemu, Pak. Iya, kalau saya juga hitung-hitung Pak, karena kita itu dia kalau penanggalan orang Yahudi itu dia kan jatuhnya di tengah bulan kita. Iya, di tengah. Misalnya Januari sama Maret itu kan dia jatuhnya di tengah. Februari jatuhnya dia di tengah atau di atasnya lagi. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu jatuh memang pas lah tanggal 25. Iya. Mau Iya. dihitung bagaimana bolak-balik itu, Pak. Ya, yang Iya, sesuai di benar. Alkitab ditulis ya tanggal lahirnya Yesus Kristus di Alkitab ketika dihitung dan dikonversikan kepada tanggalan kita tepat tidak lebih tidak kurang jatuh 25 Desember. Iya, 25 Desember ya benar. Tapi di perhitungan Yahudi dijatuhnya di bulan Kislev. Kislev, iya. Berarti lewat dari Desember ya? Iya, Desember Iya. Pak, masuk di Desember. Masuk di Desember. Iya, kita lihat harinya, hari jatuh ke hari keberapa, gitu loh. Di penanggalannya mereka. Iya. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10. Kan mereka begitu hitungannya, Pak. Oke. Wah, lanjut. ini sangat luar biasa ini Pak Lidara ini. Karena ya kalau kita bilang begitu Pak, kalau sudah disampaikan begitu waktu pas Pak Bom sama Pak Lidara ya. Nanti tunggu sebentar teman-teman ya, jangan beranjak ya. Saya akan jawab semua botol itu punya tanggal kalender Yahudi. Tunggu ya, Iya. saya lagi bikin saya punya ini program. Tunggu sebentar saya jelaskan. Siap Pak. Ya. Siap. Supaya semua tahu Pak. tahunnya Israel, hitung di Alkitab bagaimana. Hari ini tanggal 22, jatuhnya di tanggal Sabat hari apa. Nanti Ibu kakak CJWD sebentar ya, Belanda, Iya. supaya bisa paham Sabat itu apa. Bisa Tunggu ya, bisa tunggu tahu. Sebentar, saya punya ini adalah gelobet jadi. Lanjutkan dulu. Yang Ya, jadi motor-motor begitu. mau masuk gampang. Ya, jadi begitu ya Pak ya tadi. Pak siapa itu tadi ya? Jadi kalau masuk ke mereka ya harus jelaskan. Ya kadang juga mereka Pak Lidara kalau dulu kan waktu bulan Desember kan Pak Lidara sama Pak Bom jelaskan mulai penanggalannya itu kan. Iya. Kalau Natal itu. Iya, kalau disampaikan ke mereka malah dia bilang, itu kan bulan Desember musim apa? Musim salju. Musim salju. Banyak lagi. Saya bilang memang ini kalau manusia botol. Orang sudah perlihatkan validnya penanggalan yang benar masih dibantah juga. Di Yerusalem itu tidak pernah akan ada salju, Pak. Iya. Di Bethlehem, di Yerusalem nggak pernah ada salju, Pak. Kecuali baru kemarin terjadi di berita kan, lihat coba di berita. Baru pernah terjadi salju di Yerusalem. Sampai Perdana Menteri Netanyahu mainan es itu. Ada di berita. Luar biasa, Pak ya. Iya. Memang di situ tidak ada salju karena dia dataran rendah, rendah ya benar. tinggi. Dan
udaranya dia tidak ada salju tapi dingin. Dingin, iya benar-benar. Dia bisa ada di suhu, kebetulan waktu itu saya di sana sekitar suhu di 15 derajat, 10 derajat. Wih, Ya, dingin juga kalau ya, dingin ya. iya dingin Pak. Nah kalau pas musim dingin, nah tapi kalau ada salju kita mau ketemu, kita naik ke Bukit Hermon Pak. Iya. Nah di Bukit Hermon baru kita ketemu salju. Atau Pernah di, juga saya, di ya Gunung pernah Sinai Pak. ya pernah saya juga ke Jepang Pak. Ya saya pernah dapat itu sampai di bawah 10 derajat Pak. Itu sudah sudut-sudut jari kita ini, wah sakit sekali Pak. Iya. benar. Kalau naik ke Bukit Hermon itu, Bukit Hermon itu, yaitu itu udah salju Pak. Di sana mereka main ski, main snowboard, ya, Bukit Hermon gitu loh. Nah itu makanya ada lagunya, oh betapa indahnya. Gitu. Oh betapa indahnya, seperti embun yang dari Bukit Hermon turun. Iya. Kecangkut. Ya itu kalau di Yerusalem dan Bethlehem nggak pernah ada salju Pak. Jadi orang botol aja bilang nganggap bahwa Desember itu ada salju karena mereka lihat kalau kita orang Kristen pada bulan Desember itu ada salju, ada cemara, karena orang Kristen kan suka menghias pohon Natalnya pakai kapas, katanya ada salju. Iya. Ya dia klaim juga itu Pak. Dia bilang di sana Pak tidak ada pohon cemara. Iya kan? Tapi dia mengklaim juga bahwa di sana ada salju, ya kan? Saya bilang memang aduh. Kurma ada nggak Pak Lidera, kurma? Kurma kalau di Yerusalemnya nggak ada Pak. Nggak ada pohon kurma. Di Bethlehem nggak ada. Yang ada kurma itu hanya di Jericho Pak. Iya. Di Jericho itu ada kurma bagus. Justru kurma dari situ diekspor ke Arab. Baru sampai di Arab dibilang kurma nabi. Kurma nabi Pak. Besar-besar Ada Pak. penemuan Israel itu kan dia menemukan kurma yang ribuan tahun itu. Yang ribuan tahun tersimpan itu bijinya itu bisa ditumbuh. Iya, di Jericho Pak. Karena di Jericho itu bisa itu tepatnya dekat dekat bukit Mount of Temptation, yaitu bukit pencobaan waktu Yesus dicobai. Karena dia dibawa ke atas bukit gunung kan yang tinggi oleh iblis. Nah di situ ada korma, dan korma itu bagus dan diekspor ke Arab. Nah sampai di Arab dibilang itu korma nabi. Kormanya besar-besar. Kalau di sana namanya korma majul. Dan paling mahal kormanya itu. Yang digoyang pangkalnya itu Pak, korma di mana itu Pak? Oh, itu korma di padang pasir Pak. Iya. Tapi saya rasa kormanya itu dia mungkin korma mini ya. Nggak ada korma mini Pak. Korma itu jangankan perempuan Pak, 2 orang 3 orang aja goyangin belum tentu goyang Pak. Itulah kuasa Allah Pak. Itulah saya bilang tadi Pak, mungkin kormanya korma mini. Korma cacat Pak, korma cacat dia. Nggak bisa gede. Itulah. Iya. Korma itu kita ya. Pak, Bapak pernah lihat pohon sawit? Ya Pak, ya. Iya, seperti itulah. Saya pohon sawit Pak. Iya, Pak Lidera, seperti sawit. Pohon korma. Kalau sebesar begini, kalau sebesar begitu itu ada yang botol enggak Pak? Doser aja ya.
Goyang nggak kurma itu ada bisa, yang Pak. botol enggak? Ada yang botol ada Pak. Maksudnya hidup apa tumbuh dari botol, Pak? Itu Korma cangkokan, Pak, mungkin. Cangkokan, enggak maksudnya Kurma kormanya bonsai botol. itu, Pak. Bonsai Kurma bonsai. enggak ada Pak. Jadi pohon korma itu kan dia jenis itu ya, jenis apa palem. Jadi sama pohonnya tuh sama pohon sawit Pak. Batangnya daunnya ketika sudah itu pelepahnya pasti rontok, pasti ada bekas pelepahnya itu. Oke. Teman-teman, saya jelaskan dulu teman-teman di rumah ya. Ya, Pak. Anak-anak Tuhan di rumah, saya undang Zuma ya. Untuk pendebat-pendebat Kristen kalau belum tahu kalender, orang Yahudi punya pertanggalan itu ya. Berbeda dengan kita Gregorian matahari. Karena kalau di dalam Yahudi itu kalendernya bulan ya. Kita baca dalam Mazmur 104 ayat 19. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Nah, yang tadi Pak Lidara sampaikan itu benar ya. Waktu itu dari jam 6 pagi sampai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi atau jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu ya, perhitungannya orang Yahudi. Jadi mengikuti bulan. Sekarang saya tanya teman-teman di room sini. Hari ini tanggal 22. Yang dikatakan hari istirahat itu hari apa? Hari Sabat. Ada yang tahu di sini? Hari ini tanggal 22, bulan Februari. Kalau perhitungan kalender Yahudi. Ayo, ada yang tahu? Coba di live chat dulu. Ini hari ini. Kalau bulan ini hari Sabatnya jatuh di tanggal berapa aja? Bulan Februari. Kalau mengikut kalender Yahudi. Ada yang tahu di dalam room? Teman-teman, ada yang tahu? Bingung Pak. Bingung pada. Ada yang tahu nggak? Zuma, tahu nggak? Nah, kalian yang tukang atur-atur tentang Alkitab, belum bisa kasih ayatnya. Pak Bom gitu loh. Ayo, kalian masuk di mari. Pas aja kalian. Belum bisa buka di ayat Alkitab lain. Tinggal Pak Lidara dukung saya saja. Ayo. Hari apa? Tenang didukung Pak. Ini hari apa? Pak Lidara, ini hari apa? Ini hari Senin. Hari Senin. Tanggal 21 Pak, hari Kalian Senin. dulu Gregorian ya, hari Senin ya. Nih. Tanggal 21. Tanggal 21 ya? 20 Pak. Wah, Pak Lidara ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 21 Pak. 22. 22. Tanggal 22. Iya, karena sudah lewat jam 12 Pak, 22 udah 00. Oh iya, Kalau tadi betul. 21. Oh iya. Berarti hari apa Sudah ini? lewat jam 12. Hari Rabu ya? Cubit. Hari apa? Hari Selasa ya? Sekarang hari Selasa. Sudah masuk Selasa, Pak. Sudah masuk Sudah Selasa. masuk Selasa. Kalau tanya sekarang hari Selasa. Kalau tadi Iya. sebelum jam 12 tanggal 21 Pak Bom, hari Senin. Iya, betul. Tanggal 22 toh? Sekarang tanggal 22. Karena sudah lewat 14 menit, Pak. Ini hari Selasa ya, tanggal 22. Selasa tanggal 22. Saya tanya anak-anak sini yang pintar, saya mau tanya. Di live chat, kalau di live lu room sudah menyerah angkat tangan. Nyerah. Apalagi Zuma. One way. Aduh, Aditya lagi, aduh, anak kaya, aduh. Kalian kayak Suret, Musa, aduh, apalagi Ustadz kayak nama, aduh, lebih hancur lagi. Aduh. Saya kasih lihat dulu bulan ya.
bulan Februari ini ya. Nanti tolong lihat ke langit yang tidak hujan. Coba lihat Pak Pak Bom Bombo, bicara betul Kadir. Pak Bombom, ada yang di room ini tahu Pak. Pak Bombom aja sama Pak Alidara. Misalkan lihat bulannya ya. Nah, ini bulannya. Ya. Yang dikatakan sahabat itu bulannya begini, oke? Ya. Ini bulannya nih. Oke. Hari ini tanggal 22, kalau di kalender Yahudi tanggalnya itu tanggal 21 untuk bulan ini. Kalau kalender 21 hari ini kalau orang Yahudi punya kalender ya. Hari ini hari ke-6 ya. Kalau orang Yahudi hari ini tanggal hari Selasa, tanggal 22. Kalau orang Yahudi punya kalender tuh hari ke-6. Hari ke-6. Jadi besok tuh hari ke-7. Kalau mau ikut, tidak ikut Gregorian. Ikut bulannya orang Yahudi. Nanti lihat keluar, bulannya sebagaimana ya. Nah ini. Tanggalnya nih. Oke. Pak Bob kasih tanggalnya nih. Coba Anda perhatikan, teman-teman. Belajar ya. Hari Rabu itu tanggal 22, itulah hari Sabatnya. Ya, kalau kita mengikut kalender murni Alkitab umat Elohim Yeshua HaMashiach. Ya, kalender Alkitab bulan 12. Ya. Ini khusus bulan Februari. Jadi kalau umat Abdul Bim Salabim, kau ilmumu belum sampai di mana, ya? Kau jangan protes Pak Bom. Kau masuk sini. Nanti saya tanya ayat Alkitab kau bingung dari Esther, Imamat, Nah, ini ya, ini bulannya nih ya. Oke. Ini jatuhnya ya. Coba Pak Lidar bisa baca kan? Bopondi, Werupi, Waria, ini bahasa apa? Ya. Bahasa apa itu? Jadi anak-anak Kristen, jangan kalau kalian masuk di Suma, mereka tuh gak ada ilmu, cuma kor-kor, kayak bebek tuh kalau dikasih makan, nanti tanya ya. Kalau kita ikut kalendernya Yahudi berbeda, ya. Ini kalender Yahudi ini ada. Nah. Dia tuh di sana tidak hitung hari Senin, Selasa enggak. 1, 2, 3, 4. Apa Pak Lidara? Silakan Pak Lidara. Bom. Apa tuh? Kalendernya hariannya. Hari 1, 2, 3, 4. Oh, hari itu ya hari pertama itu Yom Ehad. Nah. Atau Yom Rison mereka sebutnya. Hari kedua tuh ya. Yom Sheni. Kalendernya ini benar atau tidak orang Yahudi punya? Bulan Januari Nisan. Bukan Januari. Nisan bulan Maret, April, Gir, Sivan, Tammuz, If, Elul, Tisri, Sevan, Kislev, Tefet, Sefat, Adar. Benar itu Pak Lidara? Ya. Sekarang ini kalau di Yahudi itu bulan Adar, Pak. Februari, Maret. Iya, bulan Adar. Ini ya. Oke, bulan Adar yang paling ujung ya. Nah, kalau yang saudara-saudara kalau memang mau hitung bulan, ikut bulannya bulan Adar sekarang ya, bulannya tahun Yahudi, bukan Gregorian. Kalau perhitungan kalender orang Yahudi sekarang bulan Adar, itu dia jatuhnya di tanggal ini. Sorry ya. Nah ini. Dia jatuhnya nanti besok ya. Tanggal 23 Februari atau tanggal 22 hari ke-7 Sabat tahun Israel, tanggal 22 Adar. Ya, nah di situ, ya kita di sini tanggal 22, besok kita tanggal 23 di Israel itu tanggal 22 Adar atau hari Sabat hari ke-7 atau hari pertama, ya hari ke-7 ya hari Sabat. Ini ya kalender untuk bulan ini ya. Perhitungan dari mana? Perhitungannya dari sini, oke? Bulan itu ya. Kalau kita keluar nanti lihat bulan. Bulannya berbentuk begini.
Oke. Nanti perhatikan tanggal 22 ya. Tanggal 22 atau tanggal 23. Teman-teman di rumah di Kalimantan, di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, nanti lihat bulan itu tanggal 22. Ini hari apa? Hari Selasa, hari Rabu. Nanti bulannya begini. Nih, dia setengah ya. Duh, terang ya. Nah itu baru namanya terbelah Pak, bulan terbelah itu. Hah? Itu namanya bulan terbelah karena tanggal setengah. Jadi semua kau kalau terhadap ilmu jangan kau tipu orang Kristen. Kau dapat channel Solat BM2 ini kau bingung-bingung ya. Di sini Pak Bobom dibantu sama orang-orang hebat, jadi ya kau belajar lagi semua ya. Nih, bulannya begini ya. Setengah, bulan terbelah. Nanti ya besok tanggal 22, 23 kita Gregorian tanggal 23, nanti Bapak lihat ke langit. Bulannya setengah. Itulah Sabat ya. Setiap minggu ya, Sabat itu perhitungan kalender Yahudi. Ya, kalau mau hitung ikut sesuai kalender Esther ya, dari kitab Esther ya. Kita lihat. Oke? Sudah mengerti? Kalau belum mengerti, nanti masuk Bapak Bob jelaskan. Ya, karena kalender yang ini Yahudi di sini ya, dari Mazmur 104 ayat 19. Paling cuma kalau kita tanya dia nggak ngerti itu semua itu. Mantap ya anak-anak Tuhan sudah tahu ya, bulan terbelah. Kalau dia itu nggak ngerti Sabat, bulannya orang Yahudi, mau ajar, ambil dari ayat Alkitab, pelintir-pelintir, aneh-aneh sekali ini semua ya. Nggak tahu, nanti saya tanya balik nggak tahu. Itulah mereka ya. Mereka hanya tunjukkan kesombongan mereka, kita tanya nanti mereka nggak tahu. Itu penyembah apa itu? Oke, silakan mau masuk yang bergabung, silakan ya. Anak-anak Tuhan mau bergabung mungkin dari Belanda, silakan dari Belanda. Atau dari Amerika Serikat, silakan. Protes kan? Loh, suaranya nggak ada penggugat. Hah? Ada suara? Tadi nggak ada suara. Masa nggak ada suara? Nah ini baru putus-putus dia. Sinyal kan. Oke, silakan Pak Jeki Sembiring, ada mau ditambahkan? Suara Ya, Pak? udah. Nah. Ya, silakan Pak Penggugat. Pak Penggugat. Ya oke, kalau dari saya tadi melihat ke tetangga sebelah juga ya. Jadi aduh, kita kalau melihat mereka itu memang kasihan sih sebenarnya. Jadi mereka berbicara apa yang mereka tidak ketahui begitu. Kok bisa di beberapa channel sebelah itu yang dibahas itu Alkitab, itu saya ketawa itu. Mau yang si Badutan, mau si tadi siapa Julpikar kan, entah siapa. Aditya lagi, wah ini kok bahas Alkitab semua ini. Luar biasa memang Alkitab ini. Apa sebosan itu mereka dengan kitabnya gitu loh. Kok sampai nggak ada hal yang menarik yang bisa diangkat. Bukan. Mereka itu tidak imani kitab mereka. Makanya mereka cari kebenaran di Alkitab. Oh, Aditya Talang Air, Ustadz Kenama. Kitabmu itu kan, kitab kamu menurut kamu itu kan belum sempurna kan? Makanya cari Alkitab. Sini. Saya udah kalian ya. Nanti saya tanya lagi yang lain baru bingung-bingung lagi. Gini Pak. Pintar baca Alkitab. Baru saya mau tanggal kalender ini. Enggak. Saya mau tanya, saya undang kalian. Kita bahas kalender bulan Yahudi. Sini. Saya ajar kalian. Saya minta ayatnya. Kalian tahu atau tidak? Belum tahu lagi baru. Jadi gini Pak Jeki, mereka itu satu malu. Malu membahas kitabnya. Kedua bingung Pak. Membahas kitabnya. Karena bingung kitabnya tidak kronologis. Bisa jelaskan.
tidak bisa menjelaskan. Satu ayat dengan ayat lain saling lepas melepas, tidak ada benang merahnya. Kedua, Ya. isinya juga malu kalau disebutkan. Jadi mereka nggak seperti kita, justru kita bangga membahas Alkitab karena ada benang merahnya, kronologis, ya, kemudian tertata rapi, sambung menyambung. Kalau mereka kan loncat-loncatan kayak keledai liar. Betul. Jadi mereka malu, Pak, mau bahas itu. Makanya mereka lebih baik bahas Alkitab. Gitu. Lama-lama juga kalau udah bosen mereka bahas Alkitab, nanti kitab Weda, kitab itu dia bahas pasti. Alidara. Itu kira-kira nanti 10 tahun lagi ini diklaim enggak ya Alkitab ya? Ini kita ini tadi kan membahas Alkitab, imannya Kristen. Kenapa kok one way bisa marah-marah ya? Kan ya lucu karena dia gila, Pak, bukan lucu, dia Orang gila. gila itu. Kalau lucu kita ketawa, Pak. Kalau lucu kita membahas. ketawa, Pak. Kayak nonton, kayak lihat Sri Mulat, lihat ini apa, lawak, lucu. Ya, Lah kalau kita lihat dia maksudnya- gila, Pak. Maksudnya orang gila itu kan mesti ketertawa lucu kan jadinya. Masa ya? Iya. Nganu kira-kira nanti 10 tahun ini bisa diklaim ya. Orang kita membahas Alkitabnya Kristen kok panasan ya, lucu ya. Gila ya. Lucu sama gila. Itu kan satu. Iya. Kalau gila pasti bisa lucu, Pak. Saya itu kenapa ya? Saya itu begini, Pak Lidara, teman-teman semua ini channel ya. Tolong kasih tahu ya sama channel-channel yang Abdul bodoh itu. Ajar orang Kristen lagi yang dulu lagi, orang Kristen now lagi. Masuk ke sana dikasih tahu. Itu dalam surat Matius 12 itu ayat 40 tuh. Surat apa ya Yunus tuh bukan 24 jam kali 3 hari. Kalian oh iyo. Kalian kok lebih dikasih bodoh sama Zuma now itu. Zuma kau masuk sini. Sini kasih hancur channel saya. Coba saya mau lihat kau punya kepintaran. Malu saja orang Sulawesi kau itu. Penghancur suku saja kau itu. Meriam babu dia, Pak. Kau sini sama saya orang Toraja, saya orang Toraja, kau masuk sini. Kau hancurkan saya orang Toraja nih, saya satu-satunya nih. Di apologet, sini. Rusak sekali kau bikin malu saja sama kita. Mengajar bawa nama daerah, nggak boleh. Kau ilmu kau masih di bawah saya, masih jauh. Bikin malu saja kau. Bahas Alkitab, kau imani saja imanmu itu kau imani saja. Tidak usah protes-protes orang Toraja, kau orang apa, tidak usah. Kau punya channel, saya baru nonton, kau bilang Pak Bubong orang Toraja, bukan orang Toraja. Saya ini orang Toraja asli. Dari orang Pangala. Kau tahu saya ini orang Pangala. Oh, suku Toraja. Ustaz Kenamat. Namanya dia Ustaz siapa namanya? Suma ya? Yang singgah di sana juga Pak Bom itu ya saudara-saudara. Kau datang ke kampung saya ini. supaya kau tahu kami orang Pangala itu siapa. Aneh-aneh saja. Aneh sekali kau bawa nama saya ke orang Pak Bom bukan orang Toraja, bukan orang suku Pangala. Saya ini orang Pangala asli, darah saya orang Pangala. Dia Kalau mau pancing. bahas kita bahas. Aneh-aneh saja. Saya sudah nonton Dia pancing videonya. bapak itu. Bilang Pak Bobo bukan orang Toraja. Aneh-aneh saja Pak. Tempatnya Yoma itu banyak Yung. kebun pisang di sana ya Pak ya, kebun pisang sama kambing. Di sini Pak Bobo berani. Kau yang Abdul di kau masuk sudah sini. Saya kasih turun semua. Yang penting kita bahas Alkitab ya. Saya angkat tangan kalau kitab saya nggak tahu karena saya nggak perlu. Sini sudah, saya sendiri. Kalian 8 orang. Sini. Bahas Alkitab ya. Kalian tanya sama saya 10. Kamu saya tanya kalian 1 tapi saya duluan. Kau bisa jawab atau tidak? Aduh, bikin menyesatkan saja ini kami orang Kristen. Orang Kristen yang botol lagi mau masuk di channel mereka.
Bila dikasih tahu, bilang, iya saja. Ya betul. Malu saja. Iya. Yang singgah juga Saya di sudah sana nonton di videonya, channel jadi dia mereka. maki-maki Aduh. saya. Iya. Dia maki-maki saya di channelnya. Pak Bom bukan orang Toraja tidak begitu. Saya ini orang Pangala asli, kau belum tahu turunan saya. Nanti kalau kau tahu saya siapa, baru kau kaget. Siapa tuh saya di Pangala? Dia mancing aja itu, Pak. Bukan, sengaja orang gitu dikasih rica atau DP mulu. Orang mana bilang kasih rica DP mulu. Bukan saya marah, tidak. Karena dia kan pengaruh-pengaruh orang Kristen. Orang Kristen yang abdul lagi masuk di situ. Dikasih kalender, Yesus, Yunus tidak di dalam perut ikan 3 hari. Begitu pula Yesus tidak. Pakai ilmunya sendiri. Kau masuk sini, baru kau jelaskan saya kalender, kayak begini. Nanti saya ajak kau lihat kalender kayak begini ya. Ustaz ya, cuma kau hitung ini ambil dari kalender mana nih? Bulan ini kita hitung dari apa? Bulan mana? Alkitab di ayat berapa ya? Ayat berapa? Sampai bisa dihitung begini ya. Oh, ini saya mau tanya anu dulu. Salam. Anu tahu nggak bulan ini bulan berapa nih kalau perhitungan ini? Dan saya kasih tunjuk. Ini bulan apa? Ya, ada tangan itu. Itu bulan apa? Bulan apa? Nggak tahu Pak Bom. Shalom. Kalau nggak tahu, kalian jangan hitung-hitung dengan saya ya. Nggak tahu. Shalom. Aja. Shalom. Siapa yang hitung? Saya mah nggak tahu. Ya udah, kau suruh Suma sana. Shalom. Kasih tau Suma itu. Saya nggak kenal Pak Bom. Siapa juga? Siapa? Mana mah ada Suma? Orang mah kira baturan mana? Nggak tahu. Saya mah kurang gaul. Mana mah bohong. Itu. Babaturannya itu, Pak. Si HMC. Dia makan nggak bergaul, dia mah nggak pernah bergaul. Bom. Adanya di dalam bilik. Pak Bom dia di dalam bilik terus. Kalau baptisan tuh apa maksudnya? Mana mah tahu ini? Ini mana mah tahu nih apa ini? Apa itu? Apa nih? Ini. Oh, itu tuh jeruk ya, jeruk ini. Jambu biji. Jambu biji itu. Ada di dapur. Itu makanan kesukaan orang Papua, pinang. Oh, pinang. Ini apa? Toa, itu matoa. Bom, nggak ngantuk tiap hari begadang. Ini isinya nih anu. Apa itu? Bom, mau belajar tentang baptisan itu. Bom. Benar. Ada aja. Mau belajar tentang baptisan, Pak Bom. Tentang baptisan belajar boleh. Bisa belajar Pak Anu, yang penting tidak memframing. Ya. Siapa yang framing? Saya itu kan apa maksudnya framing? Saya mau tanya aja. Tapi Pak Anu ini kayaknya sudah mulai dari tadi malam ini di Laut Roh Kudus ini Pak Anu ini. Iya, sudah mulai slow dia. Iya. Terima kasih saudaraku Pak Anu. Memang rame-rame Pak. Rame-rame. Sari ngapain Muslim mau dibaptis, belajar baptis Anu. Saya pengen tahu aja. Oh iya. Bapak, saya mau diskusi tentang baptisan ke siapa, Pak Bom? Dia evangelis Pak, jadi wajar dia nanya Pak. Kamu mau dibaptis? Ya pengen tahu dulu apa baptisan apa gitu. Sok pengertiannya apa, maksudnya apa dibaptis itu. Kenapa? Ya baptisan itu maksudnya apa? Kata Bom tadi kan dimateraikan. Ya. Dimateraikan maksudnya apa? Terdaftar sebagai keluarga kerajaan surga. Terdaftar itu aja. Iya, karena kamu percaya kepada Yesus, makanya harus dibaptis. Mau baca percaya kepada Yesus harus dibaptis. Pengertiannya yang jelas dong, yang rinci, yang rinci. Ada.
Jadi kalau kita dibaptis jadi pengikut Yesus gitu, Pak Bom? Iya, Gini, ini topiknya nabi palsu. Nah, kamu bertanya deh tentang nabi palsu. Jangan yang lain-lain. Jadi kita bahas sesuai konteks di sini, Kamu tanya bagaimana nabi palsu, begitu. Pak Widara, saya asli atau palsu Pak Widara? Ya. Gini, Kenapa? gini, teman-teman. Kalau saya kan nanya yang ada di pikiran saya, apain? Ada yang nggak tahu. Iya, topiknya di sini, nabi palsu. Jadi kamu bertanya sekitar nabi palsu yang ada di Alkitab, begitu. Jangan nanya yang lain-lain. Sudah ada apa di tempatmu, Nggak nyambung, Coba nanya nabi palsu gitu. Coba, silakan, tanya tentang nabi palsu. Ya saya jawab. Tentang belajar tentang baptisan aja. Hah? Tentang baptis. Enggak, Penjelasan, Pak Bom. Baptisan itu apa? Pengertiannya itu apa? Maksudnya apa? apa? Baptis itu nggak nyambung sama nabi palsu, tuh. Tuh, baca ayat 16 dulu. Oh. Ya. Ya, dibaptis itu apa, Pak Bom? Pengertiannya kan saya nggak tahu. Dibaptis itu apa gitu. Dimeteraikan. Iya, dimeteraikan itu apa? Ditempel gitu gimana maksudnya? Oh iya, ada nih ya, sudah. Yang jelas dong. Kalau ke saya jangan Bang. Harus jelas. Ini ada. Baca Kiai 138 itu. Udah jangan kemana-mana ini Ya udah itu, Baca dong teman-teman. Apa, Bom? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Dari ayat di atas. Dari atas. Dari 13. Lu doyan dari bawah-bawah semua. Baca aja. Yang kerja bengkel ini siapa malam-malam begini? Apa? Lagi ngeprint, sekalian ngeprint, Pak. Dia lagi cetak buku, Pak, karangan evangelis. Itu baca itu, baca. Apa? Bikin hadis ya, Yaitu penebusan. Pak Bom. Baca dari atas. Baca dari atas. Itu nggak ini kalau bisa. Aku semua kamu percaya toh, di atas, baca dari atas itu ayatnya. Kamu tanya. Bom suka jadi saya kalau baca gini, baca sendiri aja. Ih, kamu kan bertanya, saya kasih baca kamu nggak mau gimana? Jelaskan, Pak Bom, baptisan itu maksudnya apa, tujuannya iya, apa? Iya itu sudah jelas, baptisan tuh ada tuh ada tuh. Nggak jelas tuh apa? Beda. Ih, Pak daripada baca hadis, mendingan baca ini, Pak. Iya, justru terangkan baptis itu apa, maksudnya apa? Ya baca dulu, baru bapak mengerti, baca dulu. Kan Pak Bom ngertiin saya kalau baca begini Pak Bom bukain Yeremia 23 aja Pak Bom biar saya jelaskan baptisan. Ya. Yeremia 23 ayat 15. Ya, sabar. Pak Bom, kalau yang benar baptisan tuh diapain, ditenggelamkan? Iya. Kan beda-beda orang tuh. Iya, nanti saya jawab nih, ada di Yeremia 23 ada. Ya, biar saya yang jawab. Saya kasih penjelasan. Iya, ayat 15. Oh ya. Silakan. Nah, ini baptisan nih ya. Jadi gini. Jadi yang tidak dibaptis ya akan seperti ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Jadi begitu. Kalau belum dibaptis, dia pasti akan kasih minum racun. Itu. Coba ya, baptisan itu apa? Nyambung. Ya ini baptisan. Nyambung. 16-nya Pak Bom. Ada juga itu biar jawab yang kemana? mengakui itu tadi, Pak. Ya tuh ya. Saksi. Jadi begini, kalau yang belum dibaptis
Ya belum dibaptis itu Iya, akan baptis itu begini. apa? Ngerti? Iya ini Baptis, dia. baptis. Loh, ngerti Baptis, aku mah. Apa sih? baptis itu supaya tidak berkata-kata dari mimpinya. Ya, jadi beginilah, Oh, beginilah jadi firman yang belum Tuhan. dibaptis itu, sebentar. Semesta Yang belum alam, dibaptis itu suka jangan ngomong bukan dari mimpinya gitu. janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Jadi mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hati mereka, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Nah, ini yang belum dibaptis nih. Kalau yang belum dibaptis itu artinya pengikut nabi palsu. Gitu loh, gitu. Jadi kalau mau dibaptis harus pendapat itu salah. ajaran Mau saya buktikan nabi nggak? palsu. Pendapat itu salah. Gitu loh. Oke, terus ke Teman-teman mau buktikan pendapat itu Yeremia salah? 23 ayat 17, Pak. Coba. Yeremia, coba. Oh ya itu. Mau buktikan Oke. barusan kata pelidara yang belum dibaptis itu suka bohong. Ya, jadi gini, ini yang belum dibaptis itu pasti nabinya sesat. Nabi palsu. Oh, nabi sesat, yang belum jadi dibaptis nabi ya. palsu. Iya, dia suka berbohong, suka berbohong. main di dalam yang belum sebentar. Ya, suka berbohong ya, berbohong. Tulis ya. Yang ini yang belum dibaptis ya, yang belum. Ya, belum dibaptis. Sebentar, ditulis dulu. Suka berdusta, berbohong. Suka berdusta. Catat. Catat. Ya, ya. Yang belum dibaptis ya. Ya, suka main di dalam goa. Yang belum dibaptis itu, pertama nabi sesat. Kedua suka berbohong, berdusta, berbohong. Apalagi? Main di dalam goa. Banyak. Main di dalam goa. Ya, main di dalam goa. Nah, terus yang belum dibaptis itu, khususnya nabi sesat itu, dia mengatakan bahwa dia menerima firman Tuhan di dalam goa. Iya. Ya. Oke. Bisa ngomong nggak? Iya, sebentar. Saya ngomong nggak? Belum semua, Pak. Ya udah kan jelaskan. Oh, jadi yang belum dibaptis itu pertama nabi sesat, suka berbohong, berdusta, main di dalam goa gitu. Dan matinya diracun. Matinya diracun. Mati diracun. Satu dia mati diracun. Terus apa lagi? Gitu. Bernubuatnya bohong, bukan dari Tuhan. Bernubuat bohong. Ya, nabi itu orang yang belum dibaptis ya. Iya, itu. Karena yang belum dibaptis itu nabi palsu. Boleh saya bicara nggak? Dan pengikutnya nabi palsu. Iya, boleh saya bicara nggak? Dia bersaksi juga, tapi belum pernah melihat. Ya, bersaksi tapi saksi dusta. Saksi dusta. Ya udah tadi kan udah. Suka berbohong, berdusta. Iya. Udah. Saya boleh bicara nggak? Boleh. Jangan keluar dari baptisan nabi palsu. Iya. Berarti yang belum dibaptis itu kata Palidara, pertama nabi sesat. Kedua suka berbohong, berdusta. Suka main di dalam goa, mati diracun, berbuat bohong dan suka bersaksi palsu ya gitu Palidara ya. Iya, betul. Nah, berarti Yesus sebelum dibaptis kayak gini orangnya. Iya, dia bukan nabi. Ya. Dia bukan nabi. Sebelum dibaptis orangnya kriterianya ini kata Palidara ya. Yesus bukan nabi. Dor. Yesus bukan nabi. Kalau nabi palsu itu suka main di dalam goa. Ya, dia mengatakan menerima firman Tuhan melalui malaikat. Gitu loh. Terus dia suka mimpi. Suka bermimpi tuh, kurang tadi nyatetnya, suka bermimpi. Terus dia pikirnya, ya terus kurang catatannya, habis mau buru-buru sih. Sama si nabi palsu yang belum dibaptis ini pikirannya cuma di selangkangan doang. Ada mimpi terus ini ya. Ya, mimpi tuh ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Tapi mujizatnya itu ya tidak pernah terjadi. Gitu loh. Terus dia membujuk orang-orang supaya mengikuti Allah lain, Tuhan sembahan yang namanya lain, bukan YHWH.
yang nusul ke dunia jadi manusia Yesus. Gitu loh. Terus maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencobai kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu. Gitu loh, doar. Jadi Luar Nabi biasa ayatnya ini Nabi palsu ya. Wah, Belum luar biasa. belum Pak Bom, 10 hukum yang Taurat tadi belum. 10 hukum Taurat. enggak yang nafsu itu Pak, nafsu zina dan nafsu itunya. Nah, nabi palsu dan orang-orang yang belum dibaptis ini pikirannya cuma nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Ya, kamu tahu kan kalau syahwat itu kan cuma urusan selangkangan. Ya no ya, gitu loh. Ada ini semua tertulis di Alkitab. Gitu, Ada juga tadi itu Pak Alidara menghalalkan asistennya itu. Ya ada. Ya itu lengkap ya. Jangan membunuh. Tapi nabi palsu ini suka membunuh. Jadi dia nggak akan pernah mau dibaptis. Kemudian nabi palsu yang paling penting nih, nabi palsu yang belum mau dibaptis dan yang tidak mau dibaptis. Nah, dia menyangkal Yesus adalah Tuhan. Dan dia menyangkal Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Oh, nabi palsu juga menyangkal Yesus ya? Menyangkal. Disebut antikristus. Disebut antikristus. Ya. Ulangan itu sama selisih itu berapa ratus tahun Saudara? Enggak kedengeran suaranya. Kita ulangan sama selisih sama dia berapa ratus tahun Saudara? Sama apa? Selisih sama si itu berapa ratus tahun? Siapa nggak kedengeran? Sama si palsu. Oh, si masih palsu. Ya nggak kedengeran kok, kayaknya jauh banget. Jadi apa headset itu mungkin hancur ya. Keluar dulu dari goa. Keluar dulu. Saya ngomong, saya sesat. Jangan-jangan di dalam bilik ini, di bilik-bilik ini. Kayaknya lagi di dalam bilik nih. Iya, di gua-gua ini kayaknya ini. Saya jadi yang ke-27 saya. Gitu. Jadi gitu Pak Jadi yang namanya nabi palsu itu dia juga antikristus. Nah, karena dia belum dibaptis, jadi dia tidak mengenal Trinitas. Dia tidak mengenal Yesus adalah Tuhan karena dia menyangkal Yesus adalah Tuhan dan dia menyangkal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu dia belum dibaptis. Kalau dia sudah dibaptis, itu pasti mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu. Ada lagi yang mau ditanya, ini berisik bener nih, punya siapa? Pak Jeki. Kayaknya ini nih. Iya, headsetnya. Enggak, Pak Jeki. Si itu Pak, dia. Enggak, halo, Pak Nabi 27 enggak kedengeran, suaranya mendep. Mungkin lagi di dalam bilik kayaknya nih. Iya, dalam bilik-bilik ini kapan? Bilik-bilik. Kata orang Malaysia itu bilik. Dalam bilik. Bilik merenung. Kalau bilik merenung itu artinya jamban, Pak, jamban WC. Mungkin di dalam tandas. Tandas. Iya, sedang ditandaskan, Pak. Pak Lidara, ya. Kalau kita di Indonesia, kalau dia masuk gua-gua itu kan pertapaan, Pak. Meminta kekuatan dari jin-jin itu atau dari makhluk-makhluk ya roh-roh jahat lah. Iya, itu ada Pak di Alkitab. Di ini tadi ada Pak Bom, tolong buka Pak Bom. Yang di gua-gua itu. Iya. Kalau di Indonesia itu kan orang masuk-masuk di gua itu kan karena gua tempatnya setan, Pak. Tempatnya setan, iblis, jin.
Ya kuntilanak, kunderwo. Iya ya. Iya. Ada Alkitab katakan Pak ini. Makanya kan kita membahas itu. Nah ini sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, jadi malaikat yang berbuat dosa itu adalah iblis Pak. Iblis dan Jeki Sembiring. Iya. Feedback Pak Jeki. Mic-nya enggak gugur Pak Jeki. Kayaknya ada sesuatu nih mic-nya nih. Jangan-jangan ada jin juga nih. Oke, jadi malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Jadi malaikat-malaikat yang berdosa ini kan sudah jadi iblis, sudah jadi jin, sudah jadi setan. Ya, mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa. Nah, sebelum dimasukkan neraka, mereka dikurung dulu di dalam goa-goa yang gelap. Untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman Pak nanti Pak. Beda ya Gitu sama loh. sebelah. Kalau mereka di sebelah itu di dalam gua itu malah diberkati Pak Lidar. Ya, iya, nah makanya saya bilang Pak, nabi palsu itu kan senang di dalam goa-goa. Nah setelah keluar dari goa, dia mengatakan bahwa si nabi palsu ini menerima firman Tuhan. Gitu. Ada ayatnya semua kok Pak. Itu nggak bisa itu. Bukan saya ngarang-ngarang dan bukan kata saya. Gitu. Nah tadi si Anu nanya, kalau baptisan bagaimana? Baptisan, nah baptisan itu kalau dia masih sesat, masih menjadi pengikut nabi palsu, ya bakal mau dibahas. Ya. Ayat ini saya belum pernah buka toh. Ini nih, ada. Mana Pak? Ini, jangan ketawa ya. Jangan ketawa ya. sebelum dilarang saya ketawa dulu deh. Iya deh, ketawa deh. Coba yang lari dulu gimana tuh? Oke. Nah, ini lebih jelas lagi nih, Pak. Ya, yang melepaskan diri lari ke padang gurun. Nabi palsu ini tinggalnya di padang gurun, Pak. Ya. Yang ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsumu untuk berjantan tuh? Nabi palsu ini hidup di padang gurun, dia nafsunya untuk berjantan. Maksudnya di sini nafsunya untuk nafsu birahi, Pak. Berjantan nafsu birahi. Ya, nafsu birahi itu dengan kata lain kan urusan bagian bawah perut, Pak. Gitu. Yang ada belalainya. Ya. Jadi semua yang mencari dia belalai. Belalai itu apa? Apa di daerah ini? Lah, kan memang manusia lelaki berjantan kan ada belalai. Kalau nggak ada belalai bagaimana? Dia mau bernapas. Hidup lah. Bagaimana dia mau bernapas, Pak? Tapi kalau dibikin bakso urat itu enak juga itu. Enak Pak, yang ada urat-urat pasti enak Pak. Cuman anehnya lari ke padang gurun kan di situ kepanasan Pak. Kok bisanya belalainya itu naik ya? Iya, kalau panas begitu Pak. Mungkin mencari udara. Pak, kalau yang namanya kena panas itu teori fisika Pak. Apa sesuatu barang yang kena panas pasti mengembang atau memuai, jadi membesar. Iya. Nah, kalau kena dingin langsung ciut, Pak. Ceret mengkerut. Iya pasti, Pak. Itu fisika. Kalau di padang gurun, Pak, enggak bisa dingin, Pak. Pasti panas terus. Iya. Memang yang bilang siapa yang bilang dingin kan? Saya bilang kalau dingin itu pasti mengkerut, Pak. Kalau kena dingin. Oh, kalau kena dingin, iya. Iya, tadi kan Pak Ontentik tanya kok kalau di padang gurun kok dia bisa berdiri terus. Iya bisa Pak, karena dia memuai, mengembang, jadi besar. Ya jadi besar. Berarti belalainya itu kok yang kesini kemari ya cari udara. Iya, belalainya jadi makin panjang Pak, makin panjang.
gara-gara belalainya ini kita dilarang Pak Bom ketawa ya. Dilarang ketawa itu. Aduh. Oke, si Aduh. Anu gimana? Masih ada yang mau ditanyain, Anu? Anu. Kalau masih mau ditanya masih banyak ini ayatnya, masih berapa lagi Pak Bom berapa? Banyak. Pasal Puluhan. masih ada 100 itu ya ayatnya. Tentang baptis ya, tentang baptis. Yang baptis, yang belum Yang baptis dibaptis atau itu. enggak baptis? Ya, yang belum dibaptis Pak. Ya, karena yang belum dibaptis itu kan pasti dikatakan sebagai belum menerima keselamatan, belum menerima materai, belum menerima persetujuan, belum menerima tanda. Pak Lidara, kalau Nabi palsu itu dibaptis pakai pasir padang gurun enggak ya? Ada enggak itu? Enggak Pak, enggak pakai air aki Pak dibaptisnya maksudnya. Atau air keras Pak lebih bagus. Kayaknya lawannya Pak Lidara nggak ada nih Pak malam hari ini. Nggak ada yang punya otak. Saya tuh heran Zuma ya. Orang-orang Kristen yang masuk sana kok mereka dengar ya. Kayaknya sekarang mereka nggak berdialog sama Rudi Yones ya. Mereka takut ya. Iya takut Pak. Saya begini Pak, karena saya sudah bernazar ya Pak ya. Tidak akan masuk ke channel-channel mereka karena saya menistakan dan merendahkan diri. Karena dengan masuk ke channel mereka saya merendahkan Alkitab dan firman Tuhan saya. Makanya saya nggak mau kalau mau mengikuti emosi saya udah masuk Pak. Tapi untuk apa ya, saya pikir daripada saya jadi menistakan diri berbicara dengan orang-orang yang nista juga, ya, jadi mendingan saya nggak usah masuk. Nah, kecuali kalau mereka mau masuk ke sini Pak, nah, barulah kita layani. Paling parah juga itu di ini Kainama itu sama Aristo itu dengan ada Ustadz mualaf itu dari Manado itu namanya apa ya, Christian apa itu? Ignatius Christian. Itu dia bilang itu semua katanya orang Kristen itu setara dengan anak sekolah minggu. Kenapa saya katakan di sini Pak, dia menuduh kita seperti itu. Dia itu Roma itu orang Kristen katanya itu dia bilang Injil. Padahal itu kan surat Paulus yang ceritakan di situ. Ini memang Kainama ini memang mulutnya itu memang luar biasa takiannya itu. Membahas apa yang dia tidak tahu. Ya setahu Pak Bapak mulutnya Kainama ada di mana Pak? Itu mungkin polos Pak. Itu polos itu. Enggak ada di mana. Ada di mana mulutnya? Letaknya di mana mulutnya Kainama? Setahu Bapak. Setahu saya itu mulutnya itu kayaknya di belakang itu Pak. Oh, saya tanya deh, apa bedanya mulutnya Kainama dengan pembuangannya Kainama? Nggak ada bedanya. Ada itu nggak ada di hutan sampah, pembuangan sampah. Nggak ada bedanya Pak, nggak ada bedanya. Iya. Sama-sama bau Pak. Sama-sama bau, ya betul. Iya. Saya tuh kepingin sekali Ustadz Kainama tuh dialog sama saya. Aristo, Donitan. Makanya Pak, kalau saya bilang saya tidak mencabut nazar saya untuk masuk ke dalam channel-channel mereka dengan menistakan diri, udah saya masuk Pak. Tapi karena saya memegang itu ya, saya cukup memonitor aja, paling saya bantah di channel saya, baru saya kupas, saya telanjangi mereka di channel saya gitu. Oke, lanjut tentang Nabi palsu ini. Selamat malam Pak Kif. Selamat malam Pak Bom dan semuanya.
Selamat malam, malam, di Kiev nih. Di Kiev nih berarti di Rusia ya. Waduh, Kiev ya. Pak Kiev, Pak, boleh bertanya nggak? Tuhan kamu siapa? Boleh. Mau tanya Ya, sama ini siapa? Tuhan kamu siapa? Siapa Mau saja tanya di siapa? situ? Siapa saja? Ini siapa? Batu. Ini. Iya, Pak. Jadi gini, Pak, maksudnya soal yang hari tadi, Ya. terus maksudnya yang aku mau tanyakan, terus kenapa kita nggak ikut ini? Maksudnya harinya nggak ikut petang ke petang gitu. Kenapa kita pergantian tahunnya jam 12? Kenapa bisa beda? Nah, kan itu karena UNESCO sudah dan seluruh itu udah dunia. kesepakatan dunia. seluruh dunia. Iya, mempergunakan kalender Masehi, Pak. Kalender Masehi. Tuh, Kalau kita tahun kan di ini, dunia. Bapak tahu nggak? Kalau tahun ini tahun berapa? Kalau Yahudi? Yahudi itu tahun ya. sekarang 3000. 6008. 6008. Ya. 3000, 6000. Data 6008. Dari Nabi Nuh Berarti zamannya dunia 6000 tahun ya. Zamannya Bukan, dari Nabi Nuh, umurnya dunia Pak. sudah 6000 tahun lebih ya. 6.000 kurang tuh Pak. Nabi Nuh. Dari sejak Nabi Nuh waktu dunia ini dimusnahkan. Nabi Nuh. Air bah. Perhitungan kalender dari keturunan dari Eber, Abraham. Kalau Abraham kan 3.800 ya, Pak Dirara ya? Iya, 3.000 iya. Iya, 2.000 atau 3.000? Ya itu dia tadi saya Harus bilang hitung dari kembali zaman 3.000. Jadi sekarang kalender Yahudi itu berbeda, Pak Don. Karena mereka mengikuti peredaran bulan, Pak. Mereka kalender Gini aja. bulan. Kalau dari kita sekarang, ini anu nih, sekali anu nih. Ya turunin aja, Pak. Dia, Pak, berisikin aja orang yang ngomong. Kalau dari kita ke Tuhan Yesus kan 2020, Pak. Pak Kif, ya kan? Nah, sekarang dari kita ke Nabi Musa berapa? 1.500 dari Yesus, berarti sudah 3.700. 3.000. Dari Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus ke Abraham 2.800. Oh, berarti 4.000 lebih. Ke Abraham 4.000 lebih. Iya, 4.000 lebih. Pak. Iya. 4.000. Jadi kalau dari Musa, ya saya tunggu ya. Bentar ya. Nah ini nih. Bentar ya, begitu ya. 2.700. Nah. Kita buka kitab dulu. Dang. Ini. Coba perhatikan saja di sini ya. Nanti hitung kalender saja. Ini lama ya. Dari sini ya. Nah ini nih, Abraham ini ya. Ini Abraham dari Abraham ke Tuhan Yesus itu sekitar 2000 tahun lebih. Kalau perhitungan dari tanggal-tanggal kelahiran anaknya ya. Di situ bisa dihitung. Sekitar itu 2000 gitu ya. Soalnya kalau Nabi Musa ke Abraham itu 1000 lebih. Nabi Musa ke Abraham. Nah, kita hitung saja ke sini. Nah ini Abraham ya. Ayahnya kan Tera. Nah ini Tera nih. Nah, coba kita hitung aja. Bisa hitung dengan kalkulator situ kah, teman-teman? Kita hitung ayo. Teman-teman. Nah, itu aja nih, 70 tahun. Naik lagi. 119 tahun, Nahor. Naik lagi terus ke atas. 29 tahun, terus. Naik terus. 200 tahun. Nah. 200 tahun. 200 tahun, 290 tahun. Ini 290 tahun. Ini terus ini. Nah, nanti bahasa Ibrani pertama itu di sini. Ini Eber ini. Nah, jadi 6 generasi.
Ini ada nih Pak. Ini 6 generasi nih. Pak Kiev. Di sini dari Abraham ke sini aja udah ribuan tahun ini. Sudah ke sini, ini ribuan tahun. Ke Sem ini. Oke? Dia ke Sem saja ribuan tahun dari Abraham ke Sem. Nah sekarang Sem itu zamannya Nabi Nuh toh. Hitung aja sudah umurnya Sem berapa. Pak Kif. Pak Kif. Iya Pak Pak. Kif. Iya. Sem berumur 100 tahun. Nah, ia memperanakan Asfaksat 2 tahun setelah air bah itu. Nah, berarti Sem ini hidup 500 tahun. Bayangkan, Sem saja hidup 500 tahun. Setelah ia memperanakan Asfak, ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Sem umurnya 500 tahun. Bayangkan saja itu berapa turunan ini dilahirkan ini tapi dapat Abraham ini. Ya, ini Abraham. Abraham sampai dapat Tera baru Abraham toh. Nah ini. Itu berapa ratus tahun itu. Jadi itu aja dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang kita udah 6.008 tahun. Teman-teman tahu nggak? Tuhan Yesus pernah berkata, akhir zaman itu seperti bagaimana? Coba kalian, saya jelaskan akhir zaman. Seperti zaman Nuh. Oh dari zaman Nuh sudah 6.008 tahun ya Pak umumnya. Iya. Perhitungannya ya. Jadi kita tinggal hitung dari keturunannya itu sampai ke apa itu Abraham. Sekarang saya tanya. Anak-anak Tuhan di rumah tulis ya. Teman-teman, Pak Raja Kafir. Pak Raja Kafir ini hebat ya Alkitab. Saya mau tanya dulu. Sem, Ham, dan Yafet, dan Nuh. Di dalam bahtera itu berapa lama? Baru langsung hujan. Air bah datang. Teman-teman, mari kita diskusi. Ada yang tahu? 40 hari ya Pak bomnya. Itu setelah air bah. Kan mereka masuk kan belum hujan toh? Berapa hari? Iya. Oh iya. Iya. Ayo anak-anak Tuhan, siapa ayo ayo kita belajar akhir zaman. Yesus katakan di Matius 24, catat ya. Ada yang bilang 1 tahun, 7 hari. Sebab bagaimana, ini Yesus katakan, hati-hati ya, berjaga-jaga ya. Pak Bawom sudah hitung 6.008 tahun. Kalender. Sebab bagaimana mereka pada zaman air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sorry. Ya. Oke. Sebab bagaimana pada zaman air bah, sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ingat, Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini kata Yesus loh. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah, hati-hati ya. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Anak-anak Nuh, Nabi Nuh.
masuk ke dalam Bahtera. Berapa hari baru air bah itu datang? Silakan jawab. Ingat, tahun ini sudah 6.008. Hari ini. Tahun ini. 245 hari kan? Salah. Ayo Pak Jeki. 28 hari. Itu setelah Pak Jeki. Ya apa? Setelah Oh, setelah Yuribaya. Palidara paling tidur lagi nih. Palidara. Bikin kopi kayaknya itu, Pak. Palidara. Ada jawab? belas hari Pak Bom lah, kalau tidak salah. Kejadian 7 ayat keempat. Ya. Sebab 7 hari lagi aku akan menaruhkan hujan di atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada kujadikan itu. Tuhan katakan kepada Nabi Musa, Nabi Nuh, 7 hari lagi. Mereka di dalam Bahtera 6 hari. Oh, 6 hari. Pintar. Abu Bulan Soel pintar. Mantap. Kok Bapak tadi bisa 350 hari? Jauh sekali. Ingat ya, satu hari Tuhan 1000 tahun. Silakan hitung. 6 hari 6.000 tahun. Sekarang sudah lebih 8 hari. Pertanyaannya, Nabi Nuh dan anak-anaknya di dalam Bahtera 6 hari, berapa jam, berapa detik? Hitung sudah. Siapa yang mau tahu kiamat? Kau tahu toh? Ayo. Pak Bom. Berarti sudah mau hari ya? Pak Bom. Tanya Pak Bom. Kan Adam itu kan diciptakan hari ke-6. Kan betul Pak Bom. Nah, jadi kalau kita menghitung dari penciptaan langit, alam semesta memang 6.000 tahun. Tapi kalau sampai sekarang jadi berapa ribu tahun. Nah, ini kalau kita compare dengan keilmuan ya, kan banyak ilmuwan meneliti ada binatang umurnya 300 juta tahun. Itu gimana Pak Bobom? Oke. Dalam kejadian 1 ke kejadian 2
itu ada gap. Ada gap. Kita lihat ya. Kita lihat bahasa Alkitab baik-baik. Perhatikan ayat Alkitab ya. Jangan kita ngelor-ngilur seperti simsalabim abrakadabra. Perhatikan ayat ini ya. Nah, perhatikan saya kasih warna coklat sendiri. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya langit dan bumi. Saya tanya pada Raja Kafir dulu. Dalam kitab Wahyu, malaikat berperang sama Lucifer. Terus Lucifer dibuang ke dalam bumi. Yesaya 14 ayat 12. Itu kapan? Lucifer dibuang ke bumi. Ya saat Adam itu, setelah Adam makan buah pengetahuan itu. Nah, berarti di sini di gapnya nih. Kalau menurut Pak Raja Kafir, iblis dibuang ke dalam dunia waktu itu. Setelah dikutuk ya, setelah kutukan ya, dia terus waktu perang naga itu baru Lucifer dibuang ke bumi itu kapan? Pak Bom, boleh nggak ditambah dikit? Boleh. Waktu iblis berperang kan hancur-hancuran itu. Perang di langit kan di Wahyu 12 ayat 7. Ya toh? Berperang itu perang naga itu. Naga ular tua. Perang emang ada perang naga apa, Bom? Ular tua namanya pada ular tua sebelum Adam dan Hawa kan iblis sudah dibuang. Bom, masa ada perang naga Jadi sebelum Adam dan Hawa itu iblis sudah dibuang. Sudah. Iya, iblis sudah dibuang. Iblis itu sudah dibuang. Jadi dia berperang, makanya iblis itu dibuang di dalam dunia. Dia dibuang ke dalam dunia itu dalam Yesaya 14 ayat 12. Sekarang dia sudah dibuang dunia. Coba kita baca ayat Alkitab ini. Ini ada gap ya. Ada gap. Ya, nih. Nah ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ada gapnya nih. Antara ayat 1 dan 2 ini ada gap. Gap. Perhatikan ya, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Kalau bumi, kalau kita lihat teknologi ya, bikin film meteor hantam bumi, itu kan bumi terbakar hangus keliling. Jelas awan apa gelap. Terbakar, semua musnah. Binatang-binatang purba apa semua kena hancur. Musnah. Nah, makanya kalau kita lihat dalam kitab Ayub, tarik. Apa ini kipas angin ini? Nah, ini. Apa ya? Nah. Pak Kif. Ya, Pak, ya. Pak Kif ada ribut ini apa ya? Nah, kita lihat di sini ya, Pak Raja Kafir. Nih. Iya, oke. Nah, ini binatang purba ini, Pak. Di ayat 40. Nih. Ayat 40. Iya, ayat 40. Iya. Ayat 40. Nih, tulang-tulang seperti pipa perunggu, tulang-tulangnya seperti batang-batang besi.
Nih, dia adalah yang ini, perhatikan ya. Yang warna ini. Ya, teman-teman semua. Binatang purba diciptakan ini ada ya dalam Alkitab. Dia adalah yang pertama dari ciptaan Elohim, penciptanya mempersenjatai dengan pedang. Jadi dalam Ayub 40, Tuhan menciptakan binatang purba, dia yang binatang pertama. Jadi di Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu ada gap miliaran tahun. Pada waktu malaikat berperang dalam Wahyu 12 ayat 7, itu dibuang Lucifer ke dalam dunia. Api kan perang pasti hancur. Dunia itu gelap. Ini kemungkinan. Kalau salah nggak apa-apa. Tapi kita mau tahu apa? Kalau lihat dari Alkitab, kan binatang purba itu kan ciptaan yang pertama, makanya ada fosil-fosilnya didapat. Nah sekarang kalau kita bilang binatang purba itu nggak benar, ayatnya ada, baru fosilnya ada. Berarti yang tidak benar otak orang yang bilang tidak benar, ya kan? Benar nggak? Enggak, kalau masalah keilmuan itu dia bisa mengukur tahunnya jutaan tahun itu kira-kira bisa tepat nggak itu, Pak Bambang? Kalau menurut saya bisa tepat. Bisa tepat. Ilmuwan ya. Bisa tepat. Bisa tepat. Itu kan Tuhan sudah menjanjikan di anak-anak Tuhan kan di Yesaya 27 ayat 6, Pak. Dan di Ibrani 11 ayat 3. Terus di Markus 4 ayat 22. Tuhan kan menjanjikan anak-anak Tuhan, khususnya bangsa Israel, bisa menemukan ini menafsir dengan alat teknologi. Yesaya 27 ayat 6, Markus 4 ayat 22, Ibrani 11 ayat 3. Tuh ayatnya, silakan buka aja di rumah. Saya cari apa ya, saya lupa lagi. Tuh handphone nanti. Anu nih nggak tahu, nggak mau dialog atau tidak nih Anu nih. Anu ini mulut besar aja nih nandar, balabili bala-bala bolot-bolot. Anu. Iya. Ya Pak Bom. Kamu mau diskusi nih Palidara kan tidak? Palidara mah nggak ngasih saya bicara, nutup bicara saya aja. Loh. Di Al-Quranmu tuh ada nggak binatang purba? Ada nggak? Ada nggak? Nggak tahu. Wah, kamu nih orang Muslim kok masa nggak tahu ilmu kamu, ilmu agamamu sampai di Bom, dulu memang ada perang naga gitu. Ular, setan, iblis. Ya kenapa bahasanya disebut naga? Kan naga mah ini kayak film Tunggokong gitu. Naga itu kan setan. Tapi itu mitos Cina, Pak Bom itu mah. Itu kan perumpamaan aja supaya di Alkitab itu diterjemahkan. Sebenarnya bukan naga, ular tua dalam bahasa ular tua. Pak Bom, saya lihat di channelnya LAI, Pak Bom, katanya Bible direvisi ya. Apa aja yang direvisi, Pak Bom? Apa yang mau direvisi? Itu di LAI ada Bible revisian baru itu katanya. Yang direvisinya apa aja, Pak? Nggak ada yang direvisi. Ada di LAI itu. Ya silakan tunjukkan buktinya sini. Lihat Pak Bom di channel LAI. Ya sudah ke sini, panggil orangnya ke sini. Pak Bom. Iya. Silakan. Pak Bom. Ya, silakan. Iya, Pak Bom. Berarti waktu iblis dibuang ke dunia, berarti pada saat penciptaan manusia itu Firdausnya Taman Eden itu posisinya di dunia nih ya. Posisinya Hanya itu. Hanya para raja kafir. Para raja kafir. Iya, para raja kafir. Berarti posisinya Taman Eden itu di dunia ya. Di surga. Di surga maksudnya bukan di bumi. Bukan. Taman Eden di surga. Tanya terus dulu, yang Adam dengan Hawa itu tempatnya di mana? Raja kafir.
Adam Ya, diciptakan di mana? Di bumi atau di surga? Diciptakan. di surga, di Eden. Tapi Adam itu diciptakan di mana? Dia tanya. Di surga, di Eden. Dari Eden baru dipindah ke Taman Eden, juga di surga. Terus gini, maksudnya kalau Taman Eden, terus kan waktu penciptaan tuh kan ada sungai di situ, sungai Efrat, sungai ini. Berarti kan posisinya taman itu kan di dunia sini. Mungkin pada saat manusia sudah berdosa, makanya taman itu mungkin dimusnahkan atau dipindahkan. Itu di Karena kan jejaknya kan ada kan, jejak sungai-sungainya kan ada. Kan di ya, dekat cuma taman itu kan. jadi Eden yang di bumi sama yang di surga beda, Pak. Jadi Berarti itu penciptaannya itu di surga. Terus iya, karena di surga pun juga diciptakan sungai juga, orang ada sungai lautan api juga kalau kita baca di Daniel itu. berarti pada saat itu iblis waktu masuk pada saat itu berarti iblis mencobai Adam dan Hawa juga di surga. Iya, betul, Kan makanya dia iblis kan sudah dilemparkan. Kan seperti Pak Bom bilang kan iblis sudah dilemparkan sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Kok iblis bisa ada di surga lagi di Taman Eden? ya kan banyak iblis kan menarik malaikat-malaikat seperti ininya berapa sepertiganya Iya kan ditarik iblis. seperempat dibuang ke bumi. Itu kan sudah dibuang di bumi. Sepertiga kan sudah dibuang di bumi. Iya kan? Berarti kan posisi iblis itu kan di bumi. Sekarang iya, kalau sekarang di bumi. Kalau berarti waktu awalnya iblis iya, maksudnya waktu iblis mencobai Hawa berarti kejadiannya itu di bumi atau di surga? di surga, Berarti bukan di bumi. bukan. Kalau di bumi mau dibuang kemana iblis itu? Maksudnya kan jadi gini, maksudnya kan tadi Bapak ngomong para raja kafir kan bilang penciptaan terus Taman Eden ya, itu kan di surga kan? Ya. Berarti terus yang mereka temukan ini macam sungai Efrat kan di dalam Alkitab juga dikatakan tuh ada sungai. Kan di bumi juga ditemukan. Ya cuma 2. Kan sungainya 4. Jadi begini, kalau misalnya masalah sekunder kemudian tugasnya Pak Kafir. Saya tidak mau ribut dan jemaat kalau masalah sekunder. Saya primer saja. Lanjutkan. ya, nggak apa-apa kalau diskusi ya. Ya. Kalau diskusi nggak apa-apa. Sementara pemahaman saya kalau Eden di surga. Ya. Tapi Karena maksudnya kan, kalau pemahaman Bapak memang bagus, tapi bagusnya ada ayat yang menguatkan. Jadi tidak asal ngomong gitu. Oh betul, penciptanya di surga. ya, kalau mau Kan di pada waktu mereka berdosa kan Tuhan mengusir, bukan membuang mereka ke dunia, diusir, dibuatkan pakaian, diusir keluar. Ya. Kalau dibolehkan Pak Bom, saya punya 84 ayat tentang Eden di surga. Baca saja, suruh dia catat. Baca saja, baru suruh baca. Soalnya kalau nggak diterangkan susah Pak Bom kalau nggak ada waktu. Kalau diterangkan dari awal kan jadi apa ya, paham. Kan menyangkut, soalnya juga menyangkut surga itu ada 3 tingkat kan itu, Eden itu. Atau mau dibacakan cepat aja ini?
Catat ya, Kif. Siap, Pak. Siap. Topik jadi. Silakan catat ayat ya. Ya. Pak Raja Kafir kasih sebagian ayat. Ya, baik. Dari Yeskiel 28 ayat 13 ya, mulai dari situ. Kemudian Eden itu sebetulnya kan kita menjelaskan surga itu ada 3 tingkat itu. Jadi tata kerajaan Allah tingkat pertama, kemudian tingkat kedua itu Eden dan Taman Eden, tingkat ketiga itu Firdaus dan Taman Firdaus. Nah, kita jelaskan tingkat Eden aja ya, tingkat kedua dari tingkat surga. Jadi Eden itu tempat di mana Allah menciptakan Adam. Eden adalah wilayah tingkat kedua dari surga. Jadi di Eden itu ada taman, ada sebuah taman yang dibuat oleh Allah bernama Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8 dan ayat 15. Kemudian Kejadian 3 ayat 24. Kemudian Allah itu menciptakan Adam di Eden. Kemudian memindahkannya Adam ke Taman Eden. Itu Kejadian 2 ayat 8 sama ayat 15 ya. Kemudian ditumbuhkanlah oleh Allah segala tumbuhan yang diambil dari bumi ya. Yang diambil nanti bisa yang diambil tuh dari bumi. Kejadian 2 ayat 9. Ini menjawab bahwa bumi lebih dulu tercipta ya. Kemudian Taman Eden atau tingkat kedua dari surga itu baru tercipta. Jadi Adam itu diambil dari bumi, gitu. Tanahnya. Hah? Tanahnya toh? Ini kan Pak, iya. Jadi kan begini ya, ditumbuhkanlah oleh ditumbuhkan oleh Allah segala tumbuhan yang diambil dari bumi. Kejadian 2 ayat 9. Ya, supaya dia percaya. Nah, supaya dia baca dan teman-teman semua. Shalom. Ayat berapa? Ya langsung. Ayat berapa Pak? Ayat 2 Kejadian 2 ayat 9. Biar Pak Kif baca dulu. Coba Pak, perhatikan baca baik-baik Pak ayatnya. Pak Kif. Iya Pak. Pak Kif. Nah. Iya Pak. Iya Pak. Sampai baca di bumi saja, sampai baca di bumi. Coba. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Perhatikan ayat ini, ada yang ganjil kan tidak? Perhatikan. Ada yang ganjil nggak? Kalau bahasanya, lalu Tuhan menumbuhkan pohon-pohon di bumi. Itu boleh. Tapi ini apa? Coba baca baik-baik. Coba baca baik-baik. Ada kata apa itu? Dari. Menumbuhkan. Dari. Dari. Berarti dari luar? Dari luar? Bumi. Taman Eden, toh? Dari luar bumi. Berarti dia ada di sana, diambil tanah di sini, berbawa ke sana, toh? Iya Pak. Itu poin pertama. Ya lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya. Apa? Pak. Lanjut. Kemudian juga di Eden diciptakan juga di Eden sungai ya untuk mengairi dan membasahi Taman Eden tersebut. Kejadian 2 ayat 10 itu di situ. Nah, kemudian Kejadian 2 ayat 20 dan 23 itu ada menamai segala binatang dan tumbuhan serta manusia itu perempuan. Itu jadi ada juga di Eden di surga itu ya, tumbuhan dan
binatang itu. Kemudian Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 3 ayat 3. Jadi pohon pengetahuan itu terdapat di Taman Eden. Jadi buah yang ada di tengah-tengah taman Allah jangan kamu makan atau di campur raba, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ya. Ini saya ceritakan dulu ayat-ayatnya ya. Nanti baru rangkumannya. Jadi Taman Eden itu dikatakan juga Taman Allah, sebab itu berada di surga. Karena itu sebagai Taman Allah ya. Jadi kalau namanya Taman Allah nggak ada di bumi. Itu tingkat kedua ya, bersama Allah. Jadi fakta setelah Adam memakan buah pengetahuan tersebut tidak langsung mati. Ya, tadi di Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 3 ayat 3 kan Tuhan mengatakan kalau memakan buah pengetahuan pastilah engkau akan mati kan. Faktanya setelah Adam memakan buah pengetahuan tersebut tidak langsung mati. Dan nyatanya bisa hidup selama 930 tahun. Ini yang krusuk-krusuk siapa sih Pak Bom? Suaranya siapa? Bentar. Anu Si kan? Anu mungkin. Anu. Sudah. Sudah kasih turun. Yang kepala batu saya kasih turun. Silakan. Ya. Jadi faktanya setelah Adam melanggar perintah Allah, hukum Allah yang pertama itu Yang masuk ya. bergabung silakan ya. Ini Palidara Itu- udah tidur, Palidara. Itu Adam kan tidak langsung mati, Pak. Dia umurnya sampai 930 tahun. Karena itu menandakan karena satu hari Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia di bumi. Satu harinya Tuhan di surga, 1000 tahun manusia di bumi, Pak. Jadi sebelum satu harinya Tuhan penuh di surga, Adam itu sudah diusir dulu. Dihalau ke bumi. Sehingga itu mengapa Adam bisa berumur sampai 930 tahun. Tidak melebihi 1000 tahun atau satu harinya Tuhan. Jadi umur Adam hidup di surga itu 70 tahun, Pak. Bila diukur waktu bumi. Kan umur Adam di bumi kan 930. Jadi waktu di Eden, Iya. Taman Eden itu umurnya 70 tahun. Kalau dihitung waktu bumi ya. Iya Pak para Jakapir, kalau misalnya Adam dulu itu sampai 1000 tahun, bagaimana perhitungan di Tuhan itu umurnya itu? Ya, Karena firman iya berarti sudah tidak benar karena tidak ada satupun manusia yang berumur lebih dari 1000 tahun. iya betul ya, iya. Mana ada di Alkitab manusia yang berumur lebih dari 1000 tahun. Jadi Iya, itu betul. kebenaran firman Tuhan. Iya. Makanya Adam tidak sampai 1000 tahun ya. Ya, manusia yang lain pun Iya. nggak ada yang 1000 tahun, lebih dari 1000 tahun. Iya. Nah, itu kan ayatnya di 2 Petrus 3 ayat 8, Pak Bom. Kasih mereka baca aja. Ada Oh kerja gitu. ini. Oh baik, Dua Pak Nganu ya, Kasih ayatnya ayat aja, Pakif, suruh Pakif aja. Saya ada persiapan. ya. Jadi ayatnya satu hari Tuhan 1000 tahun bagi manusia itu di 2 Petrus 3 ayat 8 dan Mazmur 90 Ini kan ayat. begini, Pak Raja Kafir, ini kan anak-anak Kristen. Jadi kalau dengan mereka nggak usah mau catat, tanya dulu mau catat ayat kan tidak, kalau tidak mau nggak usah terusin. Itu aja. Oh iya baik. Sampai bertanya tadi Pak Kif ya? Iya Pak, iya. Ya, kalau mau bisa catat ayat Alkitab ya. Sudah Pak, saya ada catat di sini. Oke, bukan. Silakan Pak Raja Kafir. Ya, jadi fakta surga itu ya itu kalau kita baca di Mazmur 46 ayat 5 yaitu kota Allah ya. Itu dengan aliran sungai-sungai. Jadi ada sungai-sungai juga di sana. Bisa juga dibaca di Wahyu 21 ayat 11 sampai 21, Wahyu 22 ayat 2 sampai 3. Berarti Kemudian- Pak Raja Kafir, Ya, berarti waktu Hawa dicobai berarti oleh iblis itu di surga ya?
Iya, di Taman Eden. Di Taman Eden. Iya. Terus maksudnya iblis itu bisa ke Taman Eden gimana itu? Ya, Bukan iblis Maksudnya kan kan dulu dia sudah diusir. Bukan di tata kerajaan Allah. bukan di surganya Allah, kan surga itu ada tingkat 3, Pak. Makanya saya menjelaskannya Iya. harus ini ya, bukan Eden saja. Tadi kan surga itu tingkatnya kan ada 3. Pertama tahta kerajaan Allah. Tingkat pertama itu di tahta kerajaan Allah itulah tempat kediaman Allah dan para malaikat. Nah, kemudian tingkat kedua itu Taman Eden dan Taman Eden. Nah, baru tingkat ketiga Firdaus. Jadi Taman Eden itu sekarang kosong, Pak, dijaga malaikat kerub. Manusia itu nanti akan berada di Firdaus ya. Nah, jadi mulai dari mana lagi nih ya? Mulai inilah ya. Ayat berapa? Nah, inilah mulai dari memakan buah pengetahuan ya. Setelah memakan buah pengetahuan, Adam dan Hawa itu kan menjadi terbuka matanya dan mengetahui kalau mereka telanjang, sehingga Adam kemudian membuat cawat dari pohon ara ya. Itu kan di Kejadian 3 ayat 7. Jadi setelah memakan buah pengetahuan, Adam jadi mengerti dan tahu bahwa dia dalam keadaan telanjang dan malu serta takut ya. Takut itu kan adalah tanda dosa ya. Seandainya posisinya Adam diciptakan di bumi, maka dia belum mempunyai pengetahuan bersetubuh untuk beranak pinak kan. Nah, kemudian Tuhan datang berjalan di Taman Eden untuk mencari Adam. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Mengapa Allah baru datang mencari Adam setelah Adam memakan buah pengetahuan tersebut? Itu banyak sebetulnya pertanyaannya. Mengapa Allah tidak datang mencari saat Hawa yang memakan? Kan Hawa yang memakan terlebih dahulu itu. Tapi Allah kok tidak datang? Tapi begitu Adam selesai memakan, Allah baru datang. Karena hukum Allah itu berlaku untuk Adam ya. Nah, kemudian Allah itu marah ya, murka, dan berkata mengapa kau makan buah itu? Setelah itu Adam kemudian menyalahkan Hawa, dan Hawa pun menyalahkan si iblis ular tua tersebut yang menggodanya. Itu kan di Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Kemudian murkalah Allah dan mulailah dikutuk si ular tua ya. Setelah dikutuk si ular tua, kemudian Hawa pun dibuat kesusahan yang banyak saat mengandung dan penuh kesakitan saat melahirkan. Itu di Kejadian 3 ayat 14, Kejadian 3 ayat 16, Kejadian 35 ayat 16 sampai 17. Kemudian dikutuklah tanah oleh Allah. Ya, tanah itu dikutuk oleh Allah. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Tanah itu berasal dari bumi, sehingga segala yang di bumi itu juga ikut dikutuk, sehingga Adam dan keturunannya akan bersusah payah nanti dalam mengolah tanah di bumi tersebut. Setelah tanah atau bumi itu dikutuk, baru Adam diusir ke bumi. Jadi Adam itu diciptakan kalau di bumi, wong tanahnya dikutuk kok. Jadi Adam itu diciptakan sebelum tanah itu dikutuk, Pak. Nah itu. Jadi itu Kejadian 2 ayat 5 ya. Sebelum Adam diusir ke bumi, ya ini sebelum Adam diusir ke bumi, Allah membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21. Kemudian setelah memakan buah pengetahuan, manusia menjadi seperti Allah, mengetahui pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian diusirlah manusia itu dari Taman Eden atau dari surga ya, supaya jangan pula memakan buah pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan itu berasal dari Taman Firdaus, tempat buah kehidupan itu berdampingan dengan Taman Eden. Ya.
Karena kalau memakan buah kehidupan itu yang di Taman Firdaus yang bersebelahan dengan Taman Eden. Sebab Tapi Pak Raja Kafir. Ya. Tapi kan kalau Adam dan Hawa itu kan katanya diusir. Kalau iblis kan dibuang ke bumi. Berarti kalau kata diusir dengan dibuang kan beda. Kan Ya, iblis kan sebetulnya- dibuang ke bumi. Tapi kan kalau Adam dan Hawa diusir, kan bumi ini kan luas, Pak. Taman Eden Iya, juga iya. kan mungkin iya toh? Bumi Iya, ini kan luas. maknanya kan sebetulnya hanya makna saja, tapi sama saja karena kita kan merurut ayat ini. Nanti saya lanjutkan dulu. Ya. Jadi sebab apabila manusia memakan buah pohon kehidupan, maka akan hidup abadi kekal seperti Allah. Itu tertulis di Kejadian 3 ayat 22. Ya. Bagaimana bila Adam tidak diusir ke bumi dan tetap di Taman Eden, pastilah suatu saat akan memakan buah pohon kehidupan, sehingga setelah Adam diusir ke bumi, maka Allah menempatkan malaikat kerub untuk menjaga kedua taman tersebut. Ya, Kejadian 3 ayat 24. Oke, jadi di Taman Eden itu ditempatkan malaikat kerub di tengah-tengah antara Taman Eden dan Taman Firdaus. Tuh, Kejadian 3 ayat 24. Kemudian mengapa kedua taman itu dijaga oleh malaikat kerub sampai sekarang? Pertanyaan itu, sampai sekarang dijaga malaikat kerub itu. Dan apa tujuannya dijaga? Padahal Adam sudah diusir dari taman itu ke bumi dan tidak ada lagi manusia di sana. Itu juga nanti menjawab Eden di surga atau tidak. Jadi supaya tidak ada lagi malaikat Tuhan seperti ular tua yang ini eksegesinya si iblis itu sudah memakan pohon pengetahuan dulu sebelum Adam itu. Makanya dijaga malaikat kerub. Jadi anak buah malaikat-malaikat yang berdosa pun mengikuti si iblis ular tua itu. Makanya dijaga malaikat kerub. Itu kenapa pertanyaannya malaikat kerub menjaga itu. Ya. Alasan inilah yang tadi kita sampaikan bahwa kemungkinan besar si ular tua yang tadinya malaikat Tuhan, si Lucifer, telah memakan buah pengetahuan terlebih dahulu sebelum Hawa dan Adam. Nah, kemudian bentar ya, ini banyak sekali. Nah, kemudian ini ada tertulis Kain pergi ke tanah Nod sebelah timur Eden ya. Kejadian 4 ayat 16. Nah, ayat inilah yang menjadi anggapan bahwa Eden di bumi. Ada tertulis Kain pergi ke tanah Nod sebelah timur Eden. Kan gitu. Kenapa ada Eden di bumi juga? Nah, ini kemungkinan Adam itu waktu di Eden yang di surga, dia hanya tahu nama itu, nama Eden yang di surga, sehingga begitu dia diusir ke bumi, tempat di mana dia diusir itu ya karena dia taunya Eden ya kasih nama Eden, seperti itu. Ya itu bukan kemungkinan, berarti tidak pasti, Pak. Berarti kan ya, anggapan Bapak sendiri. Berarti kan tidak pasti kemungkinan. Nah, ini kata kemungkinan yang berarti kan tidak pasti. Iya, ini maksudnya ini dalam masalah Taman Eden. Ini boleh saja nanti. Ini kan sekunder ya, sekunder. Pak, jadi contohnya saya juga bisa bilang ngomong ya. Saya juga bisa bilang gini, kemungkinan Taman Eden replika itu di dunia. Dan pada saat manusia sudah berbuat dosa, Tuhan bisa memusnahkannya. Sama seperti 10 perintah Allah yang dibuat ke dunia ini. Itu kan replika juga, bait Allah. Replika yang di surga dibuat oleh Musa di bumi. Ya, boleh saya teruskan dulu. Nanti kita kan enaknya begini. Nanti Bapak kalau punya pemahaman Eden di bumi, Bapak juga tunjukkan ke saya ayat-ayatnya seperti saya nanti supaya bisa didiskusikan. Jadi begini. Kan sungainya sudah ditemukan, Pak. Sungainya kan ada buktinya sungainya. Ini kan saya belum selesai.
Bentar, Bapak. Saya kan belum selesai nih, masih banyak. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ya. Nanti begini, sungainya sudah temukan. Pak Kif, coba nanti tolong jelaskan. Itu Taman Eden kalau memang ada di bumi, kerupnya dan Taman Eden sekarang di mana kerupnya? Kerupnya lari atau bagaimana? Ini masuk ke situ Pak Bom ini, pertanyaan saya. Ya, sudah. Ya, sudah. Nah, saya lanjutkan ya Pak Kif. Jadi apakah Eden yang di sebelah timur Tanah Nod di Kejadian 4 ayat 16 itu sama dengan Eden yang di surga di mana Adam diciptakan menurut pemahaman saya? Kalau menurut saya tidak sama, sebab bila sama harus ada ini Pak ya. Di bumi itu harus ada Taman Eden Pak. Kemudian harus ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan di bumi itu. Kemudian di sebelah Taman Eden harus ada Firdaus dan Taman Firdaus, Pak. Kemudian di bumi itu harus ada 4 sungai, Pak. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Ya. Faktanya hanya ada 2 sungai Tigris dan Efrat. Ini pun sama juga seperti kejadian tadi pemanaan Eden itu dikasih nama itu sama si Adam termasuk sungai. Faktanya di dunia ini hanya ada 2 sungai, Pak. Bapak boleh cari di peta itu, tidak ada 4 sungai, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Hanya ada 2, tertinggal 2 sungai. Kemudian kalau Eden itu di bumi harus ada malaikat kerub, Pak, di sana menjaga. Di bumi itu harus ada malaikat kerub. Itu ya. Nah, jadi rangkumannya begini ya. Jadi pertama itu bumi diciptakan dulu oleh Allah, Pak, sehingga ada tanah untuk menciptakan Adam. Dari itu di Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Jadi bumi itu diciptakan dulu oleh Allah sehingga ada tanah untuk menciptakan Adam. Tanah yang untuk menciptakan Adam ya awalnya itu belum ternoda karena belum dikutuk oleh Allah. Kemudian diciptakanlah Adam dari tanah yang belum dikutuk oleh Allah tersebut. Allah mengambil tanah dari bumi, kemudian diciptakannya lah Adam di Eden di surga. Kejadian 2 ayat 7 sampai 9. Setelah Adam diciptakan di Eden di surga dan dipindahkan Allah ke Taman Eden, maka dosa pertama terjadi karena Adam memakan buah pengetahuan yang dilarang Allah untuk dimakan. Kejadian 2 ayat 8 ya. Maka murkalah Allah, kemudian iblis dikutuk Allah. Tanah itu kemudian juga dikutuk Allah. Kejadian 3 ayat 17. Jadi setelah tanah dikutuk, baru Adam diusir, Pak, dari surga ke Taman Eden, ke Eden di bumi itu, ya. Sebab tanah yang sudah terkutuk, ya, menjadi terkutuk. Tanah yang sudah dikutuk menjadi terkutuk, dan tempat terkutuk adalah untuk tempat manusia yang berdosa karena Adam sudah berdosa. Tempat terkutuk adalah dosa. Kejadian 3 ayat 24 sampai ayat 23 sampai 24. Makanya segala makhluk, mau manusia, hewan, tumbuhan yang berada di tempat yang sudah dikutuk pasti tidak abadi, Pak. Pasti akan mati. Jadi argumen Eden di surga ya. Bila Eden di bumi, untuk apa Allah mengusir Adam yang tetap keberadaannya di bumi, Pak? Ya. Bila Eden di bumi, untuk apa Allah mengutuk tanah di bumi? Padahal waktu itu Allah juga berada di bumi saat menciptakan Adam. Kan logikanya seperti itu. Ya. Keberadaan Allah itu adanya di tempat yang kudus, di surga. Keberadaan Allah tidak bisa di tempat yang dikutuk. Firman-Nya kekal sehingga sampai sekarang Allah tidak pernah ke dunia dalam rupa Allah yang sesungguhnya. Allah datang ke dunia melalui malaikatnya dan firman-Nya yang menjadi manusia.
bila bumi itu yang set suara siapa sih ya? Mendesis masih. Bila bumi itu bila Eden itu di bumi, maka manusia tidak akan mencari surga, Pak. Bila Eden di bumi, maka kemungkinan sudah musnah tersapu banjir Nuh dan peristiwa Sodom Gomora. Bila Eden di bumi, maka tidak ada istilah dosa waris juga. Bila Eden di bumi, maka si ular Lucifer itu juga ada di bumi awalnya. Ya. Faktanya kan Lucifer terbuang dari surga ke bumi. 2 Petrus 1 ayat 19, Yesaya 14 ayat 12, Wahyu 12 ayat 4 dan ayat 9 sampai 13, Lukas 10 ayat 18, Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19. Jadi makanya kita nanti kalau waktu penghakiman kita kan diberikan tubuh kemuliaan karena tubuh dan darah tidak bisa berada di surga karena tubuh dan darah sudah berdosa dari tanah yang sudah dikutuk Allah. Sehingga Adam pun harus diusir dari surga, Pak. Seandainya Adam tidak memakan buah pengetahuan, apakah yang terjadi? Kan itu juga suatu pertanyaan. Apakah manusia tetap akan di surga dan beranak pinak? Ya, banyak sekali ya pertanyaannya jadi. Allah mengetahui bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa karena akan melanggar hukumnya sehingga sudah direncanakan untuk disiapkan tempat manusia di bumi. Dosa itu terjadi karena melanggar hukum Tuhan sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan kemuliaan manusia ya dengan ditebus dosanya untuk mengembalikan kehidupan manusia menjadi kudus di surga di Eden dengan tubuh kemuliaan. Ya, itulah Tuhan kita, Tuhan Kristus sering disebut Adam kedua ya, 1 Korintus 15 ayat 47. Nah mungkin sementara begitu Pak, karena banyak sekali ayatnya, nggak mungkin kalau malam ini, mungkin kalau mau dikoreksi boleh Pak Kif. Endro. Salam semuanya. Salam Pak. Ya, lanjut Raja Kafir. Saya senang ini mendengarnya Raja Kafir. Silakan Pak. Ya, itu tentang Eden itu kami juga mau cari tahu adanya di bumi apa di surga. Lanjut. Solona. Halo Pak. Waduh ini menarik Ya. Pak. Menarik. Pak Raja Kafir, kalau Yerusalem yang baru tuh nanti di mana Pak Raja Kafir ya? Waduh, ini masalah surga ke Dunia Yerusalem. yang baru. Bang Pemaja itu kan dunia yang baru. Dunia yang baru kan. Berarti bukan di kerajaan Allah, bukan Taman Eden, bukan Firdaus ya berarti ya, lain ya. Ya beda lagi ya Di sebetulnya bumi. kalau Bumi diciptakan kedua kali di bumi. Oh, bumi diciptakan. Saya tanya kedua dulu. kali. Saya tanya dulu supaya saudara baca-baca Alkitab. Janji Tuhan kepada bangsa Israel sudah selesai digenapi ketika khususnya kepada Raja Daud. Lewat Yesus Kristus harusnya sudah dong. Raja Daud. Rumah Allah yang baru belum. Maksudnya itu udah tahu ya? Iya, udah tahu. Oke. Nah, 1000 tahun Yerusalem nanti yang di baru. bumi yang baru. Nah, bumi. Oke. Bumi ini nanti dipulihkan. Baca kitab Wahyu, dipulihkan. Kalau orang Kristen, saya nggak mau tahu jawab. Jadi kalau masalah Eden, Yudas, 1000 tahun, itu nanti saja. Saya sekarang cari jiwa. Ya, tahu ya. Kalau itu saya menjelaskan, kita seminar boleh. Sekalian dengan bahasa-bahasa rohim. Saya malas. Lebih kita cari jiwa saja, daripada tong ribut.
Oh, Ya. Oke, soalnya Pak Raja. kalau saya mau, sama orang mau, yang penting saya jelaskan 1000 tahun itu 1 minggu. Duduk di sini dengar saya cerita. 1 minggu saya terangkan itu. Sampai dari perjanjian lama itu sekitar 200 sampai 300 ayat. Saya jelaskan dari depan, putar belakang, mundur kembali ke depan, putar ke sana kembali. Yeskel, Yesaya, Amos, pokoknya semua sampai Mika, semua sampai Daniel, apalagi. Tembak ke Wahyu, kembali lagi ke belakang. Lari ke Matius lagi, lari ke belakang lagi. Mau duduk? Seminar boleh. Oke. Panjang. 1000 tahun untuk kepala sakit. Pak Bom. Dulu. Pak Bom, semuanya Kita aku cari istirahat jiwa. dulu. Besok kerja jadi. Sudah istirahat. Ada kopi kah? Ya, besok kerja jadi. Kayaknya Kip ini dari timur ya, Pak ya? Iya, siap Pak. Dari Ambon kah? Masih dari Ambon? Bukan. Di Papua, Pak. Oh, Papua. Oh, saya kira saya di Ambon sana. Ambon tapi besar di Papua. Iya, saya kan beta tahu, saya bisa sembunyi. Beta so tahu le. Oh, biasa. Pak Bom, kopi Toraja dulu, kopi Toraja enak gitu. Kopi Toraja. Beta pun taman sahabat sebelah ini Bapak Liku Mahua dengan Nahuai. Bosnya bisa basambu bagaimana? Yunus Aiwan, beta pun taman Koco. Udah. Oke, shalom, selamat malam semua. Salam. Ya. Ya, shalom Pak Kif. Oke, silakan. Pak Raja Kafir, berarti Hawa, Adam dan Hawa itu punya anak di bumi ya berarti ya Pak? Bukan di taman Edennya di surga ya? Iya, soalnya kalau Adam dan Hawa punya anak di bumi, berarti kan bertentangan dengan kitab Matius yang bilang, Yesus bilang bahwa di surga itu hidupnya seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Iya, betul. Oke. Jadi memang beranak pinaknya di bumi setelah diusir. Beranak pinaknya di bumi dan diusir. Oke. Memang ya, walaupun misalnya Taman Eden ada di bumi pun kan itu kan tempat kudus, nggak boleh bersetubuh kan ya. Contohnya kayak di Musa waktu Tuhan mau menampakkan diri di Gunung Sinai kan imam-imamnya nggak boleh bersetubuh untuk datang ke tempat kudus. Terus waktu Daud di Nob juga waktu mau makan roti kudus nggak boleh bersetubuh, harus kudus. Berarti nggak mungkin dong kalau Taman Edennya di bumi, Adam dan Hawa bersetubuh di Taman Eden juga nggak mungkin, karena kan tempat kudus itu. Iya, ya kan ini sebetulnya juga berhubungan dengan dosa waris. Dosa waris kan kita dari Adam. Jadi kalau ada dosa waris kan ada dosa perbuatan. Coba Pak Bom, kalau dosa perbuatan di Yeskel 18 ayat 20 Pak Bom. Yeskel 18 ayat 20 ya. Baca saja Kak, tolong saya Kak. Oke. Baik. Makanya saya harus khotbah sekarang ini. Oke. Iya, maaf Pak. Saya khotbah untuk besok, nanti saya bangun lagi. Pak, Solana coba Pak. 4 hari ini saya tidur cuma 3 jam, 4 jam. Makanya saya gara-gara mau khotbah jadi. Yeskel baca saja sudah. 18 ya. Ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Oke, betul. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima perbuatan kebenarannya. Orang fasik akan tanggung atasnya. Oke. Iya. Oke. Jadi anak kan tidak menanggung dosa bapaknya tidak menanggung dosa anaknya. Jadi kalau Adam di bumi, kira-kira ada dosa waris enggak? Kita kan enggak menanggung dosa Adam kalau Adam di bumi. Oke. Itu ayat itu. Betul. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Iya, yang jelas kan kita enggak dari ayat Yeskel 18:20 bahwa anak tidak menanggung dosa bapaknya tidak menanggung dosa anaknya. Jadi kalau Kain, Set
itu kan kalau Adam di bumi ya Set menanggung dosa Adam dong. Tidak menanggung dosa Adam dong kalau sama-sama di bumi. Iya, iya. Nah itu juga menjawab ya untuk sekunder ini nggak apa-apa ya, kita pemahamannya yang penting jangan difinalkan. Kalau saya saat ini masih memahami Eden di surga bukan di bumi. Kalau ada yang ada di bumi nggak apa-apa, ini kan sekunder sambil kita menggali terus. Karena seperti kenapa kalau Adam waktu diusir ke bumi, waktu diusir Allah murka. Kan Allah bilang, kamu akan mati hari ini juga, kamu akan mati, kan begitu. Tetapi iya, tidak Adam, sampai sehari ini 24 jam gitu. Nah, tidak sampai 1000 tahun ya. Oke. Adam kan bisa sampai 930 tahun umurnya. Oke. Pak, kalau ngebahas masalah sekunder yang tadi Pak Bom bahas masalah tahun Ibrani tahun ke-6000, berarti akhir zaman tahun ke-7000 dong Pak ya? Enggak tentu loh. Enggak bisa. Enggak tentu. Enggak tentu ya? Enggak ada yang tahu kok. Cuma itu kan ini sudah Tuhan berjaga-jaga saja. Cuma kita juga berjaga-jaga. Oke. Siapa yang tahu sendiri? Gini, udah. Karena saya mau tanya, Nabi Nuh dengan itu sudah 6 hari di dalam. Siapa yang tahu dia dalam bahtera itu ada 1 jam, 2 jam, 3 jam? Iya. Sekarang kita aja 1000 tahun, kan 1 hari 1000 tahun. 1000 dibagi 24. Berarti 1 jam 41 hari, 41 tahun. 1 jam. Betul nggak? Iya, kalau pakai hitungan. Kita hitung kalkulator ya, 41 tahun, 41 setengah tahun, 41,6 bulan lebih. 41 tahun, 6 bulan berapa hari ya? 6 hari. Oke, kita hitung. Siapa yang tahu? Air bah datang baru pas Nabi Nuh. Siapa yang tahu? Itu aja. Kalau memang ada yang tahu, kita hitung saja di sini. Berarti tahun kiamat kau tahu. Tapi kan Tuhan bilang, anak pun tidak tahu, ya toh? Iya. Coba kalau sampai tahu, Adam berapa hari? Contohlah Adam 6 hari 2 jam. Kita hitung. Kalau 2 jam berarti tinggal kali 2 jam. 83 tahun lagi ya. 83 tahun dari tahun kemarin. Masuk 2022 ini. Iya. 22. Itu lagi 84 tahun. Berarti tahun 100 Masehi baru kiamat. Ya. Tapi ada yang tahu? Kan kita tahu. Ya toh? Nah, itu. Jadi kita tidak tahu ya. Cuma sekarang ini sudah hampir sama. Pokoknya sudah genap 6 hari. 6.000 tahun 6 hari. Kemudian itu di dalam berapa detik, berapa jam kita nggak tahu. Iya, betul. Soalnya kan saya tanda-tanda ya. Tanda-tanda ciri-ciri akhir zaman ada. Seperti Nabi Nuh. Nah itu. Jadi tinggal hitung saja. Jadi kalau tahun ini tidak ada orang bertobat ya sudah. Ya. Jangan sampai Tuhan datang, kau belum siap senjata, sesuai dalam Efesus 6, ketopong tidak ada, kepala bunyi, orang tua bilang kepala tidak pakai helm, kejatuhan duren, nanti duren terbelah seperti bulan. Iya kan? Iya. Nah itu, jadi kita ini bukan mau prediksi bahwa kiamat tidak. Kalau dihitung tahun, kalau Yesus katakan seperti Nabi Nuh. Jadi kita ini anak Tuhan harus hitung kalender dari Nabi Nuh. Berapa tahun sampai sekarang? Nah udah, sudah 6.000 tahun. Nah sekarang berapa lama Nabi Nuh di dalam bahtera? Hitung sudah. Kalau Nabi Nuh 1 jam, ya berarti 46 tahun. Kalau 2 jam, ya 80 jam. 80 tahun. Kalau 3 jam, nah tiba-tiba 4 jam, berapa tahun itu? Iya tak? Iya. Atau tiba-tiba Nabi Nuh baru duduk 10 menit. Itu lebih bahaya lagi. Ya toh? Iya. Nah, hitung lagi kembali. 1 jam 60 menit, hitung lagi kembali. Berarti jangan sampai tahun depan kiamat lagi. Itu maksudnya toh. Iya. Kita kan tidak tahu.
nggak bisa diprediksi. Betul. Tapi ini Pak Lidara sudah tidur ya, Pak Lidara? Ini kalau ada Yuni baru dia senang-senang Yuni nih. Ayo Pak Keis, Pak Aren, Pak Aren, Pak Reni. Mana nih Kakak Nona nih, Pak Huta Barat ini dari Prancis, dari Belanda nih. Aduh, Pak Reni. Ya kalau akhir zaman itu kan hanya ada tanda-tanda ya, ciri khas itu akhir zaman. Yohanes berapa ini ya? Yohanes 12 ayat 48 ya. Matius 24. Yang gunung-gunung tuh. Ya, Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Akhir zaman akan terjadi seperti zaman air bah Nuh dan zaman Lot dengan peristiwa Sodom Gomora itu. Kemudian kalau kita baca Wahyu 20 ayat 14 itu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Itulah kematian kedua ya. Kemudian kalau di 2 Petrus 3 ayat 3 tanda-tandanya akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kemudian di 2 Petrus 3 ayat 10, satu periskop bisa ya. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus ya dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Itu digenapi di Wahyu 21 ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru sebagai langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya, Wahyu 21 ayat 1 menggenapi 2 Petrus 3 ayat 10 kan. Berkolerasi gitu loh. Kemudian kalau di Wahyu 22 ayat 6 sampai 17 itu tentang kedatangan Tuhan Yesus ya, yang kedua. Kemudian kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Kemudian tentang iblis nanti dihukum di Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Tentang hukuman terakhir ya Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu. Kemudian di Wahyu 19 ayat 17 sampai 21 itu binatang beserta nabi palsu ya, nabinya dikalahkan. Kemudian Yudas 1 ayat 14 sampai 16 Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kemudian Matius 24 ayat 42 sampai 44 dan Markus 13 ayat 32 dan seterusnya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kemudian di Lukas 21 ayat 27 sampai 28, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemudian nasihat untuk berjaga-jaga ya tadi di Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jadi di sini menjawab bahwa Yesus itu jelas tahu ya dan pasti tentang hari kiamat itu tahu, tentang akhir zaman tahu. Karena dia sendiri yang akan datang untuk menghakimi. Betul. Ini kan pertanyaannya RT 6 kan sebelah itu kan selalu Yesus tidak tahu hari kiamat, akhir zaman kan. Yesus tahu tapi tidak memberitahukan kan sebetulnya itu. Orang dia sendiri yang datang di akhir zaman kok masa nggak tahu. Iya. Iya, Pak. Lanjut, Shalom. Pak. Lanjut. Dengar suara saya enggak? Iya, silakan. Gantian. Pak Raja Kafir, dengar suara saya enggak? Iya, Pak. Siapa Pak Rene kah? Salam Pak Rene. Musiknya nggak terlalu besar toh. Pak Lenda. Musiknya nggak terlalu besar toh. Oh, Bu Lenda ini. Iya. Siapa? Giliran siapa? Saya boleh bertanya atau Rene sekarang yang bertanya? Ya, kamu boleh bertanya, Linda. Boleh Oh, bertanya. oke, terima kasih. Pak Bombom atau Pak Raja Kafir, saya tuh dulu pernah baca Alkitab ayatnya tapi saya lupa tentang akhir zaman
Yang mana peperangan itu terjadinya di Middle Ocean apa ya? Timur Tengah, terus ke Asia, Asia Tenggara, ke Eropa. Itu ayatnya di mana ya? Pak Raja Kafir atau Pak Bombom? Pak Bombom dulu lah. Itu silakan Pak Bombom. Oh itu. Baca di Alkitab atau baca di mana? Ya saya lupa ayatnya. Saya tuh pernah baca. Saya pernah baca di Alkitab yang mana tertulis tentang akhir zaman yang dimulai dari peperangan di Middle Ocean, Timur Tengah. Tapi saya lupa ayatnya di mana Pak Bombom. Pak Bombom tahu nggak ya? Untuk PR. Ini pertanyaannya ini aneh-aneh jadi. Ya nggak aneh. Orang saya pernah baca kok. Nggak pernah baca itu. Masa sih saya tuh pernah baca deh. Lupa. Ya dimulai dari peperangan di Timur Tengah. Mungkin tafsiran itu, Bu. Terus nanti mereka Tafsiran itu. Nggak boleh, Pak. Itu tafsiran. Yang mana nanti bumi istilahnya Yerusalem baru terbentuk. Pak. Ya, makanya kan Ibu lupa ayatnya. Kita pun juga belum pernah membaca ya. Saya lupa. Pernah itu saya baca. Makanya Coba di Daniel 11:40. Coba Daniel 11:40 itu. Oh Daniel 11. Coba bacakan Pak Indra. Coba Pak Indra. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Judul periskopnya apa Pak Indra? Ini saya pencarian kata di akhir zaman. Enggak, ya maksudnya periskopnya judulnya apa? Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Yang Ibu maksud ini timur. Tadi Bu Lenda tanya apa? Timur ya? Iya, Middle Ocean, ya Timur Tengah. Kalau Timur Tengah, saya nggak ngerti bahasa Inggris ya. Ibu baca di bahasa Inggris ya? Enggak, saya punya Alkitab Belanda sih sama Indonesia. Ada Timur. Perang Magog apa? Magog di Wahyu, bukan? Ya, saya kan lupa Pak Bombom. Tapi ini ada nih yang bilang di komen dari White Sheep, penjelasan apa sebentar, mana itu? Itu penjelasan si Tadius, Bu Lena. Siapa Tadius lagi? Tadius, siapa itu? Di Injil Tadius. Itu penjelasan si Tadius, Bu Lenda. Saya nggak ada Alkitab di bawah. Ini yang netral dan objek, lucu lagi. Nggak ada Ibu Lenda, mungkin Ibu Lenda baca majalah. Baca majalah. Itu bisa ada. Itu Alkitabnya Saksi Yehova apa, Bu? Apa iya ya? Apa saya coba nanti saya lihat lagi ya. Saya juga jadi penasaran. Karena ada kok. Bisa saja. Bisa jadi ya. Kalau Alkitabnya Saksi Yehova. Kalau perang Magog ada, Bu. Kalau Bapak tanya selatan tuh kayak tadi Pak Hendro katakan. Pak Hendro bilang itu ya di Daniel itu ya. Iya, jadi kalau bilang pelang timur begitu, timur selatan di timur. Makanya tadi Pak Bob ditanya, Pak Bob punya otak error. Wah, saya hebat ini bisa bikin error Pak Bom. Kalau perang Magog, utara, selatan, tadi Pak Hendro baca itu. Iya, ada di Daniel. Kalau bilang di timur tengah,
Iya, Middle Ocean, Timur Tengah. Ya mungkin saya salah baca atau cuma Mungkin Saksi Yehova punya kitab kah? Iya. Pak Enzo di mana tadi, di Daniel berapa? Pak Daniel Enzo? 11 itu. Oh, Daniel 11. Daniel 11 ayat 14. Ayat 16. 14. Oh, 14. Oke. Ya. Itu perikopnya tuh Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Itu Oke. akhir zaman itu. Ya. Oke. Pernah bacanya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Coba kira-kira bagaimana? Selain Timur Tengah apa lagi? Atau Osama Bin Laden? Ada Osama Bin Laden nggak? Di situ nggak dicantumkan namanya. Kan dia Apalagi, pengikut. apalagi? Susah dicarinya Pak Bom. Apalagi tuh? Ada tulisan apa? Ya pokoknya Middle Ocean, terus nanti dia ke Asia, Asia Tenggara, terus Alunya pakai bahasa Inggris. Eropa. Coba nanti saya lihat lagi ah. Ini ada yang jawab lagi, Bu Lenda mungkin baca perang Badar dan perang Uhud. Di Alkitab itu tidak ada Arab, di Alkitab itu tidak ada Eropa, Amerika, tidak ada Alkitab tulisan begitu lah. Oh, oke. Mungkin Ibu Lenda baca komik apa baru bilang Alkitab. Iya Pak Bobo itu tadi sudah. Tidak ada Alkitab bilang Amerika Serikat, Eropa tidak ada benua Eropa. Di mana sih? Oh, mungkin saya salah dengar kali ya. Atau salah baca. Apain lo lama-lama nanti Ibu Lenda lagi bilang ke Bandung, Surabaya. Naik kereta api. Naik kereta api lagi. Aduh. Aduh. Nih, Bu Lenda. Apa? Hari pagi kan saya makan Oh itu iya, kan. itu Mangga buah kan? apa itu yang kecil itu yang kelihatannya manis ya? Buah coba itu. Apa itu Pak Bom? Buah matoa. Dalamnya kayak apa? Coba buka deh satu kupas deh. Mirip lengkeng. Manis matoa itu. Manis sekali. Matoa. Oh kayak rambutan gitu ya? Oh kelengkeng. Lengkeng. Iya, oh. Tapi besar ya dia ya? Ya, manis sekali itu, mahal itu. Oh iya manis sekali. Oh, enak ya. Oh, enak ya. Itu buah khas Papua. Atau ada di mana-mana? Nggak ada. Itu kalau makan 7 butir itu bebas racun itu, tahan racun. Nggak ada. Nggak ada ya. Ih, manis bener, enak banget. Ya, betul. Datang sudah ke Papua. Nanti kalau saya ke Indonesia, saya ke Papua. Nah. Oh, banyak benar ya. Ya itu daunnya persis daun rambutan itu. Oh, ini di komen di White Sheep bilang Thaddeus itu pemilik channel Revelation pernah menjelaskan tentang asal mula kiamat dari kubus. Kubus itu apa ya? Nanti saya lihat itu channelnya. Terima kasih ya, White Sheep. Kumpulan Imam Mahdi. Di mana? Di WA atau di mana? Ini ada di komennya dari White Sheep. Pak Bobo makan buah koldi. Sama koldi. Saya juga pernah baca buku Bumi itu Datar loh. Saya juga pernah.
Kalau itu saya nggak pernah baca, Pak. Matoa. Tadi Pak Rene mau tanya apa itu sama Pak Bob? Iya, Pak Rene, ya mau nanya apa tadi? Shalom, shalom, shalom. Halo. Shalom Pak Barapas baru. Shalom Bu Lenda. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Pagi Pak Bombom udah mau apa? Terbit matahari. Iya. Lanjut. Boleh saya sedikit apalah ikut diskusi Pak Bombom sama Pak Raja Kafir. Itu Raja Kafir tuh. Ya. Ini HP saya yang satu kok nggak bisa dari tadi nggak bisa masuk gimana ya? Kata Pak Bombom buang aja ke Papua. Oh ya. Jadi gini ya, kalau sampai saat ini sesuai dengan pernah juga saya dapat pengajaran bahwa ini emang ini sekunder kan, bukan primer tentang Taman Eden ini. Jadi sampai saat ini saya masih memahami, Ibu Sofiatul juga pernah saya ikutin, dia sama kami memahami bahwa Eden itu di dunia. Nah, dengan alasan tadi bahwa di Kejadian 2 ayat 10 itu di situ ada sungai yang mengalir sampai dikatakan di situ ada tempatnya, yaitu di cabangnya di Hawila, yang kedua di Asyur, di Kus. Itu tempatnya Efrat. Nah, dilanjut tadi ketika manusia itu diusir, Allah membuat kerup agar si Adam dan si Hawa itu jangan sampai kepada pohon kehidupan. Artinya kalau bumi dan Eden berbeda, nggak mungkin lagi secara logika ya, nggak mungkin lagi Adam dan Hawa bisa mencapai Eden itu kalau memang tempatnya berbeda. Tapi karena menurut saya sebelah timur, dikatakan di sebelah timur, maka Tuhan membuat kerup untuk menjaga Eden itu, Taman Eden itu, agar mereka jangan sampai memetik buah kehidupan tersebut. Yang selanjutnya ketika tadi di ayat 16-nya, di pasal 4-nya, Kain jelas ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, ketika diskusi di mana Taman Eden itu, di mana kerup itu, ya kalau kita baca di ayat Nur di pasal 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Nah, jelas dikatakan di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati dan binasa. Jadi kalau saya ya ketika datangnya air bah, nah disitulah Tuhan nggak tahu lah, persisnya nggak tahu ya. Tuhan kerupnya kembali, Edennya punah, tamannya jadi mati, hancur, binasa. Gitu pendapat saya Pak. Abang, saya mau tanya. Abang. Ya, saya mau tanya. Saya mau tanya, Abang. Kalau tadi Abang bilang
Taman Tigris atau Efrat di dunia ada dijaga sama kerub ya? Benar nggak? Benar nggak? Bukan. Dari kalau Maksudnya Taman sungai Eden. yang satu itu kan cabangnya 4. Iya. Nah, yang sungai yang satu itu di Edennya. Nah, cabangnya itu, nah itu tadi ke Hawila, Kus, dan Atsur. Nah, bukan itu pertanyaan saya. Kalau Taman Eden di bumi, malaikatnya di mana malaikat kerub? Di tamannya. Di Edennya, di bumi. Di Edennya. Di bumi. Iya. Nah, terus waktu air bah itu kerubnya kemana? Ya bisa Bapak kembalikan ke tempat semula. Di surga, terangkat ke surga. Iya. Nggak ada penjelasan di Alkitab. Nah itu tafsir lah. Kalau Alkitab memang nggak ada persisnya. Tapi kalau kita ikuti ayat-ayat ini tadi seperti Kain itu, terus Adam dikeluar disuruh jaga, kalau itu di atas nggak mungkin lagi kan gitu. Oke, kalau ikut ayatnya, pertanyaan saya ada kata ambil pohon dan tanah dari bumi. Itu bagaimana kira-kira? Ya, Eden itu kan dibuat khusus. Tidak, maksudnya dari bumi, hendaklah diambil dari bumi. Coba Abang baca. Dari bumi. Iya. Kejadian 2 itu. Ya, gini ya Pak Bom. Setelah manusia Adam diciptakan, maka Tuhan membuat suatu taman. Taman Eden namanya, di sebelah timur. Nah, berarti itu khusus, bahkan tumbuh-tumbuhannya, binatangnya juga bukan seperti yang ada di bumi, berbeda. Kan begini Bang, ini kan sekunder. Nah, jadi Betul, maksudnya pikiran begini. Kalau memang Eden itu ada di bumi, kata di bumi berarti Eden itu ada tanahnya, ada pohonnya. Ya. Taruhlah nggak ada pohon lah. Kenapa mau dikatakan di situ diambil dari bumi? Kalau diambil dari bumi itu kecuali Taman Eden umpamanya di bulan, diambil tanah dari bumi, dibawa ke bulan. Tapi ini kan Taman Eden sudah di bumi, kenapa mau ambil tanah dan pohon dari bumi? Nah itu dia. Ayo, apakah terjemahannya ini salah atau gimana? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Taman Eden di dalam dunia, ya toh? Pertanyaannya, kalau Taman Eden dunia, itu kerub jaga, pada waktu air bah itu mereka kemana? Itu yang kedua. Yang ketiga, Kejadian 3 ayat 23. Di situ tertulis bahwa lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Nah, berarti begini ya Bang. Di sini Taman Eden. Adam ini diusir dari tanah yang dia diambil. Dia disuruh dia pulang ke tanah yang dia diambil. Dia dari sini dia diusir. Coba baca ayat di Kejadian 3 ayat 23. Mengusahakan, lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan dari mana ia akan ambil. Dia diusir, di tempat tanah dia diambil. Eden ini kan ada tanah. Sekarang yang ketiga logikanya. Yang keempat, Tuhan itu Maha Kudus. Kalau memang Tuhan turun ke dalam dunia ini hancur. Ini Bapa, Tuhan. Kalau turun ke dunia, dunia hancur. Nah, itu logika saja. Tuhan turun ke dalam dunia hancur. Nah kedua,
Yang pertama tadi saya bingung tuh Eden. Kalau Eden ada, nanti kerub dan yang jaga itu kemana? Air bah hantam mereka, apa mereka diangkat? Tidak ada ayat jelaskan. Nah itu ini cuma sekunder, makanya saya tuh malas ribut masalah itu. Ya Pak, ini sekunder aja. Yo, Ya. cuma saya berpikir sampai sekarang nggak habis-habis. Kalau memang Eden di dunia, ini pikiran logika saya ya, apa Alkitab ini terjemahannya salah atau tidak? Pertama, pohon dan tanah diambil dari bumi. Berarti zaman Eden itu tidak ada tanah dan pohon. Nah, kedua, manusia diusir mengusahakan. Terus, malaikat kerub. Kalau memang dia di bumi, air bahnya datang, kerub tenggelam dong. Kerub berenang. Itu. Yang ketiga, kalau memang Tuhan di bumi, berarti tanah ini kan dalam Kejadian 3:17 itu kan Tuhan sudah mengutuk tanah. Apakah Tuhan yang begitu kudus mau injak tanah yang dikutuk? Ini makanya saya malas bahas itu. Malas. Baca kafir. Oke lah, jadi udah mungkin cukup. Abang mau diskusi sama Madia kah? Kalau saya gimana lah, Madia baca Qurannya dengan baik. Siapa itu aku, siapa kami, siapa dia, siapanya, ayat-ayat kami, ayat-ayat aku, ayat-ayat itu dijelaskan aja, itu dibaca biar cepat dapat kebenaran gitu aja. Halo, selamat malam Pak Bombom. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Adia. Oke. Ini kan di live chat itu, Madia lihat dia menanyakan apakah mengapa ada kami, mengapa ada aku di Al-Qur'an itu. Itu kalau kami itu tidak menjelaskan identitas Tuhan di dalam Islam. Kata kami itu hanya pewahyuan melibatkan malaikat. Makanya digunakan kata kami. Tidak menjelaskan identitas Tuhan. Begitu kawan ya. Itu yang di live chat itu loh, Madia menanggapin yang di live chat. Oke? Kok suaranya serak-serak. Oke, Pak Bombom, saya mau live. Sama saya juga Pak Bombom, udah mulai diskusi saya malas. Aduh, udah diomelin saya, tidur katanya. Aduh, kalau diskusi saya malas Pak Bombom, maaf. Ini. Padahal saya belum ngantuk nih. Oke, tanya selamat saja. malam Pak Bombom, maaf. Ya, terima Saya kasih. sudah tanya. Itu untuk yang di live chat itu loh, yang menggunakan kata kami sering menggorengkan, itu di live chat itu kenapa menggunakan kata kami di Quran itu khusus pewahyuan, karena Tuhan melibatkan malaikat dalam menyampaikan firman-Nya, maka digunakanlah kata kami. Jangan digoreng-goreng, kata kami itu identitas Tuhan, karena identitas Tuhan dalam Islam itu dalam tauhid esa murni. Tidak ada berbilang-bilang, tidak ada berkepribadian di dalam Islam. Itu yang di live chat itu loh ya, dengerin tuh. Tidak ada begitu. Anda mengatakan identitas Tuhan kami itu banyak, tidak benar. Itu terbantahkan dalam tauhid. Karena Tuhan dalam Islam itu esa murni, bukan esa bergado-gado atau esa campur-campur. Ya, itu informasinya kawan. Ya. Selamat pagi Pak Bombom dan yang lainnya. Assalamualaikum media. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas Pagi. Ya, aku tertarik masalah kisah Adam versinya dari Pak Bombom ya. Jadi aku nggak untuk maksud untuk membantah, silakan aku nyimak aja.
Mana Palidara sudah tidur kan nih Palidara ini? Palidara udah tidur kayaknya. Palidara. Maria, kau sakit kah Maria? Enggak, suara saya agak serak-serak basah ini, agak di mana tenggorokan agak terganggu sedikit. Tapi nggak apa-apa. Bukan Omikron. Wah, belum kenal sama dia Omikron apa itu. Baru bangun ini Pak, baru bangun. Baru bangun jadi suaranya agak serak-serak basah begitu. Baru bangun. Mau buat kopi dulu. Iya, silakan. Dari mana nih Pak Bom Ali udah lama? Baru muncul lagi. Aku sakit lah. Cuacanya lagi nggak enak. Oh, tadi katanya di Surabaya hujan es ya? Iya, dengar-dengar seperti itu. Sampai mobil pun ada yang sampai nabrak tiang listrik juga tuh. Kasihan ya. Ya, sebenarnya aku tertarik kisah-kisah apa Eden, kemudian kisah Adam gitu. Aku tertarik gitu, pingin nyimak aja gitu, seperti itu aja. Banyak ya di kalangan Kristen itu berbeda pendapat. Kita di Kristen itu biasa. Namanya ilmu tuh berbagi biasa. Karena itu kita bukan pilihan. Saya mau tanya Bom Ali, di Al-Quran ada nggak mencatat tentang, karena di Alkitab itu kan ada sejarah, ada. Kalau di Al-Quran sampai ada bisa bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, Indonesia. Kalau di Al-Quran ada dijelaskan nggak? Kira-kira kapan itu bahasa itu ada? Tentang apa? Tentang berbagai bahasa di dunia. Di Al-Quran ada jelaskan nggak Pak? Tak ada seperti itu. Tapi yang ada juga istilahnya apa? Satu bahasa dalam satu dunia. Itu zamannya Adam. Mungkin. Berarti baru kita ini, kalau Al-Quran memang kitab suci menurut Pak imannya Pak. Ini kita diskusi santai aja Pak ya. Kan iman Bapak. Pak kan tahu Pak Bomum punya sifat kan. Pak Bomum tidak pernah ini. Kecuali kalau udah mengganggu Alkitab baru saya jawab. Saya mau tanya, ini sampai sekarang saya belum dapat jawaban. Di Al-Quran ada nggak jelaskan bahwa manusia punya bahasa Jepang, Australia, bahasa Inggrisnya bahasa Spanyol, Perancis, Belanda, macam-macam bahasa. Ada dijelaskan nggak di dalam Al-Quran? Ada nggak? Setahu saya tidak ada. Berarti cuma dijelaskan memang Tuhan menciptakan satu bahasa ya. Dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan kalau bumi itu diciptakan untuk manusia, yaitu khalifah. Kemudian malaikat protes kepada Allah bahwa kenapa engkau akan menurunkan sesosok manusia atau sosok makhluk yang suka menumpahkan darah. Kemudian Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui, kepada malaikat. Kemudian di Al-Baqarah ayat 31, di mana Allah memberikan pendidikan kepada Adam, itu pengetahuan dan menyebutkan benda-benda. Kemudian diadulah antara Adam dan malaikat. Di ayat keduanya itu, di ayat ke-32, di mana malaikat itu kalah pengetahuannya dengan Adam, tanpa harus makan buah pengetahuan gitu kalau di Islam. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 19, maka tinggallah kamu bersama istrimu, yaitu Hawa. Istri Adam kan cuma satu, Hawa. Di situ. Dan kecuali jangan mendekati Di Al-Quran pohon. itu tulisnya apa Pak? Di Al-Quran itu tulisnya apa? Hawa? Tidak ada kalimat Hawa. Cuman pasangan Adam itu cuma satu-satunya. Nggak mungkin ada yang lain. Ya jelas Hawa. Kalau Adam itu nama atau apa Pak? Kalau menurut Bapak? Namanya atau? Adam. Iya, nama. Nama. Oh, di kitabnya Bapak ya? Itu nama ya?
Kalau di Alkitab tuh Hawa manusia, Iya, Pak, Pak. bukan Hama. Itu manusia. Iya, silakan. Manusia. Ya, itu manusia. Makanya kalau di Al-Quran itu dikatakan kalau Nabi Adam itu diciptakan di surga. Kalau di Islam. Terus yang saya bingung ini di Al-Quran gak ada penjelasan ya sampai kan Adam itu kan punya anak-anak kan kalau memang satu bahasa, kan mereka satu bahasa itu. Adam punya anak kan Sem, Ham, Yafet. Ada di Al-Quran gak? Ada Sem, Ham, Yafet, ada gak? Mungkin media Atau lebih. menurut Al-Quran mungkin selain Adam ada lagi diciptakan? Kalau di Al-Quran itu menceritakan tentang apa ya, kisah Adam waktu dijatuhkan atau diturunkan dari surga ada. Kalau tentang Qabil dan Habil mungkin media lebih paham. Salah satu contohnya itu surat Al-A'raf ayat 19. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dan surga dan makanlah apa yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini," kata Allah. "Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Kemudian di ayat 20 surat Al-A'raf, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Jadi kalau di Al-Quran itu Adam dan Hawa itu dalam keadaan berpakaian. Tidak seperti yang seperti bugil gitu ya. Kalau di Islam enggak. Adam itu berpakaian. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini," kata setan, "agar kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Jadi menjadi malaikat itu kalau di Al-Quran itu perkataan setan, iblis. Ada berapa pohon Pak di surga itu Pak? Iya nggak tahu. Saya belum pernah Kalau menurut Al-Quran. Bukan di dia menurut Al-Quran Pak. Waktu ada Adam. Ya satu. Satu ya. Satu pohon Makanya dikatakan dalam surat Pohon pengetahuan doang Pak. Iya, pohon pengetahuan aja. Oh, cuma satu pohon saja di sana. Ya istilahnya yang tidak boleh didekati cuma satu pohon aja. Ada Kalau berapa pohon pohonnya diciptakan di atas? ya nggak tahu. Tidak ada keterangan banyak pohon. Tidak Pak, kembali ke topik. Saya mau tanya, di kitab Bapak itu kan Adam punya anak, ada Kain dan Habel enggak di Al-Quran? Kalau dalam sejarah para nabi ya, Nabi Adam, Nabi Idris, semuanya ya ada dikisahkan. Kalau di Al-Quran saya belum cari ya. Itu tadi Pak yang disebut tadi Habil dan Qabil Pak. Itu Kain dan Habel Pak kalau dari Alkitab. Ada berarti di Al-Quran ya? Ada ya? Iya itu tadi Pak. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-24-nya Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling memusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Jadi istilahnya disuruh diturun ke bumi. Itu Kain dan Habil. Enggak, masih Adam. Pak Nabi YouTube. Iya, Habil dan Qabil tadi itu kalau di Alkitab itu Kain dan Habel Pak. Oh, Habil dan Qabil ya. Iya, Qabil dan Habil. Bom Ali saya mau tanya. Adam punya anak Kain dan Habil. Terus terjadinya perpecahan bahasa itu di mana? Oh, saya nggak tahu kalau situ. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Karena kalau merunut dari Alkitab itu kan setelah zamannya Nabi Nuh kan. Setelah Nabi Nuh. Ini
Nanti saya tanya Nabi Yusuf tidak tahu lagi. Jangan. Oh ya, oke. Macam tidak tahu, saya kotak saja. Saya tanya Alkitab mereka. Saya nggak mau protes kitab mereka, nggak boleh. Nah kita diskusi, kecuali kalau Zuma, baru saya kejar. Kalau ini kan beliau datang sopan. Kan kita dia kan nggak pernah ribut Alkitabnya kita. Kan? Pak Bom Ali ini nggak pernah singgung Alkitab. Imanmu iman bagus. Muslim yang begini kita contohi. Kalau Madia ini amburadul, otak tatokis. Ya makanya sebagai bukti kalau Adam itu berpakaian di dalam surat Al-A'raf, masih Al-A'raf ayat 26, ini Allah memberitahukan kepada anak cucu Adam, ya istilahnya kita ini sebagai anak manusia. Ya. Apa yang saya mau tanya? Nabi Yusuf mungkin mau tanya kah? Atau penggugat? Menyediakan ratmu bagian ya. Pak Bom Ali mau lihat pertama kali bahasa terpecah di dunia. Enggak, kalau aku enggak penting. Sejarahnya dalam ada kitab dan buktinya ada. Kasih lihat ya. Silakan. Bapak tahu ini apa Pak? Bapak tahu ini apa Pak? Ini kalau Alkitab Pak, mulai awal mulanya bahasa terpecah, ada bahasa di mana-mana. Itu hasil arkeolog ya Pak ya? Temuan arkeolog ya? Enggak, maksud saya ini hasil punya dari bangunan yang di samping nih. Hasil temuan arkeolog ya Pak ya? Iya. Yang hasil oke, lanjut. Bapak tahu nggak? Ini dari atas ini. Lokasinya di sini. Ini di Mesopotamia. Tanya deh. Kalau Alkitab itu lengkap Pak. Ini Pak, Tower Babel itu, Pak penggugat. Nabi itu. Di Mesopotamia antara Irak. Iya. Irak dan Syria. Berarti Bom Ali, Alkitab lengkap ya? Ya silakan, kalau itu lengkap bagi Pak Bom, silakan. Toh bukan sesuatu yang saya imani juga. Pak Bom, Pak Bom, ini Madia tanggapin sedikit Pak Bom. Jadi gini, pandangan Pak Bom, Madia tanggapin sedikit. Jadi gini Pak Bom, pandangan Islam, Alkitab, baik Taurat, Injil, Zabur itu Islam memandangnya itu memang diturunkan sang pencipta yang sama penciptanya dengan Tuhannya Islam gitu loh. Jadi kalau ada informasi di kitab suci sebelum Al-Quran, kau punya ilmu bukan, itu kayak macam saya menjelaskan Pak Bom, saya menjelaskan di Alkitab di mana? Saya tidak menjelaskan Alkitab. Sebentar, dengarin dulu, jangan dipotong dulu. Saya hanya menjelaskan pandangan Islam. Kau ada ilmu. Pak Bom, coba dengar dulu. Kau tunjukkan Al-Quranmu bahwa saya tidak bahas itu. Loh, saya lagi bahas Pak Bom, saya hanya coba dengar dulu. Jangan dipotong bahas Al-Quran. Saya sampaikan. Ya sudah. Oh, jangan dipotong dulu. Dulu. Jadi gini Pak Bom, pandangan Islam loh ini. Saya tidak pandangan Alkitab. Jangan salah paham dulu. Pandangan Islam terhadap kitab suci sebelum Al-Quran itu datang, itu benar. Karena dengan Tuhan yang sama. Akan tetapi pandangan Islam bagaimana? Pandangan Islam karena Tuhannya sama, otomatis informasi di dalam kitab suci sebelum Al-Quran itu benar. Hanya saja Al-Quran memberikan informasi, ada yang dirubah-rubah. Jadi sisa-sisa kebenaran itu kok muka kayak Madia, kalau kau bikin berubah-ubah,
Nanti kau potak saya kasih naik nanti. Ini informasi. Gak bisa ya diskusi ya sama dia ya. Maunya dia yang cerewet saja di channel. Kira-kira menurut Pak Ali, Madia ini punya ilmu nggak? Punya. Kalau punya bagaimana? Kalau dia bilang ada, sedangkan dia tidak bisa menjelaskan. Kalau Pak Ali kan enak, kalau memang nggak tahu bilang tidak tahu. Kalau Madia ini lebih hebat daripada Google. Ini saya belum tanya ini loh. Ini, mengerti nggak dia? Saya belum tanya ini lagi. Mengerti nggak dia ini? Nah, terus saya belum tanya lagi ini. Ini lebarnya di berapa, tingkat atas berapa, tingkat 2 berapa. Ya, saya belum tanya Pak. Itu saya belum tanya Pak. Madia, kalau kau mau diskusi, jangan kau ngerocos terus. Kita Iya bicara Pak santai Bombom. saja. Betul Ya, betul Pak kalau saya bilang kau Bombom. bicara, Betul. baru kau bicara. Saya Iya kan iya tidak, oke. kita diskusi santai saja. Kalau kau ngerocos begitu, kau tidak punya ilmu, jangan kau inilah, dengar saja. Karena perpecahan bahasa dalam dunia itu ada di Alkitab. Bagaimana kau bilang sudah diubah-ubah? Ya sudah, kalau udah ubah ya ngapain kita mau diskusi? Saya tanya kau apa yang diubah-ubah kau tidak tahu. Kau tunjukkan ayat yang diubah-ubah yang mana? Ayat berapa, pasal berapa? Kita diskusi itu yang pintar. Diskusi yang membangun. Ayo. Nanti kalau saya tanya kau mengerti nggak ini nih? Nih. Kau tahu nggak ini apa? Apalagi Zuma. Zuma mau tahu apa yang begini? Kota ini. Tahu nggak kota ini kota apa? Tuh. Hah? Nah, nanti Pak Bobong tanya lagi. Kira-kira kalau ini kota bagaimana nih? Nih. Sudah di sketsa nih. Nah ini. Ayo, nih. Tuh. Nanti saya tanya, mereka bingung lagi. Nih. Ini bangunannya nih, Madia. Madia pernah lihat? Tahu sejarahnya bangunan ini kan tidak, Madia? Madia? Oh nggak pernah Pak Bombom. Belum tahu. Belum tahu Pak Bombom. Ini keturunan dari lu punya anak-anak yang buat ini. Mereka itu menyembah. Mereka itu menyembah, bukan menyembah Tuhan, tapi mereka yang sembah itu ini. Namanya Dewa Marduk. Itu mereka sembah. Nah, di situ perpecahan bahasa. Kalau yang ini, Pak Nabi YouTube. Nabi YouTube. Ya. Mau tahu nggak lebar yang bangunan ini? Mau tahu nggak? Yang tingkat di bawah itu, mau lebar? Mau tahu nggak? Aduh Pak, ini bangunan apa nih Pak? Apa ini Pak? Menara atau menara? Menara apa? Menara Babel ini Pak, bukan? Ya, Menara Babel. Ini ilustrasi nih Pak ya? Iya, yang ini ada nih, hancur ini. Iya. Ini nih. Iya, iya. Ini dia nih. Iya, iya. Ini lebarnya ini 90 meter yang di bagian bawah ya. Dia punya lebar panjang sama 90 meter. Tingginya itu 33 meter. Tinggi lantai bawah, Pak. Nih. Nih, lantai bawah itu 33 meter. Nanti lantai kedua itu tingginya 18 meter. Tingkat ketiga itu 6 meter. Tingkat keduanya itu lagi 6 meter, nanti terakhir itu 15 meter. Lihat di atas kan dia tinggi toh.
Setelah itu sebelum rampung dihancurkan Pak ya? Iya, itu hancur. Karena ditinggalkan perbedaan bahasa kan? Iya, mereka hancur ya. Jadi beragam bahasa. Bermacam ragam bahasa yang membangun itu kan? Iya. Ini ilustrasinya ya. Kalau ditemukan itu, ini dari tanah memang ya. Iya, tanah yang dibakar. Jadi artefak peninggalan itu didapat ini, ya. Nah ini punya bahasa itu ini. Apa yang terjadi? Coba tunjukin lagi Pak. Gambar tadi Pak. Yang ini? Iya, bentar Pak. Ya. Bentar Pak. Iya benar Pak. Ini apa namanya kalau arkeolog bahasa seperti simbol ini apa lebih tua dari artefak atau aksara Mesir kuno, lebih tua. Iya, lebih tua dia. Iya. Karena arkeolog mengakui salah satu aksara yang tua itu adalah yang terdapat di piramid itu dia menggunakan simbol-simbol gitu ya. Jadi sebutannya heliograf. Sebelum itu tulisan apa namanya? Kalau pernah saya ketemu itu ngobrol sebelum zaman purba itu ada lagi satu zaman. Itulah yang manusia purba itu manusia gua yang ditulisan di dinding-dinding gua itu seperti gambar-gambar gitu. Dan usianya itu lebih tua daripada yang ditemukan di piramid ya kita katakan. Kalau piramid itu sudah lebih turunan lagi gitu. Sementara ya huruf-huruf yang kita pakai ini, yang sekarang aksara yang kita pakai ini hurufnya itu abjadnya itu disebut huruf paku. Huruf paku itu adalah turunan dari Yunani. Sementara kalau kita bisa agak lari ke aksara sedikit Pak ya. Aramik itu lebih muda dari yang di Mesir, yang ditemukan di Aramik itu bukan lebih muda. Nah, ini masih kalau yang kemarin itu saya ngobrol tuh dia masih mengkaji lagi antara Mesir kuno zaman Firaun yang ditemukan di piramid itu dan Aramik. Ya Aramik kuno, karena Aramik ada Mesopotamia itu. Mesopotamia. Itu lebih tua lagi gitu. Dan turunannya Aramik. Ya, Aramik yang sering diperdebatkan atau dipersoalkan Sinandar dan teman-teman lah, termasuk macam-macam ahli itu, ya. Turunannya baru bahasa Arab, aksara Sindi aksara Hindi itu ya saya lupa itu ya. Baru yang di India juga tulisan India. Dan turunannya juga atau bukan turunan sebenarnya. Jadi pecahannya itu jadi ke kanji, huruf kanji dan lain sebagainya. Sementara yang kita gunakan ini adalah aksara muda ini yang disebut huruf paku gitu atau aksara paku gitu. Aksara paku. Sementara yang di Jawa itu adalah yang dibawa yang dibawa oleh sebenarnya bukan dibawa ibaratnya bisa dikatakan perkawinan silang antara aksara Hindu dari India dan aksara Jawa. Makanya disebut bahasa aksara Sanskerta itu kan bahasa Pak. Itu bahasa Sanskerta. Aksaranya apa kemarin itu gitu. Jadi dia ada perkawinan silang. Tapi yang tadi Bapak tunjukkan itu fotonya itulah tadi aksara Mesopotamia purba Pak.
apa namanya itu tadi? Aduh, saya lupa itu karena udah lama nggak ngobrol lagi tentang itu. Itu aksara Mesopotamia purba itu, Pak. Sebelum kira-kira di kisaran Nabi Nuh apa. Pokoknya saya lupa lah itu ya. Kemarin datanya ada di laptop yang hilang itu. Itu jadi tadi kan saya sempat memantau juga Pak tentang itu tadi kejadian 1 ayat 1 tadi itu kejadian 1 ayat 1 yang Bapak buka tadi itu tentang penciptaan alam semesta. Jadi pada saat itu kalau menurut para ahli arkeologi atau zaman para ilmuwan lah kita katakan ya, Ada itu ini saya tidak bicara masalah gapnya Pak. Itu yang ini ya dengan huruf kapital tanda kutip terus dikasih warnai terus digaris bawahi lagi. Itu kemungkinan besar pada masa zaman apa namanya? Zaman es itu. Itu tafsiran mereka. Kemungkinan itu zaman es. Bukan zaman es, sebelum zaman es, pra zaman es. Karena zaman es itu ada 2 periode kalau nggak salah itu kemarin dulu. Saya ingat-ingat zaman es itu ada 2 periode. Jadi zaman Purbawi itu Purbawi atau Purbani itu hancurnya itu tadi SS itu meleleh itu tadi Pak. Meleleh, itulah dinosaurus punah semua. Pada zaman es itulah pada zaman es kedua itulah dinosaurus punah gitu, mengalami kepunahan. Itu kalau nggak salah saya ingat gitu. Jadi ini bukan saya karena saya Kristen, bukan karena saya membaca Alkitab ya, tidak, bukan karena Alkitab itu punya kami dengan tanda petik ya, bukan punya kami saja ya, tidak. Seorang ateis sendiri tidak berani menghina Alkitab. Karena apa? Alkitab bicara apa adanya. Dan para arkeolog itu berdasarkan Alkitab. Itu berdasarkan Alkitab mereka mencari referensinya. Itu aja dari saya Pak. Alkitab ya termasuklah itu kitab-kitab Yahudi lah gitu ya. Lanjut Pak, lanjut. Itu ateis loh, ateis orang yang tidak punya agama. Dia tidak berani menghina. Mau diskusi sama Madia kah? Nabi YouTube. Males saya Pak. Males. Karena ilmu, apa? ya? Sama dia ini nggak ada ilmu, bohong besar Pak. Iya memang. Udah ditafsirkan lagi. Males. Iya. Dia lebih pintar daripada tafsir orang-orang hebat. Dia sanggup Pak. Dia sanggup mengkesampingkan ulama-ulama besar. Halo, kita berbagi wawasan saja Pak Bom Bom. Pada Islam itu kita berbagi wawasan saja. Nggak usah. Pak Bom Bom. Islam itu bukan ulama patokannya tetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Ulama menyampaikan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau YouTube itu Nabi YouTube itu berkata seperti itu patah, nggak bisa dibantah, patah. Sekarang begini, oke. Bukan ulama, Anda salah itu. Saya mau bertanya kepada kamu ya, pembuktian nyata ya. Nggak apa-apa, silakan. Kita kalau bisa berbagi wawasan saja, nggak usah gontok-gontokan ya. Satu pertanyaan. Santai-santai saja, silakan. Satu pertanyaan santai. Diharamkan nggak mengatakan ucapan selamat hari raya Natal, hari Natal kepada umat Kristen? Untuk pengucapan selamat hari Natal, untuk dalam Islam itu ada berbagai pandangan. Enggak, jawab aja ya atau tidak. Jawab ya atau tidak. Titik. Nah, makanya saya jelaskan di sini ada 2 pandangan. Ada yang masih membenarkan, tetapi banyak sekali sebagian jumhur ulama mengharamkan. Itu pandangannya. Mengharamkan berarti siapa yang diikuti? Ya, yang diikutin para jumhur ulama yang kebanyakan. Fatwa kan?
Fatwa Isma kan? ulama. Fatwa Fatwa kan? ulama, Isma ulama, ya. Ya udah. Jadi pertanyaan saya dan jawaban kamu itu yang menampar pipi kamu, Madia. Atas apa yang Tidak kamu seperti ucapkan. itu jalannya. Jalannya di dalam Al-Quran. Atiullah itu di dalam Al-Quran loh ya. Atiullahi wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang diikuti Al-Quran, hadis dan ijma ulama, keputusan ulama untuk kebaikan umat itu sendiri. Jumhur ulama itu. Seperti itu kawan jawabannya. Jadi tidak ada yang bertentangan. Tidak ada. Islam itu ada 3 posisi. Dijelaskan bagaimana yang terbanyak terakhir. Bila tidak ada posisi masalah-masalah yang belum selesai terdahulu, diselesaikan oleh ulama yang mewarisi para nabi itu. Sangat mudah dalam Islam itu, tidak ada yang tentangan kok. Ya. Berarti kalau begitu, dia bukan nabi terakhir. Bukan nabi terakhir. Karena masih ada, seperti yang kamu katakan, nabi itu bukan nabi terakhir. Karena masih ada yang tersisa kan gitu. Masih ada yang belum diselesaikan menurut ucapan kamu. Yang belum diselesaikan masalah-masalah, peristiwa-peristiwa yang belum ada terjadi di zaman sebelum atau pada masa Islam itu datang. Contoh, ya ini Madia kasih contoh. Madia, logika manusia yang berakal. Kalau yang namanya ditutup itu ditutup, berarti sudah selesai semuanya. Sama seperti ini saya perbandingan kecil ya, sama seperti yang kalian selalu menggugat itu. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, kemudian dia menyerahkan nyawanya. Sudah, berarti apa yang berarti dalam apa yang dikatakan sudah selesai semua nubuatan yang dikatakan para nabi mengenai Yesus. Berarti itulah yang dikatakannya sudah selesai. Sudah. Jadi pertanyaannya, kalaulah nabi Anda adalah nabi terakhir, penutup, kenapa harus ada persoalan-persoalan lagi yang belum selesai? Jadi jawabannya begini. Untuk urusan keyakinan akidah, konsep ketuhanan, konsep tauhid itu sudah selesai. Tidak ada lagi ribut-ribut, gontok-gontokan. Sudah selesai dalam tauhid. Ya, kalau kawan-kawan kan 2000 tahun masih ribut-ribut kan, Trinitas, Oneness, segala macam. Tauhid itu apa? Tauhid ya. itu apa? Tauhid itu apa? Tauhid itu suatu ilmu yang mempelajari. Sebentar, saya jelasin. Sabar dulu, Adil. Kau bilang kami Kristen ribut. Terus kalian? Nah, saya bicara tentang bunuh-bunuhan, Pak. Bunuh-bunuhan. Pak Bambang, saya bicara tentang ketuhanan. Negaramu tuh hancur di sana luar negeri. Kau tidak usah bicara masalah perbuatan manusia. Pak Bombom. Saya bicara tentang Pak Bombom. Saya bicara Tuhan. Di Kalimantan, di Kalimantan, Ahmadiyah dibakar. Masjidnya dibakar. Masjidnya dibakar. Iya. Gak pernah orang, dengar dulu Mbak Dia. Gak pernah orang Kristen membakar gereja. Sesama Kristen walaupun berdebat gitu, debatnya profesional, akademis. Kalian bakar Ahmadiyah loh. Sudah selesai. Saya jawab dulu ya. Nah, lanjut. Jadi yang selesai ini masalah konsep ketuhanannya, tauhidnya. Artinya kalau kawan-kawan kan Tuhannya belum selesai, masih ribut-ribut. Kalau Islam tuh kelar tauhid. Gitu di mana ributnya? Kalau masalah ributnya di mana kawan? Oneness, Tritunggal itu saling sesat menyesatkan loh. Gracia Pelo orang Kristen sama tidak pernah bunuh orang. Kau dengar? Orang Kristen tidak pernah bikin ribut sebut nama Tuhan Yesus. Enggak pernah teriak-teriak. Tidak pernah teriak-teriak. Perang salib 1-2 itu siapa? Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Bunuh dia. Pak Bombom, saya jawab Pak Bombom. Saya jawab tentang karena kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak ihwal-ahwal ceritanya perang salib itu? Kamu tahu nggak? Nah, itu poinnya kan satu. Jawab dulu. Jawab dulu. Kamu tahu nggak? Kamu udah baca sejarahnya nggak? Yang jelas aku tahunya sesama Kristen pada saat perang salib 1-2 perang.
Itu aja taunya. Sesama Kristen perang salib 1 2 itu yang Muhammadiyah. Paksa saya katakan Anda, ini mohon maaf, saya katakan dungu, kamu pembohong, pendusta, penyesat. Perang salib 1 2 itu Perang salib bukan itu dengan Islam loh perangnya. Perang salib itu selama 40 tahun. Itu perebutan Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Di mana itu perebutan? Di mana itu Konstantinopel? Saya bicara perang salib yang pertama. Kamu penyesat, kamu bodoh, penyesat, nggak tahu apa-apa, pembohong. Bodoh kamu. Pembohong kamu. Silakan buka sejarah. Silakan buka sejarah mana? Tampilkan linknya. Buka sejarah. Perang salib 1 2 itu sesama Islam atau sesama Kristen? Silakan buka. Silakan. Madia, makanya jangan kebanyakan baca fatwa. Banyak. Saya, ini maaf ya, saya ini seorang Kristen. Saya cari dalil tentang kekristenan, tentang Islam, bukan dari kekristenan, tapi dari umum. Antara dari Kristen Katolik Roma dengan Ortodok itu siapa? Katolik Roma dengan Ortodok itu kamu tahu salib apa? kan? Kamu tahu apa? Itu perang salib tahu. 1 itu apa? Aku tanya penyebab perang salib 1 apa? Coba Madia, jelasin. Penyebab perang salib 1 apa? Kamu mau tahu? Silakan. Kamu mau tahu? Kamu mau tahu? Ya. Ini saya buka ya. Itu agresi dinasti Umayyah keempat. Apa? Agresi dinasti apa Umayyah keempat. Umayyah? Dungu kamu, penyesat kamu, tolol. Itu nggak ada hubungan jadi sama Umayyah. Ortodok sama Roma itu gimana? Itu zaman siapa itu? Itulah yang namanya terjadinya perang salib. Yang saya yang tanya perang salib 1 2 itu antara Ortodok sama Katolik Roma itu kenapa di Konstantinopel? Perang salib itu selama 40 tahun, 40 tahun. Jangan digabung dulu. Kita bedain dulu perang. Kamu nggak usah digabung. Kalau antara Ortodok dan Katolik itu masalah politik. Nah, itu perang salib terjadi. Itu masalah politik. Itu masalah politik. Itu masalah politik, masalah internal. Karena ada terjadi. Kamu dengar penjelasanku, karena terjadinya perang salib, terjadinya politik, kekuasaan, sehingga mereka masing-masing memisahkan diri. Intinya perang salib itu bukan karena Kristen. Bukan perang. Tapi poinnya kan saling antara Kristen yang berperang, pembunuhan gitu loh. Pembodohan kamu, Kristen saling membunuh. Perebutan Konstantinopel. Madia, terakhir kau naik saya kasih turun nanti kau. Bikin saya punya tensi juga naik ini Madia. Perang salib. Tinggal bicara terus. Ya. Madia, kau tidak tahu diskusi nggak? Diskusi itu satu-satu. Kau mau diskusi nggak, Madia? Iya, Pak Bambang, sorry. Ya sabar, kalau orang jelaskan dulu bilang silakan, baru kau jawab. Iya. Oke. Mulut kau perempuan Carlota lebih kalah pada kau. Berarti karena mulutmu babi. Tahu kalau kau pernah lihat babi kalau makan? Babi kalau makan. Lanjut kawan. Kau mau dibilang babi? Makanya tunggu orang diskusi. Nanti orang bilang selesai baru kau bicara. Jangan orang bicara kau bicara, kita mau dengar siapa? Aduh. Silakan. Silakan lanjut. Silakan. Lanjut ceritain YouTube gimana itu perang salib 1 2 itu Kalau saya Pak Bom nggak mau, malah sebenarnya sama manusia ini Pak. Ini penyesat licik. Yang benar dia salahkan. Yang udah terpampang mata pun dikatakan tidak. Padahal udah ketangkap basah. Ketangkap basah, dia pun nggak mau mengakui. Inilah Madia ini. Makanya saya ini nunggu tafsir Madia, Aditya Talang Air, tafsir Dani. Ini saya lagi nunggu nih. Udah keluar belum ini? Tafsirnya gitu. Coba yang lain sang penggugat. Mau gugat nggak? Ini ada Madia nih. Silakan, kita berbagi wawasan saja. Merebut kembali tanah suci dari penaklukan Muslim. Perang salib 1 ke 2. Saya tahu yang nomor satu dulu. Ya, silakan. Perang salib 1 apa sebabnya? Coba. Apa perang salib 1, perang salib 2? Merebut kembali tanah suci Yerusalem.
dari tangan Dari Muslim. loh, itu pada saat itu belum ditaklukkan. Perang Salib 1, 2 itu belum ada Emang ditaklukkan perang salib Konstantinopel oleh satu tahun Muslim. berapa? Tahun berapa, nak? Tahun berapa, nak? Yang saya tanya Perang Salib 1, 2 itu Konstantinopel masih di bawah Perang salib naungan pertama kekuasaan itu tahun Konstantinopel berapa, itu. nak? Perang salib pertama itu tahun berapa, nak? Makanya dia mau Perang framing Pak 40 tahun total keseluruhan Pak, sejarah mencatat Pak. Ah, Perang salib 1 dan 2 itu 40 tahun totalnya semua. Dia kan mau framing. iya. Perang salib Perang Salib pertama pertama. itu Silakan, ya silakan. Sebabnya apa? Silakan, merebut silakan. kembali tanah suci. Dari siapa? Dari kaum Muslim, kekuasaan kaum Muslim. No, salah, Oke. salah. Itu salah sejarah Itu begitu. disahkan oleh siapa? Paus Urbanus kedua tahun 19 tahun Itu 1095. Diam tidak dulu, diam dikuasai dulu. Muslim pada saat Saya moderator itu. sini. Diam dulu, saya moderator. Silakan. Kalau kau protes, kau tunjukkan dalil. Kau bilang siapa? Jangan pakai mulutmu, karena mulutmu tuh comberan. Tahu comberan? Sampah. Di Silakan. sini Lanjut tempat lanjut. diskusi pakai logika, pakai otak, pakai dalil. Iya, Kau nanti tunjukkan saya jawab. dalilmu tahun begini. Kalau dikatakan, dikuasai. ya saya jawab. Saya jawab nanti. Diam dulu. Kau nih orang bikin malu saja kau. Begini Madia, kau protes, kau pakai dalilmu, dipimpin oleh siapa, zamannya siapa, tahun sekian. Kalau kau nggak tahu, kau diam saja. Itu orang mau pintar. Kau aja bikin malu orang Muslim. Pasti orang Muslim di sini malu dengan kau ini. Karena orang Muslim semua tuh pintar-pintar, sekolah-sekolah tinggi-tinggi. Cuma kau saja nih yang bodoh. Pak Bom izin Saya Pak kalau Bom. orang Kristen, saya jujur ya, orang Muslim itu di sini datang baik-baik kayak macam Bom Ali. Kita mau diskusi, harus ada data. Supaya enak. Orang Kristen saja yang botol saya tegur, saya marah. Jadi pakai data, enak kita diskusi. Itu namanya berbagi wawasan, berbagi ilmu. Kau tidak, kau protes hanya ngerocos saja. Kau orang gila loh. Paham nggak? Kau lanjut, silakan. Supaya enak gitu loh, diskusinya enak. Ya, itu orang Muslim siapa? Umar bin Khattab tahun 638 yang masuk ke Yerusalem, ya, merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Itu dia. Makanya terjadi perang salib pertama, ya, tahun 1095 oleh Paus Urbanus II. Ya. Jadi lu kalau nggak tahu sejarah lu modalnya dari Ustadz ya jangan. Tapi gua rasa lu juga nggak tahu kali ya sejarah Jawa ya. Itu Sang Bogugat itu yang di Turki apa namanya yang dijadikan museum itu apa? Aduh. Hagia Sophia ya apa ya? Itu kan Hagia Sophia itu kan dampak dari perang salib kedua itu. Iya, itu dampak perang salib kedua. Itulah yang namanya itu siapa Muhammad Al-Fatih ya, siapa namanya ya? Iya saya. Al-Fatih belum sih ya? Itu pokoknya pertama itu kan sama si Sultan Mehmet kalau salah ya, saya ingat tuh. Iya, Mehmet. itu Ada Sultan Mehmet juga sih. Mehmet itu Umayyah keempat itu. Umayyah keempat itu, dinasti Umayyah keempat itu. Jadi dari mulai setelah Nabi itu wafat, penyebaran Islam itu di zaman Rasyidin sama Umayyah itu menyebar sampai ke Afrika, maunya ke Eropa, ketemu Spanyol, wassalam, sampai di Spanyol. Tapi yang agresinya ke Turki, kalau yang di Eropa agresinya itu Bentar, kasih tahu 636 di Syria, 638 Iran dan Yerusalem, 639 642 Mesir. Jadi jadi itu orang-orang Kristen itu udah sabar banget tuh 400 tahun tuh ya, mencoba bernegosiasi dengan kaum Muslim yang duduk di Yerusalem.
Sabar, 400 tahun tuh negosiasi tuh, kira-kira sekitar segitu. Ntar si Ya. siapa ini Madia ini tahu nggak kenapa anak saya itu dibangun itu? Tahu nggak ceritanya? Kita bicara berdasarkan data sejarah umum, bukan sejarah abal-abal, sejarah abal-abal. Jadi Pak Bom, izin Pak Bom, izin Bapak-bapak semua. Ya. Di dini hari ini saya tahbiskan Madia mulut sumur budaah, bukan murcomberan Pak, sumur budaah, mulut sumur budaah, ya. Nggak tahu apa yang mau dibela. Ya, imagine. Kalau kau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Itu Pak Bom Ali jujur, itu orang Muslim yang baik. Madia, keluarga saya ini Muslim banyak. Adik kandung saya saja kawin dengan Muslim. Kami rukun-rukun. Cuma kita memberikan firman Tuhan. Madia, yang bangun akhlak saya itu siapa Madia? Kalau kau tahu. Nggak usah melebar dulu, kita konsen kepada perang salib 1 itu bukan dengan Muslim perangnya pada saat itu, ya. Itu kawan-kawan data lu mana, data keluarin data. Ya, keluarin. Anda lihat dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095. Pak Bom buka linknya Pak Bom. Ya, oke. Jadi bukan sesama dengan Muslim pada saat itu, sesama Kristen, ya. Kita lihat. Jadi Anda salah kalau bicara seperti itu. Iya. Kita lihat. Saya ada datanya ini. Jangan kalau dengan Muslim itu bukan yang pertama. Ya, data kirim ke studio, supaya lihat kau punya kebodohan dan ketololan. Kau sesama Muslim pada saat kasih itu. Kasih linknya. Pada saat itu Konstantinopel belum jatuh. Bagaimana baca. Merebut tanah suci disahkan oleh Paus Urbanus II 1095 sebagai suatu perziarahan yang meluas dalam Kekaisaran Barat dan berakhir suatu ekspedisi militer untuk mendapatkan kembali tanah suci yang diambil dari penaklukan kaum Muslim atas Levan. Iyalah tahun 600 itu. Konstantinopel belum jatuh pada saat tahun itu, ya. Di sejarah yang terbalik. Konstantinopel belum jatuh. Nggak usah ngelari. Kamu tadi sumur budaah. Saya yang bicara tentang perang itu. Sumur budaah. Tadi kamu ngomong apa? Menggugat apa? Madia, kau juga bikin malu orang Muslim. Orang Muslim itu banyak pintar-pintar sekolah luar negeri. Ini datanya sudah jelas bahwa perang salib 1 itu bukan dengan Muslim. Diam dulu. Orang-orang Muslim itu banyak pintar-pintar sekolah ke luar negeri, cari ilmu ke Eropa, Amerika. Banyak orang-orang kaya orang Muslim. Tapi kau ini orang Muslim yang satu paling bodoh kau sudah ini. Coba lihat tahun 1147 Pak. Tunjukkan datamu. Coba cek. Tunjukkan datamu. Ya. Buka dulu yang tadi Pak. Buka yang tadi. Itu ditandain Pak. Tanah suci yang diambil dalam penaklukan kaum Muslim. Apa itu namanya? Kalau kaum Muslim. Kalau kaum Muslim itu apa namanya? Anda kan kita bicara penaklukan Konstantinopel, perang salib 1 itu. Sangga ini dengan data. Saya kan dari tadi ngomong yang pertama, cuy. Pertama, Perang pertama itu sejak tahun 1147, 1147 oleh Paus Innocentius 1147 mata lu 1096. 1147 perang salib itu tahun 1149. Lu sejarah dari mana sih? Tahun dari salah lu. Mana datamu Madia? Nama Pausnya. Mana datamu Madia? Mana datamu Madia? Datamu mana? Mana datamu? Jangan kau ambil. Mana datamu? Buku mana kau ambil? Naruto? Artikel. Saya bacakan datanya ya. Saya bacakan. Artikel. Kasih linknya. Mana linknya? Kita buka. Mana linknya? Madia, kita nggak akan kemana-mana. Mana linknya? Tunjukkan. Saya bacakan dulu, nanti saya kirimkan link. Tunjukkan, nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak ngomong kamu. Nggak usah banyak ngomong. Di sini nggak ada cerita pemberustaan. Nggak ada cerita pendusta. Tidak ada cerita penyesatan. Tahun 1199, mana tahun linknya? 1147. Turunkan aja Pak.
Setuju, Paus turunkan aja, Pak. Innocentius Turunkan aja, Pak. III menjadi Sebelum dia paus kasih pertama linknya, yang turunkan aja deh, Pak. menaklukkan perang salib Madia. politik untuk menundukkan penguasa-penguasa Aduh, Kristen yang Madia, baru. Sebelum Madia. dia, Kita sebelum domes dia itu, kasih Madia. linknya, Pak, turunkan aja, Pak. Aduh, Madia. Kurang ajar Madia, ini kasih orang link aja, ini Madia. Konstantinopel itu bukan perang salib Kalau pertama, lu nggak kawan. kasih linknya, Turunkan aja, Pak. lu Kalau nggak kasih linknya, Pak. bukti. Saya Madia, bacakan ini. Kamu ini baca. Madia ya. Tadi dulu sebentar. Madia, lu kalau jadi pengacara, itu klien lu mati semua lu. Bener. Ya, Tuh, kalau hakim minta pengacaranya berkas, lu bacain Yaudah, berkas ya. Saya minta Madia. berkasnya. Madia, Madia. Anda ketik aja, Anda Madia. ketik di Google sudah link Kompas.com, coba. Madia. Coba ketik link Kompas Madia, perang salib Pak Bombom 1. bisa. Madia, Dimulai. Pak Bombom bisa. Coba cek. Madia, Coba Pak Bombom bisa tebak pekerjaanmu. Minta maaf, saya bisa tebak pekerjaan. Kami bahasa yang Salah kecap, Pak. Enggak. Media ini orangnya, ya dia orang usaha. Cuma dia usahanya berdiri sendiri, kecil-kecilan, tapi malas-malasan. Ya. Saya bukan peramal, Madi. Karena hanya orang bodoh dan tolol yang mau Anda kerja di perusahaan ini. Coba buka Kompas.com. Silakan buka Kompas.com perang salib ke-1 tahun 1096. Kirim aja linknya, kirim aja. Masa Anda tinggal ketik kamu kasih Kompas.com data, sejarah kamu perang kasih data, salib. tapi kami yang Itu cari. datanya. Kami yang cari. Kami yang cari. Kirim linknya. Aku ketikkan linknya di free chat. Ini seperti Linknya. sang penggugat, dia kasih link langsung. Mengapa Paus menyerang itu? Hah? Mengapa Paus menyerang itu? Kenapa? Jadi perang salib satu itu perang antara bukan Mana sesama linknya? muslim. Dari tadi ya. ngoceh-ngoceh kamu ngirim linknya itu 3 detik udah selesai, nggak usah banyak ngomong. Anda tinggal buka Kompas.com. Tinggal buka Kompas.com perang salib 1 dimulai. Buka. Ketik aja. Kompas.com itu banyak artikel. Nggak usah cerita. Mana linknya? Ini resmi. Itu Madia tak kirim itu. Silakan. Itu tak kirim Madia itu. Baca itu. Silakan ya. Jadi telah menghancurkan beberapa bangunan Kompas.com tahun 1009. Pak Bombom, Basilika yang Kompas.com Pak dari saya. Biara San Katrina. Perang salib 1 dimulai 1096 sampai 1144. Perang salib 2. Itu ada semua lengkap kok datanya. Iya. Kompas.com kan? Iya. Tuh, gue bantuin lu tuh. Coba. Pak, Sabar. Madia. Saya bacakan ya. Kompas.com-nya. Kompas.com. Kamu diam kan tidak? Kompas.com ya. Sip. Silahkan. Oke. Kau diam ya. Kau diam. Saya baca. Saya suruh penggugat baca. Kau diam. Gantung diri dia Pak baca itu Pak. Kalau jujur gantung diri dia baca itu. Yang ini ya Madia, Kompas.com ini ya. Silakan. Ini ya. Kompas ya, kau udah baca di sudah Kompas. Subaca. Ada tulisan apa itu Madia? Itu tulisan apa? Ada Kompas kah bukan? Madia. Sejarah singkat. Kompas bukan? Sejarah. Hah? Ya, coba lihat dari perang salib satunya, silakan. Ya, Kompas ya? Ya udah. Tapi bukan ini, yang Kompas.com yang beda. Sudah Kompas.com. Kau bilang Kompas, ini Kompas mana lagi nih? Coba aku samakan tahunnya sama Anda. Besar Pak. Tahun perangnya sebentar. Yang ini. Di atas. Dimulai paling atas tuh. Oleh mana? Coba lihat perang salib 1 loh ya. Soalnya kan tadi dimulai dari perang salib 1 yang perang salib merupakan serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Monyong, kau dia monyong. Perang salib 1 bukan perang salib secara umum. Perang salib 1 dimulai mulutmu sumber budaya. Kita kan poinnya. Anda kan mengatakan saling membunuh. Mulut monyong. Sumur budaya Pak. Tadi kan Madia akan menjelaskan mulutmu sumur budaya. Mulutmu sumur budaya. Menjelaskan matamu. Nanti Madia buat belajarlah sejarah Madia.
Dia belajarlah sejarah yang benar, ya. Ini di Kompas.com ada kok. Nanti Madia buatkan videonya kalau kawan-kawan tidak percaya bahwa perang Lu salib waktu itu sekolah ada buku sejarah nggak sih, Madia? Mana Madia, linknya? Mana dalil kamu? Linknya Ya udah mana nanti dalilmu? nanti kawan-kawan bisa Nanti- lihat di video Madia. Nanti sumur Nanti Madia Buddha buatkan. kamu mulut Madia, sumur Buddha. itu pelajaran gue waktu SMA loh, Madia. Dan Yang itu di jelas tahun perang salib 99 satu itu. bukan Itu di sesama tahun dengan 99 Muslim loh. perangnya. Tetapi sesama kawan-kawan ajaran Madia. perang salib satu itu. Perang salib Tuh. satu tadi udah pertama itu gue buka, Madia. Makanya Konstantinopel itu Makanya jatuh karena lu gue kawan-kawan nggak yakin sih kompak. gak lulus SMA lu, Madia. Gini kawan. Mengapa Itu Konstantinopel jatuh? pelajaran sejarah internasional waktu gua SMA. Coba dengerin dulu. Mengapa Konstantinopel itu jatuh? Karena kawan-kawan nggak kompak, saling berkelahi sama Katolik sama Ortodoks. Kamu nggak usah ngalung Makanya itu, Konstantinopel itu jatuh. nggak usah lari-lari, nggak usah lari-lari, nggak usah membela diri, nggak usah membela diri. Kamu tadi mulut kamu bilang tadi dari Kompas. Mana linknya? Kamu nggak? Nanti Madia buatkan Kamu videonya nggak di pernah Kompas.com. kasih. Ya. Iya. Kamu nggak Iya, kasih. linkum. Ditunjukkan kamu membela diri. Ya, gantung diri kamu bacanya tadi, gantung diri kalau punya akal sehat. Jangan begitu kawan. Kita berbagi wawasan saja. Pak Bombom, Berbagi wawasan. dia ini kalau Pak Bombom katakan comberan, saya katakan saya tahbiskan mulut sumur Buddha. Sumur Buddha itu apa, Pak? Mungkin penggugat tahu, makanya dia senyum-senyum ini sumur Buddha. Saya katakan sumur Buddha. Aduh. Itu penaklukan Konstantinopel itu masih belum jatuh pada saat perang salib satu. Tidak ada perang Muslim. Kau Ya. punya kemaluan nggak Ya. sih, Madia? Bukan punya kemaluan. Konstantinopel itu belum dijatuhkan oleh Muslim pada saat perang salib 1-2 itu tidak ada perang dengan Muslim. Itu masalahnya. Berarti Bukan maksudnya kawan-kawan Umar bin Khattab di tahun 638 itu ngapain di Yerusalem, Madia? Main gaple apa bakar sate? Umar bin Khattab Main itu gaple, tidak main gaple di gua. Ya. Umar Anda lihat bin kapan Umar bin Khattab tahun 638 tuh ngapain? Main congklak di situ. Belajar naik apa sepeda mainin? mungkin, Pak. Naik sepeda Adam barangkali Belajar naik dia. sepeda mungkin, belajar naik sepeda mungkin. Bikin Lu malu kamu kadang-kadang. sama dia. Lu kasih data yang tahun 1100 lebih. Gua kasih lu data yang lebih awal. Di tahun 638 punya si Umar tuh, cerita Umar. Konstantinopel itu baru jatuh 1453 kawan. Jauh tahunnya dengan berarti perang salib si Umar ngapain di tahun 638 tuh ngapain? Di Yerusalem tuh ngapain? Masjid Al-Aqsa ngapain dibangun tuh di situ tahun berapa? Itu tanah Yahudi. Bisa Umar bin Khattab bangun tanah Yahudi di situ kalau nggak digarak di situ. Masjidil Aqsa, Konstantinopel itu jatuhnya 1453. Sedangkan yang kita bahas ini perang salib 1. Tahunnya beda, jauh sekali. Dan ini itu merebut tanah suci, tanah suci Katolik itu Yerusalem. Sumur Buddha. Iya, itu masih dikuasai oleh Kristen Ortodok pada saat itu. Kalau di tahun 638 siapa? Tadi dulu yang itu sebentar. Di tahun 638 itu Umar bin Khattab ngapain di sono? Bangun Masjid Al-Aqsa itu ngapain dia? Buktinya tidak ada Umar bin Khattab menguasai Konstantinopel, tidak ada dikuasai. Astaga Tuhan. Tahun 638 Umar bin Khattab ke Yerusalem ngapain? Konstantinopel itu jatuh dikuasai Muslim 1453. Membangun Masjid Al-Aqsa itu kapan? Kita bahas ya tentang perang salib ini ngomongin perang salib bukan. Pak penggugat perang salib lari-lari dulu. Lu yang lari-lari. Sebentar. Kamu yang lari-lari. Bentar. Dari tadi saya ngomongin yang salib pertama, kamu ngomongin salib yang kedua. Keseluruhan. Tahun-tahun yang berikutnya. Lama-lama kurang aja kamu tuh. Saya bongkar kebohongan dia. Bukan, gak ada gunanya lah. Bodoh. Madia. Dari tadi kamu ngomong perang salib 1-2. Ya. Saya kalkulasi, saya globalkan perang salib 1 dan 2. Pak Sang Penggugat buka perang salib 1. Kamu lari ke perang salib kedua.
mana mulutmu yang dipegang? Sumur Buddha. Tadi kan Madia meluruskan omongan kawan-kawan. Katanya saling membunuh di ajaran Madia. Nah, buktinya sesama kawan-kawan di perang salib itu, perang salib 1 itu sesama siapa? Itu saja. Sama kalian. Kita tidak bahas masalah perangnya. Sama kalian. Sama Muslim. Makanya Madia luruskan itu antara Kristen Ortodoks sama Romawi. Lu kasih lu kasih tahunnya berapa? 1100. Gua kasih lu 1095. Makanya Madia mana yang lebih awal? Nah, lu lebih lurus apa gue yang lebih lurus? Hah? Itu. Penggugat ngalah, udah diem aja. Biarin dia ngerocos. Kita lihat lu jangan kayak iya justru lu tahunnya juga lebih tua, lebih duluan dari lu. Pak Huta Barat, dia ini lu belajar sejarah dulu. Ya lu belajar sejarah bahwa Bin Khattab ke Yerusalem tuh tahun berapa? Ya. Yang ada urusannya sama Masjid Al-Aqsa ya. Itu siapa? Kalau Madia mulut sumur Buddha dikasih waktu, Pak, dia mengadakan Paus Urbanus II itu. Dia mengadakan penyesatan, penyimpangan. Dia menyimpangkan apa yang benar. Ya, jadi sejarah aja yang udah diketahui dunia, dia mau putar balikan gitu. Jadi lebih Perang bagus. Salib 1 terjadi 1096 sampai 1270. Kamu Madia, diam aja, belajar jujur ya. Itu aja saran jadi saya. Di mana jalurnya perang Salib belajar perang Salib jujur 1 kamu. perang dengan Muslim. Woi, perang Salib pertama cuma 3 tahun, cuy. Tahun 96 sampai 99 tuh. 1096 sampai 1099. Itu tadi linknya ada. No, apaan? 1096 sampai gue lebih percaya bacot lu, apa-apa data yang tersedia. Madia anak mutah, Madia anak mutah. Tadi kamu ngomong 1100 berapa tadi? Kok jadi 1096? Kamu memang anak mutah kamu. Mulutmu nggak bisa dipercaya, bikin malu kau. Datanya di Kompascom, silahkan Kompascom dari tadi kok, dari tadi mulut sumur Buddha ini Kompascom, tapi dalilnya nggak dikasih-kasih. Mana? Nanti Madi buatkan videonya. Aku bisa bikinkan video. Saya bisa bikinkan video. Saya kumpulkan video. Mulut kamu yang selalu berdusta sudah terpampang di eraka terpampang dalil hadis. Satu nama tapi 200 tahun kamu baru mengucapkan nama itu. Nama Isa yang mengizinkan persusuan. Mulut kamu tuh kita nggak usah lari-lari dulu. Kita nggak usah lari-lari. Otak jadi kamu yang udah lari. Perang Salib 1 itu bukan dengan Muslim, karena Muslim perang pada salib yang berikutnya, ya. Kan orang kan lari lagi dia. Membuka wawasan. Iya, lu yang lari-lari. Dari tadi juga ngomongin perang salib pertama tuh dikasih datanya di depan mata lu. Hah? Ya itu bukan. Lu punya data apa buat counter gua, keluarin data lu dong cuy. Kalau lu pengacara ini klien lu mati semua. Bener, lu kalau jadi pengacara mati semua tuh klien lu. Pak Sako menggugat Pak Bom. Dia pengacara lo. Dia ini pengacara lo. Mana mungkin dia pengacara? Asik kalah mulu di pengadilan, nggak dikeluarin data, nggak keluarin bekas, nggak keluarin jawaban. Dia ini pengacara lo, Pak. Pengacara? Pengacara? Iya. Lu keluarin data, kan kalau di pengadilan itu kan pasti kan ada pledoi pembelaan. Pembelaan kan harus dipegang hakim juga tuh berkasnya. Lu punya apa untuk sebagai bukti untuk pembelaan lu, ya kan? Harusnya kan begitu. Lu dari tadi ngoceh. Berkas-berkas gak keluarin, data gak dikeluarin, semua gak ada yang dikeluarin. Ngoceh doang. Itu Kompascom udah. Bego dari tadi lu. Kesel gua. Makanya lu Madia, lu jedotin dulu kepala lu ke tembok gih. Siapa tau lu sadar. Dari tadi lu tadi minta data. Perang Salib 1. Lu kasih data, lu ngeyel juga. Coba jelasin dulu apa sebabnya perang Salib 1. Coba aku Madia dengar. Buka tuh Pak, perang Salib pertama lagi. Di 1096, silakan. Itu terjadi sejak 1096. Sampai Pak Baru tadi dengar kan? Jelas kan dia ngomong 1195 tadi dia ngomong kan. Ini kenapa dia 1095 dia ngomongnya lagi? Nah, itu dia. Manusia nggak bisa dipercaya mulutnya ini. Apa sebabnya? Saya minta sebabnya saja. Apa sebabnya? Apa yang tadi perang? Apa alasannya di situ? Coba.
Perang salib satu sesama Anda. Sebelum saya jawab, saya mau bertanya kepada Perang salib Bapak. satu dengan lu. Bentar dulu Pak, bentar Bukan dulu, dengan Pak. sesama ya. Bentar, Yang bentar dulu, itu Pak. yang dia luruskan. Bentar, Pak. Anda Bentar, menuduh Pak. sesat dengan Muslim. Bentar, Pak Penggugat. Aku mau Sedangkan tanya pada sama kamu, saat Madia. itu Madia. Konstantinopel Madia, aja aku jatuh mau tanya pada dulu. saat 1453. Madia, aku tanya kau. Sebelum Udah Pak kau jawab, Bombom dibuang aja pertanyaanmu nih tadi. orang Pak Bombom. Sebelum pertanyaanmu Penipu tadi, dia. kenapa kamu selalu bohong? Jawab dulu, jujur. Jujur, Kalau kenapa kamu bohong selalu itu bohong? tidak ada data. Kenapa kamu selalu bohong? Kalau Madia ada datanya. Oke, kalau Gitu. ada datanya, tuh berikan linknya. Mana data lu Aku keluarin? tidak bisa kirim link, tetapi bisa sebutkan Mulut kau namanya, anak muta, Madia anak muta, di Kompas.com. Mudia anak muta, Buka, Mudia anak tinggal muta. ketik kok. Nggak usah, Kompas.com tanggal 26 itu tadi yang ditunjukkan apa? November. Itu tadi Coba Anda ketik. itu tadi bukan link Sejarah Kompas. Perang Ini buka. Salib, Sejarah Perang Salib 1 tahun 1096 sampai Aduh. 1270. Bego. Kompas.com Perang tanggal salib 26 pertama tuh November cuma 3 tahun, Madia. Bukan sampai berapa ratus tahun, cuma 3 tahun. Itu datanya di 96 mana, sampai Anda? 99. Itu tadi Datanya baru dari tampilin. Aduh, gue Ini capek malu. Pak, ini buka lagi Pak perangnya yang link pertama, Pak. Lu diam. 1096. Diam. Ngerti diam nggak? Buka lagi Pak yang pertama, Pak. Yang terakhir, tulisan yang terakhir. Tampilin di layar, yang paling terakhir, Pak. Yang paling terakhir. Iya. Lu baca tahunnya ya. Baca ya tahunnya ya, yang kenceng ya. Oke. Sudah. Tuh, baca tahunnya tuh. Ya, itu hak Anda. Yang Madia tanyakan Baca aja, baca. Enggak masalah. Lu ngerti baca nggak? Masalah. Baca. Lu ngerti baca? Enggak masalah. Lu ngerti baca nggak? Yang Ngerti baca Madia nggak? tanya, yang Madia tanya. Ngerti baca itu apa enggak? Madia, ngerti Madia. baca apa enggak? Sekali lagi. Biar saya aja, Pak. Passwordnya Ikro. 3 kali Yang kamu nggak kita kan Ikro. alasannya perang salib 1 itu dengan siapa? Lu baca tahunnya, Oncom. Anak Oncom, baca tahunnya. Anak ojom apa sih? Anak ojom apa sih? Anak ojom tuh apa? Oncom nggak? Ya, Oncom itu Pak. Oncom itu kan dari ampas gitu Pak, yang berjamur. Jadinya itu makanan oncom namanya. Sejak kapan? Yang Madia tanya kapan tahun 1096 itu Muslim menguasai di daerah sana? Kapan? Konstantinopel Penguasaannya sebelumnya di bawah, baca tuh penaklukan kaum muslim atas Levan 632 sampai 661 Pak, tanda di bawah Pak. Penaklukan kaum muslim. Di mana kejadiannya itu? Di mana kaum atas Levan itu di daerah mana? Gue capek deh ngomong sama lu. Daerah mana atas Levan? Itu daerah mana? Coba. Buang aja lah Pak, buang aja Pak. Coba penaklukan Buang aja kaum di muslim atas manusia. Levan di Eropa itu di mana? Coba aku mau dengar, di mana daerah mana? Silakan. Madia. Itu di samping rumahmu, itu di samping rumahmu, Itu Madia, di samping rumahmu. tahunnya udah bener belum? Tahunnya lu ngomongin bener. Tahunnya bener nggak? Jawab. Tahunnya bener apa salah? Tahunnya bener apa salah? Sekali lagi, tahunnya bener apa salah? Tahunnya lu bener apa salah? Mulut lu bener apa salah? Aditya, Nandar, bantu ini. Kalian teman yang botol sekali nih, bunyi nih. Yang saya tanya Bantu dong. itu Lepan itu di daerah mana? Ditaklukkannya. Madia, satu-satu lu jangan lari-lari ya. Jangan lari-lari. Pertama lu ngomongin tahun. Ya. Itu belum ada 2 menit ya. 1096 sampai 12 berapa? Yang kita bahas ini alasannya. Jangan lari-lari Madia. Tahu beda kepala sama dubur? Tahu bedanya? Kita kan mencari sebab. Tahu bedanya nggak? 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 Tahu nggak bedanya? Enggak ya? Coba Anda pikirkan dulu. Ada, coba lu pikirin dulu. Tadi lu ngomongin tahunnya berapa, Madia? 1096 sampai 1200 berapa tadi? Ya, terus masalahnya? Masalahnya lu lihat itu tahun berapa? Yang di atas. Ya, kalau ada perbedaan, ya udah enggak masalah, anggaplah berbeda, ya kan? Kalau ada Bukan masalah anggaplah berbeda, lu ketahuan bohong. Ya, itu hak Anda bicara bohong. Itu Bu, tapi gua lu dulu bohong. Gua tuh dulu pembohong, kenapa? Data gua begini.
Data lu Ya mana? udah, enggak apa-apa. Mana data Yang lu untuk jelas, bantah? Mana data lu buat bantah? nanti mah dia Nggak akan buatkan videonya. mengaku, Data buat nggak bantah akan lu Mah dia keluarin. buatkan video. video Keluarin. Nah, offline, nanti video mah dia offline, buatkan video. video offline, Di video channel offline, mah dia buatkan di channel video mah dia offline tanpa videonya. tanpa data, tanpa data. Ya, Jijik aku nanti ngeliat Anda channel bisa kau. bantah. Kebiasaan lu Jijik aku itu lihat channel ngoceh kau. tuh tanpa data sama Bohong. dia. Ngeluarin ayat Ya aja nanti semuanya nggak ada urusannya. nanti ada data semua di video sama dia, ya. Udah. Terus yang kita gali di sini, Gimana aja. perang salib 1 itu apa sebabnya dan sesama muslim kah atau dengan sesama Kristen itu sendiri? Nah itu tulisannya apa di situ? Itu tulisannya apa ditandain tuh? Yang diambil dari Nah, dalam itu apa? kan Tulisannya apa di kan situ? dalam posisi. Ya udah, kalau Anda berkata Tulisannya bukan apa? muslim, Bukan ya udah, tulisannya apa? Baca ya kenceng. iya. Kan dia Baca. kita gali. Benar nggak dengan Baca. muslim? Gua nggak nanya lu suruh gali nggak gali. Lu nggak bisa gali apa-apa. Kepala lu nggak gali. Kita gali. Terus baca ya. Kita Baca gali. tulisannya apa? Kalau memang dengan Baca muslim, tulisan ya, kalau satu. memang Baca tulisannya. penaklukan Dua. kaum muslim. Nah, Baca atas tulisannya sama dia. 3. Iya. Kalau penaklukan muslim Baca tulisannya sama dia. Ngerti nggak disuruh apa? Yang ditandain itu apa tulisannya? Penaklukan kaum muslim atau Nah. Lepan. Udah. Yang Udah Madia tahu. tanya, Lepan ini daerah mana? Silakan jawab. Lepan daerah mana dulu? Wilayah negara apa? Silakan. Diklik Pak, yang levannya itu apa Pak? Silakan. Lepan apa? Silakan. Wilayah Levan. Ya, negara apa itu? Perang salib 1 negara apa yang Syria itu goblok. Ya, apa? Daerah apa? Levant itu Syria itu. Syria. Negara apa? Mediterania Timur. Syria. Coba lihat. Awalnya itu. Syria ya. Peperangan itu kan awalnya di Syria. Iya. Syria. Ya kan menjadi ibu kotanya Islam kan Coba di Syria. diklik dulu. Pernah Mekah, Enggak nyambung nggak dengan ini kita bahas kucingnya yang itu perang nggak salib pernah 1 ada. antara Kristen Katolik sama Kristen Ortodok di Konstantinopel. Ya nggak nyambung lah. Madia Nah, itu kan kenapa tulisannya dia- udah jelas. Madia, oi, lu jangan kebiasaan deh. Ya. Coba ketik Lepan tadi di Lu tau nggak kalau kata padanya apa? Kalau lu berbohong, berarti lu udah masukkan iblis. Kalau kata padani. Lepan itu apa? Lepan apa? Coba. Coba Nggak, Lepan sekarang di lu daerah mana? Kita Ocom. keluarkan, kita Ocom. Itu tulisannya kan penaklukan kaum muslim. Lu mau lihat Levan? kaum muslim. Levan buat Yang apa? jadi Buat masalah ini di mana ditaklukannya wilayah di Konstantinopel itu di mana tahun itu? Itu yang ditanyakan. Daerah mana yang ditaklukkan? lu tadi Sejarah pertama Islamnya lu jangan ada. loncat. Ocom. Pertama kan kita ngomongin perang salib. Perang salib lu bilang Kristen sama Kristen. Ya, Sekarang terus? ternyata tulisannya antara Kristen Muslim. atas melawan apa? Nah. Melawan Muslim kan? Melawan muslim. Nah, Berarti lu muslim udah ini ngaku benar salah nggak? belum? Ini Udah ngaku salah belum? Nih. Udah ngaku salah belum? Udah ngaku salah baca belum? Makanya Udah ngaku salah belum? perangnya terjadi di mana? Negara mana yang ditaklukkan? Lu Coba Madia, silakan. Madia, gua dari tadi udah kasih lu berapa banyak bukti di layar. Lu keluarin satu pun nggak ada. Nah, kita bahaskan atas Lu Lepan keluarin ini satu di pun mana? nggak ada Negara Madia. apa? Yang ada modal ocehan lu doang. Ya? Pak Bom, Lepan ini di mana? Lu Silakan dulu, keluarin keluarkan. buktinya lu dulu, bantahan lu mana satu-satu beresin. Kita Sama keluarkan. dia. Benar nggak tudungan atas muslim? Madia, orang bangun rumah tuh dari dasarnya dulu, Madia. Nggak ada yang langsung Pada bangun saat atapnya itu dulu. Eropa belum bisa ditaklukkan oleh Muslim pada saat itu. Konstantinopel. Pada saat itu apa? Konstantinopel jatuh pada 1453, jauh sekali tahunnya. Ini kita Konstantinopel ngomongin jatuh 1453. Ya. perang salib pertama itu ngomongin ya merebut kembali tanah suci yang di daerah Timur Tengah, termasuk Yerusalem, ya, yang ada Umar bin Khattab di situ, ya, yang ada Mediterania, ya. Yerusalem memang ada Umar bin Khattab di situ. Yerusalem tahun berapa? Jatuh Yerusalem. Lu belajar sejarah lu dulu ya. Di Ya, tahun ya, 638, coba dengar. Umar bin Khattab pernah menaklukkan Yerusalem. Ya. Umar bin Khattab Tahun pernah menaklukkan 638. Yerusalem. Konstantinopel tahun berapa? Setan lu, gue dari tadi ngomongin Tahun berapa? Umar bin Khattab Tahun menaklukkan berapa? Yerusalem. Lu budak Tahun- apa goblok ya. sih? Ya, Sebenarnya tahun lu berapa? budak Tahun apa berapa? goblok sih? Tahun berapa? Umar bin Khattab Gua tuh- menaklukkan Yerusalem. Gue dari tadi ngomongin Konstantinopel Yerusalem tahun berapa? bukan Konstantinopel.
Ah setan nih orang nih. Sumpah lo, lu Anu, sama dia ya. Lu mendingan jangan jadi pengacara sama dia. Mati semua Tahun kalian. berapa? Bener. Anu tahun berapa? Ya, Umar menaklukkan Yerusalem tahun berapa? 638. 638. 638. Oke, nanti Made pelajarin dulu. Bener nggak informasi itu? Soalnya Made belum pernah dapat informasi itu. Kawan-kawan mendapatkan itu gitu loh. Ya, terima kasih berbagi wawasannya. Tapi kalau terjadi kesalahan ya Madia mohon maaf, nanti Madia review di video Madia. Begitu aja kawan. Pengapungan Yerusalem 636 sampai 637. Tadi 638 katanya Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem. Ya, menaklukkannya, lihat sejarahnya. Menaklukkan Yerusalem, merebut kembali Masjid Al-Aqsa tahun 638-nya. Ya, nanti dipelajarin dulu. Setahu Madia nggak ada, makanya Madia belajar dulu. Nah, berarti lu sejarah Islam aja lu kagak tahu Madia. Apalagi sejarah yang lain. Perang dunia kedua saja nggak ngerti. 47 Afrika Utara. 646 Armenia. 639 Sif. 654 Rhodesia. Iya, baik kita balik ke sejarah. Ya. Nah, gue punya pertanyaan nih satu, masih urusan sama sejarah. Di zaman Umayyah, berapa banyak sih korban mati akibat penyebaran agama Islam? Ayo, bisa jawab nggak lo? Udah kita bicara yang Tuhan saja, nggak usah. Udah. Nggak lari. Gue minta lu fokus. Sejarah itu pasti ada perbedaan. Madia, yang gue mau tahu dari sejarah lu. Kita bicara Tuhan saja. Udah lu nggak usah kabur dari topik. Madia. Bicara Tuhan saja. Tolong belajar bedakan kepala sama bokong. Gue tanya sekarang, ya, di zaman Umayyah berapa banyak korban akibat penyebaran agama Islam? Kalau lu mau tahu sejarah sama gue, lu mau ngadu, ayo boleh. Kita bicara Tuhan saja. Zaman Umayyah, Madia. Zaman Umayyah. Itu tidak menggoyang. Itu tidak menggoyang iman. Nggak mau tahu gua. Nggak mau. Kita itu tidak menggoyang. Udah. Kita bicara Tuhan saja kawan. Nggak usah lari-lari, Madia. Kita berbagi wawasan, nggak usah lari-lari. Umayyah. Berapa banyak korbannya, Madia? Jadi gini kawan. Udahlah, jangan jadi gini. Silakan tunjukin aja. Jawab aja tuh. Zaman Umayyah. Mending kita bahas tentang Tuhan, karena Tuhan kita berbeda. Madia. Udah Madia. Udah nggak bisa dah. Itu nih gua kasih tahu nih. Ini data nggak ada di Google. Lu nggak bakalan dapat di Google data Umayyah berapa banyak korbannya ya. Itu nggak menggores iman, nggak menggoyang iman. Yang bagus itu Tuhannya. Udah Madia, nggak usah lari-lari, nggak usah kabur. Jangan kabur. Tadi kan ngomongin sejarah. Gue tanya balik ke malu. Zaman Umayyah berapa banyak korban akibat penyebaran agama Islam? Itu nggak bisa kita tahu karena namanya belum lagi gua tanya yang Rasidin ya. Kalau gua kasih lu yang Rasidin, namanya perang itu dikalkulasi dinamis. Jadi kita bisa kita bahas. Perang apa menyerang? Yang jelas itu kan dari Arab sampai ke Afrika dia merubah sejarah dengan memerangi. Maka gue tanya sekarang berapa korban? Seharusnya Anda berterima kasih lah. Yahudi itu berterima kasih di zaman peperangan Umayyah. Di zaman Umayyah berapa banyak korban? Itu kan kalau dia bilang sifatnya itu tidak bisa statis tetapi dinamis masalah korban, jadi nggak bisa dijawab hal seperti itu ya kawannya. Madia lu ngerti statis dinamis saya nggak tahu lo. Perannya udah terjadi kalau ngomongnya dari dinamis statis. Ya namanya korban. Kalau ada di artikel yang menceritakan bla 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 jumlahnya itu ya kita cuma cukup tersenyum saja karena tidak mungkin tahu. Lu cari.
Ya tidak ada Lu cari. menggores iman itu, tidak menggores iman kawan, tidak menggoyang iman. Yang perlu digoyang itu mengapa orang Yahudi Tuhannya beda dengan Tuhan Anda. Kabur topik. Madia kabur topik. Madia kabur topik. Madia kabur topik. Nah, kalau itu menggoyang iman kawan. Madia Mengapa kabur Tuhannya topik. berbeda? Madia kabur topik. Madia. Madia, jangan malu-maluin Madia. Madia. Ya, Pak Bom. Ya. Saya mau tanya. Kamu jujur ya? Ya. Kamu jujur ya? Kitab ulangan yang di Alkitab itu, kitab Taurat yang orang Kristen punya itu kitab orang Yahudi bukan? Kalau Madia menilai mungkin sama. Kalau Madia menilai mungkin sama. Hanya saja penafsirannya yang berbeda antara Pak Bom dengan orang Yahudi. Itu saja penafsirannya yang berbeda. Kok ditafsir? Mungkin sama. Nggak ditafsir. Saya baca letter-letter. Ya, artinya memahami. Oke lah. Udah, Memahami maknanya berbeda. Udah, sekolah saya lebih tinggi daripada kau. Sudah, kau. Sekarang saya mau tanya sama kau, Madia. Kira-kira kitab Ulangan itu kitab Nabi Musa bukan? Sumbernya berasal dari Nabi Musa, betul sumbernya. Tetapi di perjalanan menurut pandangan Islam itu berbeda. Itu saja Pak Bom. Ya. Ya maksudnya kitab Nabi Musa itu, kitab Ulangan itu kitab Nabi Musa bukan? Ya artinya Allah Sang Pencipta pernah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa. Sekarang saya tanya, menurutmu orang Yahudi itu punya ada berapa kitab? Menurut Madia, orang Yahudi itu panduannya kan kitab Taurat. Untuk prakteknya kitab Talmud. Prakteknya kalau dalam Islam Al-Quran, panduannya kitab sucinya. Nah kemudian prakteknya hadis. Begitu Pak Bom. Saya tidak bicara kau punya Al-Quran. Tidak, Madia hanya berbagi wawasan saja, berbagi wawasan. Saya tidak perlu. Di otak saya nggak perlu pelajari kitab. Nggak perlu. Sekarang saya tanya. Orang Yahudi itu ada punya namanya Esra, Yeremia, Sefanya, Yeskiel, Daniel. Punya nggak orang Yahudi iman itu kan? Iya, Madia mengerti seperti itu Pak Bom. Madia paham mereka imani, tetapi informasi pemahamannya memahami kitab Taurat antara Pak Bom dengan orang Yahudi itu yang berbeda, sehingga Tuhannya pun berbeda. Saya tidak tanya pemahaman. Kalau saya ke Israel saya nggak dapat orang Yahudi kayak siapa yang orang bodoh yang kau bilang tuh Ishak sama siapa itu? Malen, kan? Jangan dibilang bodoh lah Pak Bom. Iya, orang bodoh itu orang bodoh, orang setan. Janganlah Pak Bom. Suruh dia masuk sini. Sudah lah, dia itu orang penipu, dia itu orang Muslim. Dia itu orang Muslim ngaku Yahudi. Sudahlah, saya udah tahu mereka udah. Gak usah lah ya. Saya berdosa. Saya sekarang kau masuk di channelnya Pak Bom. Saya mau tanya, orang Yahudi itu mengimani nggak kitab Yeskiel? Kira-kira menurut kamu Yeremia itu ditulis tahun berapa? Kalau Madia tidak fokus ke sana Pak Bom, biarlah itu urusan mereka. Iya enggak. Kamu kan bilang Pak Bom tafsirannya sama, apa tidak sama? Makanya jadi kau udah jadi gini Pak Bom. Diam dulu. Saya nggak mau bicarain keimanan ketuhanan, nggak mau karena kau kan bodoh. Ngapain saya begitu? Saya mau bertanya aja wawasan saja. Alkitab itu kan kitabnya orang Yahudi itu kan ada 3. Kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Orang Yahudi akui nggak kitab para nabi itu? Saya tanya kamu dulu. Untuk posisi Ishak, kalau Madia tanya mereka nggak pakai. Ya, kalau untuk Ishak loh ya, yang secara langsung Madia diskusi, mereka nggak akuin untuk kitab-kitab selain kitab Taurat. Mereka nggak mau. Oh berarti Mazmur mereka tidak akui? Ya, mereka murni kitab Taurat. Itu loh. Sudah, gini aja udah. Nanti kau bilang Ishak, kalau saya ketemu dia, saya pegang dia kepala kesekat tuh di pohon tomat.
Nah, jangan juga lah, mereka kan punya ajaran duluan, Pak Bombom, hargain lah. Mereka pun pemilik kitab asal. Supaya ya. miliki apa di orang Indonesia saja mau bodoh saya kau orang ajar kau. Pak Bombom kan asalnya dari Saya ajaran ini sudah dari ketemu abad orang pertama, Yahudi. Pak Bombom. Saya ini sudah ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi itu ganteng, hidungnya mancung, matanya biru. Ini orang Yahudi KW, mukanya muka Indonesia kok belum Yahudi. Kau kira Pak Bombom orang bodoh? Janganlah sama dia. Jadi gini Pak Bombom. Jangan kau ditipu sama dia, punya muka saja bukan muka darah orang Asia. Udahlah, tak usah lah. Ya, sama dia ya. Gini Pak Bombom, kalau Madia sih bukan masalah itu yang Madia pandang. Madia gali sih bukan gitu. Aduh, harus bisa kau video ini loh. Kau ini orang bodoh sekali Madia. Kau mau saja ditipu sama mereka, aduh Madia. Kapan baru kau pintar Madia? Ustadz, bumi itu bulat. Berbagi wawasan, Madia cuma dapat cari ilmu aja Pak Bombom. Bagaimana wawasan? Bagaimana wawasan? Nah kau ditipu sama orang Valen dengan Ishak, suruh kau makan tai, minta maaf saya bicarain. Aduh, Valen, Israel itu orang ganteng-ganteng, hidung mancung, matanya biru. Tapi kalau keturunan kan bisa Pak Bombom. Bercampur keturunan kan bisa Pak Bombom. Kalau keturunan gimana? Ada turunan campuran. Keturunan campuran. Tidak ada mereka campuran, nggak ada. Orang Yahudi punya agama juga tidak seperti mereka, bohong. Keturunan Yahudi di mana? Valen. Orang elek koyo kue. Valen orang Yahudi dari mana? Jangan menghina Pak Bombom, nggak boleh menghina orang. Loh, lebih baik saya bangga saya menjadi orang saya bangga jadi orang Indonesia. Suku saya dari Toraja. Saya bangga. Jangan menghina lah Pak Bombom. Saya bukan orang Yahudi, saya ngaku orang Yahudi. Aneh-aneh saja kau. Kuta Barat jangan boleh menghina orang. Itu ciptaan Tuhan, Anda mau menghina ciptaan Tuhan. Udah ciptaan Tuhan. Kalau kau ciptaan mana? Jangan, nggak boleh Muhammad itu orang nggak? Muhammad itu boleh orang nggak? Muhammad itu orang nggak? Apa dia ketawa? Nyemot aja ketawa lo sama dia. Jangan jelek, jangan. Muhammad itu orang nggak? Dia ketawa kau tuh. Dia ketawa. Dia ketawa itu. Aduh, Madia. Halo, Madia. Muhammad Aduh, itu orang. Madia. Udahlah ya Madia ya. Ayo tunjukkan kalau Muhammadmu itu orang. Ayo. Banyak ngerocos saja. Aduh, Madia. Nggak boleh begitu. Kau nggak memahami. Madia, kau nggak memahami. Anda menghargai ciptaan Tuhan. Nggak boleh menghina orang. Bukan, kau nggak memahami. Udahlah, kau nggak tahu. Ajaran kasih masa begitu. Bukan ajaran kasih. Kau memang bodoh mo. Orang bodoh tuh kita harus tengking karena itu kuasa setan. Itu ajaran kita. Jangan. Ajaran kasih itu harus karena harus kau mengasihi. Kan buta, nggak tahu apa-apa enggak. Kita harus tengking kau dalam nama Yesus karena kau setan. Nggak tahu apa-apa, bodoh. Itu saya mau tanyakan. Makanya dia bertanya, saling berbagi wawasan, saling bertanya. Sefanya itu siapa? Tahu Sefanya itu siapa? Kalau Madia sih pola pikir Madia Pak Bombom. Pola pikir Madia loh Pak Bombom. Tuhan kan tidak mungkin dengan kitab yang sama tapi Tuhannya berbeda. Sedangkan bukan ajaran dahulu Tuhannya. Sudah saya mau tanya. Orang udah usah. Pergi sana. Masa yang datang abad ke-1 yang dibenarkan. Ya, sedangkan sebelumnya Tuhannya beda gitu loh. Oke, saya tanya dulu. Orang Yahudi akui kalian enggak? Orang Yahudi akui enggak? Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu masalahnya. Ya sudah. Sedangkan di ajaran Pak Bombom. Ya sudah. Kamu saya tunjuk ayatnya. Kamu saya kasih tunjuk ayatnya. Kalau di ajaran Pak Bombom, mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Nabi juga. Malah tidak mengakui sebagai Tuhan. Kamu saya kasih tunjuk ayatnya. Saya kasih tunjuk ayatnya, mau? Kalau di ajaran Pak Bombom malah Yahudi itu menolak dua. Tuhannya ditolak, Nabinya ditolak. Kalau Islam cuma Tuhannya aja yang Nabinya aja yang ditolak Pak Bombom. Ada keuntungan. Kalau ditolak kami nggak bisa pergi ke Israel. Bukan di itunya, bukan masalah perginya Pak Bombom. Kami itu orang Kristen diperiksa itu cuma sebentar. Kalau wajah kalian gimana ini apa
bukan masalah pergi ke sananya, ini masalah konsep keimanan, akidah, keyakinan Pak Bom. Bukan masalah tur-tur berangkat jadi turismen, bukan seperti itu. Tidak, bukan seperti itu. Ya, tolong dibedain konsep ketuhanannya. Kalau dalam Islam mereka menolak Tuhannya sama, tetapi mereka menolak Nabi Muhammad. Sedangkan di ajaran Pak Bom, mereka menolak nabinya, Tuhannya juga ditolak. Dibuktikan dengan hanya 2,9% di sana, ajaran Kristen di Israel sana. Sedangkan kitabnya sama, kan ini yang jadi renungan gitu loh. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Ya, seperti itu. Hingga kapan kau ngulang-ulangin itu, Madia? Hah? Ini Kapan sampai mulut ada yang kau bisa tuh menjawab ditutup ini, itu? sampai ada yang bisa menjawab ini dengan benar. Manda ulang. Sekarang saya jawab Muhammadmu Silakan. itu orang nggak? Muhammadmu itu orang nggak? Jawab. Lah, itu nggak menjawab Ayo. namanya. Yang Made tanyakan tadi. Saya Kenapa sampai bertanya, terjadi saya begitu? tanya kau, Muhammad itu orang nggak? Ayo jawab. Nabi Muhammad itu Ayo. orang yang dipilih. Enggak. Nabi Muhammad orang yang dipilih sebagai nabi ya. dan rasul. Orang utan ya. kali. Orang utan kali ya. Orang ya. Orang ya. Nabimu itu orang. Tahu kau ngerti artinya orang? Iya, Ngerti terus? kau? Tahu? Iya, terus masalahnya? Ngerti apa artinya orang itu? Tahu? Itu di hutan Orang Kalimantan itu ada arti orang. manusia. Manusia yang dipilih oleh Sang Matamu, Pencipta. orang itu bukan manusia, goblok. Belajar Oh, bahasa orang dulu bukan kau. manusia. Oh, menurut Kau Kota itu Barat, nggak mungkin orang kau itu jadi bukan orang manusia ya. Iya, kau masih orang itu. Orang-orangan itu. Orang Oh, hutan itu. begitu. Tahu? Itu nggak boleh, itu namanya Belajar menghujat bahasa Pak kau, Kota nggak usah Barat. ribut tuh. Nggak boleh ajaran kasih katanya Nggak boleh matamu. mengasihi musuhnya. Nggak boleh begitu. Tahu kau artinya orang? Dari tadi kau bilang itu Muhammad orang. Ya udah pergi ke Kalimantan, bawa sana. Orang Jadi yang orang hutan. dipilih menjadi nabi dan rasul. Begitu Pak Kota Barat ya. Yang milih Kita berbagi siapa? wawasan Yang milih saja. siapa? Jangan Yang milih siapa? Mana buktinya? Ayo. Buktinya dengan Al-Quran itu. Udah bongkar Suci sana Al-Quran. kuburannya, ada enggak? Bongkar kuburannya sana, suruh bongkar, ada isinya. Jangan-jangan bangkai binatang di dalam. Ngerti kau? Nggak nyambung. Apa yang disampaikan Pak Kota Barat nggak nyambung. Kita bahas tentang Nabi dan Rasul. Nggak usah kita bicara orang seno. Itu anu Kota Barat nggak ada ilmunya Pak Bom. Ini orang asal Kamu lebih nggak bagus parah. sifatnya. Kau lebih parah. Parah ini Kota Barat, parah. Ayo Kota Barat Parah, nggak ada ilmu. Kenapa sampai di Perancis? Ayo, nggak ada ilmu. Kamu bahasa Perancis, coba. Nggak ada ilmu Ya, kan? itu Opung ilmu bahasa Perancis dunia sama dia Opung. doang. Dia ilmu dunia doang, Dia- ilmu dia- agamanya dia- kosong. dia parle- Suka menghujat saja ini Vous orang. parlez Suka français menghujat. avec moi? Hein? Couillon. Couillon. Suka menghujat saja ini Tu n'es orang. qu'un couillon. Ya. Couillon. Tu n'es qu'un Itu couillon. bahasa ça? dunia. n'es qu'un Bahasa couillon. dunia itu macam masing-masing Tu n'es orang qu'un itu ada couillon. kelebihan menguasai. Apa artinya couillon? Kalau dia Couillon. bahasa daerah Anda juga Couillon. tidak mengerti. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada perbedaan di situ, ya. Cuman dijaga mulutnya Kota Barat, jangan sembarangan menghujat agama, tidak bagus. Couillon. Couillon. Bagus begitu. Kau itu Sudah couillon. tua loh Pak Kota Barat, ngapain begitu? Sudah bau tanah, jangan. Dia kenapa? Dijaga Emangnya lisan kau nggak ya. tua nanti. Iya. Sudah tua, Emangnya aku mau kawin jaga lagi. lisan itu. Emangnya aku mau- Ya. Bung Keis, Memangnya masuk aku Bung mau Keis. kawin lagi. Bung Keis, ajar Madia dulu Bung Keis. Emangnya aku mau kawin yang Bung Keis, Jaga, sudah kasih dia tua pemahaman di Pak Kota Belanda dulu, Barat. Bung Keis. Sudah tua begitu. Ingat, Slapen. ingat. kenapa? Madia, Apa? Madia. Ini Iya apa? Pak, iya. Ya, silakan Pak. Memangnya bagi Yahudi itu Mesias itu apa bagi kamu? Mesias itu bagi Yahudi itu apa? Kamu tahu? Yang bagi Yahudi, sepengetahuannya Madia informasi tahu, mereka menginginkan kedatangan suatu pembebas bangsa Israel itu yang pertama seperti raja. Mereka menginginkan seperti itu dulu. Bukan Tuhan, tetapi sebagai raja, penguasa. Nah, di situ berarti kamu nggak tahu. Kamu bilang bukan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh orang Yahudi
seperti Siapa itu, bilang? tapi Bodoh kau. mereka tidak tidak menemukan di tokoh yang Mesias seperti yang itu, Anda itu. kamu belajar Kabbalah dulu lah. Kamu belajar Enggak, kita lihat faktanya saja, kawan. dulu. Kita lihat fakta bukti saja. Faktanya kan mereka nggak menyembah Tuhan Yesus tuh, orang Yahudi. Nah, ini secara logika kan sudah terbantahkan otomatis, Mesias kawan. itu, ya masalahnya kan cuma mereka tidak Mesias itu bagi orang Yahudi bukan Yesus. Yesus itu memang bukan individu yang mereka harapkan ya, tapi konsep Mesias konsep Mesias itu bagi orang Yahudi bukan hanya raja-raja biasa. Bukan hanya untuk seperti memerintah begitu saja. Bagi orang Yahudi itu ada yang namanya Adam Kadmon, itu adalah juru selamat. Mesias itu juru selamat. Ya apapun namanya, apapun alasan itu, tetapi tidak menjadikan tokoh Mesias itu sebagai Tuhan gitu loh, kawan. Apapun alasannya mungkin itulah. Oke, ada benarnya seperti itu, kawan. Konsep ketuhanan yang kamu bilang itu tidak ada. Seperti Mesias itu hanya apa? Hanya seperti orang biasa, bukan. Mesias itu adalah juru selamat bagi mereka. Iya, betul. Kalau itu mungkin ada benarnya, kawan. Hanya saja tidak mengurangin gitu loh. Hanya saja tidak mengurangin posisi Mesias itu kalau dijadikan Tuhan itu yang mereka tolak gitu loh, kawan. Siapa yang bilang mereka tolak? Kamu yang bilang begitu, maka saya katakan itu. Kalau tidak menolak, tentunya jumlah ajaran Kristen di sana 90%. Ini faktanya cuma 2,9. Cuma 2,9% di Israel sana. Itu masalahnya. Berarti kamu salah. Mesianik buka Jew data itu statistik memang, CBS. Tunggu dulu Madia. Mesianik Jew itu memang adalah Yahudi Mesianik yang mengaku Yesus sebagai Mesiasnya. Nah, ya, kalau Mesias seperti itu enggak masalah. Semua Yahudi itu adalah Mesianik. Cuma Mesiasnya yang mereka harapkan berbeda. Semua Yahudi, jadi kamu udah salah di situ. Iya, jadi poinnya begini saja, memang ada orang Yahudi mengaku Mesias ini. Tunggu dulu. Ngemot. Kurang ajar nih setan. Madia, semua orang Yahudi itu adalah Mesianik. Kurang ajar ini Madia ini. Madia, jadi Mesias, tapi Mesias yang mereka harapkan itu berbeda, gitu. Nggak usah. Udah dia maki-maki ini, nggak usah lah. Dia nggak usah. Udahlah, berarti udah. Salam. Aduh, Pak Bombom mau bertanya aja lah, capek awak lihat itu. Oh, ngurusin si Nadia tuh, Pak. Iya. Orang hutan gitu sih. Nabinya aja orang hutan. Salam. Ya, jadi susah banget. Kenapa? Karena mereka sendiri nggak ngerti sebetulnya. Seakan-akan Yahudi itu bukan Mesianik. Semua orang Yahudi itu Mesianik. Cuma Mesianik yang mana kan begitu. Seakan-akan orang Yahudi. Iya, jadi terlalu bodoh. Orang bicara terangkan dia potong-potong, nggak usah. Nggak ada untung diskusi sama dia. Capek awak. Kita ngomong ngerocos, sembarang aja ngomong nggak ada ilmu. Bicara potong. Orang bicara jelaskan dia potong. Nggak usah Pak. Bikin kepala sakit aja biar ini kita cerita aja. Silakan Pak Keis dari Belanda, silakan. Salam. Silakan. Ayo saya mau tanya ini. Silakan. Yang masuk ke sini yang berilmu sajalah. Yang kalau dari seberang mau masuk sini berilmu, jangan yang kirim yang bodoh-bodoh. Yang hanya mengoceh saja di channel sini. Salam. Pagi Pak Bombo. Salam. Pagi. Pagi Pak Huta Barat. Pagi semuanya. Ya, saya perhatikan sih Madia nih ngumpulin amal Pak dia Pak. Bukan kumpul amal lagi, kumpul bodohnya.
nggak dalam konsep dia gitu loh. Jadi satu titik, satu ayat aja yang dia sampaikan gitu. Ayo, Itu Ibu Lenda masuk. Begitu konsepnya. Ya, memang karena udah dibodoh-bodohin semua. Karena apa? Karena konsep Mesias itu bagi mereka itu seperti main-mainan begitu. Konsep Mesias yang ada dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu, mereka bikin seperti tukang urut begitu. Konsep Mesias itu di perjanjian lama adalah juru selamat. Mbak Dia ini gak ada ilmu, Pak. Percuma kita diskusi. Orang bicara dia potong, orang bicara dia potong. Malas saya. Gak ada ilmu. Bikin kepala sakit aja. Iya. Dan begini Pak Bom, orang begitu kan menyerap energi negatif dia. Memang. Mengeluarkan energi negatif. Jadi kita terpengaruh jadinya. Kita merasa tadinya damai, sukacita. Dia sengaja, dia punya ilmu itu, punya ilmu ngomongnya kayak gitu kan. UN itu kan diajarin tuh cara berdialog dengan orang lain. Iya. Ilmu retorikanya Islam itu kan ada itu. Jadi memang sengaja mereka itu. Iya, sengaja. Ya memang gitu. Sengaja bodoh sebetulnya. Ya bodohnya itu lain, tapi mereka itu bisa kalem itu loh, sengaja untuk menarik kemarahan. Ya sama halnya dengan hadis-hadis itu. Hadis-hadis semuanya itu kan isinya untuk memancing kemarahan kan semuanya. Iya. Memang itu retorika yang dari dulu itu 1400 tahun. Memangnya kita dianggap orang goblok. Sebabnya pertama kali saya membaca terjemahannya itu langsung saya buang itu buku. Jijik kali baca. Aura yang di kan teror semua. Iya, waktu kamu membaca itu pertama kali, Indonesia belum ada terjemahannya itu dulu ya. Saya membaca itu. Iya. Langsung kaget aku ya. Wih, ngeri. Pingin muntah ya. Rasanya itu kok kayak udah pernah baca, tapi kok isinya aneh gitu. Ngeri kali sih. Ya udah Pak Bom mau ditanya mau kerja enggak nih? Silakan. Pak Bom, saya mau nanya Pak Bom. Silakan. Pak Bom. Yesus Kristus kan punya pikiran ilahi, ilahi. Kan manusia diciptakan serupa dan segambar. Gimana caranya kita bisa punya pikiran yang sama, pikiran ilahi? Lanjut dulu ya. Halo? Wih, payah lah. Iya. Iya lagi teleponan Pak Bom. Selamat malam semua. Ya. Salam. Halo, malam. Mantap Bang Dadru, tadi penjelasannya itu bagus sekali. Memang mereka tuh banyak tertipu sama Yitzhak dan Valen itu. Soalnya Yitzhak dan Valen tuh ngomong kalau Mesias itu manusia biasa gitu katanya. Aduh. Ya. Itu dari dulu kita dengar itu. Itu Pak, itu Yahudi KW. Iya, benar. Aduh, Pak Rene sulit itu dijawab. Tapi si Madia memang pengacara. Halo? Iya. Madia itu punya ilmu retorika namanya itu ya, dia pelajaran. Iya, jadi konsep Umumnya ketuhanan pengacara itu udah bingung karena apa? Seakan-akan konsep ketuhanan dalam agama Judaisme itu roh itu tidak ada begitu. Jadi mereka sama-samakan padahal konsep roh itu dalam Judaisme itu kental sekali.
Ya, iya. Di seluruh kitab mereka itu roh itu ada. Roh Iya. Ruach HaKodesh. Huruf-huruf Ibrani aja punya roh kok buat mereka. Jadi gimana? Jadi bagaimana mereka katakan bahwa Allahnya Yahudi sama dengan Allahnya Islam? Kan itu seperti ngada-ngada itu. Ya. Pak Dadruk. Halo? Ya. Halo, dengar suara saya? Dengar. Pengacara yang terbaik di dunia itu dia harus berbohong. Itu nomor satu di dunia. Pengacara harus berbohong. Klien saya tidak buat begini padahal ini salah. Iya benar. Ya iyalah. Iya. Emangnya Padahal dia selalu avokatnya dibela. Hitler. Iya. Bener nggak Pak Huta Barat? Iya, kalau di sini sih kayak yang namanya avokat itu kalau ada satu avokat tenggelam di laut ya syukur satu berkurang. Itu aja. Kita Iya. istilahnya orang Prancis gitu. Satu hilang ya bagus, ya satu lah udah syukur. Kita di Indonesia juga begitu. Shalom. 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 Guys. Salam. Salam. Takanuna mana? Belum. Masih doa. Huta Barat. Ya. Semalam terkencing-kencing ya. Aku ketiduran nih kemarin. Oh iya. Bangun-bangun udah tutup ya. Setelah live-nya Pak Bom, saya sampai pagi sampai jam 5 ngikutin Pak Slamet. Iya. Ada channel lain kan. Aduh. Aku ketiduran, bangun-bangun lah udah pada mati. Ini sayangnya kamu nggak berbahasa Prancis. Ini ada pendeta dari Belgia ini ya. Hampir kayak bom tapi berbahasa Prancis dia. Oh, susah. Bagus sekali cara. Iya. Yang kayak bahasanya begini, masong ke kuse. Oh, mas kosong ke kuse. Enggak, aku baru dapat orangnya. Kalau ngomong itu enak sekali dengarnya. Gitu. Hampir kayak bom. Soalnya dia juga guru bahasa Ibrani. Banyak dia dapatkan itu terjemahan bahasa Inggris, Prancis. Ya, dari Belgia dari mana? Brussel atau Antwerpen? Enggak tahu. Di Belgia dia kasih kursus bahasa itu, bahasa Ibrani kalau mau ikut. Oh ya. Aris nggak bisa bahasa Prancis. Ya. Jadi ayo Pak Rene itu tanya pertanyaannya apa itu tadi? Udah tadi lihat Tuhan Yesus kan punya pikiran ilahi, ya. Kok Tuhan Yesus gimana punya caranya pikiran sekarang ilahi? Iya, pikiran ilahi. Mengapa kan dia kita kan mempunyai diciptakan serupa dan segambar. No, dia itu bukannya dia itu ilahi itu. Iya, hanya sekarang satu-satunya Tuhan Yesus itu pikiran ilahi. Nah. Tapi kan kita diciptakan serupa dan segambar. Iya, serupa dan segambar maksudnya kan dia menginginkan supaya kita bersatu dengan dia. Apa itu serupa dan segambar itu apa itu?
Ada pertanyaan? Any question? Diulangin lagi, aku nggak bisa menerangkan. Ya itu. Pak Bom. Ya. Tuhan Yesus satu-satunya yang punya pikiran ilahi. Tapi manusia ini nggak punya pikiran ilahi. Tapi kita diciptakan serupa dan segambar. Bisa dikatakan itu Pak Bom. Tuhan Yesus mempunyai pikiran ilahi. Ya, ayatnya di mana Pak Bom? Iya, jadi bisa saya jelaskan? Enggak ngerti saya bahasanya. Saya jawab WA dulu, teman dari Amerika ya baru bergabung. Pak Ibnu Bawano. Pak Ibnu Bawano ya. Bawono atau Bawano? Bakwan kayaknya. Bawono, Pak Ibnu Bawono. Ya, Pak Ibnu Bawono. Selamat malam Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu Bawono. Tadi baru telepon sama Pak Bom. Pak Kis keluar lagi. Pak Kis punya jaringan jelek ya Pak Kis ya. Di jaringan di Belanda jelek ya? Ya mungkin di sana jelek. Semalam badai di sini. Enggak, maksudnya Pak Kis punya jaringan jelek ya Pak Kis ya? Enggak, saya lagi coba. Kita rata-rata udah pakai serat optik Pak Bom. Kalau ada jin masuk ya keluarlah tempias semua. Saya lagi coba ini dari Bluetooth sama kabel gitu. Kalau saya pakai kabel suaranya kecil sekali gitu. Kalau saya pakai Bluetooth pakai earphone tuh suaranya bagus gitu. Iya benar lah. Lagi coba-coba gitu. Restrict iPhone mic is best. Hoor je mij goed nou hè? Hoor je mij is goed hè? Ja. Ja. Maar af en toe is gewoon klein hè, gewoon ik hoor bijna niks. Ja. Kadang ya. Saya pakai mic-nya iPhone. Ya. Bukan iPhone yang 13, belum terjangkau. Ya yang penting bisa dengar toh. Bagus. Iya. Gimana kabarnya semua? Pak Utabang, Iya, ntar kalau udah semua yang baik, Kis. Good. Kis, nanti kalau udah cuaca agak enakan naik ke datang ya. Datang ke rumah boleh, ya. Boleh. Ya, boleh, silakan. Coba nyobain masakan, Boleh. Aduh, Kakak Nona ada telepon tadi, baru saya ada baku telepon. Kenapa ya orang-orang ini ada telepon ke studio, pas tidak dibutuh semua telepon masuk sama-sama. Kakak Nona ini kalau masuk di studio sudah masuk aja. Oke, selamat pagi. Aki Onali, apa nih? Ya, pagi. AO. AO, Aki, saya kira Aki. Ada aja nama-nama orang ini. Tadi saya masuk. Saya terlambat masuk. Ngekliknya tadi dengerin obrolan itu. Itu orang udah keluar ya yang ngomongin apa tadi? Yahudi apa-apa ya. Pusing saya, malas bicara orang itu, bodoh. Udah kasih peringatan. Kalau orang habis bicara, baru kau bicara, ngerocos saja. Malas. Ini karena malam. Kalau siang-siang langsung lari aku, tak tutup komputer. Langsung tak tutup. Kalau dia, udah capek aku. Capek.
Pakis, badai sudah berlalu, Pakis. Hari Pakis. ini masih apa namanya, anginnya masih ada. kenceng ya. Tahu Masih buah ini ada. apa nih? Buah ini, Iya, Pakis. Ini buah apa, Pakis? Pakis pernah Itu makan apa buah ini ya? nggak? Mentua. Nggak tahu saya Pak Bambang. Ini buah matua, Kelengkeng. buah matua. Buah matua. Itu cuma adanya di situ, Pak Bom. Oh, itu kan buah makanan burung itu tuh Pak Bombong. Kasihan Bom. burungnya itu. Burung-burung Cuman apa namanya? iming-iming kan itu juga dosa. Aduh, makan. Baguslah. Supaya jangan tidur, makan buah yang asam-asam Pak Bombom. Nanti besok nggak bisa Manis tidur itu. lagi. Manis. Bau aduh. Manis dia itu. Gembung lah nanti. Mirip kelengkeng buahnya. Yang asam-asam Mirip Pak kelengkeng. Bombom. Yang asam-asam Enak manis. supaya nggak bisa tidur. Oke, saya jawab Bung Ray nih punya ini ya. Iya. Jadi begini Bang, Iya. yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 1, baiklah kita Kejadian 2 ya, 1-2 ya, menciptakan manusia serupa dan segambar. Yang dikatakan serupa dan segambar itu bukan maksudnya manusia gambarnya sama dengan Tuhan, bentuknya ada kepala, ada kaki, ada tangan. Bukan itu Bang. Itu cuma di Alkitab itu para terjemah ya. Kalau kita mau pakai bahasa di dalam teologi itu ada namanya rasional, kontrarasional, suprarasional. Iya. Di atas tingkat pemikiran kita. Makanya Alkitab ini diterjemahkan dalam sedemikian. Contoh, seorang bapak berbicara kepada anak. Nah, mau beli apa, nak? Papa mau beli gula-gula. Nah, gitu. Maksudnya bahasa yang enak, bisa dimengerti. Itu dalam ilmu itu dibilang bahasa antroposmorfis. Antropomorfis itu, antropos itu manusia, morfis itu gambaran. Jadi dibilang manusia serupa dan segambar. Antroposmorfis. Ya. Jadi yang ada di sifat-sifat Allah itu, Tuhan menciptakan manusia menghembuskan nafas. Nah, manusia itu kan terbuat dari tanah liat, debu dan Tanah liat. Nah, debu dan tanah, ya, dibuat manusia. Tapi kan belum ada nyawa. Nah, nanti Tuhan menghembuskan nafas itu. Disitulah diciptakan serupa dan segambar, maksudnya terjadilah 3 manusia dari tanah, tubuh duniawi sesuai dalam 1 Korintus 15 ayat 46, 47 tuh. Situ nanti roh ditiupkan, disitulah ada namanya menciptakan. Tuhan kan kekal Bang, kekal. Iya. Tuhan tidak bisa mati. Nah, Tuhan menciptakan manusia pertama adalah manusia ya, bukan namanya Adam. Manusia itu adalah Adam. Tuhan menciptakan Adam. Jadi dikatakan manusia, Adam itu bukan nama. Manusia, jenisnya itu dikatakan Adam. Nah, serupa dan segambar itu, jadi Tuhan kan tidak bisa mati. Adam belum jatuh dalam dosa kan, Adam tidak bisa mati sebenarnya. Adam harusnya dia tidak bisa mati. Tuhan menciptakan manusia itu kekekalan. Terus Tuhan menciptakan manusia punya daya cipta. Nah, macam abang sekarang kan bisa mengerjakan segala sesuatu. Coba suruh binatang. Binatang pintar mengenal pun kan, binatang kan cuma diciptakan begitu kan, tapi tidak dijelaskan punya jiwa. Apa punya. Jadi seperti binatang yang dipotong langsung dibuang. Binatang kalau mati di dunia udah mati, udah hilang, musnah. Kalau manusia punya seperti Allah. Dia kekal, mati, masih mempertanggungjawab, dia punya hidup di kemudian. Itu. Terus manusia itu punya daya mencipta, karena Tuhan
sifatnya mencipta. Makanya kita bisa menciptakan. Tapi tidak sempurna seperti Tuhan. Nah, itu maksudnya. Tuhan Yesus. Bahasa Ya. antropomorfis. Iya, iya. Sorry. Itu agak ini jadi. Lanjut. Sepaham Bang atau belum? Sudah. Ya, saya setuju sekali Pak Bombom. Pak Bombom mumpung ngomong itu ya, saya mau tanya sekalian ya, saya mau tanya itu, apakah Adam itu waktu di surga itu dia memiliki juga badan kemuliaan? Badan. Tubuh kemuliaan apakah dia memilikinya? Tidak. Karena dia... Itu dijelaskan Opung di 1 Korintus. Opung baca saja. Opung lihat. Enggak, itu saya 1 Korintus 15. Ya, 1 Tuhan Korintus Yesus waktu 15. naik itu dengan tubuh kemuliaan, saya bertanya Adam itu karena dia diciptakan sesuai dengan ya, gambar dan juga dia memiliki kemuliaan Tuhan juga karena enggak ada. Gini, Opung, dia kan sudah jatuh dalam dosa. Nah, sebelumnya. Iya, nggak punya kemuliaan seperti Tuhan, tidak, Bang. Tidak, Opung. Dia kan manusia, dia kan terbuat dari tanah. Nah, dia kan terbuat dari tanah, Opung. Masa dia mau sama dia? Cuma memang dia melebihi daripada yang lain-lain. Makanya Tuhan menciptakan Adam itu, Lucifer itu cemburu. Karena Lucifer itu mau dia melebihi daripada semua. Karena memang Adam itu diciptakan dia tidak bisa mati sebenarnya. Gak bisa mati. Masalahnya kan sedangkan Lucifer itu orang yang paling indah dan tampan dan segala tetek bengek. Iya. Sedangkan Adam dan Hawa itu kalau hanya berbentuk seperti manusia seperti kita ini kan ngapain dia menjadi cemburu? Itu yang kan belum jatuh dalam dosa, Opung. Manusia itu sekarang memang... kan sudah jatuh dalam dosa. Kalau waktu sebelum dia jatuh dalam dosa, jadi gini, Opung. Tuhan menciptakan sebentar. Coba nanti tubuh kemuliaan itu berbeda, Opung. Nanti kita lihat ya 1 Korintus 15 ayat 46 seperti itu. Tapi Opung tanya di Kejadian jadi. Nah, ini. Tanpa di Kejadian ya. Nah. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 9. Coba Opung baca situ. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi dan menarikkan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, jadi Tuhan menciptakan manusia itu karena Tuhan memberikan kebebasan untuk Adam di Taman Eden. Diberikan otoritas untuk menentukan pilihannya. Begitu, Opung. Cuma Adam ini kan diberikan otoritas. Jadi Adam selama hidup di Taman Eden itu dia diberikan kemuliaan. Seperti malaikat. Kemuliaan itu maksudnya saya bertanya-tanya karena Adam itu tinggal di surga, mengapa dia butuh untuk menelan makanan? Itu maksud saya. Itu begini. Itu begini. Kan Tuhan itu kan berurusan dengan Adam. Diurusan dengan Adam, Opung. Jadi Adam itu diberikan otoritas. Jadi yang mempengaruhi dia itu Hawa. Jadi pada waktu Adam makan itu Tuhan tidak tegur Hawa. Nah, tegurnya kayak Adam. Ya kan? Enggak, bukan itu yang saya pertanyakan. Adam dan Hawa tinggal di surga, mengapa mereka butuh untuk makan? Itu yang aneh. Sebenarnya Opung begini, buah itu yang dimaksud sebenarnya itu buah belum jelas ya, itu untuk buah makan, bukan Opung. Opung paham nggak bahasa antropomorfis? Yang dikatakan sebenarnya itu bukan buah sebenarnya. Paham toh, Opung? Perbuatan pelanggaran. Kalau mau bilang buah kan itu apa dong, mau makan.
Iya Kan kan di jadi atas itu bingung kan. awak kan. Mereka tinggal di surga, mengapa mereka makan? Bukankah Ya kita namanya kan dijanjikan setan kan bujuk. Kan di situ kan setan bujuk karena setan itu pernah makan. Setan aja makan buah. Karena dia sudah pernah makan, makanya dia makan. Nah, jadi seluruh orang anak-anak di seluruh dunia memahami bahwa di surga itu Adam dan Hawa itu makan minum gitu loh. Itu maksud saya. Apakah ada logikanya? Pak Bom. Pak. Silakan. Pak Bom masuk suara saya. Ya masuk ya. Masuk. Iya, iya dari tadi Salam. terpental ini mungkin. Ya maaf dari tadi terpental-pental mungkin pulsa udah. Signal Pak, saya di sini ada pakai pulsa data sebentar. Sinyal di mana-mana. Bicara dulu ya, yang saya rubah ke wifi dulu ya, sebentar ya. Saya rubah ke wifi dulu, sebentar. Bicara aja dulu, kalau saya hilang, kenapa apa? Saya rubah ke wifi dulu. Ya nanti enggak sampai suara enggak. Bisa ya? Iya, udah ya. Udah, enggak apa-apa. Sudah kembali ke wifi, sudah. Tadi mati lampu. Iya, Pak Bom, gimana? Ya gimana kalau kita diskusikan dulu kan kalau ada pihak juga kita katakanlah itu tafsir atau apa tentang perjanjian lama atau kita mulai daripada Adam Hawa. Kalau tadi kita masuk dulu di dalam diskusi daripada serupa dan segambar dengan Tuhan itu, ya kalau kita berangkat dari Imago Dei, gimana kalau ada yang mengatakan bahwa itu adalah pola? Gitu. Pola daripada Tuhan itu sendiri. Gitu. Oh, Fris ya? Oh, Fris. Fris, Pak. Iya, enggak bergerak ya? Ya? Kita dengar, Fris ya, Pak. beku ya? Bicara aja. Enggak bagus kok. Iya, jadi Suara bagus. kalau ada berangkat pendapat dari semacam begitu gitu. Terus kita sambung lagi tadi ada Om siapa tadi yang mengatakan tentang Adam Hawa tentang makan dan lain sebagainya. Kalau nanti ada juga pihak yang mengatakan ada gitu, yang mengatakan bahwa Firdaus itu sebetulnya kan di bumi, begitu, di bumi dan itu makan memang makan. Maka itu ada yang mengatakan juga bahwa keadaan pada Adam Hawa itu memang dapat ditafsirkan memang pada masa itu cenderung ke vegetarian gitu. Karena kalau kita lihat daripada terbitan Alkitab dari beberapa terjemahan itu memang agak berbeda, Pak. Itu gimana menurut pendapat? Saya nggak ngerti pertanyaan Bapak. Kalau bilang Alkitab tafsiran beda-beda, saya juga bingung yang mana Alkitabnya. Iya, sebab kalau kita sama-sama kita berdasarkan terjemahan yang kita pegang begitu, ya mungkin kita sama gitu. Karena kan penggunaan kosakatanya juga sama ya, seperti dari LAI atau gimana. Namun kalau teman diskusi kita menggunakan dari terbitan lain, itu memang nanti jatuhnya lain, Pak. Kalimat-kalimat itu. Ada yang nonton film kan? YouTube. Iya, ada yang rame ya. Iya, suara latarnya ada yang rame. Apa ya? Faren ya? Enggak, saya enggak. Pak. Selamat malam Pak Kis. Ada yang mau ditanyakan Pak Kis? Monitor aja Pak Bom. Wah, Belanda bagaimana? Sudah aman-aman ya? Belanda
apa komsi-komsa ya. Wah, mulai ini ya, mulai reda ya. Ya mulai ya kadang baik kadang enggak ya, masih belum stabil. Cuacanya aja nggak bagus, udah dari Jumat sampai hari ini anginnya masih kencang. Kemarin hujan angin, hari ini sampai jam berapa, jam 6 sore kalau nggak salah masih hujan angin. Sekarang udah masih ada, cuman nggak begitu keras. Lagi Pak Bom. Satu lagi. Nakal. Kejadian 11 ayat 8. Menara Babel. Ya. Ya udah. Silakan. Bentar, saya bentar. Aduh, nggak ada Alkitab masuk. Aduh. Mari kita berhentikan membangun kota ini menjadi masalah. Kejadian 11:18. Dari ayat 7 boleh Om. Kejadian 11. Oh, kejadian 11 ayat 18. Oh enggak, salah ya. Mau tanya mana ini? Opo mau tanya mana nih? 11:3. Kejadian 11. Demikian ayat 8-nya Pak Bom. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Yang anehnya itu soalnya Pak Bombo itu lagi ngomong-ngomong itu Tour de Babel itu banyak orang nggak percaya adanya itu Tour de Babel. Yang Opung mau tanya apa? Mengapa mereka berhenti mendirikan kota itu? Oke Opung. Itu mereka menyembah ini Opung. Ini dewanya nih. Dewa Marduk. Oke Opung. Jadi Tuhan menghukum mereka di dalam Kejadian 11 ayat 8, 7. Baiklah kita turun mengacau balokan di sana biar bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi mereka langsung berhenti. Ya, mereka berhenti bekerja. Jadi mereka sudah tidak bisa baku perintah. Kan pekerjaan sebentar kerja ini. Suruh kamu ambil batu, ambil kayu. Mereka udah baku-baku begitu sudah baku mengerti. Jadi maksudnya itu bukan Tuhan turun langsung, tidak.
Ini namanya bahasa yang tadi saya sampaikan, antropos morfis. Kan Tuhan kan maha kuasa, dia ada di mana-mana. Masa Tuhan turun ke bumi? Jadi maksudnya itu Tuhan memberikan mereka ya, kekacauan. Jadi Tuhan kan namanya kan maha kuasa, memberikan sampai mereka nggak bisa mengerti. Contoh sekarang Opung pakai bahasa Perancis, saya nggak ngerti. Ya udah, Opung bilang apa, saya tinggal garuk-garuk kepala aja begini. Sama mereka. Makanya pekerjaan mereka itu nggak bisa selesai. Sekarang Ya kan, ini, bangunan ini. apa hubungannya dengan Wahyu 18:1-2? Yang saya baca. Wahyu 18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Kok jauh? Wahyu 18. 18:2. Jadi di sini ada penafsiran menyatakan bahwasanya Babel itu hanya Babel yang sebenarnya itu ya Yerusalem itu ya, bukan Babel yang kita tunjukkan itu arkeolog itu memang ada itu bangunan, tapi Babel yang dikatakan di sini menyatakan terserai-berainya orang Israel itu yang menjadi menghilang itu. Israel yang hilang. Ya. Ini ajaran yang baru saya dengar kemarin. Kan Pak Bom yang suruh belajar sama gembala yang lain kan. Iya. jadi bingung saya. Memang harus belajar Opung. Kalau secara Alkitabiah cocok gak apa-apa. Nanti Opung tanya sama Pak Bobo, benar nggak ini? Nanti saya kasih tahu ini benar. Iya. Kalau memang dalam kitab Wahyu tadi yang Opung sampaikan, Wahyu 18, itu kan banyak nubuatannya, Opung. Iya, itu yang saya pelajari itu menyatakan itu nubuat dari kejadian itu, menyatakan bahwa Babel yang ya, bukan Opung. Itu dari kitab Yesaya, Opung. Yesaya itu menceritakan tentang binatang-binatang, pemuja-pemuja. Jadi contoh dalam kitab Yesaya 50, Opung. Coba Opung baca. Yesaya 50 ayat 39. Yesaya 51 lah. Yesaya 51 coba. 51 ayat 8. 51. Yang dikatakan maksudnya Babel itu kan menara Babel itu kan iblis, Opung. Yang mereka sembah itu kan Dewa Marduk itu kan iblis. Yang dikatakan itu ada sangkut pautnya juga, Opung. Jadi itu penguasa iblis, Opung. Babel itu. Yang mereka menyembah, maksudnya di Babel itu mereka menyembah Dewa Marduk itu iblis. Nah ini aku pertanyaan ini, mengapa mereka membangun Tur Babel itu? Mereka kan mau ingin lihat itu kekuasaan apa, mereka mau lihat Tuhan gitu. Mereka bangun itu. Kalau memang secara Alkitabiah memang nggak terlalu dijelaskan, Opung, menara Babel itu. Cuma mereka mau istilahnya kalau dijelaskan secara Alkitab, silakan. Yang saya dengar kemarin itu itu menyatakan bahwa mereka cemburu karena mengapa hanya Tuhan aja yang ngurusin bumi ini, kita juga. Itu Mas. Itu tafsiran, Opung. Tafsiran saja itu, Opung. Tafsiran beberapa penafsiran saja. Disitulah kan manusia kan sudah jatuh dalam dosa, makanya punya kesombongan. Mereka memberikan ini bahwa mereka juga hebat, ya begitu. Karena mereka memuji dewa itu, Marduk, begitu. Yes. Mereka sudah tidak menyembah Tuhan, mereka menyembah Marduk, dewa Marduk, begitu.
Jadi ada beberapa tafsiran karena Alkitab itu dijelaskan sedikit sekali tentang itu, Babel itu. Itulah Babel itu ya setan itu, binatang, yang dibilang binatang itu iblis. Kan sebelum ada Babel kan Adam dan Hawa sudah jatuh dengan iblis. Tuh, nanti Abraham baru, kalau Set itu kan yang langsung, Henok itu kan langsung Tuhan bergaul, kayak Henok ya kan, Tuhan langsung bergaul, Henok. Terus anak-anaknya Set itu dikatakan anak-anak Allah. Set. Iyalah anak ketiga. Oke, ya udah itu aja. Yang lain. Bom. Oke, Pak Arya, silakan. Ibu Kakak Nona mana ya dari Belanda? Kakak Nona ini ada bel-bel, di balik bel nggak angkat. Malas ini orang Belanda ini. Kakak Nona nih parah Kakak Nona. Kayaknya mungkin sudah tidur karena hujan toh. Belanda hujan ya. Ya. Yang serupa dan segambar dengan Allah itu kaitannya dengan ketujuh roh Allah itu gimana, Pak? Yang di Yesaya 11 ayat 2. Yang di saya itu, Pak. Itu. Beda. Roh itu maksudnya itu di dalam Yesaya itu kita anak-anak Tuhan. Jangan lari ke Tuhan Yesus saja. Nah. Jadi itulah yang ada di dalam diri kekudusan kita. Yesaya 11 ayat 2 itu. 1 ayat 2. Roh Allah akan ada padamu, roh hikmat. Kalau memang serupa dan segambar dan salah itu, iya bisa juga itu sifat-sifat Allah kan, ya seperti Yesaya 11 ayat 2 ya, bisa juga. Cuma kan di situ kan tidak ada apa ya? Ya kesannya ya mau bilang betul juga iya. Mau bilang betul juga iya, karena kan dalam Yesaya 11 kan? Ya. Betul nggak? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan Taru. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu waktu pertama manusia, tapi kalau sudah lari ke saya begini, hanya orang-orang yang diberkati, contoh di dalam di 2 Samuel. Entar, saya kasih ayat penguat. Tuhan ada padanya gimana pengertian nasir. Coba baca di Yesaya 11 ayat 2 itu baku ikut dengan 1 Samuel 10 ayat 6 coba. 1 Samuel 10. Jadi itu untuk anak-anak Tuhan yang diberkati, kayak macam sekarang anak-anak Tuhan. Jadi kalau kepenuhan Roh Kudus itu yang terjadi sesuai dalam kitab Yesaya 11 ayat 2. Yang Bapak tadi bilang Roh Allah ada 7 itu. 1 Samuel berapa? 1 Samuel 10 ayat 6. 10 sampai 7. Itu penjelasannya di dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apa? Lanjut. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Nah, itu dia. Jadi maksudnya dalam ayat itu Pak, contoh kayak kita orang Kristen, Roh Tuhan itu sudah ada sama kita.
Makanya kita lakukan saja sesuai dalam kitab Yesaya 11 ayat 2 tadi. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Jadi kalau yang mereka seberang, siapa yang bertanya nih? Arya. Arya, Bapak paham nggak roh keperkasaan? Keyakinannya, maksudnya keteguhan hati ya, Pak. Ya, diberikan otoritas. Otoritas. Menguasai, jadi kita jangan sampai bisa, kita mau melakukan ini, aduh ada roh itu kan. Aduh, saya punya otoritas, ada punya kekuatan diri sendiri, kekuatan keperkasaan. Bukan obat kuat. itu jadi roh Tuhan itu ada 7. Kalau buah roh itu ada 9. Galatia 5 ayat 20 sampai 22, iya kan? Tuh. Ya, nah, ini kalau roh Tuhan ini, makanya orang seberang tuh nggak ada. Contoh baca di 1 Korintus 2. Bentar ya. Ada Pak, orang itu belajar kekebalan itu. Belajar kekebalan orang itu. Nah ini. Nah itu. Gak usah bicara. Kita bicara Alkitab saja. Gak orang Kristen gak ada. Nah ini, kalau orang mereka gak punya itu. Karena, tetapi manusia ini nih. Dan kami menafsirkan hal-hal rohani. Karena mereka yang mempunyai roh. Roh ini 7 ini. Orang-orang Kristen. Kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, ini mereka nih. Tetapi manusia duniawi, mereka nggak punya 7 itu. Nggak punya. Kalau buahnya itu ada, mereka juga berbuat baik. Tapi mereka masih sebagai orang asebes, orang fasik. Dalam Roma 1 ayat 18. Roma 1 ayat 18. Coba Bapak baca Roma 1 ayat 18. Hal itu baginya adalah suatu kebodohan, bagi mereka adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya kita menilai segala sesuatu pada Alkitab, kan minta tuntunan Roh Kudus. Apa? Nah itu dalam Efesus 1 ayat 14. Ya, bukan kewajiban yang menindas kewenangan Si pakai musiknya jelek ya, putar keluar masuk. Oh Ibu Ika di Amerika nggak nonton ya? Tidur. Di darat ngorok, menggugat ngorok, nggak ada yang mau naik. Jangan Madia lah, bikin dosa saja, bodoh sekali. Atau orang dari Belanda ini kayak masih biasa pagi-pagi ribut, kakak Nona, tahu kenapa ya? Ibu Lenda masuk. Ibu Lenda. Kabur dia, ada Madia tadi, langsung kabur. Iya. Gimana dengan perintah Tuhan Yesus selama 40 hari, Pak Bom?
Perintah apa? Selama sebelum dia naik ke surga kan dia setelah bangkit selama 40 hari kan dia memberi perintah. Apa aja sih perintahnya? Bukan perintah, Opung. Dia menyampaikan setelah naik, sudah mati dia nggak beri perintah. Dia cuma melakukan bahwa inilah, lakukanlah apa yang dia sudah katakan. Sudah tidak ada lagi, dia sudah menggenapi. Cuma dia Tuhan sampaikan. Contoh dalam Lukas 24 ayat 24. Itu kan Yesus katakan. Kisah Rasul. Sangat jadi ini. Kisah Rasul. Aduh. Halo. Hati lebih dalam ini. Halo. Kisah Rasul-Rasul Pak Bom 1 ya, ayat 2 ayat 7 8 1-2 sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Ngorok. Rene ya, Rene tukang ngorok. Dari Belanda itu tukang ngorok. Inilah tambah dibaca tambah bingung aku lah Pak Bom. Loh, tidak bingungnya di mana? Itu kan Yesus kan 40 hari itu dia nanti murid-murid Yesus itu ada pada waktu Yesus datang dari jauh. Nanti duduk makan ikan sama mereka. Nanti kan dari jauh mereka tidak tahu. Jadi selama itu Yesus saja menyampaikan saja. Nanti terakhirnya tuh Yesus beritakan firman dan ajarlah dan baptislah. Dan selama 40 hari itu banyak yang tidak tertulis dalam Alkitab. Cuma Yesus datang memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia telah bangkit, itu Opung. Intinya itu. Cari si Madia itu, keker itu yang tidak tertulis itu. Si Madia bisa dapat itu. Mau dapat dari mana? Dia kan punya jawaban semua. Di situ kan sudah dijawab Opung di Yohanes 20 Opung. Coba Opung baca Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes. Yohanes kayak apa sih? Loh, Jones. 20. Berapa? Van Basten, nanti kamu nonton Pak Bobom saja ya, daripada kau protes-protes pakai kau punya otak itu ya. Van Basten kawin aja, masuk di nonton secara Sholat BM 2, kami sudah jelaskan masalah 25 Desember ya. Biar kau dan kau punya kebodohan itu. Kau nonton aja ya. Puluh ayat berapa Bom? 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Tanda-tanda lain juga tidak tercatat.
Ya udah tidur lah kalau udah nggak ada orang Bang. Ada orang-orang. Pada ngapain analis Arya? Saya itu mau layani saudara-saudara kita yang muslim yang mau bertanya. Kalau Madia itu goblok, nggak perlu orang itu kan. Dia mau terangkan ayatnya aja, dia tafsir lagi. Para orang di kitabnya udah tafsir, dia mau tafsir lagi, kan bodoh namanya. Udah jadi SWT dia. Ini yang nama Babel ini kau masuk aja Babel, masuk aja ya. Abang kau mau keluar di jelaskan laptop. di sorenya. Kenapa rupanya? Nanti kau masuk saja baru saya jelaskan. Sekalian kau panggil ustadzmu baru saya jelaskan. Pak Bombom, sorry tanya lagi Pak Bombom. Go ahead. Yang pengerti maksudnya roh takut akan Tuhan itu gimana maksudnya Pak Bombom? Saya Apakah curiga, sudah benar? Bapak nih Tuhan, Bapak nih Kristen, masa nggak tahu roh akan Tuhan? Enggak. Tadinya sih pengertian saya tuh takut model takut kita ketemu seseorang gitu, takut begitu Pak. Takut akan Tuhan itu kan dalam 10 hukum Taurat ada, hormatilah, janganlah engkau membuat ilah lain. Itu kan takut akan Tuhan. Oh iya. Aku tidak mau mendengar. Ya, Keluaran bukan 20 Pak jawabannya itu. bukan takut kayak hantu loh, ya ada. Kan Tuhan Yesus Iya. katakan di Dulu Matius saya- Yohanes 15 ayat 7. Kan Yesus katakan Saya jikalau begitu, Pak. firmanku menuruti firmanku di Yohanes 8 ayat 51. Jawabannya di situ aja lah. Itu kan agama tetangga itu yang gitu. Iya. Itu perbudakan namanya ya. Itu Karena pertanyaan. dia takut Aduh, kalau tuh orang Kristen itu bingung-bingung lah gitu. Makanya saya takut sama Tuhan yang jadi perbudakan ya kayak gitu. Saya baru Lain. tahunya roh ternyata takut itu akan respect roh dan roh hormat takut gitu. bukan roh takut akan Tuhan itu mencintai Yesus, itu aja intinya. Karena Yesus itu firman, kan Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 51. Nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, bukan firman Bapa, firmanku, karena dia memang firman, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itu Pak Bombom, saya baru ngertinya baru aja loh. Yang takut akan Tuhan itu, pengertian saya Nggak kayak orang apa-apa. takut hantu gitu loh. Ada. Bener Pak Bombom. Setelah ini masuk channel ini baru ngertinya gitu Pak Bombom. Itu takutnya itu kayak apa? Tolong terangkan dulu, Bah. Nggak ngerti aku tuh, nggak pernah aku dengar. Iya. itu. Coba terangkan. Takutnya itu rasaannya itu apa? Pengertian saya, soalnya dulu kan kecil kan kita Takut-takutin nantu gitu. Takut-takutin. Ya kan lain takut-takut. Ya itu sebabnya agama Kristen itu tidak terlalu banyak membicarakan tentang neraka, tetek bengek, supaya kita jangan jadi orang takut-takut kayak gitu. Pak Arya Gajah di daerah mana nih? Daerah Sumatera? Cirebon. Tak enak hantu. Wah, putus-putus. Hantu itu ada tak. Pak Arya Gajah di mana nih? Pak Arya.
Pak Ya Pak Arya. Bom. Ya Pak Bom. Pak Arya di Ya, Pak. mana? Kalimantan, Pak, Borneo. Nah, Borneo. Kalimantan. Ayah yang kemarin, ayah yang di perbatasan. Terus sekarang masih takut enggak? Aduh. Ya sudah enggak, Pak. Lebih baik kamu berteman ya. Lebih baik berteman dengan Tuhan daripada takut-takut. Huta Barat, apa kabar? Halo Pak Huta Barat, apa kabar? Horas. Baik-baik. Bonsoir. Salam Bu Lendang. Salam Arya. Saya masuk lagi nih. Pak Bom bilang masuk. Lari tadi. Gara-gara Madia langsung lari Linda. Iya, bukan lari. Saya nggak suka diskusi soalnya Pak jadi sakit kepala. Maksudnya bikin dosa aja ya sama makanya saya itu kan lagi jaga pikiran, perkataan dan perbuatan saya. Kalau nanti saya mungkin nanya-nanya, bisa-bisa saya menghujat. Jadi saya pikir kabur aja. Terus Madia lagi yang muter sana muter sini, semuanya itu kan suka muter-muter. Jadi saya pikir ya memang ilmunya itu, dia punya ilmu itu. Bukan ilmu mutar, nggak tahu dia bicara. Kayaknya dia cocok bicara di rumah sakit jiwa. Enggak, saya kalau diskusi itu hilang gitu, sejahtera kita hilang Bu ya, damai kita hilang. Bicara sama sakit jiwa. Aditya itu masuk. Makanya saya ini kan Semuanya dari madu ya. Iya. Enggak, saya ini kan pernah jatuh dalam dosa. Jadi saya pikir lagi Tuhan, saya mau bertobat. Jadi saya nggak mau marah-marah lagi, nggak mau emosi, nggak mau segala macam. Saya pikir udah daripada saya emosi atau menghujat, keluar aja. Semua orang tuh jatuh dalam dosa, Bu. Iya saya tahu, tapi waktu saya itu, aduh Pak Bom sampai sekarang ini saya masih gimana ya? Ya masih belum tuntas benar lah, masih sedikit ada dosa. Sedikit. Sabar lu. Ya banyak tapi sedikitnya maksudnya. Sabar. Saya menyimpan dosa, Sabar. Ini. Ada yang ganjil. Apa Ibu itu? tahu ibu punya dosa ada berapa banyak? Iya banyak sekali. Berapa kilo? Berapa kilo? Udah berkilo-kilo. Ibu Linda ini aneh-aneh. Banyak sekali dosa saya itu. Maksudnya ibu sudah tahu ada sudah banyak, lunas atau tidak, masih sedikit. Ya kalau lunasnya gini, Pak Bom gini ya. Lunasnya mungkin enggak atau gimana, tapi sebenarnya ibu nih Pak Bom ini sedikit arak aja. Enggak benar, saya ini banyak sekali dosanya. Banyak sekali. Iya banyak ini. Bilang aja, Pak Bom juga, dosa saya banyak. Bilang aja, dosa saya masih banyak. Saya masih manusia berdosa. Jangan bilang, ada aja dosa saya masih ada aja. Lucu-lucu puasa dosa. Ya pokoknya saya orang berdosa lah. Berdosa ya. Jadi saya takut nambah dosa, jadi mendingan keluar aja kalau sama dia. Siapa bilang menambah? Dosa memang tiap hari ditambah. Iya, tapi kalau saya menghujat itu lebih lagi. Yang tadinya 10 jadi 11. Gimana cara ngukurnya? Nggak tahu tuh caranya itu gimana. Bisa diukur. Bisa diukur berapa meternya. Jadi Bu Lenda lari aja ya caranya. Saya menghindar gitu aja lah, menghindar. Nggak mau. Kalau rasa misalkan ada rasa marah gitu, kecewa gitu, cara solusinya gimana? Saya sebenarnya orang yang jarang marah ya. Saya lebih suka terserahlah apa kata mereka gitu ya. Seandainya kalaupun saya marah,
Tapi saya minta maaf sekalinya saya marah sekali, tapi cukup 1-2 menit, tapi hilang lagi gitu. Tahu nggak? Nggak saya pendam gitu sampai berhari-hari atau gimana gitu. Nggak. Kalau kekecewaan itu saya perlu waktu, karena saat ini saya juga sedang menyimpan kekecewaan. Jadi saya sedang belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Itu agak susah. Belanda, Ya, kalau saya gini caranya, bagaimana? kita kan punya rasa ya, rasa misalkan rasa apa gitu, katakanlah apa gitu. Iya, iya. Itu arahkan rasa emosi kita ke Tuhan Yesus, bilang, Yesus I love you, gitu aja. Iya. Langsung cair, Bu. Saya begitu aja. Ya enggak, kalau emosi sih saya bisa lah gitu ya, dalam 1-2 menit atau langsung hilang gitu ya. Cuma rasa kekecewaan ini, walaupun saya sangat mengasihi Tuhan Yesus, tapi sulit sekali untuk menghilangkannya saat ini ya. Saya masih perlu waktu sedikit demi sedikit. Saya Kita sebetulnya nggak bisa menghilangkan, Bu. Yang bisa menghilangkan cuma Tuhan Yesus aja. Iya. Itu juga setiap kali kalau saya berdoa, saya selalu bilang, Tuhan, ku taruh kepalaku di kaki-Mu, bantu saya untuk menghilangkan kekecewaan saya ini gitu ya. Tapi ya saat ini saya masih sedikit ada, jadi saya agak susah, masih agak susah. Oh. Siapa pelakunya, Bu? Madia. Ini loh yang paling susah, pelakunya itu tahu nggak? Saudara sendiri, itu yang paling susah loh. Kakak gitu, itu paling susah itu. Berarti Madia KW gitu. Iya. Kenapa? Ayo. Jadi Jolin Ho, kamu juga bangun pagi-pagi. Coba Bu Lenda, kalau kita tanya pendapat. Kalau tadi bilang keluar dari forum karena ada Madia takut bikin dosa. Kalau seandainya si Madia itu memang sumber dosa, bagaimana? Kenapa ngindar? Ayo. Gimana? Kalau sumber dosa itu kan berarti sumbernya dosa banyak dosa sekali kan, Madia? Itu artinya kan kalau sumber dosa, artinya sumber dosa Tapi itu. kenapa Bu Lenda yang mundur? Ayo, gimana? Kenapa Bu Lenda yang mundur? Istilahnya gitu kan? Enggak, istilahnya gini. Buat apa saya menghadapi orang yang mempunyai sumber dosa? Untuk apa? Oh, iya. Pertama, Ya, buang-buang katakanlah tadi kan kita bilang dia ngawur gitulah ya. Si Madia ngawur. Bu Lenda bilang aja, itu ada yang lain ngurusin gitu aja. Iya, itu urusannya Pak Lidara, urusannya Pak Bombom, itu urusannya mereka. Biar dosanya mereka sana aja. Sama aku sih itu enggak. Enggak, saya enggak suka gitu-gituan kalau Udah dari dulu omongannya itu aja. Makanya, Capek itu kan yang bikin sakit kepala. Itu aja. Ya dia berusaha merampas ini sukacita kita, Bu. Damai kita, sukacita kita. Itu namanya juga setan. Kalau konsep setan kan begitu. Iya sih, tapi dia penyalur obat mencuri dan merampas. Iya. Enggak, saya kalau ada mereka, saya kasih ke Pak Bombom aja sama Pak Lidara. Itu urusannya mereka. Urusannya mereka orang gagah perkasa loh. Ya urusannya mereka gitu, saya langsung aja dui aja gitulah istilahnya. Jadi mengalah dong ya. Orang licik kayak gitu harus dimusnahkan itu. Waduh, dimusnahkan. Tapi sebetulnya konsepnya harusnya setan dan iblis nggak boleh diajak. Ini loh, diskusi loh. Itu harus dimusnahkan. Saya rasa kalau mereka dilayani tidak bisa terus mereka diajak berdamai, betulnya. Makanya itu, kalau kita layani terus mereka itu senang karena mereka kan semakin kita menghujat, semakin kita membuat hati Tuhan sedih istilahnya kalau di saya ya. Jadi saya pikir ngapain enggak. Ibu Lenda tahu nggak ada dosa yang membawa kita maut, ada dosa yang tidak membawa kita dalam maut. Wah, Pak Bombom tersinggung nih.
Pak Bobo pernah cerita itu kayaknya yang dosa. Iya, ngapain mau lari dari dia? Kan dosa kan bukan mau. Enggak, saya nggak mau apa emosi Pak Bobo, saya nggak mau marah-marah atau saya menghujat itu saya nggak mau Pak Belajar. Bobo. Apalagi dilihat Belajar, ribuan Linda. orang. Apalagi Linda, dilihat ribuan. belajar. Ya. Belajar menghadapi. Enggak seakan. Iya, benar loh, benar. Ya. Harus belajar menghadapi orang seperti itu. Iya, betul toh, Puk? Saya nggak mau. Masalahnya saya nggak mau. Bu Lenda. Ya. Bu Lenda, kamera Nikon yang bagus atau Sony kameranya? Kalau saya bilang Nikon lebih bagus. Memang Nikon bagus. Ya. Iya. Tapi Di kalau sini saya mahal punyanya loh. Canon, saya punyanya Di sini Canon. mahal loh. Oh ya mahal, ya sama lah Pak Bombom di sini juga. Itu Saya kan, punya. tapi yang di Belanda punya asli ada sampai puluhan juta, ratusan juta ya. Ada ya. Mungkin Apa Leica kayaknya lebih mahal dari semuanya, bisa sampai 10.000 kayaknya dia tuh Leica. Tapi kalau saya punyanya Euro Leica. Emangnya untuk apa itu? Itu kamera apa yang bagus? Leica. Ya tapi itu sih buat orang yang ya gimana ya Pak Bom, saya sendiri Itu buat punya. pro itu Leica. Emangnya kamu Untuk itu ya, untuk yang di emangnya kamu lapangan punya bola begitu ya? Fotografer di lapangan bola ya? Saya nggak dengar ini. Bagaimana Pak Bom? Yang di lapangan bola ya? Khusus orang di lapangan bola begitu ya? Ya enggak lah, Leica itu kan bisa buat semuanya juga. Saya sendiri punyanya Leica itu merek. itu merek. Saya punyanya Canon tapi sistem kamera itu juga bagus. Kalau saya mau beli Leica buat apa? Maksud saya belum itu enggak terlalu mahal 10.000. Wah. Kalau Ibu Lenda punya 5.000. Sekitar segitu Pak Bumum, 5.000 6.000-an. Itu sudah dengan kameranya ya? Dia punya lensa diganti-ganti tuh. Kamera sama lensanya lain dong. Kameranya harganya berapa? Iya, kamera dan lensa kan beda. Lensanya tuh beda lagi tuh. Beda lagi. Berapa dolar lagi? Itu juga 3.000-an, bisa 4.000-an kayak gitu. Berarti sudah jadi 8.000 ya? Ya tergantung ada itunya apa tipenya apa gimana gitu. Pokoknya itu yang saya punya waktu itu saya beli 3.600 kalau nggak salah 3.700-an. Itu kamera itu dia punya lensa saja. Kan kamera. Kalau lensanya saya beli seharga juga 3.000-an. Tergantung saya lensanya banyak sih macam-macam. Buat potret sendiri, buat landscape sendiri, buat kalau saya mau bikin reportage. Kamera sampai mahal begitu. Tapi yang sistem kamera yang saya punya ini lebih mahal, dia harganya 6.000-an. Oh, pasar loak banyak itu yang murah. Apa itu pasar loak? Pasar second hand. Tong. Iya. Emangnya untuk apa bu kamera kayak gitu? Mendingan aku beli mobil ya. Saya kan ini, saya fotograf. Yes, Esther. Yes. Jadi saya belum lama lulus sih kayaknya saya 3,5 tahun saya belajar itu. Sekarang saya di mana Bu? Di Belanda. Wow. Itu Pak S1 atau D atau diploma? Enggak, ada yang mau kasih kamera itu. Kayaknya kalau 4 tahun apa di Indonesia saya kurang ngerti gitu-gituan. Saya kan kalau di situ di sini cuma 4 tahun kita nggak punya titel S1, S2 apa D berapa gitu. Sertifikat aja ya. Enggak, ijazah dong. Masa 4 tahun sertifikat. Di kota mana, Bu? 4 tahun. Di kota mana? Apanya saya belajarnya atau tempat tinggal saya atau bagaimana ya Pak? Jauh-jauh ya? Jauh, saya tinggalnya kan agak jauh. Saya setiap kali saya ke sekolahan waktu itu 1 jam 15 menit atau 10 menit. Wah. Iya. Emang di mana sekolahnya? Saya di Belanda juga, di Apeldoorn itu. Spesial buat orang-orang yang mau fotograf gitu. Kayak gitu, itu kerjaan saya sih. Jadi ya
mata pencarian saya juga. Shalom. Oh, Shalom Pak Bensin. Aduh. Iya. Aduh, udah Sampai naik ambil harga ya. udah naik harga Tadi yang tanya bensin. Ibu Lenda siapa? Arya Gajah kan? Kayaknya Atau Pak analis? analis opinion. Analis di mana nih? Analis AO. Balaraja. Dekat Di mana? Serang ya. Serang. Dekat Serang. Dekat Tangerang. Saya curiga ini pulang mau ke Belanda lagi. Banten, Pak ya. Hah? Saya curiga mau ke Belanda. Tanya-tanya Ibu Lenda. Enggak, saya Untung ini Nggak apa-apa. kagum saya kalau orang-orang ngambil spesialis yang aneh-aneh gitu kan nggak gampang loh Pak. Kayak kameramen Iya. apa itu apa kamera itu kan udah bayar sekolah apa segala itu kan suatu bidang yang jarang gitu loh. Iya. Iya, sebab emang gitu loh. Kalau orang-orang bule aneh-aneh nanti ada sekolah namanya melukis lagi. Apa nanti Saya juga bikin belum. tuh kan? Pak Bensin, handsetnya cabut. Pak Bensin, handsetnya dicabut dulu baru pasang kembali. Bensin. Memangnya di Indonesia nggak ada Sebentar, Pak Bensin. seni rupa? Kan ada Iya, seni iya, rupa udah, di Pak. Indonesia. Oh ya sudah oke. Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau saya tanya tadi Pak mengenai dosa. Tadi kan Bu Lenda kan bercerita. Oh iya. Jadi kalau habis Bu Lenda nggak nyanyi sih saya tungguin. Pak Bu juga nggak nyanyi nih. Iya, itu Pak Bom. Bukankah kita kalau melakukan perjamuan kudus itu untuk menghilangkan ya dosa juga begitu Pak Bom? Tidak lah. Tidak, perjamuan kudus itu hanya memperingatkan saja. Peringatkan akan kematian Kristus penebusan dosa dengan darah Yesus. Bukan berarti menebus dosa malam itu, bukan. Penebusan dosa itu Bapak baca aja di doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9, kemudian di 1 Yohanes 1 ayat 9, 2 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Silakan. ya cuman mau bertanya aja itu tadi. Saya pikir Ayatnya enggak. Itu hanya mengingatkan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, 1 Korintus 11 ayat 20 dan selanjutnya. Memperingati. Jadi kita datang ke gereja melakukan perjamuan itu khusus orang yang layak, dalam arti sudah mengalami pemuritan. Istilahnya baptisan Roh Kudus. Kan orang percaya bisa langsung percaya, tapi kan baptis itu kan cuma untuk kita melihat, oh iya dia jadi Kristen, dia dibaptis. Kan harus ada saksi. Tapi kalau kita mau dia baptis, sudah dibaptis, sendiri siapa saksinya? Nah, dia kan bisa berbohong depan manusia. Tapi kalau namanya dia mengenal akan Tuhan, kan dia tahu di sini. Itu namanya setelah dia diteguhkan, dia mengikuti, membelajar tentang Yesus, dia punya hak untuk memperoleh perjamuan itu. Kalau tidak, dia belum mengetahui firman Tuhan, nggak bisa. Dia harus betul-betul mengenal Tuhan yang dia sembah. Karena kalau dia tidak mengenal, nanti dia besok bisa menjadi mengkhianati Yesus lah, dan bukan murid Yesus sebenarnya. Orang perjamuan itu bukan kita perjamuan tebus dosa, enggak. Kalau enggak, jadi hanya untuk memperingati aja ya. Itu ajaran Protestan kan Pak Bom. Ya saya juga tidak tahu kalau Katolik punya ajaran bilang hapus dosa, ya di Alkitab mana bilang perjamuan hapus dosa? Di mana perjamuan hapus dosa? Itu sebabnya. Yang menghapus dosa itu darah Yesus, bukan perjamuan. Tunjukkan sama saya ayat perjamuan hapus dosa. Tunjukkan. Nggak ada. Mereka namakan itu tradisi suci kan. Kalau di Katolik itu ada Lenda itu tahu. Indonesia saya kurang tahu, sebentar. Buta aku Tidak kan kita kan melakukan perjamuan itu kan emangnya tidak berdoa.
Emangnya roti dan anggur itu yang menghapus dosa? Kan pada waktu kita menerima sakramen itu kan kita berdoa. Contoh, ini kan saya udah bilang ayatnya itu jangan cuma satu. Pada waktu kita melakukan perjamuan, kita sudah ditabiskan, sudah mengikuti sebagai murid Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 30-31. Ya kan? Kan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 7 dan menuruti firman-Nya Yohanes 8 ayat 51 dan dalam Yohanes 12 ayat 46, 47, 48. Kan di situ kan Yesus katakan. Jadi pada waktu kita menerima perjamuan kan tidak mungkin kita menerima makan roti langsung asal makan aja, kan nggak mungkin. Paling kan masing-masing bilang, Tuhan, hari ini saya mengikuti perjamuan kudus, yang mana kami memperingati dosa kami ditebus di kayu salib. Untuk itu Tuhan, kuduskan roti ini sebagai tubuh Tuhan dan anggur ini sebagai darah. Tebus dosa saya, ampuni dosa saya. Dia kan kita berdoa. Nah disitulah pengampunan itu. Itu namanya perjamuan kudus. Pada waktu kita makan minum kan kita berdoa, dan perjamuan kudus itu kan pastor juga sudah berdoa, pendeta sudah berdoa. Jangan pastor berdoa makan berarti asal makan. Kan Tuhan kan pengen lihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Gitu. Nah, kayak kita terima perjamuan, nggak mungkin kita terima perjamuan langsung makan aja. Makanya kalau saya khotbah saya bilang bokeh. Kita makan di warung, sama kita makan di warung. Ini anak-anak Kristen banyak yang lakukan hal yang aneh-aneh karena gengsi, takut malu, makan di warung orang seberang, RT 7, RW 8. Ya toh? Kita nggak mau berdoa, jangan ebel. Kalau saya makan di mana malas tahu saya makan. Saya punya keluarga, saya bawa orang yang di mana, kita bersama berdoa. Saya berdoa, kita berdoa yang punya warung, berkati usahanya. Jangan kita makan malu-malu langsung jadi bokeh. Nah, itu babi itu. Meskipun kita beli, ya toh kita kuduskan dulu makanan. Berkati makanan yang kita makan, berkati orang yang punya warung, berkati semua yang hadir di sini, berkati tempat ini. Nah, itu. Jangan kita langsung makan. Ya gitu. Kakak Nona itu, Kakak Nona. Itu Kakak Nona ada itu. Itu. Ya itu. Shalom lagi pada ngorok. Shalom bapak-bapak. Masih semangat enggak? Shalom. Masih semangat enggak? Masih semangat enggak bapak-bapak? Kakak Nona. Pasti. Ya? Masih semangat enggak? Loh, Masih Kakak tidak Nona. bilang haleluya. Tidak bilang haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, gitu ke. Salam kata Nona. Itu buah apa? Buahnya siapa? Buah apa dan buahnya siapa? Apa itu, makanan Pak? burung itu. Iya. Inilah manusia ya. Manusia itu makanan burung dihabiskan itu. Burung-burungnya nggak makan lagi. Pak Uta Barat. Pantasan hidung tambah kembang kan makan itu. Enak, FNK. Pak Uta Barat. Haleluya. Dosa Wow. apa enggak gitu? Anak-anak Tuhan. Palidara. Ya. Palidara. Oh, kita Itu. Halo, Mbak Ina, Kakak Lidara. Tahu nggak palidara? Saya benar nggak? Saya kan tahu hari-hari bahasa Ibrani. Saya mau tanya benar nggak? Itu 1 Minggu Yom Rishon. Itu bahasa Ibrani. Terus Senin Yom Sheni bahasa Ibrani. Yang bukan Selasa. Senin. 1, 2, 3.
Nggak mengerti Senin sana, Senin Selasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Iya, Gitu. kalau di Indonesia, ya makanya nggak usah. Makanya, aduh dengar saya, jangan dipotong dulu ya saudaraku, saya masih ngomong. Nanti kalau salah baru diperbaiki. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong. Terus, yang ketiga, hari Rabu. Kita Indonesia kan bilang hari. Sedangkan Yahudi bilang itu 1, 2, 3. Rabu itu Yom Rivi. Itu bahasa Ibrani juga. Makanya saya panggil Pak Lidara, masih ngorok. Terus Kamis, hari keempat. Yang 4. Yom Kanisi. Hebreus juga. Jumat, Yom Sisi. Itu Ibrani juga. Sabtu atau hari ke-6. Yom Sabat. Ya. Yom Sabat. Saya kan, walaupun saya nggak tahu, tapi makanya saya mau tanya, Pak Lidara. Saya kepingin tahu. Kenapa itu tidak ada hari Kamis, tidak hari Minggu, tidak. Saya mau tanya begitu, tidak ada hari Senin. Mereka itu kan pakai angka-angka. Gitu loh. Mengapa demikian? Tapi saudara kita ini masih ketiduran. Atau Pak Bom, bisa tahu nggak? Pak Bom. Ya memang begitu, Kakak Nona. Ya memang begitu. Iya. Pak Lidara itu kecapean, kasihan loh bacain itu firman Tuhan sampai lama, bener kasihan banget sih. Pak Bom yang tadi. Sampai itu nabi lari terbirit-birit. Nabi tadi saya lihat. Lari. Muter-muter. Tahu nggak? Iya, nabi tadi saya dengar itu persis dia panggil itu, tahu nggak? Pagi-pagi itu kucing cari makan. Itu meong terus. Nabi-nabi tadi itu. Meong. Wah, saya bilang keluar. Nabi-nabi itu nggak berguna itu. Keluar. Ya. Gitu. Aduh, mati lagi kamera saya. Aduh. Loh, kenapa? Pak Sandi. Kakak Nona. Ya. Nah, sama Ibu Lenda itu ya. Iya. Ya. Sama Rene itu di Belanda kalau sama dengan di Indonesia ya. Enggak. Ini Apa yang sama? Tuhan melihat hati. Sama bahasa Belandanya. Sama. God seen your heart. Your heart. Tuhan melihat. Heart itu bukan hati. Jantung itu. Lever. Kalau di sini bilang lever. Ya iya, makanya itu aku tanya. No, heart itu jantung. Lihat aja gambar-gambar itu ya, gambar-gambar di gereja Katolik. Kan jantung ya, nggak mungkin bilang God is in my liver kan gitu. Nih. Jadi kan masalah bahasa aneh-aneh ya. Jadi gimana bahasa Ibrani itu? Pak Bom tolong kirim case punya nomor Pak Bom atau Rene, kirim untuk saya. Oh, ini nanti saya kasih. Saya sudah kirim di Kakak Nona. Tidak pulsa WA. Saudaraku pagi-pagi, saudaraku pagi-pagi semangat banget sih, ngotot banget. Kakak Nona. Ya. Saya mau kasih Kakak Nona, saya nggak tahu HP Kakak Nona gimana. Ini ada aja. Ya ampun Rene, sudah berapa kali kita teleponan? Tapi saya nggak ada. Itu Rene. Itu namanya grup. Nee, moet luisteren. Cuma punya Lenda. Ja, oké. Is goed. Beter, hoeft niet weten. Is beter. Nee. Saya orang streng ya. Ja? Ja. Kakak Nona mag alles eten, maar niet alles weten.
Nggak usah. Pak Bom, Mana Bom, guys, tadi kan saya Pak lihat, Bom. saya sudah doakan bapak-bapak ini tadi, saya sudah doakan Pak Bom, sudah doakan semua di room ini, siapapun, supaya semangat lagi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, taat pada Tuhan lagi, memberikan hidup lagi dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, ada nabi-nabi palsu, tidak memberikan kita itu kelemahan, tidak memberikan kita itu suatu ketakutan, karena nabi palsu itu membuat kita itu kadang-kadang tadi Pak Bom kembali Mana ada orang takut sama nabi palsu, Kakak Nona? Ada yes, aja. nggak takut, nggak takut, nggak takut. Ya. Pernah Nggak ada takut. aja enggak pernah saya enggak percaya saya itu ada orangnya itu. Apaan saya takut? I don't believe it. Saya dekat dengan case Rene. Saya bisa dengan sepeda ke rumahnya. Saya dekat. Iya. Saya bisa dengan sepeda. Iya. Tapi Kakak saya nggak Nona mau masih bisa mengganggu. naik sepeda nggak? Kenapa? Kakak Kenapa? Nona masih bisa naik sepeda apa enggak? Aduh, Rene, saya 30-40 kilo Loh, saya bisa sampai enggak, sekarang. kemarin kan badai. Apa enggak hancur Ya begitu nggak bisa badai? lah. Bukan kita maju, kita mundur toh, Rene. Nggak Iya, bisa lah. Bukan Nggak naik bisa. sepeda, sepedanya dituntun Tapi saya aja. kan mesti kontak dulu. Saya mesti kontak dulu, permisi dulu sama Kay. Saya permisi dulu. Saya nggak bukan kayak si siapa yang kemarin yang Pak Bom istrinya palsu itu, yang nyosor. Saya nggak mau begitu, nggak mau. Saya permisi dulu. Begitu. Pacarnya Pak Bom Bom itu Bu Yuni. Saya nggak mau begitu. Saya permisi dulu. Baru saya bukan Pacarnya ketemunya si di sini juga nggak mau ketemu pacarnya di si rumah. Aditya itu Yuni. Bukannya Pak Katanya Dani. istrinya. Nggak tahu Pacarnya lah. Pak Dani. Tukar-tukaran kok kayaknya. Silih berganti. Aduh. Aduh, angin mamiri dong. Angin-anginan dong. Angin-anginan. Aduh, ampun deh. Gimana di Belanda sepedanya udah pakai listrik enggak? Banyak pakai, Udah. banyak enggak. Banyak yang Saya pakai dayung, lebih enak dayung. Aku nggak bisa lah kalau dayung aja nggak bisa saya. Ampun, saya saja yang umur sama dengan Opung kok bisa dayung. Lalu mau dayung apa kalau nggak bisa? Coba aja sini orang saya Pakai goes maksudnya. gimana naiknya itu berapa? Naik di sini ya? Ih, saya naik. Naik Bukan tinggi naik di sini. orang, naik itu gunung, ada bukit-bukit di sini. Saya bisa naik. Saya bisa naik. Aduh. Bisa naik itu. Yang lihat kita ini strong. I'm strong in the Lord. Darom, maka dari itu. Ntar kalau kamu datang kemari ada kok sepeda listrik. Oh, kita bisa naik sepeda jalan-jalan dengan bertiga. Bisa berapa sepedanya? Ada 10. Wow. Amazing. Wow. Kita bisa dengan sepeda kalau kalau udaranya bagus. Iya. Ada 2 listrik. Wow. Kakak Nona. Pak bensin. Kita bersaudara, Iya. kita bersaudara. Kakak Nona. Ya. Kakak Nona tadi makan apa ya? Tadi saya makan aardappelen, tartar. Sorry. Aduh, maaf ya, maaf. Maaf. Apa Lenda? Aardappelen. Kentang. Aduh. Kentang. Kentang sama daging. Maksudnya dagingnya Iya, daging mentah daging. itu tapi tartar biasanya Daging cincang. Kayak iya daging cincang. Iya, Tartar betul. apa Kakak Nona Daging. makan?
Daging cincang. Bukan, Wah, pantesan langsung ngomong-ngomong aja Kakak Nona, biasanya Bauta nyanyi Barat. dulu. Ya, Tartar. Saya nggak kenapa? doyan itu. Kenapa bensin? ya Kenapa tartar bensin? apa? Banyak tartar itu, tartar ikan, tartar daging, tartar ini. Daging sapi, daging sapi. Biasanya Kakak Nona nyanyi dulu gitu maksud saya. Aduh, Pak Bom kan nggak boleh di semua di room ini kan nggak boleh, Enggak. nggak boleh saudaraku bensin, nanti terbakar kita semua. Apanya yang terbakar aja. Kakak Nona? Aduh, ada-ada saja. Aneh-aneh aja nih Pak bensin. Ah, Soalnya kan kenapa kasih nama videonya itu? masih pakai kaset kayak dulu. Jadi bisa Kalau terbakar. bensin itu Mbak Linda. Bensin, bensin, Bensin itu Beni Sinaga. bensin. Ya, Beni ya. Sinaga. Oh, Pensinaga. Oh, Oh, Jadi bensin teman-teman manggil naga. saya bensin, iya. Oh, Bah, untung dijelaskan. Kalau tidak saya Merata ambil bahasa bensin tuh betul. Sinaga. Oh, Buat walang. iya betul lah kamu Bauta tapi merata Barat. Batak. Ya, Bauta Barat. Sautik, Dok. tahu. apa? Saya kok nggak dengar ya? Apa saya ini Ya agak... Reni. Itu bahasa planet barusan Kak Linda. Apa namanya? Dieppe itu jauh dari rumah Bauta Barat. Oh, Dia jauh lah tuh. Normandia. Iya Saya jauh 2000 lah sekarang. Saya Udah 2018 sempat lomba layangan dunia. Oh, Iya, benar. 6 tahun yang Pakai lalu gelasan saya sering pakai di sana gelasan 6 tahun Indonesia. yang lalu. oh ya? Iya. Biar babak kedua kalah nggak Menang masalah. nggak Rene? Asal udah kenapa? Rene, Kalah, menang nggak? babak kedua kalah dunia ya, banyak musuhnya berat-berat. Iya ya. Brasil. Senang saya itu di Dieppe itu kalau Iya. jalan kaki telanjang di Bulan pantai September itu. masih bagus di situ Normandia. Bulan September masih 26 derajat di situ. Oh enak itu pas, udah nggak usah terlalu panas, enak banget. Iya. 20 saja Pantainya sudah bagus enak. ya, Bauta Barat. Iya. Oh enggak. Ben. Di sini Saya pantai yang banyak, bagus di sini. saya banyak teman Sinaga loh, Ben. Di waktu di Jakarta teman kerja, Simpobolan, apa? Di Alkitab aja ada Sinaga. Sinaga. Jangan bawa Alkitab Banyak. Jangan. Nanti disangka Nanti perang banyak teman lagi. Dia perang nanti dia. Banyak betul teman Sinaga, Tampu Bolon, bukan Tampu Sinaga, Sitorus, Tampu Bolon, Ginting. Itu teman kerja saya semua. Bertahun-tahun kami bergaul, bersahabat. Ya, Tapi Huta sekarang Barat ada nggak nomor ada. teleponnya. Mereka nggak tahu masih hidup apa enggak hilang bukunya. Nomor telepon ganti. Begitu. Cari di Facebook Sayang ya. aja kan bisa, Kak. Bagaimana? Kakak Bali Nona, Dara belum kan bisa, bangun. Udah jam 6. bisa dicari di Facebook. Ya, saya nggak suka Facebook. Saya nggak suka. Ya maksudnya untuk mencari di mana keberadaan teman-teman itu aja kok. Iya. Iya. Cari Oh aja. gitu. Sinaga nanti saya cari ya, Sinaga. Oh, Ya jangan betul. Sinaga lah. Sinaga banyak. Banyak Sinaga. Matilah kalau mau ketik Sinaga. Berkeluaran ular semua nanti keluar. Aduh. Sampai cantengan itu jarinya. Aduh. Gitu. Saya kan punya teman itu, aduh, telepon-teleponan itu nggak pernah. Sering saya nginap dengan mereka, jalan-jalan dengan mereka, ya, dengan keluarga, begitu loh. Sinaga itu masih, tahu nggak, duh, sampai sekarang nggak Jakartanya tahu. di mana mungkin. Kakak Nona? Ya, kenapa? Jakartanya dulu di mana? Jakarta Pusat. Saya kerja di situ di sekolah. Saya Sekolah pegawai apa negeri PSKD? Sinaga, Ben. Saya pegawai negeri dulu.
Kalau Gitu. sekolah SMA-nya di mana kakak? Oh, saya di kampung, Di NTT. Manado. Oh, NTT. Nih NTT. Gitu. Saya pikir tadinya di PSKD. Ya dekat juga. Dekat juga. Ya kalau Dekat PSKD sekali. dengan UPI Seberangan. itu kan, Seberangan. Gitu. ya dulu Kami PSKD punya sama UPI. Sinaga, Simpobolon itu tempat tiap hari Sabtu kami nongkrong makan Kentucky di Atrium Senen. Itu. Mantap. Iya. Mantap. Waduh, Itu namanya kakak Nona ngerumpi, itu berapa Mbak tahun yang Nona. lalu? Itu teman-temanku itu Sinaga, Ginting, Simalungun juga. Oh, Ya, Simalungun. Simalungun. Waktu itu Itu belum kan jadi kalau sudah emak-emak kan. hari Sabtu kan udah rame-rame pergi makan di situ. Kentucky. Kentucky. Sudah 20 lebih tahun yang lalu, 25 tahun, 26 tahun yang lalu. Oh, udah pada mati itu orangnya. Enggak tahu. Udah pada mati. Apa sih? Jangan dibicarain orang yang sudah mati. Mbak Buta Iya. marah. Dari lalu, Mbak. Bukannya doakan orang yang sudah mati, mungkin masih hidup, kita kan nggak tahu. Nggak boleh doain orang meninggal, nggak boleh. Enggak, maksud saya Kakak Pak Nona. Huta Barat bukan doain orang supaya hidup. Maksud saya, orang mati saya nggak pernah doain, enggak lah. Makanya saya makanya saya dengar tadi, makanya saya dengar case tadi bilang bagaimana doakan orang mati. Saya tergerak loh, Pak Iya, Bom, Pak saya Bom tergerak. kemarin katakan apa itu? Nggak boleh saya bicara-bicara di kuburan. Iya. Nggak boleh katanya. Makanya saya dengar case tadi bilang bagaimana dengan orang mati. Saya tergerak, makanya saya minta nomor telepon Pak Bom supaya saya komunikasi dengan case, karena ini kan orang-orang di sana di Indonesia, orang Katolik kan masih banyak sekali yang ke kuburan, yang bawa nasi 1 piring, bawa ayam sepotong, bawa rokok 1 buntung, bawa apa lagi di kuburan. Lalu malam-malam datang gangguin mereka. Abu Mat Makanya. Solar, jangan seronok lah. Ya itulah, seperti bensin bilang nggak boleh. Nggak boleh memang. Nggak boleh kita doain orang mati. Dia nggak dengar apa-apa kok. Gimana kita doain dia? Itu. Orang datang, kamu udah doain saya ambil kamu. Ngeri juga itu. Gitu. Pak Bensin Saya tergerak tadi loh. tinggalnya di Jakarta. Iya, saya Saya kos di di sana. Bekasi, sekarang di Bekasi. Oh, siapa? Sorry. Di Bekasi, Pak Bensin. Tapi suka nongkrong di Sensi ya. Nongkrongnya di Sensi. Nggak pernah nongkrong saya sekarang. Iya Nongkrong dulu di sama Pak Sensi ya, Bom-Bom. cari cicak. Ya. Cari cicak ya. Wah, itu Cicak banyak udah amalnya busuk. katanya. Ya kan? Ini Mbak Linda ini kok nggak nyanyi-nyanyi di perkecil gitu Mbak Linda? Enggak ada yang ngajak saya nyanyi nih, Pak Bom enggak. Ayo nyanyi yo. Nyanyi yuk, nyanyi. Nyanyi apa? Tahu Tuhan pasti buka. Aduh, mulut penuh lagi. Jalan. Itu lagunya bagaimana lagi? Nyanyi Nanti dong. saya belajar nyanyi Enggak dulu. sangat besar, sangat Kita mau besar. nyanyi bahasa Inggris nggak boleh. Takutnya di channelnya ini dikeroyok. Di strike maksudnya. Lagu Indonesia toh. Sangat besar. Oh, Amazing Grace. Anugerah. Nggak boleh. Bahasa Belanda aja. Juga nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Ibu Lenda. Iya. Di Alkitab Ibu Lenda kan Katolik toh? Saya Katolik Pak Bom. Ada kitab Sirak nggak di situ? Sebentar saya lihat dulu sebentar ya. Sirak. Yang saya tahu ada Saya ada Pak Bom, tapi bahasa Belanda. Sirak ada. Yes.
Saya Ya, ada. Itu ada itu sirak. sebelum Maleaki ya. Ya. Ah. Sama dulu. Tapi Linda betul-betul anak Tuhan. Dia sudah bertobat betul-betul. Dia apapun dia sudah. Nanti saya kasih ayat ya untuk orang Katolik. Ya. Makanya orang Katolik itu kenapa baik-baik. Iya. Sirak 3 ayat 3. Coba baca. Sebentar. Sirak. Saya tulis dulu sebentar ya. Kita ambil bahasa Belandanya dulu. Saya mau ambil. 3. Oh, saya dengar aja deh. Saya nggak Saya dengar. dengar. Sirak 3. Ayat 3. Oh, ayat 3. Sorry Kakak Nora. Silakan. Adikku terkasih, silakan. Sudah kakakku terkasih, aku sudah tulis. Ya. Baca dong, Bu. Oh, harus baca. Oh, Ada iya. tobit enggak? Ada tobit enggak? Tobit ada. Tobit 12 ayat 9. Sebentar. Tobit 11. Baca dulu tadi sirak, dibaca dulu kek. Satu-satu lah. Bukain duluin aja, Pak Bomo aja. Tobit 11 ayat 29. Tobit 12 ayat 9. Oh, 12. Pak Bom, tampilkan saya mau baca kalau begitu. Tampilkan saudaraku. Saya nggak punya Alkitab Katolik, saya belum download, Pak. Oh, maafkan. Biar ngotot saja sama orang tua tidak apa-apa. Maafkan. Ayo main ngotot-ngototan aja lah. Kakak Nona. Ya. Ya. Pak Bom sama Eko sekarang Pinkster. Pantekosta. Iya tuh. Loh, kenapa lapor sama saya Dan? Maksudnya sama dengan Pinkster maksudnya kenapa? Emang Pak Bomo Pinkster bukan kan? Oh ya. Iya. Oh ya Pinkster ya, Rene? Iya. Oh ya Pinkster. Oh oke. Enggak apa-apa, yang penting Tuhan dalam hidup. Yang penting ikut Tuhan Yesus. Mau gereja manapun. Yang penting itu sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Bertobat itu bukan di mulut, di hati dan perbuatan. Untuk. Saya ini harus banyak bahasa Indonesia ini. Kayaknya saya tadi dikoreksi Pak Bomo terus nih. Kalau pakai bahasa Indonesia. Tadi cerita tentang dosa, katanya kok dosa sedikit gitu. Lenda, kamu baca dong sirak berapa tadi? Nanti 3. saya bacain ya. Baca dulu deh. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Ada. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui Amen. amasse un trésor. Ezo. Sama Ezo. Ya. Oh. Luar biasa. Mes enfants, écoutez. Somfong. Sudah, Ibu Leda. Ini mau bicara firman Tuhan kan atau mau bicara? Ya, ini juga bicara firman Tuhan dalam bahasa Perancis. Bahasa Indonesia Udah, Ibu juga. Leda baca dulu. Oke. Tobit 12 ayat 9. Sekarang ke Tobit. Aduh. Sirak dulu soal pertama. Sirak dulu. Baru Tobias. Saya lagi di komputer, saya buka di komputer aja lah. Enakan nggak usah kisah. Tobit dulu ya. Tobit. Ya. Ayatnya. Pak Bobo bukan Katolik. Pak Bobo bukan Katolik ya. Iya. Tapi banyak orang Katolik yang sayang Bobo. Yang Ayo apa? baca. Kita dulu. Sabar tuh saudaraku. Aduh. Alkitab saya mah ya Alkitab nih. Alkitab lama. Aduh. Kalau saya punya jemaat saya suruh pulang tidur saja deh. Lagi nyari kok. Ketahuan nggak pernah baca Alkitab. Nggak tahu Tobitnya di mana. Aduh. Baru baca sampai di sana. Aduh. Ayat berapa? Tobit ayat berapa? 12 ayat berapa? Saya lebih suka komputer Alkitab di komputer lebih cepat enak.
Tapi ini kok nggak Tapi Alto, kok belum dengar suaranya baca dari tadi? saya lagi cari komputer saya Tobit itu. sesudah Nehemia atau sebelum Judith. Apa nih? Tapi baca gimana? Kamu cari dulu. Sesudah Yang itu. sesudah Nehemia. Ayat 3 ayat 9. 15 ayat 9. Le monde des livres de la mort est profit de tout péché. Ceux qui font le monde seront Sabar, cari dulu. Kalau di saya ini kok Tobit 12 ayat 9-nya IFK ya? Aneh. Saya aja udah buka di saya sini ada kok gimana? Ya udah Kalau di Pak program Bom komputer belum ada, makanya Ya saya udah belum. Pak Bom aja yang baca. Loh belum ada ini di komputer gimana? Coba Opung yang baca Opung. Baca Bung. Ini Tobit 12 ayat 9. Saya curiga ini bukan Katolik ini, saya curiga ini. Kayaknya Pak Bom Madia punya orang. Kayaknya Madia punya orang. Ini kayaknya gini, Tobit 12 9 memang sedekah Ibu melepaskan. Herlina Chandra, makasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Sedekah membebaskan Memang dari sedekah melepaskan kematian dari maut dan menghapus dan setiap menyucikan dosa. dari segala dosa. Iya, orang yang melakukan Mereka sedekah yang akan menjadi bersedekah puas akan dengan dipenuhi dengan umurnya. Aduh, baca firman itu buka mulut sedikit Kak, supaya semangat. Iya. Semangat Belenda. Ayo. Belenda. Ayo sayang. Ayo sayang. Ayo. Ayo, Tobit 12 ayat 9. Memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Cukup? Cukup segitu, Ya. oke. Orang yang melakukan sedekah akan menjadi Kok puas kayak dengan tetangga ya? Kok kayak tetangga? Kayak tetangga. Aduh. RT 007. RT 6 Pak, nomor 6. Oh. Nggak ada itu ya saya. Biasanya ada. Karena kamu kan Rupanya. kamu mau bilang di Protestan nggak ada. Ya nggak ada lah, itu sebabnya dibuang itu karena ya kan nggak sesuai dengan ya. Nggak ada tuh di kita. Di saya ada, tapi saya ini Alkitab daftar. Oh ya, Ika Bom. Sirak berapa tadi Pak? Pak Bom, sirak berapa? Sirak sih. Udah lewat. Sirak 3 Loh, ayat kan belum 3. dibaca. Sirah 3. Kan belum dibaca tuh Pak Bom. Tapi saya bilang kan belum dibaca. Jadi apa lagi? Mana lagi dah? Selain Tobit, apa lagi Pak Bom? Tadi itu Tobit 12 ayat 9. Nah, yang satunya lagi Sirak 3 ayat 3. Oh, Sirak 3 ayat 3. Sirak 3. Oke. Tapi saya dalam bahasa Belanda. Tapi saya dalam bahasa Belanda. Saya dalam bahasa Belanda. Ya terjemahkan. Nggak ada bahasa Indonesianya saya, nggak ada. Diterjemahkan. Tunggu. Aisyah. Ayat berapa? 3. Tadi hoofddrie, Indah. Hoofddrie. Saya kok jadi baca Alkitab sih? Siapa yang menghormati bapaknya menerima Hoofddrie and Itu vers. kewajiban terhadap orang tua. Ya, hoofddrie toh. Sirak toh. Iya, Sirak 3 ayat 3. Oh ya. Ya sudah tadi sudah dibaca. Ampun. Ya baca lagi kalau mau baca saya. Wie zijn Menghormati vader hoogacht krijgen vergeving van zijn zonden. Artinya siapa yang menghormati ayahnya akan mendapat pengampunan. Yes.
Gitu. Ya, Itu bahasa Indonesianya. ya. Menghormati Gereja orang. vergeving van zijn zonde. Dosanya. Bapaknya aja ya, Kak. Jadi aneh. Kok ibunya enggak? Ada kok ayat 4. Oh, en wie zijn moeder, oh ja, hier bewijst, is als iemand die schatten verzamelt. Oke. Luar biasa ini. Udah nggak usah. Apa lagi? Udah. Oh ya. Mata bagiku terima kasih kau mengasihiku, kau mengasihiku. Makanya Maka Nona. Ya, saudaraku, Pak Bom. Jadi belajar bahasa Ibrani juga ya? Iya, di gereja saya kan tiap hari Rabu. Setiap hari Rabu saya Bible study. Yang tadi saya kirim Pak Bom itu bahasa Ibrani yang saya belajar. Untuk apa sih? Oh, begitu ya. Ya, ada routernya. Tunggu sebentar. Saya kasih lihat gimana Tuhan kita luar biasa. Ini kan Februari sekarang. Untuk Adar, kalau Februari itu Adar. Makanya mau tanya Palidara itu kok tidur. Februari itu Adar. Ya. Februari Adar. Panggil Kak Nona. Saya banyak sekali saya belajar. Makanya Nisan itu April, ya. Nissan, bukan mobil Nissi ya, Nissan. Nah, terus Mei itu Omer. Nah, terus Ijar, Omer. Saya belajar, makanya saya ngerti dikit-dikit. Terus Omer itu. Teman-teman, Pak Bom kalau jarang ngomong begini karena Pak Bom lagi susun khotbah ya. Jadi iya, teman yang di live chat juga bilang Pak Bom istirahat, Pak Bom istirahat tidak. Pak Bom susun khotbah biar supaya kalau malam sebentar istirahat itu Pak Bom bisa istirahat 7 jam kan ya. Kami Karena tahu kok. ini Pak Bom selama ini tidur cuma 3 jam 4 jam saja. Jadi Pak Bom kasih kita waktu sedikit ya, habis itu. Iya. Lanjut. Terus Omer, Zivan itu Mei, hari Mei. Kakak Nona mau bikin kursus bahasa Ibrani di sini ya? Ya. Ini kan Pak Bom yang tanya saudaraku Kuta Barat, apa pula lah itu? Kita ditanya lah. Jadi apa kita, itu? Lanjut Kak Nona. Capek itu. Iya, terus Tamus. Tadi kan kau dengar Palidara ngomong tadi. Lanjut Kak Nona. Saya kan dengar, maka saya ngerti. Tamus. Tadi kan Tamus Palidara ngomong tadi. Lanjut Kak Nona. Saya kan dengar, maka saya ngerti. Tamus itu makanya Palidara kalau bangun kan kita mesti tanya, ya. Terus itu juga itu juga Elul, Pak Lidara Elul tadi saya dengar, semua Pak saya dengar. Hendro ini sudah bangun tidur belum nih Pak Hendro ini? Baru bangun Pak, atau tidak? Sambil dengarkan pakai headset seperti itu istirahat.
Oh, speak apa? Speak English, speak Prancis atau Belanda, Netherlands, Slaven. Speak Java? Speak Java? Slaven. Slapen, ya, tidur. Slaven tidur Pak Bombom. Slaven itu tidur. Silakan istirahat Pak Bombom. Dah, lanjut. Lanjut. Silakan. Bandro, dari mana? Pak Bom, kalau chess fund itu separuh bulan Pak Bom, bulan sabit chess fund itu bulan sabit. Tadi kan Pak Bom tunjukin itu bulan sabit chess fund. Makanya Pak Lidara ini coba bangun kek, kita tanya lagi kek. Banyak loh katakan. Saya kan belajar juga sedikit di Kislev. Kakak Nona itu, Kakak November. Nona kan banyak kursus bahasa Ibrani itu. Iya. Saya nggak ada waktu, saudaraku. Nggak ada waktu, saudaraku. Barat, nggak ada waktu. Terlalu banyak kesibukan. Kakak Nona, kalau bulan sabit itu bukannya seperempat. Kakak Nona. Ya. Ya, saudara. Kalau bulan sabit itu bukannya seperempat dia. Enggak, Dan. Itu bulan sabit itu kan bukan seperempat. Oh, berarti bukan sabit berarti dia. Bukan. Itu kalau di banyak loh. Purim itu tahu nggak Purim? Tahu nggak Purim Dan? Pesa, Purim. Itu semua itu ada semua dalam bahasa Ibrani, Hebreus. Ya, Kakak Nona cari aja pesta-pestanya itu aja lah. Kan mesti tahu toh, saudara. Kan mesti tahu apa artinya. Bukan cari pesta, apa maksudnya? Kan mesti tahu, saudara. Betul. Belajar bahasa Ibrani sulit. Pak Endro. Tinggal di mana Pak Endro? Ya, saya di kota Probolinggo, di kaki Gunung Bromo. Oh, itu tempat lahir saya di Probolinggo. Ya benar. Probolinggo mana? Ya, Wonolangan, pabrik gula. Oh, pabrik gula Wonolangan. Oke, sekitar 6 kilo dari tempat saya. Oh, bisa bahasa Madura? Bisa. Enci. Debere de temar care plakoa. Pak, debere de temar de lao de je. Benar aja. Kakak Nona tahu nggak bahasa Ibrani itu tidak sama dengan bahasa Ibrani yang ditemukan di Qumran ya. Bagaimana, saudara Huta Barat? Bahasa Ibrani yang kamu pelajari sekarang itu kan bahasa Ibrani itu yang baru diciptakan lagi ke tahun 200-an itu. Jadi bahasa Ibrani itu kan tadinya sudah mati. Ya, tadi yang Pak Lidara kan sebut semua tadi, saudara Huta Barat. Itu kan saya dengar
Hari-harinya juga itu. Hari-harinya juga. Pak Lidara tadi juga sebut. Saya langsung tahu. Gitu loh. Bukan saya pintar ya. Bukan saya pintar. Maaf. Bukan saya pintar. Tapi saya mengerti gitu loh. Pergi ke Israel apa? Gimana Pak Huta Barat? Mau pergi ke Israel. Kapan? Lah, belajar bahasa Ibrani. Oh, saya. Iya. Saya dan Lenda kan sudah mau rencana mau ke sana, tapi ya karena masih ada. Kami mau ke sana. Pokoknya. Hai, Wina. Udah mungkin. Bu Winef. Sorry ya. Shalom Bapak. Salam. Layar ini Shalom. saya buka, tapi saya akan bikin Alkitab di layar. Jadi saya nggak lihat Ibu Winef, jadi saya udah buka Alkitab, jadi saya nggak lihat Ibu Winef ada di Facebook. I'm sorry. Maksudnya gimana sih Pak? Kemarin saya di KT pacaran sama Pak Dani. Mana pacar saya? Oh, cari Pak Dani. Nggak masuk ya. Oh, gak jadi istirahat ini. Pak Bombom gak jadi istirahat ini. Istirahat Pak Bombom. Lagi susun khotbah Pak. Belum selesai khotbahnya. Bu Winef. Iya Bapak, salam semua. Kiai Haji. Biasa ini Bapak Kiai Haji. Ibu-ibu. Iya Pak. Ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu saya khotbah tentang Bu, setuju nggak sebentar malam saya khotbah tentang ibu-ibu? Setuju dong. Waduh, bisa Saya dikomen mau. itu. For me is no problem. Itu kan haknya. Pak Bom. Ya kan? Ya toh Vina? Yes, setuju Ibu. Iya. Judulnya apa? Kita mau lihat judulnya lalu kasih firman dan kasih judul, kasih firman dan kita lihat. Pokoknya saya luar biasa ini sama Pak Bombom ini ya. Saya khotbah tentang wanita yang tegar. Saya dong. Ayam. Wanita yang kuat di dalam iman. Ya. Ya saya. Malam rencana saya mau khotbah, makanya saya ada susun. Bagus. I agree. Dan wanita yang mengerti bahwa kesuksesan dalam dirinya itu apa? Apa? Coba ulang. Wanita yang mengerti suksesnya itu bagaimana? Bagaimana sampai dia bisa sukses? Bagaimana dia menjalani hidup itu? Suksesnya dalam Tuhan bagaimana? Ya, saya tahu. Lagunya bagus nggak? Lagunya ada bunyi nggak? Ada. Nah. Ya, bagus itu. Lalu firmannya apa? Kasih satu firman dong. Kita mau lihat. Rahasia dong. Hah? Kan bisa ya. Wanita itu lebih perkasa daripada suami. Setuju. Betul Pak. Betul. Dengar, saya mau ngomong. Saya tahu. Dengar. Cara kecil ini Pak. Kakak Doni udah saya malas. Mau tanya baru. Dengar dulu. Dengar saudaraku. Dengar sebentar. Laki-laki dari luar gagah perkasa, tapi di dalam remak-remuk. Perempuan dari dalam kuat, ya, dari dalam betul-betul kuat, ya. Tapi kalau dilihat dari luar, nggak tega. Tapi kalau laki-laki dari dalam remak-remuk, tapi dari luar, wow, saya hebat. Ya, silakan. Yang benar. Oh, saya mikul beras satu gonya. Bukan, no, itu bukan itu. Kondisi jiwa raganya itu yang saya mau maksud. Ya, saya gua aja. Iya juga, saya juga nggak masalah. Kita ini kan sudah biasa ketawa, nggak ada masalah. Betul. Sampai itu perempuan itu giat ya, ada gendong, ada sapu, ada cuci, ada masak, itu luar biasa perempuan. Tapi coba kalau laki-laki,
angkat itu. Waduh, Sudah kamu banyak aja deh. saya lihat jadi Hah? tukang super truk di sini. Bu, Kakak Nona. Super truk. Super truk. Bismillah. Laka hena. Shalom. Salam usi. Shalom. Bismillah. Laka hena. Shalom. Salam Bu Ginep. Shalom, Shalom Bapak Uta Barat, Kiai Haji, Arya Jah, apa sih ya? Arya Gijah, Ibu Lenda, Leka Hena, Pak Endro, Ibu Winnie, Salam Kakak Nona. Pak Rene Pokya, Pak selamat Bambang. pagi, Salam ketemu lagi. Bener kata Kakak Nona. Lelaki itu di luar gagah perkasa, tetapi begitu dia menghadapi perkara, masalah, dia lemah. Misalnya, anaknya sakit, dia lebih lemah Gimana kamu daripada melihat ada laki-laki perkasa itu sih? Hai. kelihatan Bapak. Diam. Kenapa laki-laki lemah? Pada waktu anak-anak sakit, laki-laki lebih tahu daripada ibu-ibu. Ayo, kenapa? Ya, betul. Apa tahu, Pak? Karena begini, tulang rusuk wanita itu lebih lengkap dari laki-laki. Karena laki-laki pulang tulang rusuk sudah keluar satu. Dan itulah sumber. Oh iya. Coba, saya periksa tulang rusuknya Pak Bom. Saya periksa tulang rusuknya. Ngelesnya masuk akal, Pak. Ngelesnya masuk akal. Tulang rusuk saya itu sudah ada di istri saya. Jadi kalau Kakak Nona mau periksa tidak bisa. Karena tulang rusuk saya bukan Kakak Nona. Bisa. Jangan tulang rusuknya bengkok. Bisaan Pak Bambang ngelesnya ya. Ih, bener nih. Loh, coba ibu periksa tulang rusuk. Laki-laki kurang satu loh. Ih. Ya tetapi bukan karena kurang satu tulang rusuk jadi lemah hatinya. Loh, bukan. Itu namanya Aku punya kita sudah kasih kelebihan kekuatan satu, kita itu Pak ke Bambang. istri. Tuhan Yesus itu menciptakan kita karena sepadan dengan dia. Sekarang tanya istrimu, siapa yang lebih kuat di dalam rumah? Tanya istrimu. Istri lah. Iya. Sudahlah, nanti kalau saya bicara yang 17 tahun punya ke atas lagi, nanti ketawa lagi. Pak Bambang. Halo. Udah. Pikirannya jangan ngeres. Tahu. Itu Opung sudah ketawa itu Opung. Opung ketawa. Pak Bom, itu Tismina mau ngomong, dengar dulu perempuan ngomong. Itu lihat lu, ngotot aja laki-laki ini. Nggak mau dengar itu perempuan mau ngomong. Iya. Mau ngomong sedikit nih, boleh nggak? Boleh. Apa ya Pak Bambang, kalau laki-laki ini banyakannya egois loh. Ayo. Ya, betul. Ya. Coba. Saya Pak Bambang. Saya enggak. Ayo menutupi Masa udah kekurangannya, bilang, Bu. Bu. Menutupi Kembali ke kekurangannya. firman Tuhan. Perempuan itu diciptakan dari mana? Laki-laki tuh. Hei, perempuan bersatu. dong, Pak. Efesus dengar. Efesus 5 ayat 22 sampai selanjutnya. 25. Istri itu harus menghormati suami. Suami adalah Suami lebih harus menyayangi, jangan main hidung, jangan main mata. Tapi suami itu kepala, bukan istri yang mengatur suami. Tapi menyayangi suami. Ya betul, tapi prakteknya nggak begitu. Loh, betul. Bisa. Suami itu, mau ayatnya, susah lagi. Ya betul, saya bilang betul, ayatnya betul. Tapi prakteknya 0,0. Epen kah? Ayolah suami-suami. Ayo, suami-suami. Ustadz Latif kamu. Ayo, Kakak Nona. Bom. Kakak Nona. Kalau menurut Efesus 5 ayat 22. Hai istri,
tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Iya. Karena Adam, Iya, anak betul. laki diciptakan duluan. Karena suami adalah kepala istri. Sama Iya, Kristus betul. adalah kepala Betul, itu jemaat. tidak salah. Dialah Ya, yang and menyelamatkan amen. tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Lah, kepada? Demikian juga istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami. Dalam segala sesuatu tidak dengar, dilaksanakan dengar. seperti firman. Dengar. Mau dengar firman ke tidak ini? Saya diam sudah. Saya turun. Ayo suami-suami. Lawan ibu-ibu yang cerewet. Betul sekali itu firman. Ya and amen. Ayo, Betul sekali. Sampai segala sesuatu Kakak Nona. laki-laki tidak pernah taat. Kakak Nona. Betul itu sih. Kayaknya ada yang benci laki-laki nih. Kayaknya nih benci laki-laki. Kawan benci laki-laki. Tidak, aku penyayang. Aku penyayang. Tidak ada. Dulu, dengar. Firman Tuhan dikatakan ayat 22, istri kata tunduk, patuh, taat. Tapi kalau di ayat 25, hai suami, tidak dibilang tunduk. Beda. Oh beda. Dibilang kasihilah. Bukan tunduk. Sebentar. Betul, Nah, sekarang Bang bela bapak-bapak. Sekarang saya bela ibu-ibu. Hati-hati bapak-bapak. Sekarang saya bela ibu-ibu. Awas. Saya kasih ayat. Lanjut Pak, lanjut. Ini bela kita ini. Fleksibel. Yes. Tunggu, saya kasih ayat. Memangnya Nggak tak. kedengeran. Itu karena tidak benar itu, makanya nggak kedengaran. Nggak bisa Pak Bobo bela perempuan, bela laki-laki tadi. Sekarang saya bela perempuan. Saya kan netral. Nah, ini untuk laki-laki nih. Di dalam Efesus 5 ayat 22, istri harus tunduk, suami harus mengasihi. Tapi kalau di 1 Petrus 3 ayat 7, ini bapak-bapak ini jangan kurang ajar ya. Saya tahu. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hidup bijaksana. Istri tunduk. Malam ini sebentar saya khotbah ya. Sebentar malam saya khotbah ayat ini. Nah, Iya Pak, mantap Pak. Ya, dengar. Mantap. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi perempuan jangan bikin jagoan. Kamu lemah. Saya tulang rusuk itu laki-laki jangan bagi-bagi. Kalau harus tunduk, harus mengaku. Diam dulu. Jangan tulang rusuk mau bagi-bagi. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, kalau suami-suami yang kepala batu tidak mau dengar istri, biar kau doa salto-salto di udara 5 kali. Enggak. Salto-salto Contoh, enggak akan Anda terjadi. berdoa, Anda pukul-pukul istri. Ya Tuhan, saya ingin sukses, saya ingin naik jabatan. Tapi kalau kau di kantor, kau halo bos, halo manis-manis. Tapi kalau kau di rumah pupak pukul istri, tidak akan kau bisa naik jabatan. Tunggu ayam gigi tunggu dulu. Ayam gigi tunggu. Kalau mukulnya Bela pakai perempuan lidi, senang. Sekarang bela laki-laki tadi marah, bela perempuan senang. Maunya perempuan. Kalau laki-laki membagi tulang rusuknya kemana-mana, maka tidak. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak saya bela, Pak Bobong protes. Nanti setelah saya bela ibu-ibu, maunya. Pak Bombom. Ya. Pak Bombom. Laki-laki itu banyaknya kasih tulang rusuk ke perempuan lain. Banyak. Bukan tulang rusuk, Bu. Aduh. Jadi tulang apa, Dan? Bukan. Jadi tulang belai. Tulang belalai. Tulang rawan. Tusuk satu lah. Ibu-ibu ini parah ini. Aduh, jadi bagi tulang belai, Dan. Tulang belainya dibagi-bagi. Aduh, habis-habisan, Dan. Ibu, di Belanda ada sukun nggak? Buah sukun. Nggak ada lagi tanya gitu. Dari mana pohonnya nggak ada aja, aku tanya. Ibu tahu nggak? Kan ada dikirim.
sukun yang paling terenak di Indonesia. Minta maaf ya, bukan promosi ya. Sukun yang ada di Manokwari, Papua Barat. Papua. Kiri ya? Di Di Manokwari. Ambon. Di Ambon. Di Ambon. Faktor tanahnya sudah diteliti. Faktor Mengandung tanahnya. emas ya Pak? Bukan kapurnya kuat, kapur tanah kapur. Oh. Sukun itu suka di tanah kapur. Betul. Ibu Memang yang benar anak-anak Tuhan yang sekarang di Amerika, di Eropa yang pingin liburan ke Papua Barat, Kota Injil, nanti saya akan kasih ayat. Ya, contoh, ya. Nih. Saya nggak main-main, Pak Bobom tidak main-main, bukan promosi. Nanti supaya ujung dunia, Anda ke Israel sama saya ke sini. Nanti saya kasih ayat sebentar ya. Wow, luar biasa nih Ibu Heni, kalau denger ya, ntar kalau ke Indonesia kita ke Papua ya Ibu Heni Kisah ya. para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi di mana? Nggak ada dong Pak. Kutub. Jangan berpatokan bumi bulat. Ayatnya ada di kitab Yesaya. Saya tidak mau kasih tahu. Anda datang ke sini baru saya lihat ayatnya. Bom tidak akan bohong. Kalau saya berbohong, ya saya berbohong, saya stop jadi hamba Tuhan. Saya kasih lihat ayatnya. Nanti Anda bilang, oh iya benar ya Pak Bom. Aduh, saya bersyukur datang ke Pak Bom. Mari joki-joki makan papeda. Papeda. Ada ayatnya Bu. Saya nggak main-main Bu. Pak, benar. Saya nggak main-main Bu. Itu saya kasih lihat ayatnya. Iya Pak, jadi Dua. jangan. Dua Bapak, ayat saya kasih. janganlah tunggu kita ke sono baru dikasih tahu ayat. Terus kalau kita nggak bisa ke sono gimana? PNK, malas, saya malas. Idi, gitu. Datang ke sini supaya saya mau makan papeda. Ada orang terbang saya. YouTube supaya Anda ke Papua jangan cuma injak di Raja Ampat, di Manokwari Kota Injil, di mana Otto dan Gesle. Bukan promosi tapi memang nyata. Yes. Di sana kan ada sumur, ada di Mansinam ada sumur, ada airnya segar, kita bisa mandi. Toh dengan Pak Bobom kita bisa pulang gereja atau hari Sabtu lah, atau hari Jumat kita berpergian, hari Senin kah, toh kita piknik ke sana, pasirnya halus sekali Mansinam. Ntar saya ketemu Pak Bobom ya, mau berkunjung ya. Iya. Manokwari Papua Barat. Gua mau sama Madia turunkan Pak Bobom. Gua mau sama si Madia turunkan Pak Bobom. Gak ada Madia sini ah. Madia sudah gak ada, Mas, ada Madia. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dia memasang kemah di langit untuk matahari. Apa lagi Dan? Gak ada lagi. Aku mau tidur. Tapi pernah ya Pak Bom bacain ayatnya, memang Papua itu ujungnya itu ujung bumi. Pernah Pak Bom kasih ayatnya, lupa saya. Cuman yang menjadi penasaran bagi saya sekarang, biar kamu doa sampai salto-salto di langit itu gimana Pak? Maksudnya banting tulang, Bu. Bu, ini foto saya masih ada toh, gambar saya masih ada toh. Peribahasanya bagus banget, doa salto di langit. Nah Bu, maksudnya ini gambar saya kelihatan toh? Kelihatan Pak, Ya. kelihatan. Tidak putus toh, tidak toh? Tidak Pak, tidak lancar. Ya. Ayo, tanya apa lagi? Usinona. Hah? Ya. Ya. Usinona di Belanda ya. Usinona di Belanda ya. Iya, Say. Sis. Oh iya. Kenapa? Keluarga juga banyak di Belanda. Nih saya dari Oh. Ambon. Ya? Di mana itu? Di Belandanya di mana? Kan ada perumahan orang Ambon di sini. Iya Atau di mana? lupa itu iya lupa di mananya, tapi dia kawinnya sama orang-orang Ambon Belanda juga. Iya, itu ada perumahan loh di sini. Iya. Tahu kan terkenal itu? Orang Ambon kan terkenal dulu di sini. Iyo. Gimana Bu? Kalau Di mereka masih suka makan itu papeda, Usi. Iya kan, ya pasti dibawa lah dari sana.
Tapi untuk iya, betul. Ada. Usi Ada. Nona asli Ambon? Asli Ambon? Enggak. Saya aslinya ujung juga, dekat ya di kampung sana lah, kampung NTT. Oh, beta kira Usi dari Ambon. Enggak. Kampungnya Kakak Nona. Tapi orang semua bilang saya, tapi kalau lihat muka saya enggak kayak orang Ambon, tapi logat saya seperti orang Ambon. Iyo. Bisa bahasa Ambon. Kakak Nona kayak orang Arab. Iya. Saudara. Kita. Nggak percaya. Coba tunjukkan Kakak Nona. Kalau nggak percaya. Untuk apa saya tunjukkan? Baik kalau imut-imut, tapi kalau amit-amit gimana sih? Usi Nona umur berapa sih Usi Nona? Terka sekarang. Terka umur berapa saya? Terka, coba terka. Ya, 60 ke atas. Ya betul. Umur 35. 36. Sama dong Usi kita sudah 60 nih Usi. Iya toh. Kenapa kita mesti bohong? Tapi masih asli loh, biar umur begitu. Semangat, tetap semangat 45 loh sih. Semangat sudah 45. Pasti sayang. Sudah pasti. Badai akan berlalu. Kalau datang hus, saya bilang badai itu hus. Nggak akan saya jatuh. Karena saya punya Tuhan lebih kuat. Berkuasa. Hei. Kita nggak akan goyah. Dalam Tuhan tidak akan goyah. Yes. Ya toh, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita harus bertahan. Saya bangga menjadi anak kebanggaan Tuhan, anak kemanjaan Tuhan. Dia kita sudah umur begini, masih laku. Bukan laku untuk dunia, tapi laku untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk dunia juga masih laku Kakak Nona. Iklan. Semangat temenin. Kakak Nona. Biarpun udah lansia ya Usi ya. Ya kenapa? Biar udah usia 60 lebih, tapi kita tetap semangat 17 tahun sih. Berondong-berondong kelilingi kita. Hei, saya bilang hus. Berondong jagung. Berondong hus. Aku pemain bola. Iyo. Gitu. Iya, Tuhan kita luar biasa. Happy terus ya Usi. Iya. Laki-laki kita dengerin aja ya, ibu-ibu ini kita dengerin aja menjadi lelaki yang Lenda, selapan, Lenda. Pak Hendro. Ini ketiduran ini. Sekali-sekali hadir dong di DSC. Ntar lagi kita mau itu lomba tanggal 28. Saya lagi bikin drybook dulu. Belum pernah masuk. Oke, lanjut. Belum pernah masuk. Makanya lomba lucu-lucuan Pak. Ini juga ada saudaraku Lenda, Nina. Lenda juga. Ini di Belanda juga. Rene juga Belanda. Iya. Pak Hendro. Boleh tampak muka dulu biar lihat Usi gimana sih umur segini. Kok kasih nomor telepon ke Pak Bom baru saya ini. Saya nggak mau. Oh, nomor saya ada Usi sama Pak Bom ada. Saya berteman di WA. Oh, oke. Saya nggak mau di WA. Saya nggak mau berteman. Wah, kenapa Usi? Pak Bom. Enggak. Saya nggak suka. Ibu-ibu yang nanti bisa ya, masuk. Pak Bom kirim Pak Bom kasih nomor teleponnya Nina. Aku WA nanti besok. Iya. Jagung. Ada jagung. Ada jagung di sana ya? Jagungnya putih, Pak. Mana jagung? Jagungnya putih, aduh enak banget. Jagungnya putih ya. Iya. Enak loh.
Dari Afrika. Dari Spanyol. Dari Spanyol. Dari mana? Dari Afrika. Wah. Bertamu Ya, ini. kemarin Putih ya, itu Pak. panen kemarin saya bikin di kulkas itu Jagung saya. Afrika. Manado jagung. Manado jagung. Itu jagung Iya. Opung, yang opung. putih. Apa itu? Kita makan satu kenyang. Manado. Oh ya? Enak loh, Salah suka. gini. Seperti Manado punya sebesar jagung itu. besar. Saya Oh, makan sebesar tuh, itu. Olimpiade itu kan orang Afrika, Pak Bom yang menang, bukan orang Indonesia. Sis Mina, nanti aku minta Pak Bom ya. Aku minta Pak Bom nomor telepon ya. Ya. Ya Sis Nina. Aku minta Iya, Pak Bom Usi. nanti boleh nggak? Boleh toh? Boleh. Boleh. Itu asli. Itu fotonya asli ya? Itu fotonya atau memang Saya masih kalau mau pingin lihat saya makanya lihat di WA itu asli. Itu foto saya asli. wow, cantik loh. Saya Cantik. Usi, saya asli Dayak tapi bersuamikan Ambon. Oh. Dari Iya. Dayak putih. Iya. Wow, Dayak kan putih-putih. Ya. Jadi saya suka pulang pergi Ambon juga Usi. Kemarin udah lama tinggal di Ambon. Tapi sekarang kita berdomisili di Banjarmasin Usi. Oh, ada teman saya di Samarinda. Ada teman kita saya di sini. Banjarmasin Usi. Ntar kalau sudah pindah ibu kota kita semakin ramai loh nanti di sini. Iya, benar. Dia sekarang ada di Samarinda. So, jadi suami istri di Samarinda sekarang. Mana? Apa tadi bilang? Banjarmasin. Banjarmasin. Oh, di Iyo. situ. Iyo. Oh. Iyo. Jadi Iya. beta pun suami jadi orang Kalimantan. Oh, oke. Iya. Pauta Barat. Waduh. Aduh, Pahuta Barat. Pahuta Barat. Saudaraku, kirimlah Tadi saudara. ada yang ngomong-ngomong jagung tadi itu. Lupa aku di kukusan Ingat itu ada jagungnya. Itu jagung, Pak. Itu jagung direbus apa di apa, Pak? Kok putih ya? Ya. Emang putih ya, Pak? Ya, Kalau memang jagung jagung yang putih itu dari Sulawesi Selatan, ada namanya jagung anu. Oh. Ada jagung Sulawesi Selatan. Iya, jagungnya enak. Jagung apa lagi namanya? Ada aja Pak Bom ini. Makanya jagung itu udah awalnya dari Indonesia. Jagung itu datangnya dari Meksiko, Pak Bom. Kalau saya bilang dari Coklat, Indonesia, kentang. kah? Ribut karena jagung. Ntar saya ambil jagung saya ya. Iya, tunjukin ya, tunjukin. Tunjukin mau Jagung lihat. yang mana? Jagung Pasar yang dulu mana? saya. Oh, saya kira jagung yang mati di Shalom, shalom Ibu Nina, Gowiner, shalom. Salam, Ibu Lenda. Halo. Saya senang kalau ngedengerin Ibu Lenda ngomong ya, kayak berdesak gitu. Apa memang ngomongnya begitu ya, Bu? Iya, memang begitu orangnya. Betul. Memang begitu. Benar. Memang begitu. Berdesak-desak. Waduh, enak banget Bapak. Itu apa namanya? Itu yang kayak nangka itu apa tadi yang kayak nangka? Bapak jangan gitu dong, Pak. Sukun. Ya. Aduh, sukun. Sukun. Masih panas itu kesukaan suami saya itu sukun. Makan sendiri. Ini masih panas itu harus digoreng. Kelaparan. Ya. Waduh. Dry book Halo? itu apa sih Enak bahasa? banget itu sukun. Dry book itu apa sih bahasa Indonesia? Banyak dulu di pinggir sungai Dry itu book. tumbuh sukun. Aduh Pak Bom bikin minum. Apa itu, Len? Bagi dong. Bagi dong. Oh, saya baru selesai bikin dry book buat minggu depan. Kan banyak itu kerjaan. Oh, Apa kayak itu ini dry loh. book? Skripsi, Apa? skripsi. Kok skripsi? Iya, kayak jenis itu Baru dry selesai, book. saya baru selesai. Tadi pada Repot. tahu. Yang namanya jagung di mana-mana sama Format rasanya. Repot. fotografir. Iya. Iya. buat, minggu depan saya kan sibuk sekali. Saya pikir bikin dry book sekarang aja.
Oh. Ik ga naar bed. Ik heb geen zin meer. Ja. Ik heb geen zin meer. Echt waar. Ik ga naar bed. Lekker slapen. Ik ben Denk ook u wel. net sibuk. Opung tidak baca Facebook. Minggu depan saya Opung sibuk. tidak baca Facebook. Minggu depan saya sibuk. Oh. Oke dah. Oke ah. Tidur lah. Ngantuk saya juga. Tidur. Loh. Ngantuk Pak Bobom, di sini sudah jam 1. Tadi apa tadi saya kurang dengar khotbahnya untuk besok apa itu Pak Bambang? Tahu, udah lewat. Untuk perempuan. Oh, perempuan. Oh, alah. Oh, perawan. Oh. Ya. Perempuan itu memang super. Oh. Usi, saya mau bikin sarapan juga nih. Lihat Pak Bombom nih paksa mau Perempuan ambil. itu memang super ngibulnya juga, ngibulnya. Campur madu, mentang-mentang cantik. Kalau tidak bikin tas, awas lu ya, buat kunci kamar, lu nggak bakal masuk. Kalau laki-laki yang bagus. Kalau laki-laki pulang di rumah, aku sayang. Taunya di sebelah sana ada lagi kue cucurnya. Waduh. Kakak Nona apem. Pak Bombom, kalau perempuan itu banyak ngalahnya. Mana? Tanpa perempuan itu laki-laki tidak akan bisa. Enak toh, Suprino kirim toh. Tahu nggak? Sukurnya di Papua, ini kan dia gurih. Paling bagus cok dengan sambal terasi. Alah, pedes ya pagi-pagi makan sambal. Iya loh Pak, orang Manado makan pisang goreng juga pakai sambal. Oh ya. Ada. Pagi-pagi makannya yang asem, yang pedes. Jangan merusak lidah itu ya jadi orang ya. Iya. Itu juga putih. Aneh-aneh saja. Yang mana dari jagungnya Pak itu? Manis ya, Suprino. Ini jagung manis Bu. Manis ya. Iya, jagung manis. Jagung aku nggak kasih diabetes ini ya. Jagung aku nggak ada diabetes ya. Berarti nggak manis ya Pak? Nggak mau saya. Enak. Saya nggak pernah lihat jagung putih di sini adanya. Pagi-pagi bukan jagung enak, ini yang enak. Ya Pak, benar. Umum nih makannya sambal. Suami saya tuh hobinya tuh sukun itu, kesukaan sukun. Wow, luar biasa. Itu Waduh, sampai kayak ngono ya? makannya. Rasanya kayak ubi ya? Nanti nggak berat perut kalau ketemu. Pak Bom kan belum kayak tidur. ubi jalar tapi lebih lembut, enak banget itu. Ntar jadi saya jadi pengen ke pasar beli sukun. Jadi kalau pagi-pagi makan begini, Pak Bom, makan begini kan belum tidur. Lalu nanti kalau ke tempat tidur, kadang-kadang apa nggak berat perutnya? Dikukus, didandang. Oh, oke. Pak Bom, Ya. ini kan makan kan belum tidur. Lalu nanti pergi ke tempat tidur, apakah perut nggak berat? Nggak tidur, belum tidur Bu. Iya, kan ini belum tidur. Nanti kalau sudah makan begini, apakah perut nggak berat naik di tempat tidur? Nggak, terbang, pakai jurus keringanan tubuh. Oh gitu. Sukun artinya buah roti di sini namanya Pak Bom. Bahasa Prancisnya buah roti. Buah roti? Oh sukun makanannya buahnya dukun. Nih. Aneh-aneh aja. Sukun makanannya. Oh ya, sukun makanan dan dukun. Iya. Sukun makanan dan dukun sukun. Mau nyindir Pak Bom itu dianggapnya Bom dukun.
Bom dukun. Iya. Suku makanan sukun andukun. Aduh, ada-ada aja. Aneh-aneh aja. Bukannya sukun, makanya pendukung. Pak Huta Barat kok jam 1 gitu makan malam atau makan apa itu sapur? Nggak tahu. Makan malam apa makan pagi itu? Pak Bom makan siang kali. Bukan tengah malam Pak Huta Barat tuh. Makan Makan malam. pagi. Sarapan pagi. Itu dia tuh sarapan pagi. Nanti kita nggak pernah makan malam loh kalau mau tidur. Kita takut loh, perut kita semakin maju ke depan. Ada. Kok takut? Takut aku perutku maju nanti siapa duluan katanya. Siapa duluan itu Kakak Nona? Ya nggak ada lah perutku yang duluan. Ketahuan ya, istri sayang banget sama Pak Bom itu tiap pagi disediain cemilan. Haleluya. Luar biasa. Istri saya itu koki, Bu. Dia pintar masak. Istri saya koki. Berbahagialah punya istri yang pintar masak supaya betah itu laki di rumah. Ya toh? Benar. Ya tapi kenyataannya saya lihat orang di Indonesia itu ya, kenapa tambah gembrot-gembrot kayak gitu? Maksudnya apa sih? Itu yang bisa masak juga suka punya istrinya 4 gitu gimana? Di Indonesia kan orangnya tambah gendut-gendut. Itu namanya makmur, Pak. Makmur. Iya. Mister Arya. Selamat pagi Arya. Masuk keluar Arya. Jadi makmur nanti. Arya. Pagi, Arya. Pagi Selamat pagi saudara. Udah bangun? Udah bangun? Udah mau berangkat kerja? Iya. Oh, sukses ya. Tuhan berkati, melindungi. Tuhan berkati juga. Makasih. Makasih Kakak Nono. Waduh, jauh tempat kerja Arya. Ya dekat, sekitar 10 menit lah. Oh, Bu Sinona, di Jakarta. Bu ini, Ya, saya. Bu Landa, Bom semua. Saya pamit dulu ya, mau ke pasar nih. Oh, baik. Nanti aku WA kalau udah dapat ya nomor teleponmu. Pak Bom kirim dulu. Kirim ya. Iya, Besok aku WA. mau beli sukun nih, mau Beli beli sukun, jagung. mau cari Jangan lupa sukun. beli jagung Ya, juga. Tuhan berkati. Kirim ya Pak Bom, jangan lupa saya mau butuh. Cari sukun. Saya butuh ya Pak Bom, kirim ya. Ya. Tuhan berkati. Sis Nina. Amin. Bye-bye. Bye-bye. I see you again. Selamat aktivitas Ibu Lina. Ibu God Lina. bless you. Bless you too. Ayo yang mau masuk lagi gabung silakan. Aduh, Ibu-ibu saya mau tidur. silakan, ibu-ibu. Pak Bom tidurnya jam berapa sih? Nggak tahu tuh. Pak Aku mau Bom tidur. nggak tidur. Saya kalau tidur plek udah, nggak pikir lain-lain lagi. Saya nggak pikir lain lagi, plek, wah segar itu. Pak Bom hampir 11 jam live. Ya. Pak Bom kalau belum 12 jam ke atas belum berhenti. Ini saya kepingin dengar itu apa Palidara mengenai itu loh hari-hari itu, tapi ya 9 pagi Palidara. itu, Pak Bom. Aduh, Kakak Nina. Oke dan bye bye. Kemana Bu? Kemana Saya mau juga ini? tidur. Saya mau tidur. Oh, Saya mau tidur. Mau tidur. Emangnya mau kemana? Libur juga, Belanda lagi libur kok. Betul, aduh ini. Kita kan kalau duduk begini apa nggak capek tuh? Ngapain dulu ya? Bayangkan Pak Bom 11 jam duduk aja. Pantasan itu makan melulu.
Ya, kenapa Ya, Arif? Bisa Pak tidur Bom, Kakak kirim dulu Nona. tuh. Mina punya nomor telepon. Kirim dulu. Nanti. Oke. Ya udah ada teleponnya guys, Kakak Nona. Ya, Ike Pak. Oh, Thank you. Thank you. Ini sudah ada case, aku simpan, ada besok Hidayah aku malam ini. Hah? Kenapa? Selamat pagi. Hidayah Kamu malam. Itu Hidayah Iya, di malam Pak itu di Endo udah di live chat. di sini. Di- Oh, di live chat. iya. iya. Sampai semalam di sini juga sampai jam berapa semalam jam setengah 3 mungkin. Saya semalam ketiduran. Iya, untung saya WA. Kalau enggak, Dibangunin untung sama saya Kakak kontak. Nona. Loh, sudah sampai di sini saya dengar dia ngorok loh. Ini kok udah tidur nih. Ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak, Ibu Inep? Ibu Inep, Ya, Kakak Nona Pak. tahu nggak? Saya kalau udah makan sukun, udah nggak makan nasi. Aduh. Iya, karbohidratnya tinggi itu sukun. Bagus. Oh Itu iya? di Jakarta ada nggak ya? Apa Tiap namanya? hari lah makannya. Pak Bombom. Oh, Jangan, Itu di Pengganti mana-mana nasi. ada ya? Bu Winef Pengganti, itu di mana-mana pengganti ada ya, Bu? nasi. Itu buah itu di mana-mana ada ya? Di Waalaikumsalam. Jakarta juga ada ya? Apa itu? Buah itu yang Pak Bomo makan apa? Sukun, sukun. 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 Waduh, di toko Banyak di Cina Indonesia, aja banyak ada di sini. kok. Lenda Di sini banyak di nggak toko ada Cina. Pak Huta Barat di sini saya nggak pernah lihat. Ya ampun. Di Ya, toko Iya, mesti di toko cari. Asia kali, Bu, di toko Asia. Nggak iya. ada. Adanya kebanyakan mangga sama pepaya. Kadang-kadang nggak sih. ada Enggak, sayang di sini. enggak tiap hari sih, kadang-kadang aja. Iyalah, nggak tiap hari. Mungkin begitu ada yang borong. Iya betul, baru mau bilang begitu Ya saya enggak. datang dia udah habis. Iya. Lenda, Aku, Lenda, aku aja belinya cuma satu kali. maaf, dorp ya, desa ya. Oh iya di desa, saya di desa tinggalnya di nggak ada. Di Eindhoven Oh. banyak. Oh banyak. Lah, Iya. coba ya Itu kirim. Lenda. Coba kirim Toko Cina yang gede itu. di Oriental. Oriental ada di Eindhoven. Nggak ada, di Nijmegen nggak ada. Saya pernah lihat itu, nggak pernah lihat Aduh gitu. Pak Leon, Kecil. masuk sukun disuruh makan pakai gula, pakai garam aja Pak dokter. Dokter Leon bilang Dengan, harus pakai makannya pakai dengan gula merah. kopi, Pak Dokter masuk, kopi, Pak Dokter. kopi ya, endah ya. Pak Met Dokter masuk, kopi Pak ya. Dokter. Aduh. Apa? Dan met kopi is lekker hoor. Sukun. Garam Pak Ya. Dokter masuk. Ayo, Kenapa Pak Dokter. kopi enak ya? Coba nanti saya cari Oh, namanya sukun. Pak Leon masih saya mau tanya Pak Leon. Sebenarnya saya mau tidur kan bilang ada Pak Dokter, Iya, aku Pak mau Dokter tanya itu masuk. Wilfrah. Pak Dokter Glenn Peter masuk. Aduh, aku mau tidur ah. Pak, Jangan betul. Assalamualaikum. itu Wil. Waalaikumsalam. Aku mau tidur. Belum masuk aku. Ya udah. Mana Pak Dokternya? Aku mau tanya Pak Dokter sebenarnya. tuh mau masuk itu. Mana? Dokter mau masuk. Belum full Ibu. Belum. Dokter Leon Belum. cuma lewat. Nggak bisa, orang full. Ah, enggak. Oh. Aduh. Keluar ya. Pak Leon, Pak Leon. Ja, is goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana Pak Dokter? Iya. Pak Dokter masuk. Masuk Pagi Bu. paling kemana pagi Bu Nona? Masuk Pak Dokter. Dan Peter masuk. Kita mau tanya mengenai kesehatan is belangrijk. Belangrijk. Ini saya Ya. ngomong-ngomong kangen ini sama si Haikal. Haikal kemana Pak Bombom? Nggak ada kabarnya ya? Iya ya, Haikal. Oh, Haikal kamu kalau lihat masuk. Tapi jangan minggu depan saya sibuk, nggak bisa. Selamat pagi Pak Dokter. Epen. Ya, Lenda. selamat pagi. Bento, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Dokter.
Selamat pagi Kakak Nona, Leon, Bu Wine, Pak Huta Barat, semuanya. Leon nggak praktek Selamat hari pagi. ini, Pak Leon. Saya Pak Leon ngurusin nggak praktek. enggak sampai akhir bulan. Wow. Sampai akhir bulan Februari. Stay at home. Stay at home. Iya. Iya, tapi Why? masih bolak-balik tetap. Oh. Oke. Mau tanya apa, Kakak Nona? Saya mau tanya. Ini kalau makan banyak pagi begini, apakah sehat, Pak Dokter? Tidaklah, tidak sehat. Makan itu harus berhenti makan sebelum kenyang, Kakak Nona. Iya, itu. Makan itu kalau lapar, Nona. Tapi kalau pagi-pagi nggak boleh terlalu banyak, apalagi karbohidrat. Nggak boleh. Sedikit Iya. aja. Ya, nanti kalau siang baru boleh. Siang baru boleh. Oh iya. Iya ya. Tapi ini saya lihat Nona- pagi-pagi makan begitu. Menikmati banget. Kakak Nona kan bukan kuli bangunan. Jadi jangan makan banyak-banyak. Pak Bombong kuli bangunan dong, makan melulu. Pak Leon. Pak Leon. Iya, Saya ada Kakak Nona. pertanyaan lagi. Ada pertanyaan. Apa tuh? Ada obat itu well move. Itu cocok. Well Move. Ya, itu Ya. itu bagus katanya untuk karena ada Buat sendi tuh, Kakak Nona. Well Move tuh buat sendi. maksudnya apa sendi itu? Sendi? Ya, buat tulang-tulang. relaksasi otot. Itu vitamin ya? Vitamin. Emang iya vitamin. Emang di Belanda ada Well Move? Di Enggak, Holland enggak ada. Enggak ada. Makanya saya tanya. Oh, kurang bagus, Kakak Nona. Oh. Kenapa itu? Kurang bagus. Ya kurang aja, kandungannya juga kurang kalau menurut saya. Cuman karena ada orang iklannya yang sembuh. aja. Tapi ada orang yang sembuh, Pak Leon. Ada orang yang sembuh. Ya, Orang berarti Indonesia. cocok berarti. Oh. Makanya Tapi saya kalau mau menurut saya kurang. Ya, kan banyak orang-orang di sini kalau musim dingin kan? Kan Iya, musim iya. dingin. Itu saya mau pesan untuk orang itu. Ada Iya, apa iya, Kakak Nona karena musim dingin? tahu Saya saya tidak itu dengar. cuman ada di Indo, di Holland kan nggak ada, jadi harus kirim ke sana ya. Iya, enggak apa-apa. Ada teman mau berangkat juga kok. Ada teman juga mau berangkat. Saya mau pesan. Iya. Lalu Pak Leon bilang tadi kurang bagus. Well move Iya. kurang bagus. Iya. Yang bagus itu kan ini kan jual bebas, Pak Leon. Ini kan jual bebas. Ya. Tapi yang bagus itu apakah juga jual bebas atau mesti pesan? Tidak. Tidak, kalau yang bagus itu daftar G, jadi lambangnya merah. Kalau Well Move kan jual bebas memang. Jadi di toko-toko, di supermarket banyak, ada gitu ada. Seperti kalau di Indo tuh Guardian gitu ada. Kanona ini udah ya itulah. Lansia. Tidak masalah, saudara-saudara. Tidak masalah. Tidak masalah. Mau lansia. Dengar saudara. Itu semua menuju ke sana. Jangan kamu tertawa. Nanti kalau ngomong bilang lansia, nanti lebih lansia lagi. Sebelum masih muda ini nanti lebih lansia. Ada, soalnya gue pikirin. Ada yang Pak Leon pikir saya, Pak Leon. Makanya jangan ngomong bilang lansia. Ini yang ngomong, saya tidak pernah lupa.
tanggal hari ini bilang saya lansia. Ini semua saya lihat muka-muka ini sudah lansia semua ini. Tapi belum menopause. Kakak Nona belum menopause kami ya. Aduh. Jangan ngomong bilang saya lansia. Aduh. Kalau pagi-pagi lucu-lucuan. Anak Tuhan lucu. Kalau kakak Nona masuk dulu. Kalau kakak Nona nggak masuk, sepi kok. Oh, sepi. Kalau nggak ada kakak Nona sepi. Lihat ya, kalau bilang saya lansia, saya naik sepeda itu sampai 30-40 kilometer loh. Saya naik sepeda. Bagaimana sedikit katakan lansia? Ini saya lihat-lihat begini, nih, hati-hati ini yang masih muda. Hati-hati. 30 meter sih. 30 meter. 30 meter aja udah bangga ya. 30 meter. No, 30 kilo. 30 kilo saya dan sepeda. Saya bilang tadi meter. 30 kilometer. Sama Lenda itu. Saya naik sepeda ke bolak-balik tempat kerja 30-60 kilometer. Sampai ke North dengan sepeda. North itu apa ya, Lenda? North. Utara. Siapa? Aduh, si Anu bikin kacau lagi ini. Aduh, dia nggak sholat ini. Heran. Sholat dulu lah, baru mati bersih di rumah ini. Sholat dulu, Anu, supaya rumah ini bersih. Aduh. Udah pada sholat belum, teman-teman? Selamat pagi, si Anu. Pagi, Anu. Morning. Morning, Anu. Morning. Apa morning, brother. Morning, brother. Tuh, ibu-ibunya rame nih, Anu nih. Iya. Siapa yang menopause, Bu? Si Anu. Yang lansia itu siapa? Nggak ada di sini, nggak ada yang menopause, baru 25 tahun. Anunya itu masuk keluar gimana sih? Ya? Anunya masuk keluar ngapain sih? Kakak Nona ini. Bagaimana saya nggak bilang dia masuk keluar. Anu. Kan enak. Tukang celup. Si Anunya saya bilang, Anunya itu kan masuk keluar. Ngapain? Kalau anunya masuk keluar enak kan? Aduh, Nanda, kamu diskusi sama Pak. Nanda, kamu Keluar masuk penjara yang enak. Tes celup, katanya tes celup. Nanda itu sudah encok saya lihat. Aduh. Kabarnya, Anu. Aduh, saya mau tidur lah, saya nggak mau dengar lagi. Kalau Nanda, siapa? Si Nanda sudah masuk, si Anu sudah masuk. Aduh, sudah hilang, buyar semua itu. Aku mau tidur. Udah buyar saya. Saudara-saudara lain saya ngobrol enak, si Anunya masuk, semuanya hilang. Ibu ini. Di Belanda jam berapa sekarang, Bu Winep? Itu kakak Nona. Jam berapa? Aduh, hampir 2 pagi. Mau tidur lah. Oke, dan bye-bye. Ya? God bless you all ya. Oke. God bless you. Katanya mau masuk. Apa lagi? Katanya mau masuk Pak Dokter, ada mau bicara sama Pak Dokter. Itu udah tadi. Aduh, sudah. Suruh Pak Dokter masuk baru mau lari, gimana sih ini? Aneh. Itu kan anak-anak muda. Kita ini lansia, kita mau tidur. Kita tidak mau merugikan tubuh kita sendiri. Oh, ya? sudah mengaku lansia. Ya. Jadi di luar. yang ngomong duluan tadi ya. Jadi ya. Kemarin bilang lansia itu 80 tahun. Iya. Dengar dulu. Saya mau dengar si Anu ngomong apa si Anu? Dengar. Mau dengar dulu. Suaminya masih ada. Kau kepingin
Jadi tanya gitu. Jauh di Belanda, di Holland. Jauh. Mahal, Iya. ongkosnya mahal. Ya, enggak ada masalah. Kalau melihat saja sudah kepingin, apalagi itu mau dekat, udah itu kan begitu si Anu. Gimana ini? Ya, pikiran aja saya lihat pikiran aja pertanyaan dia sudah kepingin, apalagi. Ah, ini kacau ini. Lalu kenapa tanya? Kepingin? Ya, bukan kepingin, kelihatan sendiri aja Ibu. Enggak apa-apa. Saya punya Tuhan Yesus. Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah segalanya. Iya, Tuhan. Kamu tuh sibuk. Terserah Karena kamu, kamu Mandar. tidak- Mau Tuhan kayak sama kamu, mau Lot kayak sama kamu. Tapi dia adalah Tuhan. Enggak. Kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya itu masalahmu, bukan masalahku. Kakak Nona, kasih tau dia, Ya. bilang, ada nggak? Berarti kita punya Tuhan lebih hebat daripada nabimu. Nabimu nggak bisa mujizat. Tuhan kita punya mujizat banyak. Iya. Nabinya dia itu saya nggak mau campur. Nabinya dia saya nggak mau urusan. Yang saya punya urusan itu adalah Tuhan Yesus dengan hidup saya. Iya. Bu, Kakak Nona, Tuhan kamu siapa? Tuh kan. Kamu pertanyaanmu itu dengar. Pertanyaanmu itu kalau ditanya anak TK juga akan jawab. Iya, Dan kamu siapa? dengar. Kamu bertanya begitu karena kamu sendiri pertanyaanmu kamu tidak mengerti dan kalau dijawab juga kamu tidak mengerti. Ya. Pagi-pagi nih. Selamat pagi Pak Mordekai. Pak Mordekai. Salam, selamat pagi. Pak Mordekai. Anu sudah ngerti. Si Anu tunggu sudah ngerti. Kamu bertanya kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu tanya. Lalu kalau dijawab juga kamu tidak mengerti apa yang kamu jawab. Jadi titik. Tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Harus tanya kamu sholat dulu. Sekarang ini sholat dulu. Tunduk dulu. Sampai ada jawaban. Ya. Begitu. Jadi jangan bangun dulu ya. Tunduk terus ya kalau belum ada jawaban. Benar Pak Dokter. Bangun. Bahaya. Bagus. Itu lebih bagus. Tunduk dulu. Tuhanku itu siapa? Tunduk. Bahaya. Ya. Kalau si anunya bangun bahaya. Ini kamu kemarin saya lihat kamu wawancara dengan Pak Rizky Lubis. Kakak Nona. Ya. Ya. Kakak Nona baca satu ayat buat dia kan ditanya, Kakak Nona punya Tuhan siapa? Betul nggak? Iya. Ya. Nah, Kakak Nona baca ayat buat dia ya. Nah, Anu. Ya. Mau baca Kakak Nona punya Tuhan mau baca, mau lihat. Coba baca dong. Oke, Kakak Nona baca langsung ya. Ya. Oke, 1, 2, 3 Kakak Nona baca. Kalau saya baca saya tidak lihat bagaimana saya bisa baca. Baca langsung, baca yang warna kuning. Sabar. Oke. Firman Tuhan Yeremia pasal 23 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan si Anu. Semesta alam mengenai dia kan ditanya karena Tuhannya Kakak Nona siapa? Ya ini sudah Tuhan. ya, sesungguhnya si Anu, aku Tuhan bilang akan memberi mereka makan ipu banyak ipu itu. Dan minum racun sampai mulut tidak bisa jawab lagi. Tidak bisa bertanya lagi siapa Tuhan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan dan seluruh negeri. Meluas seluruh dunia itu kefasikan nabi-nabi palsu. Seluruh dunia. Nabi-nabi palsu ada di mana-mana. Itulah yang Tuhan bilang harus bertobat si Anu supaya ikut itu Tuhan Yesus yang tidak palsu.
Amin. Tuan. Terserah. Titik. Tidak ada lagi pertanyaan, karena kalau kamu pertanyakan kamu sendiri pertanyaanmu kamu tidak mengerti, dan jawaban juga kalau dijawab juga tidak mengerti. Nah, gitu. Titik. Iya. Bahasa Arab Nona, kakak Nona aja tidak paham bahasa Indonesia itu. Oh, jadi saya harus pakai bahasa Nabi ya? Bahasa Belanda. Iya. Pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda Ibu Nona. Kakak pakai bahasa Belanda Kakak Nona. Mainkan bahasa Belanda. Kasihan nanti dia Bahasa bingung. Belanda Kakak Tambah Nona. bingung. Mainkan. Bahasa Belanda. Nanti dia bingung. Nanti dia bingung. Nah, ya. Tunggu. Sebentar dulu. Ya. Sebentar. Supaya dia mengerti sungguh-sungguh ini, supaya kita juga harus siap. Ya, dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik. Apa tadi bilang? Apa bilang tadi Yeremia ya? Yeremia. Yeremia 23 ayat 15. Ya. Tunggu. Iya, habis Ya. ini saya tidur Kakak Nona. Habis ini saya. Ya, maksa inventan. Iya. Klein nog klein nog permanent. Ya, ik ga ook. Jeremia 23. Ja, mana ini Jeremia 23? Ik ga lezen voor hem. Ja, Jeremia 23. Jeremia hoofd mesti lengkap supaya dia mengerti. Iya. Mesti lengkap. Jeremia hoofd 23 en vers 14. 15. Ja? 14 of 15? 15. Oh, 15. Oke. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Gimana bacanya nggak bisa. Nggak ngerti dia. Sabar toh. Sabar. Pakai bahasa Arab. Saya pakai bahasa Si Agus Arab. cuma mengerti bahasa Dengar. mantra. Ik de Almachtige. Dengar baik-baik. Ya. Ik. Tapi kok bahasa Indonesia yang agak berbeda ini. Ik de Almachtige hier. Dengar. Lagi baca, jangan ketawa. Aduh ketawa. Ik de Almachtige hier. Over de profeten. Profeten kamu tahu, nabi palsu. Van ya. Yerusalem. Ik geef hun bittere kruiden te eten en gif te drinken van zij zijn de bron van het verderf. Nah, itu sudah tahu. Itu dia. Nona, bahasa Ibrani jarong, bahasa Ibraninya. Apa? Bahasa Ibraninya. Palidara itu. Kamu kayak bisa bahasa Ibrani Palidara, bangun. Ini dia baca ini, Palidara. Ini bahasa Ibraninya, woi. Biar tak bacain. Ya, nanti Opung yang baca. Kau dengar bahasa Ibrani. Kau dengar. Opung bahasa Ibrani, Pak. Silakan Opung baca. C'est pourquoi ainsi parlait l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais leur nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est pas les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Betul. Bahasa Ibraninya. Betul. Betul. Ngerti? Sudah ngerti anu? Nggak ngerti. Dia suruh, dia nggak sendiri. Dia suruh itu udah nggak ngerti. Jadi kita ini sudah ngerti. Ya. Dia tidak ngerti. Udah. Nggak bakal ngerti tuh.
Ya. Ya, Esa Ngerti selaku bahasa burung. Oke, bye. Pak Oke, Leo, nanti bye. aku mau tanya lagi kalau besok ya. Kita mau Selamat tidur deh. istirahat. Bye-bye. Semuanya Oke, Tuhan Iya, berkati. Kakak Nona. Sudah Hah? jam berapa di Ya, Belanda? Aduh, Jam berapa di Belanda? Setengah dua, jamnya Pak ini Bom. jam tidur kami. Jam Ih, berapa? Setengah dua. nggak usah ditanya, Setengah pokoknya jam dua. tidur, nggak usah Setengah ditanya dua. jam berapa. Tidur. Jam tiga. Oke, bye. Emangnya mau kemana, Kak? Emangnya mau kemana? Bye, Mau bye, mimpi? bye, Tidak ada Pak Ito lagi yang peluk baru. Pak Ito setelah ada yang peluk lagi bye. baru. Macam saya. Emangnya Pak Ito mau peluk apa, Kak? Peluk bantal saja, Pak. Bom, Pak saya ngobrol Bobo. sama Mordecai aja, sama Mordecai. Boleh. Mordecai, apa kabar? Kabar baik, no. Mordecai, Alhamdulillah. mau nanya aja, Pak Mordecai. Itu di ini, Hah? Pak Mordecai di apa LAI, channelnya LAI, lembaga LAI itu apa? Indonesia, Si Anu ini kalau ngomong itu Mbok lembaga Alkitab ngomong Indonesia. kayak semua orang, kenapa sih kok ngomongnya kayak gitu? Krek gledek. Kenapa sih kok ngomongnya kayak gitu? Emangnya naik becak ya? Itu Di atas Terus apa? becak kau. itu katanya ada revisi Bible. Yang ada revisi apa aja? Siapa bilang revisi? Saya lihat itu, tidak coba di ininya. Mana? Lama udah di online. Mana? Coba Tunjukkan. dibuka ininya LAI, YouTube LAI aja. Mana? Muncul Jadi langsung. begini, Apa no. itu? Jadi begini, no ya. Itu bukan revisi, itu penyesuaian bahasa, perkembangan bahasa. Misalnya begini, kamu dengar baik-baik, ya. Dulu misalnya tidak ada istilah subscribe, ini misalnya, ya. Nah, tiba-tiba sekarang kita mengenal kata subscribe. Nah, padanan yang cocok dipakai karena bahasa Indonesia ini kan terus berkembang. Dulunya misalnya bahasa Ibraninya hanya mendekati. Nah, semakin mendekati dipakai itu namanya penyesuaian. Mengikuti perkembangan bahasa. Ya. Paham nggak gitu, no? Oh iya. Pak Mordecai, kalau kata si Anu masih ada nggak? Apa? Kata si Anu masih Si Anu ya tetap lah, orang itu bahasa internasional itu si Anu itu. Lah, Oh, masih Goblok ada. banget loh. lu mau terima atau tidak itu urusanmu, no, ya. Kan itu. Saya kan pengen tahu apa yang berubahnya gitu. Tidak ada perubahan. Ada perubahan apa? Itu saya lihat di channelnya itu. Tidak ada. Tidak segampang itu, no, mau dirubah, no. Namanya LAI. Karena dirubah Coba sedikit lihat aja semua dunia tahu. Mereka lihat di channelnya, saya lihat bahasanya, tapi kan nggak tahu Segampang isinya itu, apa. no. Kirain si Anu jadi berubah jadi pulang gitu, enggak? Wah, si Pulan kan istilahnya orang Islam. Bahasa Indonesia tidak ada si Pulan, tidak ada. Kecuali kalau sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, diresmikan baru bisa dipakai. Selama belum diresmikan, segala literatur untuk umum, apalagi kitab suci, itu harus bahasa resmi, bahasa yang dibakukan. Ya, kalaupun bahasa itu sudah tenar, tetapi belum dibakukan dalam tata bahasa Indonesia, itu tidak kita pakai, no. Seperti Pulan, ya memang sudah benar, tapi hanya di kalangan YouTuber, belum terserap dalam bahasa Indonesia yang dibakukan. Jadi itu Pular, dipakai, no. Pular. Anu ya, ngerti sedikit. Kita sebagai orang Indonesia harus mengerti tata bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia itu ada bahasa Indonesia serapan, ada bahasa Indonesia asli. Bahasa serapan itu adalah yang kita pakai dari bahasa asing, tetapi sudah diresmikan sebagai bahasa Indonesia.
Ya, seperti cangkir, cawan, bakso. Itu kan bahasa asing semua. Tetapi sudah dibakukan sebagai bahasa Indonesia, diserap. Dan sudah ada dalam kamus bahasa Indonesia. Paham lo ya? Nah, Di sini nulisnya trotoar, di Indonesia nulisnya trotoir. Oh, Kalau kata naga masih ada atau udah diganti? kasihan. Mereka siap. kata naga kan kata Pak Bobo itu iblis tua masih dipakai nggak? Nggak jelas suara kamu Nino. Putus-putus. Bisa dengar nggak apa kata Pak Bang Inu nih? Iya, dia tanya iblis tua, ya tetap itu iblis tua itu. Naga. Yang kau sembah-sembah itu. Yang kau sembah-sembah Ya, itu. suami ketimbang sama burungnya. Untuk memahami istilah itu, kita baca dulu ayatnya. Konteks ayatnya apa, baru kita bisa pahami yang dimaksudnya itu apa. Ya. Ini saya katakan Inu, misalnya saya katakan si Anu, ya. Anu orangnya tangannya panjang, ya kan? Nah, konteks kalimatnya apa? Apakah tangan panjang di situ adalah pencuri atau memang betul-betul tangannya panjang? Kita baca lagi kalimatnya. Si Anu tangannya panjang, misalnya ya. Kemudian kalimat berikutnya mengatakan begini, barang si hilang. Artinya apa? Konteks kalimat itu si Anu adalah pencuri. Nah, seandainya si Anu tangannya panjang, lebih panjang daripada tangannya Pak Huta Barat, artinya itu tangan beneran. Diperbandingkan. Jadi kita lihat konteksnya, kalimatnya harus cerdas sedikit dalam memahami bahasa Indonesia, ya. Ya. Nah. Pasti Palidara Subangun ini. Pasti Palidara Subangun. Silakan Pak Lidara lanjut. Iya. Saya maaf Lidara. teman-teman, saya sedikit mengajar bahasa Indonesia kepada si Anu supaya mengertilah memahami bahasa Indonesia. Dia cuma tahu bahasa surga ya. Nggak mau tahu bahasa si Anu itu orang Prancis kata antel. Kayak ngomong si Polan itu. Si Anu itu namanya Apa si itu? Polan. Anu, kau bikin apa itu Anu? Ah. Itu. Anu, ya Anu. Itu ada Ibu Ya, Yuni. lu Selamat burung. pagi Pak Kiai Haji Lidara Rewawa. Aduh. Selamat pagi. Oh, udah bangun Pak Kiai. Ya, udah bangun. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Yuni. Selamat pagi. Pagi. Risik banget Ibu Yuni. Pagi semua. Pagi Ibu Yuni, apa kabar? Sudah cuci sampo nggak, Bu? Tadi kalau dengar Iya. suara itu langsung bangun Pak Bom tuh. Iya. Udah pakai sampo belum? Alhamdulillah. Sudah keramas nggak belum, Bu? Udah keramas nggak, Bu? Itu Pak Bom tadi ketiduran, dengar suara saya langsung bangun. Iya, aduh. Udah mandi besar Bu Yuni. Ya, Udah alhamdulillah mandi. baik. Wis mandi gedean. Mbak Belum Yuni. mandi gede, ini lagi nyuci piring dulu. Aku pikir Pak Bom udah selesai. Tadi baru Ya itu ampun. baru tutup lain. Tengok-tengok Pak Cuman. Bom gitu. Bu ini Semangat Bu ini amat ki wong Jawa apa ya, Pak? Pak sampai tidur di situ. Kelihatan orang semangat amat cari duit. Istri cuma satu Winer. doang kok. Bu Winer.
Ya, Ibu, Bapak. Bu Yuni wong Jawa apa wong Arab? Orang-orangan. Orang aring. Orang aring. Masa Orang-orangan. Pak Rene kok orang ngerti ngomong apa iki Bu Yuni. Ngomong orang Jawa ya, wong Jawa. Orang Jawa. Jawa nih. Ora ono wong Jawa cerewete kaya ngono we. Ora ono. Yo, rene wong Jawa cerewete kaya ngono tuh rene. Tapi mirip Bawel orang Jawa rene bawel kaya ngono tuh. Jawa tinggal nang Jogja Masa iku ora. sih? Putih orang mana? Lebih 3 kali lipat dari aku loh. Ah, ini wong Jawa. Ngapa? Aku gayanya mah, gaya Arab. aku mah Gayanya enggak orang gaya Jawa, jadi wajar kalau aku cerewet. Jawa ngapa ya Yuni? Gimana Bu Yuni? Alhamdulillah sehat, Pak. Mau konsultasi sama siapa? Dokter Rohani atau dokter Jasmani? Kalau dokter Enggak Jasmani lah, ada Lon Peter. Mungkin tadi Enggak lah, malam saya sudah. mah mau sama Pak Bom aja, Pak. Kayaknya Pak Bom hari ini lebih ganteng dari Pak Lidara. Dibanding Pak Anu ya, dibanding si Anu. aja. Ini sama yang aja. Sekarang Pak Bom aja yang jelas mukanya orang. Yuni ini Sama si Anu aja. Pak emangnya Bombom, Yuni Pak boleh Bombom milih kafir Bu Yuni? Yuni, jangan mau. Pak Bombom kafir. Pak Bom Emangnya kan belum sunat. Kafir dia Pak Bombom, tapi dia kafir. Orang Toraja tuh sudah sunat semua Bu. Suami saya juga sunat, suami saya. Aduh. Mau sunat 2 Jadi kali. suami saya Bu nggak Yuni. kafir ya kalau Mau sunat. sunat 2 kali. Bu Yuni, mau sunat 2 kali hilang dong. Sunatnya pakai apa? Tinggal separoh. Kemarin Pak Lidara cerita surganya Kristen kok nggak semangat. Yon, kalau Pak Bom ceritanya gimana? Apa surga apa? Surga akhirat Pak Bom bukan Oh, surga surga dunia. akhirat. Surga dunia mah kita udah semua merasakan semua Pak Bom. Bukain aja Pak 2 Petrus 2 ayat 1. Oh iya. Enggak, yang dengar. Insya Allah mendengar ini si Yuni datang ke Pak Bombom minta dibaptis. Bareng sama si Anu. Bareng sama si Anu bener. Insya Allah. Iya. Dibaptisnya diikat batu. Kakinya nih Beneran baru Pak nanti Lidara. 1 jam kemudian baru diangkat. Nih, Bu Yuni. Nih surganya Kristen begini isinya. Dia surganya Kristen itu paling utama tidak menerima nabi-nabi palsu. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Tuh, dari kemarin kok cerita nabi palsu di antara kita nabi palsu Atuh mah menang dulu. Kenapa sih Bu Yuni? Menang dulu. Dengerin. Menang dulu, menang. Kan saya kan tadi nanya nyambung. Karena di surganya Kristen nggak terima nabi palsu yang ngurusin selangkangan doang Bu Yuni. Enggak terima. Jadi nah, surganya Kristen nggak ada nabi palsu. Jawab nabi palsu gimana sih? Iya, kan ini dijelasin karena Bu Yuni nabi palsu itu cuman ngurusin selangkangan, urusan perempuan, urusan nafsu. Ya. Oke. Kita baca dulu Pak Bombom ya.
kita baca dulu Pak Bom supaya ya dia mau denger apa enggak ya terserah, kan kita mau cerita tentang surganya ke Kristen. Iya. Kan kita mau dengar itu. Kan kita mau dengar surganya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu yang suka selangkangan, yang nafsu birahi, tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini ya mulutnya kayak knalpot bocor. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, pengajaran sesat ini membunuh, yang menghamili santri-santri, menghamili perempuan-perempuan, apalagi yang bukan istrinya. Bahkan mereka jangan kepanasan dong Bu Yuni. Dengar aja, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus. Nabi palsu ini tidak percaya kepada seseorang yang menebus. Ya, nabi palsu ini tidak percaya atas penebusan dosa. Ya, jadi nabi palsu ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga Kristen. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, nabi-nabi palsu ini dengan pengikutnya, dengan umatnya, ya tidak percaya ke dalam penebusan dosa. Ya, Yesus datang untuk menebus dosa, mereka tidak percaya, dan jelas bahwa mereka dengan demikian akan segera mendatangkan kebinasaan di mereka. Nah, coba di ayat 2-nya, Bu Yuni, saya pengen dengar. Diam dulu, kenapa sih Bu Yuni? Saya pengen dengar. Oh, itu pada mau denger kok. Ya. Nah, di sini nih banyak. Nah, ini. Kamu nanya dikasih tahu kok malah gitu. Banyak orang, ya banyak orang apa yang dijawab apa. Nah, ini ada pesta set. Dengar dulu. Termasuk bukan ini baca Bu Yuni, baca. Termasuk Ibu Yuni tidak akan masuk ke dalam kerajaan surganya Kristen karena Bu Yuni mengikuti nabi palsu ini karena dengan cara hidup yang dikuasai hawa nafsu. Nah, Bu Yuni ini penuh nafsu. Nafsu merepet, nafsu bawah. bocor, ya. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Jadi banyak orang akan mengikuti cara hidup nabi palsu ini karena nabi palsu ini dikuasai hawa nafsu. Nah, nabi palsu ini suka dengan selangkangan, yang berbau selangkangan dia suka sekali. Ya. Nah, jadi dan karena mereka jalan kebenaran dihujat, dia tidak mau mendengarkan jalan kebenaran. Udah, Yuni, kita kasih surganya orang Kristen sudah. Surganya orang Kristen. Ini. Udah nanti. Bapak udah gosok gigi belum sih, Pak? Ya udah nanti Pak Bom. Udah itu Palidara tadi udah. Ibu Yuni lihat ini, Bu Yuni ini Pak Bom. Ya udah Pak Bom. Ya. Pak Bom. Gosok gigi deh. Iya, Pak Bom. Iya. Ayo Palidara. Ya. Palidara. Indonesia marah. Ya. Oke. Palidara baca ini Bu Yuni, ini. Nah, jadi surganya sebelum masuk surganya Kristen sebelum masuk ke surganya harus jalan-jalan di padang gurun dulu. Jadi nabi palsu ini sebelum masuk surga dia harus jalan. Ya, yang melepaskan diri lari ke padang gurun. Jadi yang mau masuk surga ini si nabi ini mesti muter-muter dulu di padang gurun. Dia pemanasan dulu di padang gurun. Supaya tahu masuk ke surga gitu loh. Jadi orang Bu Yuni ini sejelas ini saya jelasin. Bu Yuni enggak, saya emang goblok.
Nggak goblok, nabi palsunya pinter. Iya, jadi gini. Ngobrol sama Pak Bambam tuh. Pak Iya, Bambam. jadi kalau mau masuk surganya begini dulu, dia kalau mau masuk surga dia melepaskan diri, lari-lari di padang gurun dulu, muter-muter di padang gurun gitu ya berapa kali. Nah, karena ingin menghirup udara sebelum masuk surga. Nah, siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Nah, sebelum masuk surga dia berjantan dulu di padang gurun. Bu Yuni tahu nggak berjantan? Nah, berjantan ngurusin selangkangan dulu. Bisa jawab, nggak Ngurusin usah selangkangan. Ini lagi dijawab, Bu. Ini lagi. Kan bilang ini orang gila ngomong apa? Ini lagi dijawab, Bu. Pak Lidara, Pak Lidara, saya mau tanya dong Pak Lidara. Iya, Saya Bu, mau ya, tanya Pak Lidara, aduh kasihan Ibu Yuni Pak Lidara. Iya, boleh, Pak boleh. Lidara, saya mau tanya Boleh. nih Pak Lidara, kasihan Ibu Yuni, jangan digituin Ya. dong Pak Lidara. Bu Yuni, Ya, boleh, boleh. Ada Boleh, bentar Bu Yuni. Saya tanya Pak Lidara dulu Pak Yuni. Bu Yuni, saya mau tanya Pak Lidara dulu. Lah katanya ya. lari-lari di padang gurun, terus Iya, berjantan. Di padang Iya, gurun kan berjantan. nggak ada perempuan, terus jantan sama siapa? Sama kadal. Iya, kalau yang Onta, Bu jantan Ewin, itu onta. kalau manusia pria. Banyak kambing. Sama kadal. Kalau berjantan Di padang itu gurun itu cuma antara ada kadal, Pak. onta, Bu. Onta juga bisa, Bu, onta. Nabi Onta. apa? Ini Karena yang kalau namanya berjantan itu pasti dengan binatang, Bu. Yang ada di sana tuh di padang gurun tuh cuma ada kadal, Pak. Iya, binatang, Bu. Kalau yang namanya berjantan binatang. Kalau Kambing banyak. Kambing banyak. wanita gitu. Tidak ada domba, kambing yang banyak. Coba Pak Bambam, tolong dibuka lagi, Pak. Ini bicara surga nih. Kenikmatan di surga. Ini Pak Lidara, kita di ada surga kenikmatan Kristen surga. kan begini kan? Begini nih. Ya. Iya, nah ini dia makanya saya kan mau jelaskan. Sebelum masuk ke dalam surga, nah jadi amat saya punya Bu- apa? Nah, Bu apologet Yuni. ditanya lain, jawab lain, nggak nyambung. Iya, kalau begitu, Bu, kan nanya surga. Itu dong, Pak Kan Lidara gitu. yang Kan agak nanya sedikit ganteng. surga Saya gitu. itu jawabnya lain. Bu, saya lebih pinter daripada apologet muslim. Apologet muslim ditanya bapau, jawabnya bakso. Allah, orang tanya Kristen, Bapak jawab. Oke. Jawabnya tabit. Hei, Di mana nyambungnya, Bapak? Itu sama makanya Pak saya Le, suruh Bapak itu sama ngomong Pak dulu, Leon, baru iya, sama Pak Leon ditanya, iya, ditanya sama Pak Leon sama Bu Yuni, Bu Yuni yang sakit apa? Oh, yang sakit ini apa? Saya sakit, kaki saya sakit. Oh gitu. Kalau begitu Bu Yuni, nah, kan ditanya. Sendalnya taruh pala. Iya, karena sendal Ibu Yuni udah enggak. Karena itu nggak nyambung namanya. Indonesia apa? Bu Yuni sakit apa? Masa saya bilang kalau saya sakit kaki, kepala saya iya. atasnya Sakit. kaki, di atasnya Iya, paha, di atasnya perut, di atasnya sakit. itu. Sakitnya sakit kaki. Karena Bu Yuni burungnya si Anu. Bu Yuni. Burungnya si Anu. Iya, Bu Yuni. Itu bukan Bu Yuni kalau ditanya kalau ditanya kalau ditanya kakinya Bu Yuni kalau ini Bu Yuni lakinya ditanya lakinya Bu Yuni sudah berjantan nih suami Bu Yuni sudah berjantan di padang gurun belum sebelum masuk surga Burungnya si Anu. Nah, jadi begitu Bu Yuni gitu. Coba Bu Yuni juga kalau ditanya
Bu Yuni kalau di Bu Yuni kalau ditanya kakinya sakit. Oh iya, karena sendal saya udah masuk ke surga. Bu Yuni tanya karena sendalnya tante. Ditanya lain, dijawab lain. Misalnya yang surga akhirat itu pada turun, nabi palsu. Salah burung si Anu. Aku pernah sama ketawain kebodohan teman sendiri. Udah sakit perut itu. Pada saya ketahuan saya. Aduh. Ya udah. Ibu Yuni bicara sama Pak Dokter ya. Dokter. Sama Pak Bom aja. Pak Bom mah ganteng. Ini Bu Yuni ini ciri-ciri orang hamil ini. Coba tanya sama orang. Orang hamil. Bu Yuni kemarin sama Pak Lidara. Bu Yuni ciri-ciri yang orang kehilangan sendal karena sendalnya udah masuk surga. Bawa goblok. Nggak nyambung. Luar biasa. Waduh. Bu Yuni mau tanya dong. Kerbau betina ngamuk, kerbau betina ngamuk, kerbau betina. Bu Yuni, saya mau tanya dong Bu Yuni. Surga di akhirat burun-burun, nabi palsu. Kan nggak nyambung itu. Itu Bu Yuni paruhnya sepanjang apa sih sampai burungnya si Anu tuh kalah itu? Paruhnya sepanjang apa sih? Nggak nyambung. Dadanya saya mau mandi dulu. Mau berak dulu biar sehat. Ya mandi. Sebelum masuk surga berak dulu Bu Yuni. Enggak dia. Salam buat suami Bu Yuni. Bu. Pasti suaminya Bu Yuni sabar nih. Bu Winef. Iya Pak Lidara. Iya Bu Yuni ini marah-marah. Saya tahu. Saya sudah keker dari jauh. Dia kehilangan sendal Bu. Karena sendalnya dia nggak tahu bahwa sendalnya dia udah masuk surga. Makanya dia bingung. Dia mau berak cari. Sakit ya Pak? Iya kakinya sakit. Makanya tadi saya bilang kalau kakinya sakit bertanya ke Pak Leon Peter. Saya yakin di Prancis. Saya yakin Bu Winef, saya yakin dia mau berak kan perlu sendal. Nanti dia pasti lagi cari sendal nih. Katanya mau mandi. Sendalnya nggak taunya udah dimasuk surga. Dan dia juga nggak tahu Bu. Dia juga nggak tahu Bu. Yang nganterin ke surga siapa Pak? Yang nganterin? Luar biasa sendal bisa masuk surga duluan. Yang nganterin itu Bu. Yang tadi yang lagi berjantan di padang gurun. Dia lupa Bu. Dia bangga bener suaminya sudah disunat. Dia lupa nanti waktu suaminya mati masuk ke sana kulup lagi Bu. Itu yang ngomong kan nabinya. Oh gitu. Ya kan kulup lagi, jadi percuma. Ada. Aduh, ada yang ngomong gitu. Aduh, Bu Yuni. Luar biasa, sampai terdiam burungnya si Anu tuh gara-gara si Yuni. Si Anu. Si Yuni. Anu, Palidara. Ya. Madia itu ketahuan Pak. Madia itu orang bukan orang bodoh, orang gila, stres dia. Ya memang orang gila, baru tahu Bapak. Saya udah tahu dari tahun kemarin dia orang gila kok. Makanya kalau sama dia kita tanggapi aja pakai Pak Bombo mulai besok siapin gendang. Saya kecrekan. Jadi kalau dia ngomong kemarin tahu. Kecrek. Kayak gini. Pak Lidara baru tahu kemarin tahu. Kita iklan dulu ya. Iya dari tahun. Kita iklannya Madia dulu ya. Ini Madia suka begini coba.
Iya, iklan. Gubia. Madia. Pak Merdeka sudah lihat iklannya Madia nggak? Madia. Mana Pak? Ada nih ya. Madia. Memang dia begitu, makanya kita siapin gitar di sana. Ambiar. Ingin aku teriak. Ambiar. Itu made in Taman Lawang ya Pak Bom. Nggak tahu. Mau lihat media nggak? Karena tadi kan media kan saya sudah usir dia kan, nggak usah datang toh. Langsung medianya begini, langsung karena saya bilang nggak usah di room, langsung media begini. Oh tadi dia ada di room. Sakit jiwa. Ada, hancur ya. Luar biasa. Hancur ya. Sakit jiwa. Aku melawan sama siapa? Sama penggugat bilang saya tamat SMA ini sekolah saya baru tahu ajar lagi. Dalam perang salib itu dikasih lihat, dia bilang dikasih lihat ini, dia nggak mau, dia bilang mungkin apa kompas buka kompas itu perang salib apa pertama mengenai perang salib tahun 1000 itu perang salib. Iya, nanti saya jelasin perang salib kan dia paling anti banget dibilang kalau Islam menjajah. Nah saya jelasin bahwa Islam menjajah. Islam tuh menjajah kemana-mana. Nah, kita lihat yuk sama-sama. Ya, jadi menjajah ya, menjarah juga. Ya, menjarah. Nah, karena sejarah mengatakan seperti itu. Ya, jadi biar si Madia, kalau ada Madia suruh naik sini, biar saya tuncelpin kepalanya dengan salib tentang perang salib. Ya. Kemarin aku dari topik, Pak. Nah, ini ya. Penggugat ya. Ya. Kenapa? Lari dari topik kemarin. Lari dari topik. Penggugat punya suara jelek ya. Bukan. Suaranya kenapa penggugat? Masih lagi ngomong apa? Sudah sebentar malam kita bahas itu ya, perang salib ya. Ya, perang salib dan nabi palsu. Nabi palsu harus diperangi dengan salib. Iya. Tapi saya khotbahnya lain yang ya. mana sih sebenarnya Pak Bom? Ibu-ibu atau perang salib? Enggak, itu sebentar itu khotbahnya ibu-ibu. Tapi tema diskusinya perang salib dengan itu. Guru-guru Biasa palsu. Bu, kayak nggak tahu strategi kita Bu. Ntar Ini nggak kan ada yang begini, tertarik Bu. ibu-ibu. Bu, Ya Bu, kan ya Pak. khotbahnya Pak Bomom kan tinggal perempuan. Nanti sebentar malam saya khotbah perempuan nggak boleh dimadu. Oh, mantap. Yes. Kok Palidara? Iya. Perempuan nggak boleh melampiaskan nafsu kepada laki-laki yang mau kawin lagi. Nggak Perempuan harus boleh. setia sama suaminya. Iya, nggak oh iya betul. Jadi judulnya sebentar malam itu penggugat, catat situ. Perempuan Kristen Makanya yang saya sukses. pikir kalau Pak Bom bikin judulnya tentang ibu-ibu, nggak ada yang dateng. Nih, oke Pak Bom, ini sekilas aja ya, sekilas. Coba di share screen Pak. Punya saya sejarah ini. Bagaimana perang salib, ya. Oke, Oh, dibaca, iya. di share Pak. Mereka yang datang obrak-abrik Yerusalem kok. Saya berpapa dulu ya dalam gua ya. Makanya kita baca di sini ya. Kasih besar. Oke, ini sudah dibesarkan Pak. Ya. Belum Pak Dara masih belum. Pak Bom, diiniin di yang paling itu Pak, yang paling pojok kanan Pak. Disuruhkan syukurnya. Sama saja. Nah, Sama oke, saja. sama saja. Sama saja. Sudah kebaca kan? Sama Sudah kebaca saja. kan? Sudah kebaca Sudah. kan? Nah, oke, saya bacakan. Ya, jadi sejarah Israel. Ya, sejarah Israel ini referensinya banyak, sanadnya banyak. Ya, jadi sahih ini ya.
Sahih, Ya, sahih jadi ya. Jadi sejarah penjajahan Islam dengan latar belakang agama dan penyebaran agama. Jadi omong kosong besar ya bahwa Islam tidak pernah menjajah. Islam kalau disejajarkan sama dengan Belanda dan Jepang. Mereka adalah kaum penjajah. Ya. Biar dia bangunin masukin dia di sini. Ya, sejarah ini referensinya ya ada semua. Ya, ini menceritakan tentang sejarah penjajahan khalifah Islam ya terhadap Yerusalem dan terhadap dunia. Oke, kita mulai. Kekhalifahan Rasidin ya disebut dengan Al-Khilafat Al-Rasidiniyah. Adalah kekhalifahan yang berdiri pertama. Jadi ini juga cikal bakalnya adanya bangsa Palestina ya, bangsa Arab di Israel. Ya, jadi adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang disebut Khulafaur Rasyidin. Pada puncak kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Levan, Kaukus, dan Afrika Utara di barat. Nah, lihat ya. Levan itu Syam. Ya, Syam ya. Oke. Jadi lihatlah ya kerakusan dari khalifah ini ya yang menjajah negara-negara lain ya. Oke, serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di timur. Kekhalifahan Rasyidin merupakan negara terbesar dalam sejarah sampai masa tersebut. Status kekhalifahan ibu kota Madinah, Kufah. Bahasa yang umum digunakan bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Armenia, bahasa Berber, bahasa Georgia, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Persia Tengah, bahasa Kurdi, agama Islam. Jadi mereka mempergunakan bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Oke, pemerintahannya berbentuk kekhalifahan. Ya, khalifah pertama namanya Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634. Kekhalifahan kedua Umar bin Khattab ya tahun 634 sampai 644. Ketiga Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656. Kemudian yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib ya tahun 656 sampai 661. Kemudian didirikan tahun 632, dibubarkan tahun 661 Masehi. Populasi 40.300.000 manusia. Ya, mata uangnya adalah dinar dan dirham. Ya, dalam makna secara bahasa kekhalifahan Rasyidin terdiri dari 2 kata yaitu al-khilafat dan yang kedua ar-rasyidiyah. Al-khilafat atau al-khilafah ya jika diwakof ya berarti suksesi. Nah, suksesi itu ya berarti khilafah itu suksesi ya Pak ya. Nah, khilafah itu berarti suksesi yaitu mengalihkan kekuasaan. Nah, mengenai suksesi ini terjadilah perebutan suksesi. Nah, karena di sini dikatakan kebenaran saya punya bukunya. Nah, ini buku dari pada suksesi. Sebentar Pak Bom. Saya ini suksesi itu jadi khilafah itu adalah suksesi pengambil alihan kekuasaan.
Ya, kekuasaan itu sebentar mana dia? Oke, ini Pak Bom. Nah, ini ya. Jadi di sini suksesi ya, baca ya Pak. Semuanya bisa baca ya. Ya, wafat Rasulullah dan suksesi sepeninggal beliau di Sakifah. Ya, ini ya. Suksesi artinya mewariskan ya. Ya, mewariskan ya. Jadi inilah namanya suksesi ya. Ya, ini bukunya ada semua. Nah, kalau kita berbicara pakai data, bukan seperti knalpot bocor, cuman teriak-teriak. Ya, oke. Jadi jelas ya, suksesi. Jadi suksesi kembali Pak, tadi share screen-nya Pak. Jadi ya. Berarti mereka berjajah mulai dari zamannya itu ya sampai itu ya. Oh, dari sejak zaman dulu Pak. Sebentar loh Nabi. Sejak zaman iya, kan zaman awal lah. Karena mereka memang senang memenggal-menggal kepala dan merangi orang. Oke, lanjut memang ya. Orang Arab memang kayak gitu ya. Orangnya itu perampok semua, itu pemerkosa, perampok itu semuanya. Ya, ini yang ngomong bukan saya Pak, ini sejarah Pak yang ngomong Pak. Jadi gini ya, kembali lagi, jika diwakaf berarti suksesi atau kekhalifahan. Sedangkan kata Rasidiyah berasal dari kata Rasidun yang berarti orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, yaitu syariat Islam, atau orang yang diberi petunjuk yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang ada di jalan yang benar menurut mereka. Ya, oke. Memang Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan secara langsung bagaimana memilih pemimpin setelah dia meninggal, karena dia meninggal secara mendadak. Ya, yang menurut hadis Nabi meninggal karena efek racun di Khaybar. Ya, di waktu perang Khaybar. Pada waktu perang Khaybar dia diracun oleh seorang wanita Yahudi ya bernama Safiyah. Kemudian efek racun itu mengalami kematian. Ya, setelah ada yang mengatakan langsung mati, ada yang mengatakan berapa tahun kemudian, ya itu kita bukan urusan kita lah, itu derita mereka lah, bukan derita kita. Kayak saya itu semua. Jadi secara tidak langsung ya Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan khalifah. Kepemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin pun berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadi dan situasi masyarakatnya. Kita mulai dari pertama. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, semasa hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus kepemimpinannya. Cuma 2 tahun ya. Ya, sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Ansar menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Nah, ini ketika terjadi suksesi berantamlah mereka, kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Ya. Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Ya, ngotot Abu Bakar bahwa kaum Muhajirin adalah yang pantas menjadi khalifah pengganti Muhammad. Setelah melalui musyawarah, disepakatilah
bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah satu, orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Kedua, orang yang menemani Muhammad berhijrah ke Madinah. Ketiga, orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam, termasuk melindungi Muhammad. Keempat, imam sholat sebagai pengganti Muhammad ketika sedang sakit. Ya, ini keistimewaannya Abu Bakar. Setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan bayatnya kepada Abu Bakar. Lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatur Rasul atau sebagai pengganti Muhammad. Semasa kepemimpinnya yang singkat, beliau memprioritaskan penyelesaian problem dalam negeri. Beberapa kelompok berusaha melepaskan diri dari jamaah Islam. Mereka menganggap Muhammad meninggal, maka berakhir pula kekuasaan Islam terhadap mereka. Selain itu, beberapa orang mengaku sebagai nabi pengganti Muhammad. Nah, nih, Pak Bombom, Pak Bombom, Pak. Ya. Nah, di sini juga dikatakan nih. Nah, ini mesti dicatat nih, Pak. Nah, selain itu beberapa orang mengaku sebagai nabi pengganti. Jadi banyak nabi-nabi nih, Pak. Ya. Ini sejarah lu yang ngomong. Saya baru dapat justru, makanya saya tandain. Puji Tuhan. Mati dibunuh semua itu. Ketika kita baca-baca ini ketemu kan. Selain itu beberapa orang mengaku sebagai nabi pengganti Muhammad. Jadi ketika mereka ribut sebagai pengganti Muhammad, akhirnya mereka mengaku juga sebagai nabi masing-masing. Ya. Juga ada yang menolak membayar zakat. Terhadap ketiga pembelot tersebut, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Pusat kekuasaan bersifat sentralistik. Nah, jadi ini bicara politik ini ya. Segala keputusan ada di tangan khalifah. Abu Bakar, walaupun begitu dia selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu, seperti keputusan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Waduh, ini Pak Bombom, ini seperti ayat